penghargaan dengan atas panggung menyerahkan Indah. Kepada para penerima ijazah secara simbolis, Anda maju ke tempat yang telah ditentukan. Penyerahan pertama diberikan kepada Ananda Pulung Mustika Abimanyu sebagai lulusan terinspiratif dan nara kreatif. Di depan gitu dong. Kebiasaan deh. Iya nih, gak dapet juga. Ananda Muhammad Hafiz Baihaqi. Ibu Sumiati. Ananda Dias Bani Pamungkas. Dilanjutkan dengan foto bersama. Baik, bersiap-siap menghadap kamera. 1, 2, 3. Boleh sekali ketepatan tangannya bersama-sama sebagai tanda semangat. 1, 2, 3. Baik, terima kasih.
Mohon dengan kepada Bapak Wali Kota, Ibu Ketua DPDKK dan Pak Andin Ketua Yayasan tetap di tempat kepada para kiai. Pada saat waktu di paket B kemarin kan kebetulan memang sedang off, jadi kemarin pada saat ini kita belajar online secara online. Alhamdulillah pada saat di paket C ini udah tatap muka dan setiap sistem pembelajaran itu setiap hari Sabtu seminggu sekali, dan ada banyak program-program ekstrakurikuler dari pihak Arab Sehat dan itu masih bermanfaat. Berarti yang ngatur waktu kamu ngurus mama, mungkin kerja juga dan sekolah itu seperti apa sih? Itu Sebenarnya kalau untuk ngatur waktu sambil ngerokok itu nggak terlalu susah karena memang kan kebetulan sekolahnya juga seminggu sekali kan hari Sabtu. Jadi ya tinggal ngebagi aja pada saat hari Sabtu ya di sekolah, dan sekolahnya pun nggak nyampe seharian full, jadi hanya setengah hari. ada tantangannya nggak sih? Sesi foto bersama. Tantangan sih, jadi ada waktu itu program siap kerja, jadi untuk mendapatkan pengalaman dari situ mungkin tantangannya untuk mendapatkan pengalaman kayak pembelajaran tentang wirausaha dan lain-lain. Kalau untuk pembelajaran biasa sih ya alhamdulillah lancar-lancarnya seperti sekolah pada umumnya. Pas kamu sudah hari ini kamu kerja apa? Mama? Aku sih bilang kerja ke sekolah sih, nggak ngomong sudah, mungkin nanti pulang baru. Masih saat ini kan masih melanjutkan jenjang paket C yang kemungkinan kelulusan nanti di 2025, karena kan pembelajarannya kan mengikuti sekolah formal 3 tahun kurang lebih ya. Di 2025 setelahnya mungkin nanti kalau ada kesempatan mau lanjut ke kuliah, tapi belum mikir untuk jurusan apa karena memang masih lama dan pengennya sih buka usaha. Dan untuk sendiri lanjut sampai jenjang kuliah apakah dari Kalau memang beliau punya potensi untuk maju, kita kan dukung pastilah. Nggak mungkin lah semua orang kita dukung, tapi nggak punya potensi untuk maju. Artinya nggak bisa punya apa untuk berusaha gitu kan. Kalau memang nilainya bagus, kriterianya oke, ya saya kira kita akan jalan. Pendidikan wajib ada wajib kan gitu. akan ada beasiswa khusus ya Pak buat Menurut saya sendiri lah, tadi saya punya basis Basnas, saya bisa bantu dengan CSR. Saya juga punya guru-guru PAUD yang disekolahkan, berarti ada 100 200 beasiswa S1. Karena mereka dengan syarat terlulus atau mengabdi kepada PAUD-PAUD kita yang ada di Jakarta Timur. Dan jelas saya akan buka, nggak menutup pintu siapapun di Jakarta Timur kita akan bantu. Ya, kan Anda lihat kebakaran bukan saya bangun. Nah, ini pendidikan panjang ceritanya untuk masa depan mereka gitu kan. Bagaimana kita mengurangi kejahatan sosial dengan pendidikan tadi. Biasanya kalau mereka kurang pendidikan pasti orang pikir itu udah pendek aja kan. Gimana kita berjuang biar cepat dan segala macam kan. Tapi kalau ada pendidikan, punya keahlian, punya skill, kemampuan, pikirnya udah beda lagi. Diharapkan seperti itu, bagaimana di timur mengurangi pengangguran dengan beri kesempatan kerja, termasuk tadi saya sampaikan berikan pendidikan KPK, BC. Setelah itu kita upayakan lagi perusahaan-perusahaan di timur bisa menerima mereka sesuai dengan bidang ilmunya. Riko berarti ini hadiah untuk mama juga ya? Ya, kurang lebih seperti itu. Kalau presiden mau diam-diam pulang kasih tau mamanya. Iya. Berarti ini surprise gitu? Nilai dan lulus. Kamu pengen buka usaha apa sih Riko? Sebenarnya sih itu juga belum kepikiran sama itu, cuman kan dari beberapa waktu terakhir semenjak KPR kan ada beberapa modal yang kumpulkan yang mungkin nanti ke depannya mau usaha yang usahanya belum kepikirkan bisa. Tapi posisi mama sekarang seperti apa? Udah pulih juga. Di rumah sih alhamdulillah kondisinya udah seperti kondisi orang mama pada umumnya, kondisinya udah lebih stabil secara mental, ya fisiknya juga alhamdulillah juga udah lebih stabil dan dibanding di rumah sakit ya mungkin dengan tekanan obat jadi fisiknya agak, tapi alhamdulillah tidaknya perkembangannya jauh lebih pesat dibanding sebelum dibawa ke rumah sakit. Pas mama pulang kemarin ya berarti? Mama pulang itu di akhir Januari pada saat tanggal berapa lupa, tanggal 28 Desember. Masih ada perawatan khusus untuk sama mama obat-obatan? Obat itu terus menerus berjangka, jadi 6 vitamin yang harus diberikan terus menerus ke mama itu yang ada kontrol, jadwal kontrolnya setiap sebulan sekali.
pertama kali reaksi mama melihat rumah sudah rapi mungkin, terus ibu juga bisa melihat mama lagi seperti apa sih? Reaksi Mam pada saat pulang sih seperti biasa, nggak ada respon negatif, alhamdulillah positif. Lebih cepat beradaptasi sih Mama di rumah dengan kondisi yang baru, karena memang kan sebenarnya rumah nggak ada perubahan secara banyak ya, hanya agak peremajaan aja gitu. Jadi memang rumah itu nggak ada perubahan, jadi Mama bisa menerima dengan cepat. Kalau pihak dari keluarga ayah sendiri gimana? Sudah menghubungi kamu lagi? Sampai saat ini sih masih berhubungan baik-baik. Kamu gak sih? Itu mungkin nanti ada rencana silaturahmi, cuman mungkin nanti belum dijadwalin. Mau lanjut ke Engel sebagai direktur dari Nara Sinergi, kira-kira dari bank sampah ini bagaimana potensinya bisa memberikan beasiswa bagi anak-anak sekolah, salah satunya kan tinggal Sudah ya. Makasih Pak. sebagai direktur dari Nara Sinergi. Mungkin saya juga akan CSR-nya, punya dari anggaran Basnas, kita punya tangan sampai bagaimana kita bisa mengintegrasikan kegiatan ini. Fasilitas tempat seperti hari ini kan kantor wali kota di Blok C, dia bingung dari Nara. Gimana kalau gampang pakai aja kantor kita, kantor pemerintah, kantor saya pribadi, tidak akan digunakan untuk pembinaan masyarakat. Hari ini kebetulan mereka melakukan wisuda dan milad 1 dekade resmian sekaligus ya. Kemitraan sementara ini kan mereka mainnya di level pulau kecamatan, terutama Kecamatan Jati. Saya harapkan setelah peresmian ini 9 kecamatan segera merapat ya. Dari Nara Kreatif juga segera biasanya mengurus bermitra dengan 10 kecamatan. Kita cari kantong-kantong masyarakat yang butuh pendidikan paket A, B, dan C. Ya, kita punya RPTRA, kita punya balai warga. Banyaklah tempat-tempat yang kita bisa gunakan. Tidak ada alasan tidak ada fasilitas, saya kira nggak ada alasan. Bapak ini bagaimana dukungannya terhadap Tiko yang akhirnya sekarang bisa Tiko saya kira selama ini bukan nggak didukung ya, didukung kok ya. Ya, jaringan sosial dapatkah selama ini? Dapat, bukan nggak didukung. Memang ada internal keluarga yang kita nggak bisa masuk ke dalamnya, nggak boleh. Makanya saya buktikan Tiko pada hari kita undang nih, Tiko bukan berarti nggak diperhatikan kita. Ada rasa bangga nggak sih dengan katanya Tiko bisa? Sangat bangga saya. Dan rumahnya udah kita rapikan kan, udah bersihkan kemarin kan rumah kita rapikan, udah bersihkan. Masukkan saya turunkan sana, bersihkan semuanya, pemadam, kesehatan segala macam udah bersih. Mamanya udah pulang kan, tinggal di rumah, nggak ada masalah. Cuman ke internal keluarga kita kan nggak bisa masuk ke sana. Tiko sendiri seperti apa? Akhirnya sekarang bisa melangsungkan wisuda hari ini. Ya, alhamdulillah itu semua juga berkat bantuan dari semua instansi yang mungkin nggak bisa aku sebutin satu persatu ya, terutama Pak Wali Kota sendiri, Wali Kota semua. Tentunya dengan ucapan terima kasih dan puji syukur ini semua terjadi dengan lancar, dan memang setelah sekian lama saya mengikuti sekolah PKBM Nara Kreatif. Alhamdulillah sekarang akhirnya aku sudah mendapatkan ijazah wisuda dan dibantu dari Nara dan dibantu oleh Pak Wali Kota. Jenjang diraya apa sih? Jenjang diraya? Jenjang ini sih kan aku udah menerima paket sekolah paket B ya, ijazah paket B ya. Sampai sekarang sih masih melanjutkan sekolah di PKBM Nara Kreatif. Sekarang masih menjalankan program paket C yang nantinya mungkin ke depannya akan lanjut ke jenjang berikutnya kayak kuliah. Nilainya dari kamu sendiri gimana Tiko hari ini? Ya untuk nilai alhamdulillah bagus. Kepada Pak Andri. Tiko buka aja. Buka aja nilainya kamu. Ayo coba lihat nilai Tiko. Biar media lihat nilai Tiko seperti apa ini. Ayo Tiko pegang. Oh, nilainya Tiko foto dong ke sini. Jadi bahasa-bahasa di medsos yang dipintirkan itu nggak benar. Sebenarnya kita nggak pernah memperhatikan, kita juga pernah diperhatikan. Hanya urusan keluarga, jadi kita nggak pernah memperhatikan. Mamanya pun dirawat di rumah sakit, sekarang udah pulang ya, mama sehat ya. Alhamdulillah. Kalau misalkan dari Pak Andri sendiri sebagai mantan Menteri Batunas melihat pemerataan pendidikan yang dilakukan oleh Jakarta Timur dan Nara Kreatif seperti apa? Pertama yang harus kita apresiasi adalah gerakan para pejuang di Nara Institut ini. Kamu udah bisa Karena makin hal yang yang jarang menjadi perhatian orang itu beliau-beliau mengambil inisiatif di situ. Tentunya dengan begitu yang lain tentu akan segera menyambut yang tadinya mungkin tidak
tahu dengan kegiatan ini, jadi kita sambut. Dan kalau bicara efeknya, ini jelas sangat baik. Bayangkan udah ratusan yang lama, sudah ribuan ya, 4 ribuan ya, 4 ribuan. Itu jumlah yang signifikan namanya ya. Dan memang kalau untuk pendidikan, apalagi untuk kalangan bawah dan kalangan yang kesadaran pendidikannya setengah-setengah, itu harus bersama-sama. Jadi saya ya sekaligus juga sebagai dari pihak Bank Mandiri ini sangat mendukung dari dalam juga untuk berpartisipasi dengan kegiatan ini, dan juga dari BUMN lain. Ini harus kita dukung bersama-sama ya, dengan Pak Wali Kota sesuai dengan kewajiban beliau, dengan jajaran beliau, tetapi ini tidak bisa hanya oleh satu pihak saja. Ya, ini harus kerjasama, kolaborasi berbagai pihak. Jadi itu tanpa memunculkan kepada yang lain, ini gerakan seperti yang dilakukan oleh Nara Institute ini harus kita apresiasi setinggi-tingginya. Ya. Kalau dari Mas Desa sendiri setelah pembangunan dari Nara Kreatif melihat kegiatan hari ini ke depannya rencananya seperti apa? Yang pertama diucapkan rasa syukur yang mendalam, alhamdulillah Dinas Apodika ini bentuk wali kota dengan tema kita sendiri pemberatan ketagihan mudah-mudahan dengan dukungan dari Pak Wali Kota ini lebih banyak lagi kegiatan Nara bisa memberikan manfaat, karena memang kita percaya tadi sudah disampaikan Pak Wali dan juga Pak Andrinov sebagai mantan Menteri Bapenas bahwa kegiatan kita ini harus dijalankan secara bergotong royong. Tidak lain adalah ya kita membutuhkan banyak pihak, jadi tidak bisa juga kita sebagai masyarakat menunggu dari program pemerintah. Tapi apa yang bisa kita lakukan secara bersama-sama, apa yang mungkin kita bisa lakukan dari hal kecil, itu bentuk kita bagaimana membantu masyarakat ataupun lingkungan sekitar. Mungkin itu dari saya harapan di saat ini, mudah-mudahan dengan kegiatan yang didukung oleh Wali Kota Jakarta Timur ini bisa membuka kesempatan lebih banyak pihak lagi bisa memberikan apa mendapatkan manfaat gitu dari saya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Dia daster dari Bu RT ya Mama. Iya, sempat dapat hadiah. Ada banyak pemberian dari orang-orang sih. Alhamdulillah itu dipakai juga semua. Tapi Mama tahu nggak sih sampai akhirnya keluarga kamu viral sampai sekarang, Mama udah tahu apa belum? Mama sepertinya nggak tahu. Jadi Mama hanya ngejalanin hidup tenang aja. Jadi biarin aja aku yang tahu. Mama yang penting di rumah aja gitu. Udah ada komunikasi dengan pihak ayah, mungkin kapan akan ketemu gitu kok? Belum ada jadwal, mungkin nanti dijadwalin dulu. Apa sih yang dibilang dari keluarga ayah sampai sekarang Mama kan udah membaik kondisinya? Ya itu sih komunikasi seperti biasa sih. Beranya kabar segala macam dan kita komunikasi cara baik-baik yang nanti mungkin memang dijadwalin silaturahmi, cuman ya itu tadi belum ketemu jadwal. Berikutnya kita akan ada pesan dan motivasi. Kemarin Mama udah sempet ketemu sama orang banyak waktu ke puncak ya, itu bisa diceritain nggak Tiko gimana? Itu sebenarnya nggak langsung banyak, jadi satu persatu karena takutnya kan sekaligus banyak itu kan kaget ya. Jadi kemarin perkenalan satu persatu sampai akhirnya Mama menerima dengan masing-masing orang yang ada pada saat liburan, jadi ya udah berjalan dengan lancar semua. Respon Mama pun positif, tidak ada penolakan dan akhirnya sampai pulang pun Mama nggak ada masalah. Liburan di puncak berapa hari Tiko? Iya. Berapa hari di sana? Sehari semalam sih. Mama happy saat liburan atau seperti apa? Apa sih yang dibilang Mama saat liburan ke Tiko? Ya Mama cuma bilang, kan sempat ditanya oleh Mbak Arini bagaimana perasaannya liburan sama teman-teman. Mama pun ngejawab senang gitu. Jadi ya. Artinya untuk saat ini Mama udah bisa sosialisasi bersama masyarakat. Sosialisasi hanya untuk di lingkungan rumah siapapun yang bertamu. Kalau untuk keluar belum. Hal apa sih yang benar-benar berubah dari Mama, habit-habit Mama yang sampai sekarang mungkin Tiko takjub gitu dengan perubahan Mama? Ya, Mama cepat beradaptasi dengan kondisi rumah yang baru, seperti adanya listrik dan air, cepat beradaptasinya dan emosinya juga lebih stabil, nggak gampang marah. Yang biasanya kan kalau ada bertamu ke rumah, orang luar, tetangga atau siapapun itu Mama pasti menolak, tapi ini enggak, Mama menerima dan mau berbincang segala macam. Kemarin juga Mama ngelihat Tiko pertama kali seperti apa sih? Mungkin sedih kah atau senang? Enggak sih, Mama seperti nggak ada perasaan, maksudnya kayak biasa aja gitu, nggak ada emosional yang lebih kayak mungkin terharu atau enggak, jadi kayak biasa aja. Oke deh, harapannya mungkin Tiko? Harapannya ke depan ya semoga dengan kondisi yang sekarang mungkin Mama bisa kembali dengan keadaan kesehatan yang lebih pulih dari sebelumnya gitu dan berangsur membaik, serta mungkin kedepannya berharap kesehatan, selain kesehatan karir dan segala macam berjalan dengan lancar.
mungkin umur nggak ada yang tahu, mungkin di sana masih ada mama mungkin yang gitu. Selamat. Berdua sama Tiko. Mau, bentar lah. Itu udah banyak. Apa? Aneh gimana? Siapa aja? Standar. Enggak lagi. Tiko sedikit dong, gimana wisuda hari ini? Gimana ya? Seneng nggak atau gimana Tiko mau wisuda? Mama tahu nggak sih Tiko hari ini kamu wisuda atau gimana, ada cerita? Oh. Sama siapa aja gini Tiko? Sama kayak Berdua doang? iya sama teman. Oh. Berarti didampingi Pak RT ya hari ini? Gimana Tiko perasaannya hari ini akhirnya wisuda juga? Ini deg-degan gak sih Tiko gitu kan wisuda? Deg-degan sih yang enggak juga sih. Cuman ya senang aja. Ini wisuda untuk setara apa ya Tiko? SMP kah, SMA? SMP. Tadi sebelum kesini mungkin pamit sama mama nggak sih? Apa sih yang diucapin sama mama? Ya cuman bilang pergi ke sekolah sih. Tapi mama tahu nggak kalau hari ini Tiko wisuda akhirnya? Enggak belum cerita.
Dan ntar pulang bakal ngasih tahu nggak kalau kamu ntar pulang bakal ngasih tahu nggak kalau kamu Cerita. udah lulus SMP gitu. Pasti cerita. Setelah ini lanjut berarti SMA. Sekarang juga masih lanjut. Oh masih lanjut. Jadi hari ini sudah untuk SMP dulu ya Tiko ya? Iya. SMA kelas berapa sih berarti Tiko? Kita tarafnya Baru SMA baru kelas 10. Oh, oke semangat. Semangat Tiko, makasih. Selamat ya. Sukses. Ya, selamat siang untuk Sobat Grid semua. Grid Adi melaporkan dari kediaman rumah Tiko yang sempat viral. Kini tampilannya sudah jauh berbeda dari pertama kali kisah Tiko ini viral. Kalau tadinya rumah Tiko terbengkalai, kini sudah rapi. Kemudian sudah dicat ulang, baik pagar maupun temboknya. Di bagian dalam juga sudah direnovasi dan diisi furniture. Dan kabar terbaru juga, Bu Eni kini sudah kembali ke rumah dan tinggal bersama Tiko. Jadi di dalam rumah ini para YouTuber sudah tidak tinggal di sini. Yang tinggal di sini hanya ada Bu Eni dan Tiko. Jadi kondisi rumah saat ini memang sengaja disterilkan. Dari para YouTuber atau media yang ingin meliput tidak diperkenankan untuk masuk atau mengambil gambar dari dekat agar tidak mengganggu kondisi Ibu Eni. Lah di lingkungan biar dia terbiasa dengan hal seperti itu. Sudah ada pihak keluarga yang bersama Ya, mungkin saya sudah kebetulan kakaknya Tiko ya, anak dari almarhum Sabto sudah kalau di saya sudah bicara sama saya dan insya Allah nanti dia akan berkomunikasi. Tiko sendiri gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah Tiko lagi sekolah persiapan buat besok kan wisuda. Dia kan sudah lulus SMP, besok wisudanya. Berarti dia melanjutkan lagi sekolah? Iya, SMA. Malah sudah ada tawaran tuh dari London School ya. London School? Cuman kan kita belum lulus SMA. Itu udah ada tawaran. Pak, boleh coba ngasih Pak untuk dia atau performanya gitu? Ya. Nanti ada saatnya. Soalnya Tikonya nggak ada. Kecuali kalau ada Tikonya ya. Pak, gimana dengan pacar baru Tiko? Sudah dibawa ke sini belum sih? Hah? Pacar barunya Tiko? Pacar barunya Tiko, saya belum bisa ngasih update ya. Soalnya masih dalam tahap penjajakan sih. Oh gitu, tapi Iya. sudah kemarin pas Balik datang sini. sudah dikenali juga sama Waktu di rumah sakit kan dia pacarnya yang berarti secara fisiknya juga sudah sehat dan mental sehat. Ibunya sendiri welcome seperti apa Pak? Pada pasangan baik. Baik. Kebetulan di kemarin Mbak Rini ya, selaku manajernya menemani selama perjalanan kemanapun ya. Alhamdulillah respon baik. Nggak ada apa ya, pokoknya udah jauh. Oh gitu, Ya. berarti sudah saling mengenal ya. Nanti lihat di Instagram saya di situ ada ya. Bisa lihat. Oke, sip. Ya, Terima kasih Pak RT. Ini dari SCTP apa tuh? Nah, SCTP ini apa? Satu untuk semua. Saya satu untuk semua. Begitulah kira-kira update terbaru dari kondisi rumah Tiko yang kini memang sudah tertutup dan steril dari baik YouTuber yang ingin membuat konten ataupun awak media. Di sini juga Tiko sedang fokus untuk melanjutkan sekolah. Besok dikabarkan Tiko akan wisuda. Kemudian juga untuk saat ini fokus utama adalah penyembuhan dari Ibu Eni. Ibu Eni sendiri meskipun sudah kembali ke rumah masih
menjalani rawat jalan berdasarkan rekomendasi dari rumah sakit sebulan sekali harus kembali untuk melakukan pemeriksaan. Kalau dilihat dari pertama kali rumah ini viral, tentu sudah sangat berbeda tampilannya ya, dan tentunya sudah nyaman. Kita doakan saja semoga renovasi, kemudian juga bantuan dari para YouTuber dan donatur bisa membantu Tiko dan sang ibu untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Sekian laporan dari tim Grid ID. Untuk update Umat Tiko atau status selebriti lainnya bisa terus pantauin sosial media Grid ID. Selamat siang. Kakaannya dengan kata panggung menyerahkan indah. Kepada para penerima ijazah secara simbolis agar menuju ke tempat yang telah ditentukan. Penyerahan pertama diberikan kepada Ananda Pulung Mustika Abimanyu sebagai lulusan inspiratif dan nara kreatif. Di depan gitu dong. Kebiasaan deh. Iya nih. Ananda Muhammad Hafiz Baihaqi.
siap menghadap kamera. 1, 2, 3. Boleh silakan dikepalkan tangannya bersama-sama sebagai tanda semangat. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Mohon dengan kepada Bapak Wali Kota, Ibu Ketua DPD KKA dan Pak Andin Ketua Yayasan tetap di tempat. Kepada Marafia pada saat waktu di paket B kemarin kan kebetulan memang sedang off, jadi kemarin pada saat ini itu kita belajar online secara online. Alhamdulillah pada saat di paket C ini udah tatap muka dan setiap sistem pembelajaran itu setiap hari Sabtu seminggu sekali, dan ada banyak program-program ekstrakurikuler dari pihak Menara Merah dan itu semua sih bermanfaat. Yang ngatur waktu kamu ngurus mama, mungkin kerja juga dan sekolah itu seperti apa sih? Sebenarnya kalau untuk mengatur waktu sambil ngerawat rumah itu nggak terlalu susah karena memang kan kebetulan sekolahnya juga seminggu sekali kan di hari Sabtu. Jadi ya tinggal ngebagi aja pada saat hari Sabtu ya di sekolah, dan sekolahnya pun nggak nyampe seharian full, jadi hanya setengah hari. Ada tantangannya nggak sih? sesi foto bersama. Tantangan sih, jadi ada waktu itu program siap kerja, jadi untuk mendapatkan pengalaman dari situ mungkin tantangannya untuk mendapatkan kayak pembelajaran tentang wirausaha dan lain-lain. Kalau untuk pembelajaran biasa sih ya alhamdulillah lancar-lancarnya seperti sekolah pada umumnya. Aku sih bilang hanya ke sekolah sih, nggak ngomong wisuda, mungkin nanti pulang baru. Masih saat ini kan masih melanjutkan jenjang paket C yang kemungkinan kelulusan nanti di 2025 karena kan pembelajarannya kan mengikuti sekolah formal 3 tahun kurang lebih ya. Di 2025 setelahnya mungkin nanti kalau ada kesempatan mau lanjut ke kuliah, tapi belum mikir untuk jurusan apa karena memang masih lama dan pengennya sih buka usaha. Kalau memang beliau punya potensi untuk maju, kita kan dukung pastilah. Nggak mungkin lah semua orang kita dukung tapi nggak punya potensi untuk maju. Berarti nggak bisa punya apa untuk berusaha gitu kan. Kalau memang nilai-nilainya bagus, kriterianya oke, ya saya kira kita akan jalan. Pendidikan wajib ada banyak kan gitu. Karena ada beasiswa khusus ya Pak buat Saya bilang tadi saya punya basis Basnas, saya bisa bantu mungkin dengan CSR. Saya juga punya guru-guru PAUD yang disekolahkan mungkin ada 100, 200 beasiswa S1. Karena mereka dengan syarat setelah lulus harus mengabdi kepada PAUD kita yang ada di Jakarta Timur. Dan jelas saya akan membuka, nggak menutup pintu siapapun Jakarta Timur kita akan bantu. Ya, kan Anda lihat kebakaran bukan saya bangun. Lagi ini pendidikan harus panjang ceritanya tentang mereka gitu kan. Bagaimana kita mengurangi kejahatan sosial dengan pendidikan tadi. Biasanya kalau mereka kurang pendidikan pasti orang pikir itu udah pendek aja kan. Gimana kita berkembang biar cepat dan segala macam kan. Tapi kalau ada pendidikan, punya keahlian, punya skill, kemampuan, pikir udah beda lagi. Diharapkan seperti itu, bagaimana di timur mengurangi pengangguran dengan beri kesempatan kerja, termasuk tadi saya sampaikan berikan pendidikan PNK, BC. Setelah itu kita upayakan lagi perusahaan-perusahaan di timur bisa menerima mereka sesuai dengan bidang ilmunya. Diko berarti ini hadiah untuk mama juga ya? Ya, kurang lebih seperti itu. Kalau presiden mau dia pulang kasih tau mamanya, Iya. Oh, berarti ini surprise gitu, nilai dan lulus. Kamu pengen buka usaha apa sih Tiko? Sebenarnya sih itu juga belum kepikiran sama aku, cuman kan dari beberapa waktu terakhir semenjak FPR kan ada beberapa modal yang kumpulkan yang mungkin nanti ke depannya mau usaha yang usahanya belum kepikirkan sih. Update proses mama sekarang seperti apa Tiko? Ada proses kulit juga. Di rumah sih alhamdulillah kondisinya udah seperti kondisi mama pada umumnya, kondisinya udah lebih stabil secara mental, ya fisiknya juga alhamdulillah juga udah lebih stabil dan dibanding di rumah sakit ya, mungkin dengan tekanan obat jadi fisiknya tapi alhamdulillah tidaknya perkembangannya jauh lebih pesat dibanding sebelum dibawa ke rumah sakit. Pas mama pulang kemarin ya berarti? Mama pulang itu di akhir Januari.
pada saat tanggal berapa lupa, tanggal 28 Dari Desember berarti. Masih ada perawatan khusus biasa mama obat-obatan? Obat itu terus menerus berjangka, jadi 6 vitamin yang harus diberikan terus menerus ke mama itu yang ada kontrol, jadwal kontrolnya setiap sebulan sekali. Pertama kali reaksi mama melihat rumah sudah rapi mungkin, terus Tiko juga bisa melihat mama lagi seperti apa sih? Reaksi mama pada saat pulang sih seperti biasa, nggak ada respon negatif, alhamdulillah positif. Lebih cepat beradaptasi sih mama dulu dengan kondisi yang baru, karena memang kan sebenarnya rumah nggak ada perubahan secara banyak ya, hanya agak permajaan aja gitu. Jadi memang rumah itu nggak ada perubahan, jadi mama bisa menerima dengan cepat. Kalau pihak dari keluarga ayah sendiri gimana? Sempat sudah hubungi kamu lagi atau? Sampai saat ini sih masih berhubungan baik-baik. Ketemu gak sih? Itu mungkin nanti ada rencana silaturahmi, cuman mungkin nanti belum dijadwalin. Mau lanjut ke Endo sebagai direktur dari Nara Sinergi, kira-kira dari bank sampah ini bagaimana potensinya bisa memberikan beasiswa bagi anak-anak sekolah, salah satunya kan Sudah. Makasih Pak. sebagai direktur dari Nara Sinergi. Mungkin saya juga akan CSR-nya, kita dari anggaran Basnas, kita bagaimana kita bisa mengintegrasikan kegiatan ini. Fasilitas tempat seperti hari ini kan kantor wali kota di Blok C, dia bingung dari Nara. Gimana kalau digampang pakai aja kantor kita, kantor pemerintah, kantor saya lagi gitu. Silakan digunakan untuk pembinaan masyarakat. Hari ini kebetulan mereka respon juga dan milad 1 dekade resmian sekaligus ya. Kemitraan sementara ini kan mereka mainnya di level kecamatan, terutama Kecamatan Menjati. Saya harapkan setelah peresmian ini 9 kecamatan segera merapat ya. Dari Nara Kreatif juga segera biasanya mengurus bermitra dengan 10 kecamatan. Kita cari kantong-kantong masyarakat yang butuh pendidikan paket A, B, dan C. Ya, kita punya RPTRA, kita punya balai warga. Banyaklah tempat-tempat yang kita bisa gunakan. Tidak ada alasan tidak ada fasilitas, saya kira nggak ada alasan. Bapak ini bagaimana dukungannya terhadap Tiko yang kira sekarang bisa Tiko saya kira selama ini bukan nggak didukung ya, didukung kok ya. Ya, jaringan sosial dapatkah selama ini? Dapat, bukan nggak didukung. Memang ada internal keluarga yang kita nggak bisa masuk ke dalamnya, nggak boleh. Makanya saya buktikan Tiko dari kita undang nih, Tiko bukan berarti nggak diperhatikan kita. ada rasa bangga nggak sih di wali kota artinya Tiko bisa? Sangat bangga saya. Dan rumahnya udah kita rapikan kan, bersihkan kemarin kan rumahnya kita rapikan, bersihkan. Masukkan saya turunkan sana, bersihkan semuanya, pemadam, kesehatan segala macam udah bersih. Mamanya udah pulang kan, di rumah nggak ada masalah. Cuman gue internal keluarga kita kan nggak bisa masuk ke sana. Tiko sendiri seperti apa? Akhirnya sekarang bisa melangsungkan wisuda hari ini. Alhamdulillah itu semua juga berkat bantuan dari semua instansi yang mungkin nggak bisa aku sebutin satu persatu ya, terutama Pak Wali Kota sendiri, Wali Kota semua. Tentunya dengan ucapan terima kasih dan puji syukur ini semua terjadi dengan lancar, dan memang setelah sekian lama saya mengikuti sekolah PKBM Nara Kreatif. Alhamdulillah sekarang akhirnya aku sudah mendapatkan ijazah wisuda dan dibantu dari Nara dan dibantu oleh Pak Wali Kota. Jenjang hari raya apa sih? Jenjang hari raya? Jenjang ini sih kan aku udah menerima paket sekolah paket B ya, ijazah paket B ya. Sampai sekarang sih masih melanjutkan sekolah di PKBM Nara Kreatif. Sekarang masih menjalankan program paket C yang nantinya mungkin ke depannya akan lanjut ke jenjang berikutnya kayak kuliah. Nilainya dari kamu sendiri gimana Tiko hari ini? Ya untuk nilai alhamdulillah bagus. Kepada Pak Andri. Tiko buka aja. Buka aja nilainya kamu. Ayo coba lihat nilai Tiko. Biar media lihat nilai Tiko seperti apa ini. Ayo Tiko pegang. Nilainya Tiko foto dong ke sini. Jadi bahasa-bahasa di medsos yang dipintirkan itu nggak benar. Sebenarnya kita nggak pernah memperhatikan, kita juga pernah diperhatikan. Hanya urusan keluarga, jadi kita nggak pernah masukkan. Mamanya pun dirawat di rumah sakit, sekarang udah pulang ya, mama sehat ya. Alhamdulillah. Kalau misalkan dari Pak Andri sendiri sebagai mantan Menteri Pembangunan melihat pemerataan pendidikan di dilakukan oleh Jakarta Timur dan Nara Kreatif seperti apa? Pertama yang harus kita apresiasi adalah gerakan para pejuang di Nara Institut ini. Kamu udah bisa ngeliatin Hal yang
apa yang jarang menjadi perhatian orang itu beliau-beliau mengambil inisiatif di situ. Tentunya dengan begitu yang lain tentu akan segera menyambut yang tadinya mungkin tidak tahu dengan kegiatan ini, jadi kita sambut. Dan kalau bicara efeknya ini jelas sangat baik. Bayangkan sudah ratusan yang tamat dari ribuan, sudah ribuan ya, 4 ribuan ya, 4 ribuan. Itu jumlah yang signifikan namanya ya. Dan memang kalau untuk pendidikan, apalagi untuk kalangan bawah dan kalangan yang kesadaran pendidikannya setengah-setengah, itu harus bersama-sama. Jadi saya ya sekaligus juga sebagai dari pihak Bank Mandiri ini sangat mendukung dari dalam juga untuk berpartisipasi dengan kegiatan ini, dan juga dari BUMD lain. Ini harus kita dukung bersama-sama ya, dengan Pak Wali Kota sesuai dengan kewajiban beliau, dengan jajaran beliau, tetapi ini tidak bisa hanya oleh satu pihak saja. Ya, ini harus kerjasama, kolaborasi berbagai pihak. Itu tanpa memunculkan kepada yang lain, ini gerakan seperti yang dilakukan oleh Nara Institute ini harus kita apresiasi setinggi-tingginya. Ya. Kalau dari Mas Nesa sendiri setelah pengalaman dari Nara Kreatif melihat kegiatan hari ini ke depannya rencananya seperti apa? Yang pertama diucapkan rasa syukur yang mendalam, alhamdulillah Dinas Apodika ini bentuk wali kota dengan tema kita sendiri pemerataan petani dan dengan dukungan dari Pak Wali Kota ini lebih banyak lagi kegiatan Nara bisa memberikan manfaat, karena memang kita percaya tadi sudah disampaikan Pak Wali dan juga Pak Andrinov selaku mantan Menteri Bappenas bahwa kegiatan kita ini harus dijalankan secara bergotong royong. Tidak lain adalah ya kita membutuhkan banyak pihak, jadi tidak bisa juga kita sebagai masyarakat menunggu dari program pemerintah, tapi apa yang bisa kita lakukan secara bersama-sama, apa yang mungkin kita bisa lakukan dari hal yang kecil, itu bentuk kita bagaimana membantu masyarakat ataupun lingkungan sekitar. Mungkin itu dari saya harapan di saat hari ini, mudah-mudahan dengan kegiatan yang didukung oleh Wali Kota Jakarta Timur ini bisa membuka kesempatan lebih banyak pihak lagi bisa memberikan mendapatkan manfaat. Gitu dari saya. Terima kasih. Oke, ya. Terima kasih semua. Dia daster dari Bu RT ya Mama. Iya, sempat dapat hadiah. Ada banyak pemberian dari orang-orang sih. Alhamdulillah itu dipakai juga semua. Tapi Mama tahu nggak sih sampai akhirnya keluarga kamu viral sampai sekarang, Mama udah tahu apa belum? Mama sepertinya nggak tahu. Jadi Mama hanya ngejalan hidup tenang aja. Jadi biarin aja aku yang tahu. Mama yang penting di rumah aja gitu. Udah ada komunikasi dengan pihak ayah, mungkin kapan akan ketemu gitu kok? Belum ada jadwal, mungkin nanti dijadwalin dulu. Apa sih yang dibilang dari keluarga ayah sampai sekarang? Mama kan udah membaik kondisinya. Ya itu sih komunikasi seperti biasa sih. Beranya kabar segala macam, dan kita komunikasi cara baik-baik ya. Nanti mungkin memang dijadwalin silaturahmi, cuman ya itu tadi belum ketemu jadwal. Berikutnya kita akan ada pesan dan motivasi. Kemarin Mama udah sempet ketemu sama orang banyak waktu ke puncak ya, itu bisa diceritain nggak Tiko gimana? Itu sebenarnya nggak langsung banyak, jadi satu persatu karena takutnya kan sekaligus banyak, itu kan kaget ya. Jadi kemarin perkenalan satu persatu sampai akhirnya Mama menerima dengan masing-masing orang yang ada pada saat liburan, jadi ya udah berjalan dengan lancar semua. Respon Mama pun positif, tidak ada penolakan, dan akhirnya sampai pulang pun Mama nggak ada masalah. Liburan di puncak berapa hari Tiko? Iya, happy. Berapa hari di sana? Sehari semalam sih. Mama happy saat liburan atau seperti apa? Apa sih yang dibilang Mama saat liburan ke Tiko? Iya, Mama cuma bilang, kan sempat ditanya oleh Mbak Arini bagaimana perasaannya liburan sama teman-teman. Mama pun ngejawab senang gitu. Jadi ya. Artinya untuk saat ini Mama udah bisa sosialisasi bersama masyarakat. Sosialisasi hanya untuk di lingkungan rumah, siapapun yang bertamu. Kalau untuk keluar belum. Hal apa sih yang benar-benar berubah dari Mama, habit-habit Mama yang sampai sekarang mungkin Tiko takjub gitu dengan perubahan Mama? Ya, Mama cepat beradaptasi dengan kondisi rumah yang baru, seperti adanya listrik dan air, cepat beradaptasinya, dan emosinya juga lebih stabil, nggak gampang marah. Yang biasanya kan kalau ada bertamu ke rumah, orang luar, tetangga atau siapapun itu Mama pasti menolak, tapi ini enggak, Mama menerima dan mau berbincang segala macam. Kemarin juga Mama ngelihat Tiko pertama kali seperti apa sih? Mungkin sedih kah atau senang? Enggak sih, Mama seperti nggak ada perasaan, maksudnya kayak biasa aja gitu, nggak ada emosional yang lebih kayak mungkin terharu atau enggak, jadi kayak biasa aja.
Oke deh, harapannya mungkin Tiko. Harapannya ke depan ya semoga dengan kondisi yang sekarang mungkin Mama bisa kembali dengan keadaan kesehatan yang lebih pulih dari sebelumnya gitu dan berangsur membaik, serta mungkin ke depannya berharap kesehatan, selain kesehatan karir dan segala macam berjalan dengan lancar, karena mungkin umur nggak ada yang tahu, mungkin di sana masih ada Mama mungkin gitu. Selamat. Berdua sama Tiko. Aku udah tanya apa perasaannya gimana, siapa aja standar. Enggak lagi sudah. Tiko sedikit dong gimana wisuda hari ini? Seneng nggak atau gimana Tiko mau wisuda? Mama tahu nggak sih Tiko hari ini kamu wisuda atau gimana, ada cerita? Oh. Sama siapa aja gini Tiko? Sama kayak Berdua doang? yang Oh. Berarti didampingi Pak RT ya hari ini? Gimana Tiko perasaannya hari ini akhirnya wisuda juga? Ini deg-degan gak sih Tiko gitu kan sudah? deg-degan sih yang enggak juga sih.
cuman ya senang aja. Ini wisuda untuk setara apa sih kok? SMP kah, SMA? SMP. Tadi sebelum kesini mungkin pamit sama mama nggak sih? Apa sih yang diucapin sama mama? Ya cuman bilang pergi ke sekolah sih. Tapi mama tahu nggak kalau hari ini Tiko wisuda akhirnya? Enggak belum cerita. Ya, ntar pulang bakal ngasih tahu nggak kalau kamu ntar pulang bakal ngasih tahu nggak kalau kamu Cerita. udah lulus SMP gitu. Pasti cerita. Setelah ini lanjut berarti SMA. Sekarang juga masih lanjut. Oh masih lanjut. Jadi hari ini wisuda untuk SMP dulu ya Tiko ya? Iya. SMA kelas berapa sih berarti Tiko? Tarafnya Baru SMA baru kelas 10. Oke, semangat. Semangat Tiko, makasih. Selamat ya. Sukses. Ya, selamat siang untuk Sobat Grid semua. Grid Adi melaporkan dari kediaman rumah Tiko yang sempat viral. Kini tampilannya sudah jauh berbeda dari pertama kali kisah Tiko ini viral. Kalau tadinya rumah Tiko terbengkalai, kini sudah rapi, kemudian sudah dicat ulang, baik pagar maupun temboknya. Di bagian dalam juga sudah direnovasi dan diisi furniture. Dan kabar terbaru juga, Bu Eni kini sudah kembali ke rumah dan tinggal bersama Tiko. Jadi di dalam rumah ini para YouTuber sudah tidak tinggal di sini. Yang tinggal di sini hanya ada Bu Eni dan Tiko. Jadi kondisi rumah saat ini memang sengaja disterilkan. Dari para YouTuber atau media yang ingin meliput tidak diperkenankan untuk masuk atau mengambil gambar dari dekat agar tidak mengganggu kondisi Ibu Eni. Lah di lingkungan biar dia terbiasa dengan hal seperti itu. Sudah ada dari pihak keluarga yang bersama Ya, mungkin saya sudah kebetulan kakaknya Tiko ya, anak dari almarhum Santo, sudah kalau saya sudah bicara sama saya dan insya Allah nanti dia akan berkumpul di sini. Tiko sendiri gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah Tiko lagi sekolah persiapan buat besok kan wisuda. Dia kan sudah lulus SMP, besok wisudanya. Berarti dia melanjutkan lagi sekolah? Iya, SMA. Nah, malah sudah ada tawaran tuh dari London School ya. London School? Cuman kan kita belum lulus SMA. Itu udah ada tawaran. Pak, boleh coba ngasih Pak untuk pertemuannya gitu? Ya. Nanti ada saatnya. Soalnya Tikonya nggak ada. Kecuali kalau ada Tikonya ya. Pak, gimana dengan pacar baru Tiko? Sudah dibawa ke sini belum sih? Hah? Pacar barunya Tiko? Pacar barunya Tiko, saya belum bisa ngasih update ya. Soalnya masih dalam tahap penjajakan sih. Oh gitu. Tapi Iya. sudah kemarin pas Kemarin datang kesini. sudah dikenali juga sama Waktu di rumah sakit kan dia pacarnya yang berarti secara fisiknya juga sudah sehat dan mental sehat. Ibunya sendiri welcome seperti apa Pak pada pasangan Anda? baik. Kebetulan kemarin Mbak Rumi ya, selaku manajernya menemani selama perjalanan kemanapun ya. Alhamdulillah respon baik. Nggak ada apa ya, pokoknya udah jauh. Oh gitu. Ya. Berarti sudah saling mengenal ya. Nanti lihat di Instagram saya di situ ada ya. Bisa lihat. Oke, siap. Terima kasih Pak RT. Ini dari SPTP apa tuh? Enggak, SPTP ini apa? Satu untuk semua. Saya satu untuk semua. Begitulah kira-kira update terbaru dari kondisi rumah Tiko yang kini memang sudah tertutup dan steril dari baik YouTuber yang ingin membuat konten ataupun awak media.
Di sini juga Tiko sedang fokus untuk melanjutkan sekolah. Besok dikabarkan Tiko akan wisuda. Kemudian juga untuk saat ini fokus utama adalah penyembuhan dari Ibu Eni. Ibu Eni sendiri meskipun sudah kembali ke rumah, masih menjalani rawat jalan berdasarkan rekomendasi dari rumah sakit. Sebulan sekali harus kembali untuk melakukan pemeriksaan. Kalau dilihat dari pertama kali rumah ini viral, tentu sudah sangat berbeda tampilannya ya, dan tentunya sudah nyaman. Kita doakan saja semoga hasil renovasi, kemudian juga bantuan dari para YouTuber dan donatur bisa membantu Tiko dan sang ibu untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Sekian laporan dari tim Grid ID. Untuk update rumah Tiko atau status selebriti lainnya bisa terus pantauin sosial media Grid ID. Selamat siang. Karena Anda dengan atas panggung menyerahkan indah. Kepada para penerima ijazah secara simbolis agar menuju ke tempat yang telah ditentukan. Penyerahan pertama diberikan kepada Ananda Pulung Mustika Abimanyu sebagai lulusan terinspiratif dan nara kreatif. Di depan gitu dong. Kebiasaan deh. Iya nih. Ananda Muhammad Hafiz Baihaqi
Dilanjutkan dengan foto bersama. Baik, bersiap-siap menghadap kamera. 1, 2, 3. Boleh sekali lagi kepalkan tangannya bersama-sama sebagai tanda semangat. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Mohon berkenan kepada Bapak Wali Kota, Ibu Ketua DPD KK dan Pak Andin Ketua Yayasan tetap di tempat. Kepada para kiai. Pada saat waktu di paket B kemarin kan kebetulan memang sedang COVID, jadi kemarin pada saat ini itu kita belajar online secara online. Alhamdulillah pada saat di paket C ini udah tatap muka dan setiap sistem pembelajaran itu setiap hari Sabtu seminggu sekali, dan ada banyak program-program ekstrakurikuler dari pihak Merah dan itu semua sih bermanfaat. Gimana cara ngatur waktu kamu ngurus mama, mungkin kerja juga dan sekolah juga seperti apa sih? Itu akhirnya sampai Sebenarnya kalau untuk ngatur waktu sambil ngerawat rumah itu nggak terlalu susah karena memang kan kebetulan sekolahnya juga seminggu sekali kan di hari Sabtu. Jadi ya tinggal ngebagi aja pada saat hari Sabtu ya sama sekolah, dan sekolahnya pun nggak nyampe seharian itu, jadi hanya setengah hari. ada tantangannya nggak sih? Sesi foto bersama. Tantangan sih, jadi ada waktu itu program siap kerja, jadi untuk mendapatkan pengalaman dari situ mungkin tantangannya untuk mendapatkan pengalaman kayak pembelajaran tentang wirausaha dan lain-lain. Kalau untuk pembelajaran biasa sih ya alhamdulillah lancar-lancar aja seperti sekolah pada umumnya. Pas kamu sudah hari ini kamu ya kamu menikmati mama. Aku sih bilang hanya ke sekolah sih, nggak ngomong wisuda, mungkin nanti pulang baru. Masih saat ini kan masih melanjutkan jenjang paket C yang kemungkinan kelulusan nanti di 2025, karena kan pembelajarannya kan mengikuti sekolah formal 3 tahun kurang lebih ya. Di 2025 setelahnya mungkin nanti kalau ada kesempatan mau lanjut ke kuliah, tapi belum mikir untuk jurusan apa karena memang masih lama dan pengennya sih buka usaha. Kalau memang beliau punya potensi untuk maju, kita kan dukung pastilah. Nggak mungkin lah semua orang kita dukung tapi nggak punya potensi untuk maju. Berarti nggak bisa punya apa untuk berusaha gitu kan. Kalau memang nilai-nilainya bagus, kriterianya oke, ya saya kira kita akan jalan. Pendidikan wajib ada banyak kan gitu. Akan ada beasiswa khusus ya Pak buat Saya bilang tadi saya punya basis Basnas, saya bisa bantu mungkin dengan CSR. Saya juga punya guru-guru PAUD yang disekolahkan mungkin ada 100-200 beasiswa S1. Karena mereka dengan syarat setelah lulus harus mengabdi kepada PAUD kita yang ada di Jakarta Timur. Dan jelas saya akan membuka, nggak menutup pintu siapapun di Jakarta Timur kita akan bantu. Ya, kan Anda lihat kebakaran bukan saya bangun. Lagi ini pendidikan panjang ceritanya untuk masa depan mereka gitu kan. Bagaimana kita mengurangi kejahatan sosial dengan pendidikan tadi. Biasanya kalau mereka kurang pendidikan pasti orang pikir itu udah pendek aja kan. Gimana kita berkembang biar cepat dan segala macam kan. Tapi kalau ada pendidikan, punya keahlian, punya skill, kemampuan, pikir udah beda lagi. Diharapkan seperti itu, bagaimana di timur mengurangi pengangguran dengan beri kesempatan kerja, termasuk tadi saya sampaikan berikan pendidikan KPK, BC. Setelah itu kita upayakan lagi perusahaan-perusahaan di timur bisa menerima mereka sesuai dengan bidang ilmunya. Riko berarti ini hadiah untuk mama juga ya? Ya, kurang lebih seperti itu. Presiden mau dia pulang kasih tau mamanya Iya. Oh, berarti ini surprise gitu, nilai dan lulus. Kamu pengen buka usaha apa sih Tiko? Sebenarnya sih itu juga belum kepikiran sama aku, cuman kan dari beberapa waktu terakhir semenjak aku kan ada beberapa modal yang kumpulkan yang mungkin nanti ke depannya mau usaha yang usahanya belum kepikirkan sih. Update posisi mama sekarang seperti apa Tiko? Ada beberapa kulit juga. Di rumah sih alhamdulillah kondisinya udah seperti kondisi orang mama pada umumnya.
stabil secara mental, ya fisiknya juga alhamdulillah juga udah lebih stabil dan dibanding di rumah sakit ya. Mungkin dengan tekanan obat jadi fisiknya tapi alhamdulillah tidaknya perkembangannya jauh lebih pesat dibanding sebelum dibawa ke rumah sakit. Pas mama pulang kemarin ya berarti? Mama pulang itu di akhir Januari pada saat tanggal berapa lupa, tanggal 28 Desember berarti. Masih ada perawatan khusus untuk mama obat-obatan? Obat itu terus menerus berjangka, jadi 6 vitamin yang harus diberikan terus menerus ke mama itu yang ada kontrol, jadwal kontrolnya setiap sebulan sekali. Pertama kali reaksi mama melihat rumah sudah rapi mungkin, terus ibu juga mungkin bisa melihat mama lagi seperti apa sih? Reaksi mama pada saat pulang sih seperti biasa, ada respon negatif, alhamdulillah positif, lebih cepat beradaptasi sih mama dulu dengan kondisi yang baru, karena memang kan sebenarnya rumah nggak ada perubahan secara banyak ya, hanya agak permajaan aja gitu. Jadi memang rumah itu nggak ada perubahan, jadi mama bisa menerima dengan cepat. Kalau pihak dari keluarga ayah sendiri gimana? Seperti sudah menghubungi kamu lagi atau? Sampai saat ini sih masih berhubungan baik-baik. Kamu nggak sih? Itu mungkin nanti ada rencana silaturahmi, cuman mungkin nanti belum dijadwalin. Mau lanjut ke Engel sebagai direktur dari Narasinergi, kira-kira dari bank sampah ini bagaimana potensinya bisa memberikan beasiswa bagi anak-anak sekolah, salah satunya kan tinggal Sudah. Makasih Pak. sebagai direktur dari Narasinergi. Mungkin saya juga akan CSR-nya, kita dari anggaran Basnas, kita bagaimana kita bisa mengintegrasikan kegiatan ini. Fasilitas tempat seperti hari ini kan di kantor wali kota di Blok C, dia bingung dari Nara. Gimana kalau digampang pakai aja kantor kita, kantor pemerintah, kantor saya pribadi. Silakan digunakan untuk pembinaan masyarakat. Hari ini kebetulan mereka melakukan wisuda dan milad 1 dekade resmian sekaligus ya. Kemitraan sementara ini kan mereka mainnya di level kecamatan, terutama Kecamatan Jati. Saya harapkan setelah peresmian ini 9 kecamatan segera merapat ya. Jadi Nara Kreatif juga segera biasanya mengurus bermitra dengan 10 kecamatan. Kita cari kantong-kantong masyarakat yang butuh pendidikan paket A, B, dan C. Ya, kita punya RPTRA, kita punya balai warga. Banyaklah tempat-tempat yang kita bisa gunakan. Tidak ada alasan tidak ada fasilitas, saya kira nggak ada alasan. Bapak ini bagaimana dukungannya terhadap Tiko yang kira sekarang bisa Tiko saya kira selama ini bukan nggak didukung ya, didukung kok ya. Ya, jaringan sosial dapatkah selama ini dapat, bukan nggak didukung. Memang ada internal keluarga yang kita nggak bisa masuk ke dalamnya, nggak boleh. Makanya saya buktikan Tiko dari kita undang nih, Tiko bukan berarti nggak diperhatikan kita. Ada rasa bangga nggak sih Bu Wali Kota ini Tiko bisa? Sangat bangga saya. Dan rumahnya udah kita rapikan kan, bersihkan kemarin kan rumahnya kita rapikan, udah bersihkan. Masukkan saya turunkan sana, bersihkan semuanya, pemadam, kesehatan segala macam udah bersih. Mamanya udah pulang kan dari rumah, nggak ada masalah. Cuman gue internal keluarga kita kan nggak bisa masuk ke sana. Tiko sendiri seperti apa? Akhirnya sekarang bisa melangsungkan wisuda hari ini. Alhamdulillah itu semua juga berkat bantuan dari semua instansi yang mungkin nggak bisa aku sebutin satu persatu ya, terutama Pak Wali Kota sendiri, Bu Wali Kota semua. Tentunya dengan ucapan terima kasih dan puji syukur ini semua terjadi dengan lancar, dan memang setelah sekian lama saya mengikuti sekolah PKBM Nara Kreatif. Alhamdulillah sekarang akhirnya aku sudah mendapatkan ijazah wisuda dan dibantu dari Nara dan dibantu oleh Pak Wali Kota. Jenjang diraih apa sih? Jenjang yang diraih? Jenjang ini sih kan aku udah menerima paket sekolah paket B ya, ijazah paket B ya. Sampai sekarang sih masih melanjutkan sekolah di PKBM Nara Kreatif. Sekarang masih menjalankan program paket C yang nantinya mungkin kedepannya akan lanjut ke jenjang berikutnya kayak kuliah. Nilainya dari kamu sendiri gimana Tiko hari ini? Ya untuk nilai alhamdulillah bagus. Kepada Pak Andri. Tiko buka aja. Buka aja nilainya kamu. Ayo coba lihat nilai Tiko. Biar media lihat nilai Tiko seperti apa ini. Ayo Tiko pegang. Yang angkat ke titik. Oh, nilainya Tiko foto dong ke sini.
Jadi bahasa-bahasa di medsos yang dipinggirkan itu nggak benar. Sebenarnya itu kita nggak pernah memperhatikan, kita juga pernah diperhatikan. Hanya urusan keluarga, jadi kita nggak pernah masuk ke sana. Mamanya pun dirawat di rumah sakit, sekarang udah pulang ya, mama sehat ya. Alhamdulillah. Kalau misalkan dari Pak Andri sendiri sebagai mantan Menteri Pemdas melihat pemerataan pendidikan yang dilakukan oleh Jakarta Timur dan arah kreatif seperti apa? Pertama yang harus kita apresiasi adalah gerakan para pejuang di arah institut ini. Karena hal yang jarang menjadi perhatian orang itu benar-benar mengambil inisiatif tersebut. Dengan begitu ya yang lain tentu akan segera menyambut yang tadinya mungkin tidak tahu dengan kegiatan ini, jadi kita sambut. Dan kalau bicara efeknya ini jelas sangat baik. Bayangkan udah ratusan yang sama dari ribuan, sudah ribuan ya, 4 ribuan ya, 4 ribuan. Itu jumlah yang signifikan namanya ya. Dan memang kalau untuk pendidikan, apalagi untuk kalangan bawah dan kalangan yang kesadaran pendidikannya setengah-setengah, itu harus bersama-sama. Jadi saya ya sekaligus juga sebagai dari pihak Bank Mandiri ini sangat mendukung dari dalam juga untuk berpartisipasi dengan dalam kegiatan ini, dan juga dari BUMN lain. Ini harus kita dukung bersama-sama. Ya, dengan Pak Wali Kota sesuai dengan kewajiban beliau, dengan jajaran beliau, tetapi ini tidak bisa hanya oleh satu pihak saja. Ya, ini harus kerjasama, kolaborasi berbagai pihak. Begitu tanpa memunculkan kepada yang lain, ini gerakan seperti yang dilakukan oleh Nara Institut ini harus kita apresiasi sebegitu-tingginya. Ya. Kalau dari Mas Tesa sendiri setelah pulang dari Nara Kreatif melihat kegiatan hari ini ke depannya rencananya seperti apa? Yang pertama diucapkan rasa syukur yang mendalam, alhamdulillah Dinas Apodika kami bentuk wali kota dengan tema kita sendiri pemerataan kita mudah-mudahan dengan dukungan dari Pak Wali Kota ini lebih banyak lagi kegiatan Nara bisa memberikan manfaat, karena memang kita percaya tadi sudah disampaikan Pak Wali dan juga Pak Andrinov selaku mantan Menteri Bappenas bahwa kegiatan kita ini harus dijalankan secara bergotong royong. Tidak lain adalah ya kita membutuhkan banyak pihak, jadi tidak bisa juga kita sebagai masyarakat menunggu dari program pemerintah, tapi apa yang bisa kita lakukan secara bersama-sama, apa yang mungkin kita bisa lakukan dari hal kecil, itu bentuk kita bagaimana membantu masyarakat ataupun lingkungan sekitar. Mungkin itu dari saya harapan di saat ini, mudah-mudahan dengan kegiatan yang didukung oleh Wali Kota Jakarta Timur ini bisa membuka kesempatan lebih banyak pihak lagi bisa memberikan Bapak mendapatkan manfaat. Gitu dari saya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Dia daster dari Bu RT ya Mama. Iya, sempat dapat hadiah. Ada banyak pemberian dari orang-orang sih. Alhamdulillah itu dipakai juga semua. Tapi Mama tahu nggak sih sampai akhirnya keluarga kamu viral sampai sekarang, Mama udah tahu apa belum? Mama sepertinya nggak tahu. Jadi Mama hanya ngejalan hidup tenang aja. Jadi biarin aja aku yang tahu. Mama yang penting di rumah aja gitu. Udah ada komunikasi dengan pihak ayah, mungkin kapan akan ketemu gitu kok? Belum ada jadwal, mungkin nanti dijadwalin itu. Apa sih yang dibilang dari keluarga ayah sampai sekarang? Mama kan udah membaik kondisinya. Ya itu sih komunikasi seperti biasa sih. Beranya kabar segala macam, dan kita komunikasi cara baik-baik ya. Nanti mungkin memang dijadwalin silaturahmi, cuman ya itu tadi belum ketemu jadwal. Berikutnya kita akan ada pesan dan motivasi. Kemarin Mama udah sempet ketemu sama orang banyak waktu ke puncak ya, itu bisa diceritain nggak Tiko gimana? Itu sebenarnya nggak langsung banyak, jadi satu persatu karena takutnya kan sekaligus banyak, itu kan kaget ya. Jadi kemarin perkenalan satu persatu sampai akhirnya Mama menerima dengan masing-masing orang yang ada pada saat liburan, jadi ya udah berjalan dengan lancar semua. Respon Mama pun positif, tidak ada penolakan, dan akhirnya sampai pulang pun Mama nggak ada masalah. Liburan di puncak berapa hari Tiko? Iya, happy. Berapa hari di sana? Sehari semalam sih. Mama happy saat liburan atau seperti apa? Apa sih yang dibilang Mama saat liburan ke Tiko? Iya, Mama cuma bilang, kan sempat ditanya oleh Mbak Arini bagaimana perasaannya liburan sama teman. Mama pun ngejawab senang gitu. Jadi ya. Artinya untuk saat ini Mama udah bisa sosialisasi bersama masyarakat. Sosialisasi hanya untuk di lingkungan rumah, siapapun yang bertamu. Kalau untuk keluar belum.
hal apa sih yang benar-benar berubah dari mama, habit-habit mama yang sampai sekarang mungkin Tiko takjub gitu dengan perubahan mama? Ya, mama cepat beradaptasi dengan kondisi rumah yang baru, seperti adanya listrik dan air, cepat beradaptasinya dan emosinya juga lebih stabil, nggak gampang marah. Yang biasanya kan kalau ada bertamu ke rumah orang luar, tetangga atau siapapun itu mama pasti menolak, tapi ini enggak, mama menerima dan mau berbincang segala macam. Kemarin juga mama ngelihat Tiko pertama kali seperti apa sih? Mungkin sedih kah atau senang? Enggak sih, mama seperti nggak ada kelas, maksudnya kayak biasa aja gitu, nggak ada emosional yang lebih kayak mungkin terharu atau enggak, jadi kayak biasa aja. Oke deh, harapannya mungkin Tiko? Harapannya ke depan ya semoga dengan kondisi yang sekarang mungkin mama bisa kembali dengan keadaan kesehatan yang lebih pulih dari sebelumnya gitu dan berangsur membaik, serta mungkin ke depannya berharap kesehatan, selain kesehatan karir dan segala macam berjalan dengan lancar, karena mungkin umur nggak ada yang tahu, mungkin di sana masih ada mama mungkin gitu. Selamat. Berdua sama Tiko. Udah tanya apa perasaannya gimana, siapa aja standar. Tiko sedikit dong gimana wisuda hari ini? Seneng nggak atau gimana Tiko mau wisuda? Mama tahu nggak sih Tiko hari ini kamu wisuda atau gimana, ada cerita? Oh.
Sama siapa aja kini Tiko? Sama kayak Berdua doang? iya sama teman. Berarti didampingi Pak RT ya hari ini? Gimana Tiko perasaannya hari ini akhirnya wisuda juga? Ini deg-degan gak sih Tiko gitu kan sudah Deg-degan sih yang enggak juga sih. Cuman ya senang aja. ini wisuda untuk startup ya Tiko? SMP kah SMA? SMP. Tadi sebelum kesini mungkin pamit sama mama nggak sih? Apa sih yang diucapin sama mama? Ya cuman bilang pergi ke sekolah sih. Tapi mama tau nggak kalau hari ini Tiko wisuda akhirnya? Enggak belum cerita. Dan ntar pulang bakal ngasih tahu nggak kalau kamu ntar pulang bakal ngasih tahu kalau kamu Cerita. udah lulus SMP gitu. Pasti cerita. Setelah ini lanjut berarti SMA. Sekarang juga masih lanjut. Oh masih lanjut. Jadi hari ini wisuda untuk SMP dulu ya Tiko ya? Iya. SMA kelas berapa sih berarti Tiko? Tarafnya Baru SMA baru kelas 10. Oke, semangat. Semangat Tiko, makasih. Selamat ya. Sukses. Ya, selamat siang untuk Sobat Grid semua. Grid Adi melaporkan dari kediaman rumah Tiko yang sempat viral. Kini tampilannya sudah jauh berbeda dari pertama kali kisah Tiko ini viral. Kalau tadinya rumah Tiko terbengkalai, kini sudah rapi, kemudian sudah dicat ulang, baik pagar maupun temboknya. Di bagian dalam juga sudah direnovasi dan diisi furniture. Dan kabar terbaru juga, Bu Eni kini sudah kembali ke rumah dan tinggal bersama Tiko. Jadi di dalam rumah ini para YouTuber sudah tidak tinggal di sini. Yang tinggal di sini hanya ada Bu Eni dan Tiko. Jadi kondisi rumah saat ini memang sengaja disterilkan. Dari para YouTuber atau media yang ingin meliput tidak diperkenankan untuk masuk atau mengambil gambar dari dekat agar tidak mengganggu kondisi Ibu Eni. Lah di lingkungan biar dia terbiasa dengan hal seperti itu. Sudah ada pihak keluarga yang bersama Ya, mungkin saya sudah kebetulan kakaknya Tiko ya, anak dari almarhum Santo, sudah calling saya, sudah bicara sama saya, dan insya Allah nanti dia akan berkunjung ke sini. Tiko sendiri gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah Tiko lagi di sekolah, persiapan buat besok kan wisuda. Dia kan sudah lulus SMP, besok wisudanya. Berarti dia melanjutkan lagi sekolah? Iya, SMA. Malah sudah ada tawaran tuh dari London School ya. London School? Cuman kan Tiko belum lulus SMA. Itu udah ada tawaran. Pak, boleh coba ngasih Pak untuk teleponnya gitu? Ya, nanti ada saatnya. Soalnya Tikonya ada, kecuali kalau ada Tikonya ya. Pak, gimana dengan pacar baru Tiko? Sudah dibawa ke sini belum sih? Pacar barunya Tiko? Pacar barunya Tiko, saya belum bisa ngasih update ya. Soalnya masih dalam tahap penjajakan sih. Oh gitu. Tapi Iya. sudah kemarin pas datang sini. sudah dikenali juga sama Waktu di rumah sakit kan dia pacarnya yang berarti secara fisiknya juga sudah sehat dan mental sehat. Ibunya sendiri kami seperti apa Pak? Pada pasangan dasar. baik. Kebetulan kemarin Mbak Rumi ya, selaku manajernya menemani selama perjalanan kemanapun ya. Alhamdulillah respon baik. Nggak ada apa ya, pokoknya udah jauh. Gitu. Ya. Berarti sudah saling mengenal ya. Nanti lihat di Instagram saya di situ ada ya. Bisa lihat. Oke, sip. Terima kasih Pak RT. Ini dari
Oh, STTP apa tuh? Enggak, STTP ininya apa? Satu untuk semua. Saya satu untuk semua. Begitulah kira-kira update terbaru dari kondisi rumah Tiko yang kini memang sudah tertutup dan steril dari baik YouTuber yang ingin membuat konten ataupun awak media. Di sini juga Tiko sedang fokus untuk melanjutkan sekolah. Besok dikabarkan Tiko akan wisuda. Kemudian juga untuk saat ini fokus utama adalah penyembuhan dari Ibu Eni. Ibu Eni sendiri meskipun sudah kembali ke rumah masih menjalani rawat jalan berdasarkan rekomendasi dari rumah sakit. Sebulan sekali harus kembali untuk melakukan pemeriksaan. Kalau dilihat dari pertama kali rumah ini viral, tentu sudah sangat berbeda tampilannya ya, dan tentunya sudah nyaman. Kita doakan saja semoga hasil renovasi, kemudian juga bantuan dari para YouTuber dan donatur bisa membantu Tiko dan sang ibu untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Sekian laporan dari tim Grid ID. Untuk update rumah Tiko atau status selebriti lainnya bisa terus pantauin sosial media Grid ID. Selamat siang. Kayaknya dengan kata panggung menyerahkan indah. Kepada para penerima ijazah secara simbolis agar menuju ke tempat yang telah ditentukan. Penyerahan pertama diberikan kepada Ananda Pulung Rustika Abimanyu sebagai lulusan inisiatif dan nara kreatif. Di depan gitu dong. Kebiasaan deh. Iya nih. Ananda Muhammad Hafiz Baihaqi.
dengan foto bersama. Baik, bersiap-siap menghadap kamera. 1, 2, 3. Boleh silakan dikepalkan tangannya bersama-sama sebagai tanda semangat. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Mohon dengan kepada Bapak Wali Kota, Ibu Ketua DPD KKA dan Pak Andin, Ketua Yayasan tetap di tempat kepada Marafia. Pada saat waktu di paket B kemarin kan kebetulan memang sedang COVID, jadi kemarin pada saat ini itu kita belajar online secara online. Alhamdulillah pada saat di paket C ini udah tatap muka dan setiap sistem pembelajaran itu setiap hari Sabtu seminggu sekali, dan ada banyak program-program ekstrakurikuler dari pihak Menara Merah dan itu semua sih bermanfaat. Berarti yang ngatur waktu kamu ngurus mama, mungkin kerja juga dan sekolah itu seperti apa sih? Sebenarnya kalau untuk ngatur waktu sambil ngerawat rumah itu nggak terlalu susah karena memang kan kebetulan sekolahnya juga seminggu sekali kan di hari Sabtu. Jadi ya tinggal ngebagi aja pada saat hari Sabtu ya di sekolah, dan sekolahnya pun nggak nyampe seharian itu, jadi hanya setengah hari. Ada tantangannya nggak sih? Sesi foto bersama. Tantangan sih, jadi ada waktu itu program siap kerja, jadi untuk mendapatkan pengalaman dari situ mungkin tantangannya untuk mendapatkan pengalaman kayak pembelajaran tentang wirausaha dan lain-lain. Kalau untuk pembelajaran biasa sih ya alhamdulillah lancar-lancarnya seperti sekolah pada umumnya. Aku sih bilang hanya ke sekolah sih, nggak ngomong wisuda, mungkin nanti pulang baru. Masih saat ini kan masih melanjutkan jenjang paket C yang kemungkinan kelulusan nanti di 2025 karena kan pembelajarannya kan mengikuti sekolah formal 3 tahun kurang lebih ya. Di 2025 setelahnya mungkin nanti kalau ada kesempatan mau lanjut ke kuliah, tapi belum mikir untuk jurusan apa karena memang masih lama dan pengennya sih buka usaha. Dan untuk kalau memang beliau punya potensi untuk maju, kita kan dukung pastilah. Nggak mungkin lah semua orang kita dukung tapi nggak punya potensi untuk maju. Berarti nggak bisa punya apa untuk berusaha gitu kan. Kalau memang nilai-nilainya bagus, kriterianya oke, ya saya kira kita akan bantu. Pendidikan wajib kita bantu gitu. Karena ada beasiswa khusus ya Pak. Menurut saya sendiri lah, tadi saya punya basis Basnas, saya bisa bantu dengan CSR. Saya juga punya guru-guru PAUD yang disekolahkan mungkin ada 100-200 beasiswa S1. Karena mereka dengan syarat setelah lulus harus mengabdi kepada PAUD-PAUD kita yang ada di Jakarta Timur. Dan jelas saya akan membuka, nggak menutup pintu siapapun di Jakarta Timur kita akan bantu. Ya, kan Anda lihat kebakaran bukan saya bangun. Nah, ini pendidikan harus panjang ceritanya untuk masa depan mereka gitu kan. Bagaimana kita mengurangi kejahatan sosial dengan pendidikan tadi. Biasanya kalau mereka kurang pendidikan pasti orang pikir itu udah pendek aja kan. Gimana kita berkembang biar cepat dan segala macam kan. Tapi kalau ada pendidikan, punya keahlian, punya skill, kemampuan, pikir udah beda lagi. Diharapkan seperti itu, bagaimana di timur mengurangi pengangguran dengan memberi kesempatan kerja, termasuk tadi saya sampaikan berikan pendidikan KPK, BC. Setelah itu kita upayakan lagi perusahaan-perusahaan di timur bisa menerima mereka sesuai dengan bidang ilmunya. Diko berarti ini hadiah untuk mama juga ya? Ya, kurang lebih seperti itu. Kalau presiden mau dia pulang kasih tau mamanya. Iya. Berarti ini surprise gitu, nilai dan lulus. Kamu pengen buka usaha apa sih Tiko? Sebenarnya sih itu juga belum kepikiran sama itu, cuman kan dari beberapa waktu terakhir semenjak fair kan ada beberapa modal yang kumpulkan yang mungkin nanti ke depannya mau usaha yang usahanya belum kepikirkan di sana. Di rumah sih alhamdulillah kondisinya udah seperti kondisi orang mama pada umumnya,
kondisinya udah lebih stabil secara mental, ya fisiknya juga alhamdulillah juga udah lebih stabil dan dibanding di rumah sakit ya, dengan mungkin dengan tekanan obat jadi fisiknya tapi alhamdulillah tidaknya perkembangannya jauh lebih pesat dibanding sebelum dibawa ke rumah sakit. Pas mama pulang kemarin ya berarti? Mama pulang itu di akhir Januari pada saat tanggal berapa lupa, tanggal 28 Desember berarti. Masih ada perawatan khusus nggak sama mama obat-obatan? Obat itu terus menerus berjangka, jadi 6 vitamin yang harus diberikan terus menerus ke mama itu yang ada kontrol, jadwal kontrolnya setiap sebulan sekali. Pertama kali reaksi mama melihat rumah sudah rapi mungkin terus Tiko juga mungkin bisa melihat mama lagi ya masih Reaksi mama pada saat pulang sih seperti biasa, nggak ada respon negatif, alhamdulillah positif, lebih cepat beradaptasi sih mama dulu dengan kondisi yang baru, karena memang kan sebenarnya rumah nggak ada perubahan secara banyak ya, hanya agak permajaan aja gitu. Jadi memang rumah itu nggak ada perubahan, jadi mama bisa menerima dengan cepat. Kalau pihak dari keluarga ayah sendiri gimana? Sempat sudah hubungi kamu lagi atau? Sampai saat ini masih berhubungan baik-baik. Kamu nggak sih? Itu mungkin nanti ada rencana silaturahmi, cuman mungkin nanti belum dijadwalin. Mau lanjut ke Engel sebagai direktur dari Nara Sinergi, kira-kira dari bank sampah ini bagaimana potensinya bisa memberikan beasiswa bagi anak-anak sekolah, salah satunya kan tiga jurusan. Makasih Pak. Sebagai direktur dari Nara Sinergi. Mungkin saya juga akan CSR-nya, punya dari anggaran Basnas, kita punya bagaimana kita bisa mengintegrasikan kegiatan ini. Fasilitas tempat seperti hari ini kan di kantor wali kota di Blok C, dia bingung dari Nara. Gimana kalau digampang pakai aja kantor kita, di kantor pemerintah, kantor saya pribadi, tidak akan digunakan untuk pembinaan masyarakat. Hari ini kebetulan mereka melakukan wisuda dan milad 1 dekade resmian sekaligus ya. Kemitraan sementara ini kan mereka mainnya di level kecamatan, terutama Kecamatan Kramat Jati. Saya harapkan setelah peresmian ini 9 kecamatan segera merapat ya. Jadi Nara Kreatif juga segera biasanya mengurus bermitra dengan 10 kecamatan. Kita cari kantong-kantong masyarakat yang butuh pendidikan paket A, B, dan C. Ya, kita punya RPTRA, kita punya balai warga. Banyaklah tempat-tempat yang kita bisa gunakan. Tidak ada alasan tidak ada fasilitas, saya kira nggak ada alasan. Bapak ini bagaimana dukungannya terhadap Tiko yang kira sekarang bisa Tiko saya kira selama ini bukan nggak didukung ya, didukung kok ya. Ya, jaringan sosial dapatkah selama ini dapat, bukan nggak didukung. Memang ada internal keluarga yang kita nggak bisa masuk ke dalamnya, nggak boleh. Makanya saya buktikan Tiko dari kita undang nih, Tiko bukan berarti nggak diperhatikan kita. Ada rasa bangga nggak sih di kota ini Tiko bisa? Sangat bangga saya. Dan rumahnya udah kita rapikan kan, udah bersihkan kemarin kan, rumahnya kita rapikan, udah bersihkan. Masukkan saya turunkan sana, bersihkan semuanya, pemadam, kesehatan segala macam udah bersih. Mamanya udah pulang kan, tinggal di rumah, nggak ada masalah. Cuman ke internal keluarga kita kan nggak bisa masuk ke sana. Tiko sendiri seperti apa? Akhirnya sekarang bisa melangsungkan wisuda hari ini. Alhamdulillah itu semua juga berkat bantuan dari semua instansi yang mungkin nggak bisa aku sebutin satu persatu ya, terutama Pak Wali Kota sendiri, Wali Kota semua. Tentunya dengan ucapan terima kasih dan puji syukur ini semua terjadi dengan lancar, dan memang setelah sekian lama saya mengikuti sekolah di PKBM Nara Kreatif. Alhamdulillah sekarang akhirnya aku sudah mendapatkan ijazah wisuda dan dibantu dari Nara dan dibantu oleh Pak Wali Kota. Jenjang hari raya apa sih? Jenjang hari raya? Jenjang ini sih kan aku udah menerima paket sekolah paket B ya, ijazah paket B ya. Sampai sekarang sih masih melanjutkan sekolah di PKBM Nara Kreatif. Sekarang masih menjalankan program paket C yang nantinya mungkin kedepannya akan lanjut ke jenjang berikutnya kayak kuliah. Nilainya dari kamu sendiri gimana Tiko hari ini? Ya untuk nilai alhamdulillah bagus. Kepada Pak Andri. Tiko buka aja. Buka aja nilainya kamu. Ayo coba lihat nilai Tiko. Biar media lihat nilai Tiko seperti apa ini. Ayo Tiko pegang. Yang angkat lebih tinggi lagi. Oh, nilainya Tiko foto dong ke sini.
Jadi bahasa-bahasa di medsos yang dipintirkan itu nggak benar. Sebenarnya itu kita nggak pernah memperhatikan. Kita juga pernah terperhatikan. Hanya urusan keluarga, jadi kita nggak pernah melakukan. Mamanya pun dirawat di rumah sakit, sekarang udah pulang ya. Mama sehat ya. Alhamdulillah. Kalau misalkan dari Pak Andri sendiri sebagai mantan dari Pembatas melihat pemerataan pendidikan di Jakarta Timur dan arah kreatif seperti apa? Pertama yang harus kita apresiasi adalah gerakan para pejuang di Nara Institut ini. Karena hal yang yang jarang menjadi perhatian orang itu beliau-beliau mengambil inisiatif di situ. Dengan begitu yang lain tentu akan segera menyambut. Tadinya mungkin tidak tahu dengan kegiatan ini, jadi kita sambut. Dan kalau bicara efeknya ini jelas sangat baik. Bayangkan sudah ratusan yang tamat dari ribuan, sudah ribuan ya, 4 ribuan ya, 4 ribuan. Itu jumlah yang signifikan namanya ya. Dan memang kalau untuk pendidikan, apalagi untuk kalangan bawah dan kalangan yang kesadaran pendidikannya setengah-setengah, itu harus bersama-sama. Jadi saya ya sekaligus juga sebagai dari pihak Bank Mandiri yang sangat mendukung dari dalam juga untuk berpartisipasi dengan dalam kegiatan ini, dan juga dari BUMN lain. Ini harus kita dukung bersama-sama ya, dengan Pak Wali Kota sesuai dengan kewajiban beliau, dengan jajaran beliau. Tetapi ini tidak bisa hanya oleh satu pihak saja. Ya, ini harus kerjasama, kolaborasi berbagai pihak. Itu tanpa menyecilkan kepada yang lain. Ini gerakan seperti yang dilakukan oleh Nara Institut ini harus kita apresiasi setinggi-tingginya. Ya. Kalau dari Mas Desa sendiri setelah keluar dari Nara Kreatif melihat kegiatan hari ini ke depannya rencananya seperti apa? Yang pertama diucapkan rasa syukur yang mendalam, alhamdulillah Dinas Pendidikan kami untuk wali kota dengan tema kita sendiri pemerataan kita mudah-mudahan dengan dukungan dari Pak Wali Kota ini lebih banyak lagi kegiatan Nara bisa memberikan manfaat, karena memang kita percaya tadi sudah disampaikan Pak Wali dan juga Pak Andrinov selaku mantan Menteri Bapenas bahwa kegiatan kita ini harus dijalankan secara bergotong royong. Tidak lain adalah ya kita membutuhkan banyak pihak, jadi tidak bisa juga kita sebagai masyarakat menunggu dari program pemerintah, tapi apa yang bisa kita lakukan secara bersama-sama, apa yang mungkin kita bisa lakukan dari hal kecil, itu bentuk kita bagaimana membantu masyarakat ataupun lingkungan sekitar. Mungkin itu dari saya harapan di saat ini, mudah-mudahan dengan kegiatan yang didukung oleh Wali Kota Jakarta Timur ini bisa membuka kesempatan lebih banyak pihak lagi bisa memberikan Bapak mendapatkan manfaat itu dari saya. Terima kasih. Oke, ya. Terima kasih banyak. Dia daster dari Bu RT ya Mama. Iya, sempat dapat hadiah. Ada banyak pemberian dari orang-orang sih. Alhamdulillah itu dipakai juga semua. Tapi Mama tahu nggak sih sampai akhirnya keluarga kamu viral sampai sekarang, Mama udah tahu apa belum? Mama sepertinya nggak tahu. Jadi Mama hanya ngejalan hidup tenang aja. Jadi biarin aja aku yang tahu. Mama penting di rumah aja gitu. Udah ada komunikasi dengan pihak ayah, mungkin kapan akan ketemu gitu kok? Belum ada jadwal, mungkin nanti dijadwalin dulu. Apa sih yang dibilang dari keluarga ayah sampai sekarang Mama kan udah membaik kondisinya? Ya itu sih komunikasi seperti biasa sih. Beranya kabar segala macam, dan kita komunikasi cara baik-baik ya. Nanti mungkin memang dijadwalin silaturahmi, cuman ya itu tadi belum ketemu jadwal. Berikutnya kita akan ada pesan dan motivasi. Kemarin Mama udah sempet ketemu sama orang banyak waktu ke puncak ya, itu bisa diceritain nggak Tiko gimana? Itu sebenarnya nggak langsung banyak, jadi satu persatu karena takutnya kan sekaligus banyak, itu kan kaget ya. Jadi kemarin perkenalan satu persatu sampai akhirnya Mama menerima dengan masing-masing orang yang ada pada saat liburan, jadi ya udah berjalan dengan lancar semua. Respon Mama pun positif, tidak ada penolakan, dan akhirnya sampai pulang pun Mama nggak ada masalah. Liburan di puncak berapa hari Tiko? Iya, happy. Berapa hari di sana? Sehari semalam sih. Mama happy saat liburan atau seperti apa? Apa sih yang dibilang Mama saat liburan ke Tiko? Iya, Mama cuma bilang, kan sempat ditanya oleh Mbak Rini bagaimana perasaannya liburan sama Tongga. Mama pun ngejawab senang gitu. Jadi ya. Artinya untuk saat ini Mama udah bisa sosialisasi bersama masyarakat. Sosialisasi hanya untuk di lingkungan rumah, siapapun yang bertamu. Kalau untuk keluar belum.
hal apa sih yang benar-benar berubah dari mama, habit-habit mama yang sampai sekarang mungkin Tiko takjub gitu dengan perubahan mama? Ya, mama cepat beradaptasi dengan kondisi rumah yang baru, seperti adanya listrik dan air, cepat beradaptasinya dan emosinya juga lebih stabil, nggak gampang marah. Yang biasanya kan kalau ada bertamu ke rumah orang luar, tetangga atau siapapun itu mama pasti menolak, tapi ini enggak, mama menerima dan mau berbincang segala macam. Kemarin juga mama ngelihat Tiko pertama kali seperti apa sih? Mungkin sedih kah atau senang? Enggak sih, mama seperti nggak ada rasa, maksudnya kayak biasa aja gitu, nggak ada emosional yang lebih kayak mungkin terharu atau enggak, jadi kayak biasa aja. Oke deh, harapannya mungkin Tiko? Harapannya ke depan ya semoga dengan kondisi yang sekarang mungkin mama bisa kembali dengan keadaan kesehatan yang lebih pulih dari sebelumnya gitu dan berangsur membaik, serta mungkin ke depannya berharap kesehatan, selain kesehatan karir dan segala macam berjalan dengan lancar, karena mungkin umur nggak ada yang tahu, mungkin di saat masih ada mama mungkin gitu. Selamat. Berdua sama Tiko. dengan atas panggung menyerahkan indah. Kepada para penerima ijazah secara simbolis agar maju ke tempat yang telah ditentukan. Penyerahan pertama diberikan kepada Ananda Pulung Mustika Abimanyu sebagai lulusan terinspiratif dan nara kreatif.
Iya nih. Udah dapet gue juga. Ananda Muhammad Hafiz Baihaqi. Ibu Sumiati. Ananda Dias Bani Pamungkas. Dilanjutkan dengan foto bersama. Baik, bersiap-siap menghadap kamera. 1, 2, 3. Boleh silakan dikepalkan tangannya bersama-sama sebagai tanda semangat. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Mohon dengan kepada Bapak Wali Kota, Ibu Ketua DPD KKA dan Pak Amkin Ketua Yayasan tetap di tempat, kepada Marakian. Pada saat masih di paket B kemarin kan kebetulan memang sedang COVID. Jadi kemarin pada saat ini itu kita belajar online secara online. Alhamdulillah pada saat di paket C ini udah tatap muka dan setiap sistem pembelajaran itu setiap hari Sabtu seminggu sekali. Dan ada banyak program-program ekstrakurikuler dari pihak Naras Merah dan itu semua sih bermanfaat. Gimana cara ngatur waktu kamu ngurus mama, mungkin kerja juga dan sekolah juga seperti apa sih? Itu akhirnya sampai Sebenarnya kalau untuk ngatur waktu sambil ngerawat rumah itu nggak terlalu susah karena memang kan kebetulan sekolahnya juga seminggu sekali kan di hari Sabtu. Jadi ya tinggal ngebagi aja pada saat hari Sabtu ya sambil sekolah dan sekolahnya pun nggak nyampe seharian full jadi hanya setengah hari. ada tantangannya nggak sih? Sesi foto bersama. Tantangan sih jadi ada waktu itu program siap kerja jadi untuk mendapatkan pengalaman dari situ mungkin tantangannya untuk dapat pengalaman kayak pembelajaran tentang wirausaha dan lain-lain. Kalau untuk pembelajaran biasa sih ya alhamdulillah lancar-lancarnya seperti sekolah pada umumnya. Pas kamu sudah hari ini tahu ya kamu Aku sih bilang hanya ke sekolah sih nggak ngomong wisuda mungkin nanti pulang baru. Masih saat ini kan masih melanjutkan jenjang paket C yang kemungkinan kelulusan nanti di 2025 karena kan pembelajarannya kan mengikuti sekolah formal 3 tahun kurang lebih ya. Di 2025 setelahnya mungkin nanti kalau ada kesempatan mau lanjut ke kuliah tapi belum mikir untuk jurusan apa karena memang masih lama dan pengennya sih buka usaha. Kalau memang beliau punya potensi untuk maju, kita kan dukung pastilah. Nggak mungkin lah semua orang kita dukung, tapi nggak punya potensi untuk maju. Arti nggak bisa punya apa untuk berusaha gitu kan. Kalau memang nilai-nilainya bagus, kriterianya oke, ya saya kira kita akan jalan. Pendidikan wajib ada banyak kan gitu. karena ada beasiswa khusus ya
Papua Dulu juga. saya bilang, tadi saya punya basis Basnas, saya bisa bantu mungkin dengan CSR. Saya juga punya guru-guru PAUD yang disekolahkan mungkin ada 100-200 beasiswa S1. Karena mereka dengan syarat setelah lulus harus mengabdi kepada PAUD-PAUD kita yang ada di Jakarta Timur. Dan jelas saya akan buka, nggak menutup pintu siapapun di Jakarta Timur kita akan bantu. Ya, kan Anda lihat kebakaran bukan saya bangun. Nah, ini pendidikan harus panjang ceritanya untuk masa depan mereka gitu kan. Bagaimana kita mengurangi kejahatan sosial dengan pendidikan tadi. Biasanya kalau mereka kurang pendidikan pasti orang pikir itu udah pendek aja kan. Gimana kita berkembang biar cepat dan segalanya kan. Tapi kalau ada pendidikan, punya keahlian, punya skill, kemampuan, pikir udah beda lagi. Diharapkan seperti itu. Bagaimana di timur mengurangi pengangguran dengan memberi kesempatan kerja termasuk tadi saya sampaikan berikan pendidikan pada BC. Setelah itu kita upayakan lagi perusahaan-perusahaan di timur bisa menerima mereka sesuai dengan bidang ilmunya. Diko berarti ini hadiah untuk mama juga ya? Ya, kurang lebih seperti itu. Surprise dia mau dia pulang kasih tau mamanya dia Oh, berarti ini surprise gitu, nilai dan lulus. Kamu pengen buka usaha apa sih, Tiko? Sebenarnya sih itu juga belum kepikiran sama aku, cuman kan dari beberapa waktu terakhir semenjak Fire kan ada beberapa modal yang dikumpulkan yang mungkin nanti ke depannya mau usaha yang usahanya belum kepikirkan sih. Update posisi mama sekarang seperti apa? Tiko kan udah bulan kulit juga nih sekarang. Di rumah sih alhamdulillah kondisinya udah seperti kondisi orang mama pada umumnya, kondisinya udah lebih stabil secara mental, ya fisiknya juga alhamdulillah juga udah lebih stabil dan dibanding di rumah sakit ya dengan mungkin dengan tekanan obat jadi fisiknya agak, tapi alhamdulillah tidaknya perkembangannya jauh lebih pesat dibanding sebelum dibawa ke rumah sakit. Pas mama pulang kemarin ya berarti? Mama pulang itu di akhir Januari pada saat tanggal berapa lupa, tanggal 28 Desember berarti. Masih ada perawatan khusus untuk mama obat-obatan? Obat itu terus menerus berjangka, jadi 6 vitamin yang harus diberikan terus menerus ke mama itu yang ada kontrol, jadwal kontrolnya setiap sebulan sekali. Pertama kali reaksi mama melihat rumah sudah rapi mungkin terus Tiko juga mungkin bisa melihat mama lagi seperti apa sih? Reaksi mama pada saat pulang sih seperti biasa, ada respon negatif, alhamdulillah positif, lebih cepat beradaptasi sih mama dulu dengan kondisi yang baru, karena memang kan sebenarnya rumah nggak ada perubahan secara banyak ya, hanya agak permajaan aja gitu. Jadi memang rumah itu nggak ada perubahan, jadi mama bisa menerima dengan cepat. Kalau pihak dari keluarga ayah sendiri gimana? Seperti sudah menghubungi kamu lagi atau Sampai saat ini sih masih berhubungan baik-baik. kamu gak sih? Itu mungkin nanti ada rencana silaturahmi, cuman mungkin nanti belum dijadwalin. Mau lanjut ke Engel sebagai direktur dari Narasinergi, kira-kira dari bank sampah ini bagaimana potensinya bisa memberikan beasiswa bagi anak-anak sekolah, salah satunya kan tinggal Sudah. Terima kasih Pak. sebagai direktur dari Narasinergi. Mungkin saya juga kayak CSR-nya, kita dari anggaran Basnas, kita memiliki bagaimana kita bisa mengintegrasikan kegiatan ini. Fasilitas tempat seperti hari ini kan kantor wali kota di Blok C, dia bingung dari Nara. Gimana kalau digampang pakai aja kantor kita, di kantor pemerintah, kantor saya lagi. Tidak akan digunakan untuk pembinaan masyarakat. Hari ini kebetulan mereka ngasih juga dan milad 1 dekade resmian sekaligus ya. Kemitraan sementara ini kan mereka mainnya di level pulau kecamatan terus utama Kecamatan Jati. Saya harapkan setelah peresmian ini 9 kecamatan segera merapat ya. Jadi Nara Kreatif juga segera biasanya mengurus bermitra dengan 10 kecamatan. Kita cari kantong-kantong masyarakat yang butuh pendidikan paket A, B, dan C. Ya, kita punya RPTRA, kita punya balai warga. Banyaklah tempat-tempat yang kita bisa gunakan. Tidak ada alasan tidak ada fasilitas, saya kira nggak ada alasan. Bapak ini bagaimana dukungannya terhadap Tiko yang kira sekarang bisa Tiko saya kira selama ini bukan nggak didukung ya, didukung kok ya. Ya, jaringan sosial dapatkah selama ini? Dapat, bukan nggak didukung. Memang ada internal keluarga yang kita nggak bisa masuk ke dalamnya, nggak boleh. Makanya saya buktikan Tiko dari kita undang nih, Tiko bukan berarti nggak diperhatikan kita. ada rasa bangga nggak sih dari kota
kadernya itu bisa Sangat bangga saya. Dan rumahnya udah kita rapikan kan, bersihkan kemarin kan rumahnya kita rapikan, udah bersihkan. Pasukan saya turunkan sana, bersihkan semuanya, pemadam, kesehatan segala macam udah bersih. Mamanya udah pulang kan, tinggal di rumah, nggak ada masalah. Cuman gue internal keluarga kita kan nggak bisa masuk ke sana. Pak Iko sendiri seperti apa? Akhirnya sekarang bisa melangsungkan wisuda hari ini. Ya, alhamdulillah itu semua juga berkat bantuan dari semua instansi yang mungkin nggak bisa aku sebutin satu persatu ya, terutama Pak Wali Kota sendiri, Bu Wali Kota semua. Tentunya dengan ucapan terima kasih dan puji syukur ini semua terjadi dengan lancar, dan memang setelah sekian lama saya mengikuti sekolah PKBM Nara Kreatif. Alhamdulillah sekarang akhirnya aku sudah mendapatkan ijazah wisuda dan dibantu dari Nara dan dibantu oleh Pak Wali Kota. Jenjang hari raya apa sih? Jenjang hari raya? Jenjang ini sih kan aku udah menerima paket sekolah paket B ya, ijazah paket B ya. Sampai sekarang sih masih melanjutkan sekolah di PKBM Nara Kreatif. Sekarang masih menjalankan program paket C yang nantinya mungkin ke depannya akan lanjut ke jenjang berikutnya kayak kuliah. Nilainya dari kamu sendiri gimana Tiko hari ini? Ya untuk nilai alhamdulillah bagus. Kepada Pak Andri. Itu buka aja. Buka aja, nilainya kamu. Ayo coba lihat nilai Tiko. Biar media lihat nilai Tiko seperti apa ini. Ayo Tiko pegang. Yang angkat lebih tinggi lagi. Nilainya Tiko foto dong ke sini. Jadi bahasa-bahasa di medsos yang dipinggirkan itu nggak benar. Sebenarnya itu kita nggak pernah memperhatikan, kita juga pernah perhatikan. Hanya urusan keluarga, jadi kita nggak pernah memperhatikan. Mamanya pun dirawat di rumah sakit, sekarang udah pulang ya, mama sehat ya. Alhamdulillah. Kalau misalkan dari Pak Andri sendiri sebagai mantan Menteri Pembangunan melihat pemerataan pendidikan di dilakukan oleh Jakarta Timur dan Nara Kreatif seperti apa? Pertama yang harus kita apresiasi adalah gerakan para pejuang di Nara Institute ini. Karena hal yang yang jarang menjadi perhatian orang itu beliau-beliau mengambil inisiatif di situ. Tentunya dengan begitu yang lain tentu akan segera menyambut. Yang tadinya mungkin tidak tahu dengan kegiatan ini, jadi kita sambut. Dan kalau bicara efeknya ini jelas sangat baik. Bayangkan udah ratusan yang tamat dari ribuan, sudah ribuan ya, 4 ribuan ya, 4 ribuan. Itu jumlah yang signifikan namanya ya. Dan memang kalau untuk pendidikan, apalagi untuk kalangan bawah dan kalangan yang kesadaran pendidikannya setengah-setengah, itu harus bersama-sama. Jadi saya ya sekaligus juga sebagai dari pihak Bank Mandiri ini sangat mendukung dari dalam juga untuk berpartisipasi dengan dalam kegiatan ini, dan juga dari BUMN lain. Ini harus kita dukung bersama-sama ya, dengan Pak Wali Kota sesuai dengan kewajiban beliau dengan jajaran beliau, tetapi ini tidak bisa hanya oleh satu pihak saja. Ya, ini harus kerjasama, kolaborasi berbagai pihak. Itu tanpa memunculkan kepada yang lain, ini gerakan seperti yang dilakukan oleh Nara Institute ini harus kita apresiasi setinggi-tingginya. Ya. Kalau dari Mas Desa sendiri setelah keluar dari Nara Kreatif melihat kegiatan hari ini ke depannya rencananya seperti apa? Yang pertama diucapkan rasa syukur yang mendalam, alhamdulillah Dinas Pendidikan ini bentuk wali kota dengan tema kita sendiri pemerataan kita mudah-mudahan dengan dukungan dari Pak Wali Kota ini lebih banyak lagi kegiatan Nara bisa memberikan manfaat, karena memang kita percaya tadi sudah disampaikan Pak Wali dan juga Pak Andrinov selaku mantan Menteri Perbanas bahwa kegiatan kita ini harus dijalankan secara bergotong royong. Tidak lain adalah ya kita membutuhkan banyak pihak, jadi tidak bisa juga kita sebagai masyarakat menunggu dari program pemerintah, tapi apa yang bisa kita lakukan secara bersama-sama, apa yang mungkin kita bisa lakukan dari hal kecil, itu bentuk kita bagaimana membantu masyarakat ataupun lingkungan sekitar. Mungkin itu dari saya harapan di saat ini, mudah-mudahan dengan kegiatan yang didukung oleh Wali Kota Jakarta Timur ini bisa membuka kesempatan lebih banyak pihak lagi bisa memberikan mendapatkan manfaat. Itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Dia daster dari Bu RT ya Mama. Iya, sempat dapat hadiah. Ada banyak pemberian dari orang-orang sih. Alhamdulillah itu dipakai juga semua. Tapi Mama tahu nggak sih sampai akhirnya keluarga kamu viral sampai sekarang, Mama udah tahu apa belum? Mama sepertinya nggak tahu. Jadi Mama hanya ngejalan hidup tenang aja. Jadi biarin aja aku yang tahu, Mama yang penting di rumah aja gitu.
Udah ada komunikasi dengan pihak ayah, mungkin kapan akan ketemu gitu kok? Belum ada jadwal, mungkin nanti dijadwalin dulu. Apa sih yang dibilang dari keluarga ayah sampai sekarang mama kan udah membaik kondisinya? Ya itu sih komunikasi seperti biasa sih, bertanya kabar segala macam, dan kita komunikasi cara baik-baik. Ya nanti mungkin memang dijadwalin silaturahmi, cuman ya itu tadi belum ketemu jadwal. Berikutnya kita akan ada pesan dan motivasi. Kemarin mama udah sempet ketemu sama orang banyak waktu ke puncak ya, itu bisa diceritain nggak Tiko gimana? Itu sebenarnya nggak langsung banyak, jadi satu persatu, karena takutnya kan sekaligus banyak itu kan kaget ya. Jadi kemarin perkenalan satu persatu sampai akhirnya mama menerima dengan masing-masing orang yang ada pada saat liburan. Jadi ya udah berjalan dengan lancar semua, respon mama pun positif, tidak ada penolakan, dan akhirnya sampai pulang pun mama nggak ada masalah. Liburan di puncak berapa hari Tiko? Iya, happy. Berapa hari di sana? Sehari semalam sih. Mama happy saat liburan atau seperti apa? Apa sih yang dibilang mama saat liburan ke Tiko? Ya mama cuma bilang, kan sempat ditanya oleh Mbak Rini bagaimana perasaannya liburan sama teman. Mama pun ngejawab senang gitu. Jadi ya. Artinya untuk saat ini mama udah bisa sosialisasi bersama masyarakat. Sosialisasi hanya untuk di lingkungan rumah, siapapun yang bertamu. Kalau untuk keluar belum. Hal apa sih yang benar-benar berubah dari mama, habit-habit mama yang sampai sekarang mungkin Tiko takjub gitu dengan perubahan mama? Ya, mama cepat beradaptasi dengan kondisi rumah yang baru, seperti adanya listrik dan air, cepat beradaptasinya, dan emosinya juga lebih stabil, nggak gampang marah. Yang biasanya kan kalau ada bertamu ke rumah, orang luar, tetangga atau siapapun itu mama pasti menolak, tapi ini enggak, mama menerima dan mau berbincang segala macam. Kemarin juga mama ngelihat Tiko pertama kali seperti apa sih? Mungkin sedih kah atau senang? Enggak sih, mama seperti nggak ada perasaan, maksudnya kayak biasa aja gitu, nggak ada emosional yang lebih kayak mungkin terharu atau enggak, jadi kayak biasa aja. Oke deh, harapannya mungkin Tiko? Harapannya ke depan ya semoga dengan kondisi yang sekarang mungkin mama bisa kembali dengan keadaan kesehatan yang lebih pulih dari sebelumnya gitu, dan berangsur membaik, serta mungkin kedepannya berharap kesehatan, selain kesehatan karir dan segala macam pun berjalan dengan lancar, karena mungkin umur nggak ada yang tahu, mungkin di saat masih ada mama mungkin gitu. Selamat. Berdua sama Tiko. Berat nggak?
kamu nanya dulu sih. Mau, bentar dong. Aku udah nanya. Apa? Soalnya gimana? Siapa aja? Standar. Enggak lagi sudah. Tiko sedikit dong gimana wisuda hari ini? Seneng nggak atau gimana Tiko mau wisuda? Mama tahu nggak sih Tiko hari ini kamu wisuda atau gimana, ada cerita? Oh. Sama siapa aja gini Tiko? Sama kayak Berdua doang? ini yang mau teman. Oh. Berarti didampingi Pak RT ya hari ini? Gimana Tiko perasaannya hari ini akhirnya wisuda juga? Ini deg-degan gak sih Tiko gitu kan sudah Deg-degan sih yang enggak juga sih. Cuman ya senang aja. Ini wisuda untuk setara apa ya Tiko? SMP kah? SMA? SMP. Tadi sebelum kesini mungkin pamit sama mama nggak sih? Apa sih yang diucapin sama mama? Ya cuma bilang pergi ke sekolah sih. Tapi mama tahu nggak kalau hari ini Tiko wisuda akhirnya? Enggak belum cerita. Ya, ntar pulang bakal ngasih tahu nggak kalau kamu ntar pulang bakal ngasih tahu nggak kalau Cerita. kamu udah lulus SMP gitu. Pasti cerita. Setelah ini lanjut berarti SMA. Sekarang juga masih lanjut. Oh masih lanjut. Jadi hari ini wisuda untuk SMP dulu ya Tiko? Iya. SMA kelas berapa sih berarti Tiko? Tarafnya Baru SMA baru kelas 10. Oke, semangat. Semangat Tiko, makasih. Selamat ya. Sukses. Ya, selamat siang untuk Sobat Grid semua. Grid Adi melaporkan dari kediaman rumah Tiko yang sempat viral. Kini tampilannya sudah jauh berbeda dari pertama kali kisah Tiko ini viral. Kalau tadinya rumah Tiko terbengkalai, kini sudah rapi. Kemudian sudah dicat ulang, baik pagar maupun temboknya. Di bagian dalam juga sudah direnovasi dan diisi furniture. Dan kabar terbaru juga, Bu Eni kini sudah kembali ke rumah dan tinggal bersama Tiko. Jadi di dalam rumah ini para YouTuber sudah tidak tinggal di sini. Yang tinggal di sini hanya ada Bu Eni dan Tiko. Jadi kondisi rumah saat ini memang sengaja disterilkan. Dari para YouTuber atau media yang ingin meliput tidak diperkenankan untuk masuk atau mengambil gambar dari dekat agar tidak mengganggu kondisi Ibu Eni. Lah di lingkungan biar dia terbiasa dengan hal seperti itu. Sudah ada dari pihak keluarga yang bersama Ya, mungkin saya sudah kebetulan kakaknya Tiko ya, anak dari almarhum Santo sudah kalau saya sudah bicara sama saya dan insya Allah nanti dia akan berkumpul di sini. Tiko sendiri gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah Tiko lagi sekolah persiapan buat besok kan wisuda. Dia kan sudah lulus SMP, besok wisudanya. Berarti dia melanjutkan lagi sekolah? Iya, SMA. Nah, malah sudah ada tawaran tuh dari London School ya. London School? Cuman kan kita belum lulus SMA. Itu udah ada tawaran. Pak, boleh coba ngasih Pak untuk punya performanya gitu? Iya, nanti
ada saatnya. Soalnya Tiko ini ada, kecuali kalau ada Tikonya ya. Pak, gimana dengan pacar baru Tiko, sudah dibawa ke sini belum sih? Hah? Pacar barunya Tiko? Pacar barunya Tiko, saya belum bisa ngasih update ya. Soalnya masih dalam taraf penjajakan sih. Oh gitu. Tapi Iya. sudah kemarin pas Kemarin datang sih. sudah dikenali juga sama Waktu di rumah sakit kan dia pacarnya yang berarti secara fisiknya juga sudah sehat dan mental sehat. Ibunya sendiri welcome seperti apa Pak? Pada pasangan Anda sehat? baik. Kebetulan kemarin kan Mbak Rumi ya, selaku manajernya menemani selama ini, selama perjalanan kemanapun ya. Alhamdulillah respon baik. Nggak ada apa ya, pokoknya udah jauh. Nah gitu. Berarti sudah saling mengenal ya. Nanti lihat di Instagram saya, di situ ada ya. Nah, bisa lihat. Oke, sip. Terima kasih Pak RT. Ini dari SCTP apa tuh? Nah, SCTP ini apa? Satu untuk semua. Saya satu untuk semua. Begitulah kira-kira update terbaru dari kondisi rumah Tiko yang kini memang sudah tertutup dan steril dari baik YouTuber yang ingin membuat konten ataupun awak media. Di sini juga Tiko sedang fokus untuk melanjutkan sekolah. Besok dikabarkan Tiko akan wisuda. Kemudian juga untuk saat ini fokus utama adalah penyembuhan dari Ibu Eni. Ibu Eni sendiri meskipun sudah kembali ke rumah masih menjalani rawat jalan berdasarkan rekomendasi dari rumah sakit sebulan sekali harus kembali untuk melakukan pemeriksaan. Kalau dilihat dari pertama kali rumah ini viral, tentu sudah sangat berbeda tampilannya ya, dan tentunya sudah nyaman. Kita doakan saja semoga hasil renovasi, kemudian juga bantuan dari para YouTuber dan donatur bisa membantu Tiko dan sang ibu untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Sekian laporan dari tim Grid ID. Untuk update rumah Tiko atau status selebriti lainnya bisa terus pantauin sosial media Grid ID. Selamat siang. Karena Anda dengan kata sambung menyerahkan indah. Kepada para penerima ijazah secara simbolis, Anda menuju ke tempat yang telah ditentukan. Penyerahan pertama diberikan kepada Ananda Pulung Mustika Abimanyu sebagai lulusan terinspiratif dan nara kreatif.
bukan gitu dong. Kebiasaan deh. Iya nih. Ananda Muhammad Hafiz Baihaqi. Ibu Sumiati. Ananda Dihak Bani Pamungkas. Dilanjutkan dengan foto bersama. Baik, bersiap-siap menghadap kamera. 1, 2, 3. Boleh sekali kepalkan tangannya bersama-sama sebagai tanda semangat. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Mohon dengan kepada Bapak Wali Kota, Ibu Ketua DPD KKA dan Pak Andin Ketua Yayasan tetap di tempat. Kepada para pada saat waktu di paket B kemarin kan kebetulan memang sedang off, jadi kemarin pada saat ini kita belajar online secara online. Alhamdulillah pada saat di paket C ini udah tatap muka dan setiap sistem pembelajaran itu setiap hari Sabtu seminggu sekali, dan ada banyak program-program ekstrakurikuler dari pihak Menara Merah dan itu masih bermanfaat. Cara ngatur waktu kamu ngurus mama, mungkin kerja juga dan sekolah juga seperti apa sih? Sebenarnya kalau untuk ngatur waktu sambil ngerokok itu nggak terlalu susah karena memang kan kebetulan sekolahnya juga seminggu sekali kan hari Sabtu. Jadi ya tinggal ngebagi aja pada saat hari Sabtu ya kan sekolah, dan sekolahnya pun nggak nyampe seharian full, jadi hanya setengah hari. Ada tantangannya nggak sih? sesi foto bersama. Tantangan sih, jadi ada waktu itu program siap kerja, jadi untuk mendapatkan pengalaman dari situ mungkin tantangannya untuk mendapatkan pengalaman kayak pembelajaran tentang wirausaha dan lain-lain. Kalau untuk pembelajaran biasa sih ya alhamdulillah lancar-lancarnya seperti sekolah pada umumnya. Aku sih bilang hanya ke sekolah sih, nggak ngomong wisuda, mungkin nanti pulang baru. Masih saat ini kan masih melanjutkan jenjang paket C yang kemungkinan kelulusan nanti di 2025, karena kan pembelajarannya kan mengikuti sekolah formal 3 tahun kurang lebih ya. Di 2025 setelahnya mungkin nanti kalau ada kesempatan mau lanjut ke kuliah, tapi belum mikir untuk jurusan apa karena memang masih lama dan pengennya sih buka usaha. Dan untuk kalau memang beliau punya potensi untuk maju, kita kan dukung pastilah. Nggak mungkin lah semua orang bisa
5 orang kita dukung tapi nggak punya potensi untuk maju, arti nggak bisa punya apa untuk berusaha gitu kan. Kalau memang nilai-nilainya bagus, kriterianya oke, ya saya kira kita akan jalan. Pendidikan wajib ada banyak kan gitu. Artinya akan ada beasiswa khusus ya Pak buat Menurut saya sendiri lah, tadi saya punya basis, basnas, saya bisa bantu dengan CSR. Saya juga punya guru-guru PAUD yang disekolahkan mungkin ada 100, 200 beasiswa S1. Karena mereka dengan syarat setelah lulus harus mengabdi kepada PAUD kita yang ada di Jakarta Timur. Dan jelas saya akan membuka, nggak menutup pintu siapapun di Jakarta Timur kita akan bantu. Ya, kan Anda lihat kebakaran bukan saya bangun. Nah, ini pendidikan harus panjang ceritanya untuk masa depan mereka gitu kan. Bagaimana kita mengurangi kejahatan sosial dengan pendidikan tadi. Biasanya kalau mereka kurang pendidikan pasti orang pikir itu udah pendek aja kan. Gimana kita berkembang biar cepat dan segala macam kan. Tapi kalau ada pendidikan, punya keahlian, punya skill, kemampuan, pikir udah beda lagi. Diharapkan seperti itu, bagaimana di timur mengurangi pengangguran dengan memberi kesempatan kerja, termasuk tadi saya sampaikan berikan pendidikan KPK, BC. Setelah itu kita upayakan lagi perusahaan-perusahaan di timur bisa menerima mereka sesuai dengan bidang ilmunya. Diko berarti ini hadiah untuk mama juga ya? Ya, kurang lebih seperti itu. Surprise mau dia pulang kasih tau mamanya. Iya. Berarti ini surprise gitu, nilai dan lulus. Kamu pengen buka usaha apa sih Tiko? Sebenarnya sih itu juga belum kepikiran sama aku, cuman kan dari beberapa waktu terakhir semenjak aku bayar kan ada beberapa modal yang kumpulkan yang mungkin nanti ke depannya mau usaha yang usahanya belum kepikirkan sih. Posisi mama sekarang seperti apa? Tiko kan udah Di- bulan juga. Di rumah sih alhamdulillah kondisinya udah seperti kondisi orang pada umumnya, kondisinya udah lebih stabil secara mental, ya fisiknya juga alhamdulillah juga udah lebih stabil dan dibanding di rumah sakit ya dengan mungkin dengan tekanan obat jadi fisiknya agak, tapi alhamdulillah tidaknya perkembangannya jauh lebih pesat dibanding sebelum dibawa ke rumah sakit. Pas mama pulang kemarin ya berarti? Mama pulang itu di akhir Januari pada saat tanggal berapa lupa, tanggal 28 Desember berarti. Masih ada perawatan khusus untuk mama obat-obatan? Obat itu terus menerus berjangka, jadi 6 vitamin yang harus diberikan terus menerus ke mama itu yang ada kontrol, jadwal kontrolnya setiap sebulan sekali. Pertama kali reaksi mama melihat rumah sudah rapi mungkin terus Tiko juga mungkin bisa melihat mama lagi seperti apa sih? Reaksi mama pada saat pulang sih seperti biasa, nggak ada respon negatif, alhamdulillah positif. Lebih cepat beradaptasi sih mama dulu dengan kondisi yang baru, karena memang kan sebenarnya rumah nggak ada perubahan secara banyak ya, hanya agak permajaan aja gitu. Jadi memang rumah itu nggak ada perubahan, jadi mama bisa menerima dengan cepat. Kalau pihak dari keluarga ayah sendiri gimana? Seperti udah hubungi kamu lagi atau? Sampai saat ini sih masih berhubungan baik-baik. Kamu gak sih? Itu mungkin nanti ada rencana silaturahmi, cuman mungkin nanti belum dijadwalin. Mau lanjut ke Engel sebagai direktur dari Narasi Sinergi, kira-kira dari bank sampah ini bagaimana potensinya bisa memberikan beasiswa bagi anak-anak sekolah, salah satunya kan Sudah beres sudah ya? Makasih Pak. sebagai direktur dari Narasi Sinergi. Mungkin saya juga tanya. CSR-nya, kita dari anggaran basnas, kita bagaimana kita bisa mengintegrasikan kegiatan ini. Fasilitas tempat seperti hari ini kan di kantor wali kota di Blok C, dia bingung dari Nara. Gimana kalau wali gampang pakai aja kantor kita, di kantor pemerintah, kantor saya lagi. Tidak akan digunakan untuk pembinaan masyarakat. Hari ini kebetulan mereka melakukan wisuda dan milad 1 dekade resmian sekaligus ya. Kemitraan sementara ini kan mereka mainnya di level kecamatan, terutama Kecamatan Menjati. Saya harapkan setelah peresmian ini 9 kecamatan segera merapat ya. Dari Narasi juga segera biasanya mengurus bermitra dengan 10 kecamatan. Kita cari kantong-kantong masyarakat yang butuh pendidikan paket A, B, dan C. Ya, kita punya RPTRA, kita punya balai warga. Banyaklah tempat-tempat yang kita bisa gunakan. Tidak ada alasan tidak ada fasilitas, saya kira nggak ada alasan. Bapak ini bagaimana dukungannya terhadap Tiko yang kira sekarang bisa
Oh, tikus saya kira selama ini bukan nggak didukung ya, didukung kok ya. Ya, jaringan sosial dapat kan selama ini dapat, bukan nggak didukung. Memang ada internal keluarga yang kita nggak bisa masuk ke dalamnya, nggak boleh. Makanya saya buktikan Piko dari kita undang nih, Piko bukan berarti nggak diperhatikan kita. Ada rasa bangga nggak sih Wali Kota akhirnya itu bisa Sangat bangga saya. Dan rumahnya udah kita rapikan kan, udah bersihkan kemarin kan, rumahnya kita rapikan, udah bersihkan. Masukkan saya turunkan sana, bersihkan semuanya, pemadam, kesehatan segala macam udah bersih. Mamanya udah pulang kan, tinggal di rumah, nggak ada masalah. Cuman ke internal keluarga kita kan nggak bisa masuk ke sana. Wali Kota sendiri seperti apa? Akhirnya sekarang bisa melangsungkan wisuda hari ini. Ya, alhamdulillah itu semua juga berkat bantuan dari semua instansi yang mungkin nggak bisa aku sebutin satu persatu ya, terutama Pak Wali Kota sendiri, Bu Wali Kota semua. Tentunya dengan ucapan terima kasih dan puji syukur ini semua terjadi dengan lancar, dan memang setelah sekian lama saya mengikuti sekolah PKBM Nara Kreatif. Alhamdulillah sekarang akhirnya aku sudah mendapatkan ijazah wisuda dan dibantu dari Nara dan dibantu oleh Pak Wali Kota seperti itu. Jenjang yang diraih apa sih? Jenjang yang diraih? Jenjang ini sih kan aku udah menerima paket sekolah paket B ya, ijazah paket B ya. Sampai sekarang sih masih melanjutkan sekolah di PKBM Nara Kreatif. Sekarang masih menjalankan program paket C yang nantinya mungkin kedepannya akan lanjut ke jenjang berikutnya kayak kuliah. Nilainya dari kamu sendiri gimana Tiko hari ini? Ya untuk nilai alhamdulillah bagus. Kepada Pak Andri. Piko buka aja. Buka aja nilainya kamu. Ayo coba lihat nilai Tiko. Biar media lihat nilai Tiko seperti apa ini. Ayo Tiko pegang. Oh, nilainya. Tiko foto dong ke sini. Jadi bahasa-bahasa di medsos yang dipintirkan itu nggak benar. Sebenarnya kita nggak pernah memperhatikan, kita juga pernah diperhatikan. Hanya pusat keluarga, jadi kita nggak pernah memperhatikan. Mamanya pun dirawat di rumah sakit, sekarang udah pulang ya. Mama sehat ya? Alhamdulillah. Kalau misalkan dari Pak Andri sendiri sebagai mantan dari Pembatas melihat pemerataan pendidikan buat teman Jakarta Timur dan Nara Kreatif seperti apa? Pertama yang harus kita apresiasi adalah gerakan para pejuang di Nara Institut ini. Kamu udah bisa Hal yang yang jarang menjadi perhatian orang itu beliau-beliau mengambil inisiatif di situ. Tentunya dengan begitu yang lain tentu akan segera menyambut. Yang tadinya mungkin tidak tahu dengan kegiatan ini, jadi kita sambut. Dan kalau bicara efeknya ini jelas sangat baik. Bayangkan sudah ratusan yang tamat dari ribuan, sudah ribuan ya, 4 ribuan ya, 4 ribuan. Itu jumlah yang signifikan namanya ya. Dan memang kalau untuk pendidikan, apalagi untuk kalangan bawah dan kalangan yang kesadaran pendidikannya setengah-setengah, itu harus bersama-sama. Jadi saya ya sekaligus juga sebagai dari pihak Bank Mandiri yang sangat mendukung dari dalam juga untuk berpartisipasi dengan kegiatan ini, dan juga dari BUMN lain. Ini harus kita dukung bersama-sama ya, dengan Pak Wali Kota sesuai dengan kewajiban beliau, dengan jajaran beliau. Tetapi ini tidak bisa hanya oleh satu pihak saja ya, ini harus kerjasama, kolaborasi berbagai pihak. Itu tanpa memunculkan kepada yang lain. Ini gerakan seperti yang dilakukan oleh Nara Institut ini harus kita apresiasi setinggi-tingginya ya. Kalau dari Mas Desa sendiri selaku founder dari Nara Kreatif melihat kegiatan hari ini ke depannya rencananya seperti apa? Yang pertama diucapkan rasa syukur yang mendalam, alhamdulillah Dinas Pendidikan ini bentuk Wali Kota dengan tema kita sendiri pemerataan petani, mudah-mudahan dengan dukungan dari Pak Wali Kota ini lebih banyak lagi kegiatan Nara bisa memberikan manfaat, karena memang kita percaya tadi sudah disampaikan Pak Wali dan juga Pak Andrinov selaku mantan Menteri Bapenas bahwa kegiatan kita ini harus dijalankan secara bergotong royong. Tidak lain adalah ya kita membutuhkan banyak pihak, jadi tidak bisa juga kita sebagai masyarakat menunggu dari program pemerintah, tapi apa yang bisa kita lakukan secara bersama-sama, apa yang mungkin kita bisa lakukan dari hal yang kecil, itu bentuk kita bagaimana membantu masyarakat ataupun lingkungan sekitar. Mungkin itu dari saya, harapan di saat ini mudah-mudahan dengan kegiatan yang didukung oleh Wali Kota Jakarta Timur ini bisa membuka kesempatan lebih banyak pihak lagi bisa memberikan mendapatkan manfaat. Gitu. Terima kasih. Dia daster dari Bu RT ya Mama.
Iya, sempat dapat hadiah. Ada banyak pemberian dari orang-orang sih. Alhamdulillah itu dipakai juga semua. Tapi mama tahu nggak sih sampai akhirnya keluarga kamu viral sampai sekarang, mama udah tahu apa belum? Mama sepertinya nggak tahu. Jadi mama hanya ngejalan hidup tenang aja. Jadi biarin aja aku yang tahu. Mama penting di rumah aja gitu. Udah ada komunikasi dengan pihak ayah, mungkin kapan akan ketemu gitu kok? Belum ada jadwal, mungkin nanti dijadwalin dulu. Apa sih yang dibilang dari keluarga ayah sampai sekarang mama kan udah membaik kondisinya? Ya itu sih komunikasi seperti biasa sih, beranya kabar segala macam, dan kita komunikasi cara baik-baik. Ya nanti mungkin memang dijadwalin silaturahmi, cuman ya itu tadi belum ketemu jadwal. Berikutnya kita akan ada pesan dan motivasi. Kemarin mama udah sempet ketemu sama orang banyak waktu ke puncak ya, itu bisa diceritain nggak Tiko gimana? Itu sebenarnya nggak langsung banyak, jadi satu persatu karena takutnya kan sekaligus banyak, itu kan kaget ya. Jadi kemarin perkenalan satu persatu sampai akhirnya mama menerima dengan masing-masing orang yang ada pada saat liburan. Jadi ya udah berjalan dengan lancar semua, respon mama pun positif, tidak ada penolakan, dan akhirnya sampai pulang pun mama nggak ada masalah. Liburan di puncak berapa hari Tiko? Iya, happy. Berapa hari di sana? Sehari semalam sih. Mama happy saat liburan atau seperti apa? Apa sih yang dibilang mama saat liburan ke Tiko? Ya mama cuma bilang, kan sempat ditanya oleh Mbak Rini bagaimana perasaannya liburan sama teman. Mama pun ngejawab senang gitu. Jadi ya. Artinya untuk saat ini mama udah bisa sosialisasi bersama masyarakat. Sosialisasi hanya untuk di lingkungan rumah, siapapun yang bertamu. Kalau untuk keluar belum. Hal apa sih yang benar-benar berubah dari mama, habit-habit mama yang sampai sekarang mungkin Tiko takjub gitu dengan perubahan mama? Ya, mama cepat beradaptasi dengan kondisi rumah yang baru, seperti adanya listrik dan air, cepat beradaptasinya, dan emosinya juga lebih stabil, nggak gampang marah. Yang biasanya kan kalau ada bertamu ke rumah, orang luar, tetangga atau siapapun itu mama pasti menolak, tapi ini enggak, mama menerima dan mau berbincang segala macam. Kemarin juga mama ngelihat Tiko pertama kali seperti apa sih? Mungkin sedih kah atau senang? Enggak sih, mama seperti nggak ada perasaan, maksudnya kayak biasa aja gitu, nggak ada emosional yang lebih kayak mungkin terharu atau enggak, jadi kayak biasa aja. Oke deh, harapannya mungkin Tiko? Harapannya ke depan ya semoga dengan kondisi yang sekarang mungkin mama bisa kembali dengan keadaan kesehatan yang lebih pulih dari sebelumnya gitu, dan berangsur membaik, serta mungkin kedepannya berharap kesehatan, selain kesehatan karir dan segala macam berjalan dengan lancar, karena mungkin umur nggak ada yang tahu, mungkin di saat masih ada mama mungkin Selamat.
sedikit dong gimana wisuda hari ini. Gimana ya? Seneng nggak atau gimana Tiko mau wisuda? Mama tahu nggak sih Tiko hari ini kamu wisuda atau gimana, ada cerita? Oh. Sama siapa aja gini Tiko? Sama kayak Berdua doang? ini sama teman. Oh. Berarti didampingi PRT ya hari ini? Gimana Tiko perasaannya hari ini akhirnya wisuda juga? Ini deg-degan gak sih Tiko gitu kan sudah Deg-degan sih yang enggak juga sih. Cuman ya senang aja. Ini wisuda untuk setara apa ya Tiko? SMP kah, SMA? SMP. Tadi sebelum kesini mungkin pamit sama mama nggak sih? Apa sih yang diucapin sama mama? Ya cuman bilang pergi ke sekolah sih. Tapi mama tahu nggak kalau hari ini Tiko wisuda akhirnya? Enggak belum cerita. Kan ntar pulang bakal ngasih tahu nggak kalau kamu ntar pulang bakal ngasih tahu nggak kalau Cerita. kamu udah lulus SMP gitu. Pasti cerita. Setelah ini lanjut berarti SMA. Sekarang juga masih lanjut. Oh masih lanjut. Jadi hari ini wisuda untuk SMP dulu ya Tiko ya? Iya. SMA kelas berapa sih berarti Tiko? Tarafnya Baru SMA baru kelas 10. Oke, semangat. Semangat Tiko, makasih. Selamat ya. Sukses. Ya, selamat siang untuk Sobat Grid semua. Grid Adi melaporkan dari kediaman rumah Tiko yang sempat viral. Kini tampilannya sudah jauh berbeda dari pertama kali kisah Tiko ini viral. Kalau tadinya rumah Tiko terbengkalai, kini sudah rapi. Kemudian sudah dicat ulang, baik pagar maupun temboknya. Di bagian dalam juga sudah direnovasi dan diisi furniture. Dan kabar terbaru juga, Bu Eni kini sudah kembali ke rumah dan tinggal bersama Tiko. Jadi di dalam rumah ini para YouTuber sudah tidak tinggal di sini. Yang tinggal di sini hanya ada Bu Eni dan Tiko. Jadi kondisi rumah saat ini memang sengaja disterilkan. Dari para YouTuber atau media yang ingin meliput tidak diperkenankan untuk masuk atau mengambil gambar dari dekat agar tidak mengganggu kondisi Ibu Eni. Lah di lingkungan biar dia terbiasa dengan hal seperti itu. Sudah ada dari pihak keluarga yang sama Ya, mungkin saya sudah kebetulan kakaknya Tiko ya, anak dari almarhum Sabto sudah kalau saya sudah bicara sama saya dan insya Allah nanti dia akan bertemu. Tiko sendiri gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah Tiko lagi sekolah persiapan buat besok kan wisuda. Dia kan sudah lulus SMP, besok wisudanya. Berarti dia melanjutkan lagi sekolahnya? Iya, SMA. Nah, malah sudah ada tawaran tuh dari London School ya. London School? Cuman kan kita belum lulus SMA. Itu udah ada tawaran. Pak, boleh coba ngasih Pak untuk performanya gitu? Iya, nanti ada saatnya. Soalnya Tiko ini ada. Kecuali kalau ada Tikonya ya. Pak, gimana dengan pacar baru Tiko? Sudah dibawa ke sini belum sih? Hah? Pacar barunya Tiko? Pacar barunya Tiko, saya belum bisa ngasih update ya. Soalnya masih dalam taraf penjajakan sih. Oh gitu. Tapi Iya. sudah kemarin pas Balik datang sini. sudah dikenali juga sama Waktu di rumah sakit kan dia pacarnya yang berarti secara fisiknya juga sudah sehat dan mental sehat. Ibunya sendiri welcome seperti apa Pak? Pada pasangan baru? baik. Kebetulan di kemarin Mbak Rumi ya, selaku manajernya,
menemani selama ini, selama perjalanan kemanapun ya. Alhamdulillah respon baik. Nggak ada apa ya, pokoknya udah jauh. Nah, gitu. Ya. Berarti sudah saling mengenal ya. Nanti lihat di Instagram saya, di situ ada ya. Nah, bisa lihat. Oke, sip. Terima kasih Pak RT. Ini dari STTP apa tuh? Nah, STTP ini apa? Satu untuk semua. Saya satu nih untuk semua. Begitulah kira-kira update terbaru dari kondisi rumah Tiko yang kini memang sudah tertutup dan steril dari baik YouTuber yang ingin membuat konten ataupun awak media. Di sini juga Tiko sedang fokus untuk melanjutkan sekolah. Besok dikabarkan Tiko akan wisuda. Kemudian juga untuk saat ini fokus utama adalah penyembuhan dari Ibu Eni. Ibu Eni sendiri meskipun sudah kembali ke rumah masih menjalani rawat jalan berdasarkan rekomendasi dari rumah sakit sebulan sekali harus kembali untuk melakukan pemeriksaan. Kalau dilihat dari pertama kali rumah ini viral, tentu sudah sangat berbeda tampilannya ya, dan tentunya sudah nyaman. Kita doakan saja semoga hasil renovasi, kemudian juga bantuan dari para YouTuber dan donatur bisa membantu Tiko dan sang ibu untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Sekian laporan dari tim Grid ID. Untuk update rumah Tiko atau status selebriti lainnya bisa terus pantauin sosial media Grid ID. Selamat siang. Kagaan dengan kata panggung menyerahkan indah. Kepada para penerima ijazah secara simbolis agar menuju tempat yang telah ditentukan. Penyerahan pertama diberikan kepada Ananda Pulung Mustika Abimanyu sebagai lulusan inspiratif dan nara kreatif. Di depan gitu dong. Kebiasaan deh.
dilanjutkan dengan foto bersama. Baik, bersiap-siap menghadap kamera. 1, 2, 3. Boleh sekali lagi kepalkan tangannya bersama-sama sebagai tanda semangat. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Mohon dengan kepada Bapak Wali Kota, Ibu Ketua DPD KKA dan Pak Andin Ketua Yayasan tetap di tempat. Kepada Marafian. Pada saat waktu di paket B kemarin kan kebetulan memang sedang COVID, jadi kemarin pada saat ini kita belajar online secara online. Alhamdulillah pada saat di paket C ini udah tatap muka dan setiap sistem pembelajaran itu setiap hari Sabtu seminggu sekali, dan ada banyak program-program ekstrakurikuler dari pihak Menara Kreatif dan itu semua sih bermanfaat. Sebenarnya yang ngatur waktu kamu ngurus mama, mungkin kerja juga dan sekolah juga seperti apa sih? Itu aku Sebenarnya kalau untuk ngatur waktu sambil ngerawat itu nggak terlalu susah karena memang kan kebetulan sekolahnya juga seminggu sekali kan di hari Sabtu. Jadi ya tinggal ngebagi aja pada saat hari Sabtu ya kan sekolah, dan sekolahnya pun nggak nyampe seharian itu, jadi hanya setengah hari. ada tantangannya nggak sih? Sesi foto bersama. Tantangan sih, jadi ada waktu itu program siap kerja, jadi untuk mendapatkan pengalaman dari situ mungkin tantangannya untuk mendapatkan pengalaman kayak pembelajaran tentang wirausaha dan lain-lain. Kalau untuk pembelajaran biasa sih ya alhamdulillah lancar-lancar aja seperti sekolah pada umumnya. Aku sih bilang hanya ke sekolah sih, nggak ngomong di studio, mungkin nanti pulang baru. Masih saat ini kan masih melanjutkan jenjang paket C yang kemungkinan kelulusan nanti di 2025 karena kan pembelajarannya kan mengikuti sekolah formal 3 tahun kurang lebih ya. Di 2025 setelahnya mungkin nanti kalau ada kesempatan mau lanjut ke kuliah, tapi belum mikir untuk jurusan apa karena memang masih lama dan pengennya sih buka usaha. Dan untuk kalau memang beliau punya potensi untuk maju, kita kan dukung pastilah. Nggak mungkin lah semua orang kita dukung tapi nggak punya potensi untuk maju. Berarti nggak bisa punya apa untuk berusaha gitu kan. Kalau memang nilai-nilainya bagus, kriterianya oke, saya kira kita akan bantu. Pendidikan wajib kita bantu kan gitu. Karena ada beasiswa khusus ya Pak buat Saya sendiri lah, tadi saya punya basnas, saya bisa bantu mungkin dengan CSR. Saya juga punya guru-guru PAUD yang disekolahkan mungkin ada 100-200 beasiswa S1. Karena mereka dengan syarat setelah lulus harus mengabdi kepada PAUD-PAUD kita yang ada di Jakarta Timur. Dan jelas saya akan buka, nggak menutup pintu siapapun di Jakarta Timur kita akan bantu. Ya, kan Anda lihat kebakaran bukan saya bilang ini pendidikan harus panjang ceritanya tentang mereka gitu kan. Bagaimana kita mengurangi kejahatan sosial dengan pendidikan tadi. Biasanya kalau mereka kurang pendidikan pasti orang pikir itu udah pendek aja kan. Gimana kita berkembang biar cepat dan segala macam kan. Tapi kalau ada pendidikan, punya keahlian, punya skill, kemampuan, pikir udah beda lagi. Diharapkan seperti itu. Bagaimana di timur mengurangi pengangguran dengan memberi kesempatan kerja, termasuk tadi saya sampaikan berikan pendidikan KPK, BC. Setelah itu kita upayakan lagi perusahaan-perusahaan di timur bisa menerima mereka sesuai dengan bidang ilmunya. Riko berarti ini hadiah untuk mama juga ya? Ya, kurang lebih seperti itu. Surprise mau dia pulang kasih tau mamanya. Berarti ini surprise gitu, nilai dan lulus. Kamu pengen buka usaha apa sih Tiko? Sebenarnya sih itu juga belum kepikiran sama itu, cuman kan dari beberapa waktu terakhir semenjak Oktober kan ada beberapa modal yang kumpulkan yang mungkin nanti ke depannya mau usaha yang usahanya belum kepikirkan sih. Di rumah sih alhamdulillah kondisinya udah seperti kondisi orang mama pada umumnya,
secara mental ya fisiknya juga alhamdulillah juga udah lebih stabil dan dibanding di rumah sakit ya dengan mungkin dengan tekanan obat jadi fisiknya tapi alhamdulillah tidaknya perkembangannya jauh lebih pesat dibanding sebelum dibawa ke rumah sakit. Pas mama pulang kemarin ya berarti? Mama pulang itu di akhir Januari pada saat tanggal berapa lupa tanggal 28 Desember berarti. Masih ada perawatan khusus untuk mama obat-obatan? Obat itu terus menerus berjangka jadi 6 vitamin yang harus diberikan terus menerus ke mama itu yang ada kontrol jadwal kontrolnya setiap sebulan sekali. Pertama kali reaksi mama melihat rumah sudah rapi mungkin terus Tiko juga mungkin bisa melihat mama lagi ya masih reaksi mama pada saat pulang sih seperti biasa ada respon negatif alhamdulillah positif lebih cepat beradaptasi sih mama dulu dengan kondisi yang baru karena memang kan sebenarnya rumah nggak ada perubahan secara banyak ya hanya agak permajaan aja gitu. Jadi memang rumah itu nggak ada perubahan jadi mama bisa menerima dengan cepat. Kalau pihak dari keluarga ayah sendiri gimana? Sudah hubungi kamu lagi atau? Sampai saat ini masih berhubungan baik-baik. Kamu nggak sih? Itu mungkin nanti ada rencana silaturahmi, cuman mungkin nanti belum dijadwalin. Mau lanjut ke Engel sebagai direktur dari Narasinergi, kira-kira dari bank sampah ini bagaimana potensinya bisa memberikan beasiswa bagi anak-anak sekolah salah satunya kan Udah beres udah ya? Makasih Pak. sebagai direktur dari Narasinergi. Mungkin saya juga nanya CSR-nya, kita dari anggaran Basnas, kita bagaimana kita bisa mengintegrasikan kegiatan ini. Fasilitas tempat seperti hari ini kan di kantor wali kota di Blok C, dia bingung dari Nara. Gimana kalau digampang pakai aja kantor kita, di kantor pemerintah, kantor saya pribadi. Tidak akan digunakan untuk pembinaan masyarakat. Hari ini kebetulan mereka melakukan wisuda dan milad 1 dekade resmian sekaligus ya kemitraan sementara ini kan mereka mainnya di level kecamatan terutama Keramat Jati. Saya harapkan setelah peresmian ini 9 kecamatan segera merapat ya Pak dari Nara Kreatif juga segera biasanya mengurus memitra dengan 10 kecamatan kita cari kantong-kantong masyarakat yang butuh pendidikan paket A, B, dan C ya kita punya RPTRA, kita punya balai warga, banyaklah tempat-tempat yang kita bisa gunakan. Tidak ada alasan tidak ada fasilitas, saya kira nggak ada alasan. Bapak ini bagaimana dukungannya terhadap Tiko yang kira sekarang bisa Tiko saya kira selama ini bukan nggak didukung ya, didukung kok ya. Ya, jaringan sosial dapat kan selama ini dapat, bukan nggak didukung. Memang ada internal keluarga yang kita nggak bisa masuk ke dalamnya, nggak boleh. Makanya saya buktikan Tiko dari kita undang nih, Tiko bukan berarti nggak diperhatikan kita. Ada rasa bangga nggak sih di kota ini Tiko bisa? Sangat bangga saya. Dan rumahnya udah kita rapikan kan, udah bersihkan kemarin kan rumah kita rapikan, udah bersihkan. Masukkan saya turunkan sana, bersihkan semuanya, pemadam, kesehatan segala macam udah bersih. Mamanya udah pulang kan, dari rumah nggak ada masalah. Cuman ke internal keluarga kita kan nggak bisa masuk ke sana. Tiko sendiri seperti apa? Akhirnya sekarang bisa melangsungkan wisuda hari ini. Alhamdulillah itu semua juga berkat bantuan dari semua instansi yang mungkin nggak bisa aku sebutin satu persatu ya, terutama Pak Wali Kota sendiri, Wali Kota semua. Tentunya dengan ucapan terima kasih dan puji syukur ini semua terjadi dengan lancar dan memang setelah sekian lama saya mengikuti sekolah di PKBM Nara Kreatif. Alhamdulillah sekarang akhirnya aku sudah mendapatkan ijazah wisuda dan dibantu dari Nara dan dibantu oleh Pak Wali Kota. Jenjang yang diraih apa sih? Jenjang yang diraih? Jenjang ini sih kan aku udah menerima paket sekolah paket B ya, ijazah paket B ya. Sampai sekarang sih masih melanjutkan sekolah di PKBM Nara Kreatif. Sekarang masih menjalankan program paket C yang nantinya mungkin kedepannya akan lanjut ke jenjang berikutnya kayak kuliah. Nilainya terbaik kamu sendiri gimana Tiko hari ini? Ya untuk nilai alhamdulillah bagus. Kepada Pak Andri. Tiko buka aja. Buka aja nilainya kamu. Ayo coba lihat nilai Tiko. Biar media lihat nilai Tiko seperti apa ini. Ayo Tiko pegang. Oh, nilainya Tiko foto dong ke sini.
Jadi bahasa-bahasa di medsos yang dipinggirkan itu nggak benar. Sebenarnya itu kita nggak pernah memperhatikan, kita juga pernah diperhatikan. Hanya urusan keluarga, jadi kita nggak pernah masuk ke sana. Mamanya pun dirawat di rumah sakit, sekarang udah pulang ya, mama sehat ya. Alhamdulillah. Kalau misalkan dari Pak Andri sendiri sebagai mantan Menteri Pembangunan melihat pemerataan pendidikan di Jakarta Timur dan arah kreatif seperti apa? Pertama yang harus kita apresiasi adalah gerakan para pejuang di Menara Institut ini. Karena hal yang yang jarang menjadi perhatian orang itu beliau-beliau mengambil inisiatif tersebut. Dengan begitu yang lain tentu akan segera menyambut. Yang tadinya mungkin tidak tahu dengan kegiatan ini jadi kita sambut. Dan kalau bicara efeknya ini jelas sangat baik. Bayangkan sudah ratusan yang tamat dari ribuan, sudah ribuan ya, 4 ribuan ya, 4 ribuan. Itu jumlah yang signifikan namanya ya. Dan memang kalau untuk pendidikan, apalagi untuk kalangan bawah dan kalangan yang kesadaran pendidikannya setengah-setengah, itu harus bersama-sama. Jadi saya ya sekaligus juga sebagai dari pihak Bank Mandiri ini sangat mendukung dari dalam juga untuk berpartisipasi dengan dalam kegiatan ini dan juga dari BUMN lain. Ini harus kita dukung bersama-sama. Dengan Pak Wali Kota sesuai dengan kewajiban beliau, dengan jajaran beliau, tetapi ini tidak bisa hanya oleh satu pihak saja. Ya, ini harus kerjasama, kolaborasi berbagai pihak. Itu tanpa memunculkan kepada yang lain, ini gerakan seperti yang dilakukan oleh Menara Institut ini harus kita apresiasi setinggi-tingginya. Ya. Kalau dari Mas Tesa sendiri selaku founder dari Menara Kreatif melihat kegiatan hari ini ke depannya rencananya seperti apa? Yang pertama diucapkan rasa syukur yang mendalam alhamdulillah Dinas Pendidikan ini untuk wali kota dengan tema kita sendiri pemerataan kita mudah-mudahan dengan dukungan dari Pak Wali Kota ini lebih banyak lagi kegiatan Nara bisa memberikan manfaat karena memang kita percaya tadi sudah disampaikan Pak Wali dan juga Pak Andrinov sebagai mantan Menteri Bapenas bahwa kegiatan kita ini harus dijalankan secara bergotong royong. Tidak lain adalah ya kita membutuhkan banyak pihak, jadi tidak bisa juga kita sebagai masyarakat menunggu dari program pemerintah. Tapi apa yang bisa kita lakukan secara bersama-sama, apa yang mungkin kita bisa lakukan dari hal kecil, itu bentuk kita bagaimana membantu masyarakat ataupun lingkungan sekitar. Mungkin itu dari saya harapan di saat ini, mudah-mudahan dengan kegiatan yang didukung oleh Wali Kota Jakarta Timur ini bisa membuka kesempatan lebih banyak pihak lagi bisa memberikan apa mendapatkan manfaat gitu dari saya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Dia daster dari Bu RT ya Mama. Iya, sempat dapat hadiah-hadiah. Ada banyak pemberian-pemberian dari orang-orang sih. Alhamdulillah itu dipakai juga semua. Tapi Mama tahu nggak sih sampai akhirnya keluarga kamu viral sampai sekarang, Mama udah tahu apa belum? Mama sepertinya nggak tahu. Jadi Mama hanya ngejalan hidup tenang aja. Jadi biarin aja aku yang tahu. Mama penting di rumah aja. Udah ada komunikasi dengan pihak ayah, mungkin kapan akan ketemu gitu kok? Belum ada jadwal, mungkin nanti dijadwalin dulu. Apa sih yang dibilang dari keluarga ayah sampai sekarang Mama kan udah membaik kondisinya? Ya itu sih komunikasi seperti biasa sih. Beranya kabar segala macam dan kita komunikasi cara baik-baik ya nanti mungkin memang dijadwalin silaturahmi cuman ya itu tadi belum ketemu jadwal. Berikutnya kita akan ada pesan dan motivasi. Kemarin Mama udah sempet ketemu sama orang banyak waktu ke puncak ya, itu bisa diceritain nggak Tiko gimana? Itu sebenarnya nggak langsung banyak, jadi satu persatu karena takutnya kan sekaligus banyak itu kan kaget ya. Jadi kemarin perkenalan satu persatu sampai akhirnya Mama menerima dengan masing-masing orang yang ada pada saat liburan, jadi ya udah berjalan dengan lancar semua. Respon Mama pun positif, tidak ada penolakan dan akhirnya sampai pulang pun Mama nggak ada masalah. Liburan di puncak berapa hari Tiko? Iya, happy. Berapa hari di sana? Sehari semalam sih. Mama happy saat liburan atau seperti apa? Apa sih yang dibilang Mama saat liburan ke Tiko? Iya, Mama cuma bilang kan sempat ditanya oleh Mbak Rini bagaimana perasaannya liburan sama tongga. Mama pun menjawab senang gitu. Jadi ya. Artinya untuk saat ini Mama udah bisa sosialisasi bersama masyarakat. Sosialisasi hanya untuk di lingkungan rumah siapapun yang bertamu. Kalau untuk keluar belum.
hal apa sih yang benar-benar berubah dari mama, habit-habit mama yang sampai sekarang mungkin Tiko takjub gitu dengan perubahan mama? Ya, mama cepat beradaptasi dengan kondisi rumah yang baru, seperti adanya listrik dan air, cepat beradaptasinya dan emosinya juga lebih stabil, nggak gampang marah. Yang biasanya kan kalau ada bertamu ke rumah orang luar, tetangga atau siapapun itu mama pasti menolak, tapi ini enggak, mama menerima dan mau berbincang segala macam. Kemarin juga mama ngelihat Tiko pertama kali seperti apa sih? Mungkin sedih kah atau senang? Enggak sih, mama seperti nggak ada perasaan, maksudnya kayak biasa aja gitu, nggak ada emosional yang lebih kayak mungkin terharu atau enggak, jadi kayak biasa aja. Oke deh, harapannya mungkin Tiko? Harapannya ke depan ya semoga dengan kondisi yang sekarang mungkin mama bisa kembali dengan keadaan kesehatan yang lebih pulih dari sebelumnya gitu dan berangsur membaik, serta mungkin ke depannya berharap kesehatan, selain kesehatan karir dan segala macam berjalan dengan lancar, karena mungkin umur nggak ada yang tahu, mungkin di sana masih ada mama mungkin gitu. Selamat. Berdua sama Tiko. Aku udah tanya apa aneh gimana, siapa aja standar. Ada nggak lagi sini? Tiko sedikit dong, gimana wisuda hari ini? Seneng nggak atau gimana Tiko mau wisuda? Mama tahu nggak sih Tiko hari ini kamu wisuda atau gimana, ada cerita? Oh,
Sama siapa aja gini Tiko? Sama PRT. Berdua doang? Iya, sama teman. Oh. Berarti didampingi PRT ya hari ini? Gimana Tiko perasaannya hari ini akhirnya wisuda juga? Ini deg-degan gak sih Tiko gitu kan sudah Deg-degan sih yang enggak juga sih. Cuman ya senang aja. Ini wisuda untuk setara apa ya Tiko? SMP kah? SMA? SMP. Tadi sebelum kesini mungkin pamit sama mama nggak sih? Apa sih yang diucapin sama mama? Ya cuman bilang pergi ke sekolah sih. Tapi mama tahu nggak kalau hari ini Tiko wisuda akhirnya? Enggak belum cerita. Iya, ntar pulang bakal ngasih tahu nggak kalau kamu ntar pulang bakal ngasih tahu nggak kalau kamu Cerita. udah lulus SMP gitu. Pasti cerita. Setelah ini lanjut berarti SMA. Sekarang juga masih lanjut. Oh, masih lanjut. Jadi hari ini sudah untuk SMP dulu ya Tiko ya? Iya. SMA kelas berapa sih berarti Tiko? Tarafnya Baru. SMA baru kelas 10. Oke, semangat. Semangat Tiko, makasih. Selamat ya. Sukses. Ya, selamat siang untuk Sobat Grid semua. Grid Adi melaporkan dari kediaman rumah Tiko yang sempat viral. Kini tampilannya sudah jauh berbeda dari pertama kali kisah Tiko ini viral. Kalau tadinya rumah Tiko terbengkalai, kini sudah rapi. Kemudian sudah dicat ulang, baik pagar maupun temboknya. Di bagian dalam juga sudah direnovasi dan diisi furniture. Dan kabar terbaru juga, Bu Eni kini sudah kembali ke rumah dan tinggal bersama Tiko. Jadi di dalam rumah ini para YouTuber sudah tidak tinggal di sini. Yang tinggal di sini hanya ada Bu Eni dan Tiko. Jadi kondisi rumah saat ini memang sengaja disterilkan. Dari para YouTuber atau media yang ingin meliput tidak diperkenankan untuk masuk atau mengambil gambar dari dekat agar tidak mengganggu kondisi Ibu Eni. Lah di lingkungan biar dia terbiasa dengan hal seperti itu. Sudah ada dari pihak keluarga yang bersama Ya, mungkin saya sudah kebetulan kakaknya Tiko ya, anak dari almarhum Santo sudah kalau saya sudah bicara sama saya dan insya Allah nanti dia akan berkunjung di sini. Tiko sendiri gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah Tiko lagi sekolah persiapan buat besok kan wisuda. Dia kan sudah lulus SMP, besok wisudanya. Berarti dia melanjutkan lagi sekolahnya? Iya, SMA. Malah sudah ada tawaran tuh dari London School ya. London School? Cuman kan kita belum lulus SMA. Itu udah ada tawaran. Pak, boleh coba ngasih Pak untuk dia atau performanya gitu? Ya, nanti ada saatnya. Soalnya Tiko ini ada. Kecuali kalau ada Tikonya ya. Pak, gimana dengan pacar baru Tiko? Sudah dibawa ke sini belum sih? Hah? Pacar barunya Tiko? Pacar barunya Tiko, saya belum bisa ngasih update ya. Soalnya masih dalam taraf penjajakan sih. Oh gitu. Tapi Iya. sudah kemarin pas Balik datang sini. sudah dikenali juga sama Waktu di rumah sakit kan dia pacarnya yang berarti secara fisiknya juga sudah sehat dan mental sehat. Ibunya sendiri welcome seperti apa Pak? Pada pasangan baru? baik. Kebetulan di kemarin Mbak Rumi ya, selaku manajernya menemani selama ini, selama perjalanan kemanapun ya. Alhamdulillah respon baik. Nggak ada apa ya, pokoknya udah jauh. Oh gitu. Ya. Berarti sudah saling mengenal ya. Nanti lihat di Instagram saya, di situ ada ya. Bisa lihat. Oke, sip. Terima kasih Pak RT. Ini dari
ini apa? Satu untuk semua. Saya satu nih untuk semua. Begitulah kira-kira update terbaru dari kondisi rumah Tiko yang kini memang sudah tertutup dan steril dari baik YouTuber yang ingin membuat konten ataupun awak media. Di sini juga Tiko sedang fokus untuk melanjutkan sekolah. Besok dikabarkan Tiko akan wisuda. Kemudian juga untuk saat ini fokus utama adalah penyembuhan dari Ibu Eni. Ibu Eni sendiri meskipun sudah kembali ke rumah masih menjalani rawat jalan berdasarkan rekomendasi dari rumah sakit. Sebulan sekali harus kembali untuk melakukan pemeriksaan. Kalau dilihat dari pertama kali rumah ini viral, tentu sudah sangat berbeda tampilannya ya, dan tentunya sudah nyaman. Kita doakan saja semoga hasil renovasi, kemudian juga bantuan dari para YouTuber dan donatur bisa membantu Tiko dan sang ibu untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Sekian laporan dari tim Grid ID. Untuk update rumah Tiko atau status selebriti lainnya bisa terus pantauin sosial media Grid ID. Selamat siang. Kakak dengan atas panggung menyerahkan indah. Kepada para penerima ijazah secara simbolis, Anda menuju ke tempat yang telah ditentukan. Penyerahan pertama diberikan kepada Ananda Pulung Mustika Abimanyu sebagai lulusan terinspiratif dan nara kreatif. Nah di depan gitu dong. Kebiasaan deh. Iya nih. Ananda Muhammad Hafiz Baihaqi.
Dilanjutkan dengan foto bersama. Baik, bersiap-siap menghadap kamera. 1, 2, 3. Boleh saya ketepatan tangannya bersama-sama sebagai tanda semangat. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Mohon dengan kepada Bapak Wali Kota, Ibu Ketua DPPKK dan Pak Amkin Ketua Yayasan tetap di tempat. Kepada para pada saat waktu di paket B kemarin kan kebetulan memang sedang COVID, jadi kemarin pada saat ini kita belajar online secara online. Alhamdulillah pada saat di paket C ini udah tatap muka dan setiap sistem pembelajaran itu setiap hari Sabtu seminggu sekali, dan ada banyak program-program ekstrakurikuler dari pihak Menara Sehat dan itu semua sih bermanfaat. Berarti yang ngatur waktu kamu ngurus mama, mungkin kerja juga dan sekolah itu seperti apa sih? Itu sebenarnya kalau untuk ngatur waktu sambil ngerokok itu nggak terlalu susah karena memang kan kebetulan sekolahnya juga seminggu sekali kan hari Sabtu. Jadi ya tinggal ngebagi aja pada saat hari Sabtu ya di sekolah, dan sekolahnya pun nggak nyampe seharian full, jadi hanya setengah hari. Ada tantangannya nggak sih? sesi foto bersama. Tantangan sih, jadi ada waktu itu program siap kerja, jadi untuk mendapatkan pengalaman dari situ mungkin tantangannya untuk mendapatkan pengalaman kayak pembelajaran tentang wirausaha dan lain-lain. Kalau untuk pembelajaran biasa sih ya alhamdulillah lancar-lancar aja seperti sekolah pada umumnya. Aku sih bilang hanya ke sekolah sih, nggak ngomong wisuda, mungkin nanti pulang baru. Masih saat ini kan masih melanjutkan jenjang paket C yang kemungkinan kelulusan nanti di 2025, karena kan pembelajarannya kan mengikuti sekolah formal 3 tahun kurang lebih ya. Di 2025 setelahnya mungkin nanti kalau ada kesempatan mau lanjut ke kuliah, tapi belum mikir untuk jurusan apa karena memang masih lama dan pengennya sih buka usaha. Kalau memang beliau punya potensi untuk maju, kita kan dukung pastilah. Nggak mungkin lah semua orang kita dukung tapi nggak punya potensi untuk maju. Artinya nggak bisa punya apa untuk berusaha gitu kan. Kalau memang nilainya bagus, kriterianya oke, ya saya kira kita akan jalan. Pendidikan wajib ada banyak kan gitu. Menurut saya sendiri lah, tadi saya punya basis Basnas, saya bisa bantu dengan CSR. Saya juga punya guru-guru PAUD yang disekolahkan mungkin ada 100, 200 beasiswa S1. Karena mereka dengan syarat terlulus atau mengabdi kepada PAUD-PAUD kita yang ada di Jakarta Timur. Dan jelas saya akan buka, nggak menutup pintu siapapun di Jakarta Timur kita akan bantu. Ya, Anda lihat kebakaran bukan saya bangun. Nah, ini pendidikan panjang ceritanya untuk masa depan mereka gitu kan. Bagaimana kita mengurangi kejahatan sosial dengan pendidikan tadi. Biasanya kalau mereka kurang pendidikan pasti kalau pikir itu udah pendek aja kan. Gimana kita berjuang biar cepat dan segala macam. Tapi kalau ada pendidikan, punya keahlian, punya skill, kemampuan, pikir udah beda lagi. Diharapkan seperti itu, bagaimana di timur mengurangi kepengangguran dengan beri kesempatan kerja, termasuk tadi saya sampaikan berikan pendidikan KPK, BC. Setelah itu kita upayakan lagi perusahaan-perusahaan di timur bisa menerima mereka sesuai dengan bidang ilmunya. Riko berarti ini hadiah untuk mama juga ya? Ya, kurang lebih seperti itu. Surprise mau dia pulang kasih tau mamanya. Iya. Berarti ini surprise gitu, nilai dan lulus. Kamu pengen buka usaha apa sih, Riko? Sebenarnya sih itu juga belum kepikiran sama aku, cuman kan dari beberapa waktu terakhir semenjak OKR kan ada beberapa modal yang kumpulkan yang mungkin nanti ke depannya mau usaha yang usahanya belum kepikirkan di sana. Di rumah sih alhamdulillah kondisinya udah seperti kondisi orang mama pada umumnya.
kondisinya udah lebih stabil secara mental, ya fisiknya juga alhamdulillah juga udah lebih stabil dan dibanding di rumah sakit ya. Mungkin dengan tekanan obat jadi fisiknya agak, tapi alhamdulillah tidaknya perkembangannya jauh lebih pesat dibanding sebelum dibawa ke rumah sakit. Pas mama pulang kemarin ya berarti? Mama pulang itu di akhir Januari pada saat tanggal berapa lupa, tanggal 28 Desember berarti. Masih ada perawatan khusus di sama mama obat-obatan? Obat itu terus menerus berjangka, jadi 6 vitamin yang harus diberikan terus menerus ke mama itu yang ada kontrol, jadwal kontrolnya setiap sebulan sekali. Pertama kali reaksi mama melihat rumah sudah rapi mungkin, terus itu juga mungkin bisa melihat mama lagi ya masih Reaksi mama pada saat pulang sih seperti biasa, ada respon negatif, alhamdulillah positif, lebih cepat beradaptasi sih mama dulu dengan kondisi yang baru, karena memang kan sebenarnya rumah nggak ada perubahan secara banyak ya, hanya agak peremajaan aja gitu. Jadi memang rumah itu nggak ada perubahan, jadi mama bisa menerima dengan cepat. Kalau pihak dari keluarga ayah sendiri gimana? Seperti udah hubungi kamu lagi atau Sampai saat ini sih masih berhubungan baik-baik. kamu gak sih? Itu mungkin nanti ada rencana silaturahmi, cuman mungkin nanti belum dijadwalin. Mau lanjut ke Engga sebagai direktur dari Nara Sinergi, kira-kira dari bank sampah ini bagaimana potensinya bisa memberikan beasiswa bagi anak-anak sekolah, salah satunya kan tingkat Sudah ya. Makasih Pak. sebagai direktur dari Nara Sinergi. Mungkin saya juga akan CSR-nya, kita dari anggaran Basnas, kita di tangan masyarakat bagaimana kita bisa mengintegrasikan kegiatan ini. Fasilitas tempat seperti hari ini kan kantor wali kota di Blok C, dia bingung dari Nara. Gimana kalau gampang pakai aja kantor kita, kantor pemerintah, kantor saya pribadi, dia akan digunakan untuk pembinaan masyarakat. Hari ini kebetulan mereka melakukan wisuda dan milad 1 dekade resmian sekaligus ya. Kemitraan Semangkara ini kan mereka mainnya di level kecamatan, terutama Kecamatan Jati. Saya harapkan setelah peresmian ini 9 kecamatan segera merapat ya. Dari Nara Kreatif juga segera biasanya mengurus memitra dengan 10 kecamatan. Kita cari kantong-kantong masyarakat yang butuh pendidikan paket A, B, dan C. Ya, kita punya RPTRA, kita punya balai warga. Banyaklah tempat-tempat yang kita bisa gunakan. Tidak ada alasan tidak ada fasilitas, saya kira nggak ada alasan. Bapak ini bagaimana dukungannya terhadap Tiko yang kira sekarang bisa Tiko saya kira selama ini bukan nggak didukung ya, didukung kok ya. Ya, jaringan sosial dapat kan selama ini dapat, bukan nggak didukung. Memang ada internal keluarga yang kita nggak bisa masuk ke dalamnya, nggak boleh. Makanya saya buktikan Tiko dari kita undang nih, Tiko bukan berarti nggak diperhatikan kita. Ada rasa bangga nggak sih dari katanya Tiko bisa? Sangat bangga saya. Dan rumahnya udah kita rapikan kan, udah bersihkan kemarin kan kita rapikan, udah bersihkan. Masukkan saya turunkan sana, bersihkan semuanya, pemadam, kesehatan segala macam udah bersih. Mamanya udah pulang kan, tinggal di rumah, nggak ada masalah. Cuman ke internal keluarga kita kan nggak bisa masuk ke sana. Tiko sendiri seperti apa? Akhirnya sekarang bisa melangsungkan wisuda hari ini. Alhamdulillah itu semua juga berkat bantuan dari semua instansi yang mungkin nggak bisa aku sebutin satu persatu ya, terutama Pak Wali Kota sendiri, Wali Kota semua. Tentunya dengan ucapan terima kasih dan puji syukur ini semua terjadi dengan lancar, dan memang setelah sekian lama saya mengikuti sekolah PKBM Nara Kreatif. Alhamdulillah sekarang akhirnya aku sudah mendapatkan ijazah wisuda dan dibantu dari Nara dan dibantu oleh Pak Wali Kota. Jenjang hari raya apa sih? Jenjang hari raya? Jenjang ini sih kan aku udah menerima paket sekolah paket B ya, ijazah paket B ya. Sampai sekarang sih masih melanjutkan sekolah di PKBM Nara Kreatif. Sekarang masih menjalankan program paket C yang nantinya mungkin kedepannya akan lanjut ke jenjang berikutnya kayak kuliah. Nilainya terbentuk kamu sendiri gimana Tiko hari ini? Ya untuk nilai alhamdulillah bagus. Kepada Pak Andri. Tiko buka aja. Buka aja nilainya kamu. Ayo coba lihat nilai Tiko. Biar media lihat nilai Tiko seperti apa ini. Ayo Tiko pegang. Oh, nilainya Tiko foto dong ke sini. Jadi bahasa-bahasa di medsos yang dipinter
perhatikan itu nggak benar. Sebenarnya sih kita nggak pernah memperhatikan. Kita juga pernah sering perhatikan. Hanya urusan keluarga, jadi kita nggak pernah melakukan. Mamanya pun dirawat di rumah sakit, sekarang udah pulang ya. Mama Iya, sehat ya. udah, alhamdulillah. Kalau misalkan dari Pak Andri sendiri sebagai mantan Menteri Pembangunan melihat pemerataan pendidikan yang dilakukan oleh Jakarta Timur dan arah kreatif seperti apa? Pertama yang harus kita apresiasi adalah gerakan para pejuang di Nara Institut ini. Karena hal yang yang jarang menjadi perhatian orang itu beliau-beliau mengambil inisiatif di situ. Tentunya dengan begitu yang lain tentu akan segera menyambut. Yang tadinya mungkin tidak tahu dengan kegiatan ini, jadi kita sambut. Dan kalau bicara efeknya ini jelas sangat baik. Bayangkan udah ratusan yang tamat dari ribuan, sudah ribuan ya, 4 ribuan ya, 4 ribuan. Itu jumlah yang signifikan namanya ya. Dan memang kalau untuk pendidikan, apalagi untuk kalangan bawah dan kalangan yang kesadaran pendidikannya setengah-setengah, itu harus bersama-sama. Jadi saya ya sekaligus juga sebagai dari pihak Bank Mandiri ini sangat mendukung dari dalam juga untuk berpartisipasi dengan kegiatan ini, dan juga dari BUMN lain. Ini harus kita dukung bersama-sama. Dan dengan Pak Wali Kota sesuai dengan kewajiban beliau, dengan jajaran beliau, tetapi ini tidak bisa hanya oleh satu pihak saja. Ya, ini harus kerjasama, kolaborasi berbagai pihak. Jadi itu tanpa memikirkan kepada yang lain, ini gerakan seperti yang dilakukan oleh Nara Institut ini harus kita apresiasi sebegitu-tingginya. Ya. Kalau dari Mas Desa sendiri setelah pembangunan dari Nara Kreatif melihat kegiatan hari ini ke depannya rencananya seperti apa? Yang pertama diucapkan rasa syukur yang mendalam, alhamdulillah Dinas Pendidikan ini bentuk wali kota dengan tema kita sendiri pemerataan pendidikan mudah-mudahan dengan dukungan dari Pak Wali Kota ini lebih banyak lagi kegiatan Nara bisa memberikan manfaat, karena memang kita percaya tadi sudah disampaikan Pak Wali dan juga Pak Andrinov sebagai mantan Menteri Bapenas bahwa kegiatan kita ini harus dijalankan secara bergotong royong. Tidak lain adalah ya kita membutuhkan banyak pihak, jadi tidak bisa juga kita sebagai masyarakat menunggu dari program pemerintah, tapi apa yang bisa kita lakukan secara bersama-sama, apa yang mungkin kita bisa lakukan dari hal kecil, itu bentuk kita bagaimana membantu masyarakat ataupun lingkungan sekitar. Mungkin itu dari saya harapan di saat ini, mudah-mudahan dengan kegiatan yang didukung oleh Wali Kota Jakarta Timur ini bisa membuka kesempatan lebih banyak pihak lagi bisa memberikan bapak mendapatkan manfaat. Gitu dari saya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Dia daster dari Bu RT ya Mama. Iya, sempat dapat hadiah. Ada banyak pemberian dari orang-orang sih. Alhamdulillah itu dipakai juga semua. Tapi Mama tahu nggak sih sampai akhirnya keluarga kamu viral sampai sekarang, Mama udah tahu apa belum? Mama sepertinya nggak tahu. Jadi Mama hanya ngejalanin hidup tenang aja. Jadi biarin aja aku yang tahu. Mama yang penting di rumah aja gitu. Udah ada komunikasi dengan pihak ayah, mungkin kapan akan ketemu gitu kok? Belum ada jadwal, mungkin nanti dijadwalin dulu. Apa sih yang dibilang dari keluarga ayah sampai sekarang? Mama kan udah membaik kondisinya. Ya itu sih komunikasi seperti biasa sih. Beranya kabar segala macam, dan kita komunikasi cara baik-baik yang nanti mungkin memang dijadwalin silaturahmi, cuman ya itu tadi belum ketemu jadwal. Berikutnya kita akan ada pesan dan motivasi. Kemarin Mama udah sempet ketemu sama orang banyak waktu ke puncak ya, itu bisa diceritain nggak Tiko gimana? Itu sebenarnya nggak langsung banyak, jadi satu persatu karena takutnya kan sekaligus banyak itu kan kaget ya. Jadi kemarin perkenalan satu persatu sampai akhirnya Mama menerima dengan masing-masing orang yang ada pada saat liburan, jadi ya udah berjalan dengan lancar semua. Respon Mama pun positif, tidak ada penolakan, dan akhirnya sampai pulang pun Mama nggak ada masalah. Liburan di puncak berapa hari Tiko? Iya. Berapa hari di sana? Sehari semalam sih. Mama happy saat liburan atau seperti apa? Apa sih yang dibilang Mama saat liburan ke Tiko? Iya, Mama cuma bilang, kan sempat ditanya oleh Mbak Arini bagaimana perasaannya liburan sama teman-teman. Mama pun ngejawab senang gitu. Jadi ya. Artinya untuk saat ini Mama udah bisa sosialisasi bersama masyarakat. Sosialisasi hanya untuk di lingkungan rumah siapapun yang bertamu. Kalau untuk keluar belum.
hal apa sih yang benar-benar berubah dari mama, habit-habit mama yang sampai sekarang mungkin Tiko takjub gitu dengan perubahan mama? Ya, mama cepat beradaptasi dengan kondisi rumah yang baru, seperti adanya listrik dan air, cepat beradaptasinya dan emosinya juga lebih stabil, nggak gampang marah. Yang biasanya kan kalau ada bertamu ke rumah orang luar, tetangga atau siapapun itu mama pasti menolak, tapi ini enggak, mama menerima dan mau berbincang segala macam. Kemarin juga mama ngelihat Tiko pertama kali seperti apa sih? Mungkin sedih kah atau senang? Enggak sih, mama seperti nggak ada pas, maksudnya kayak biasa aja gitu, nggak ada emosional yang lebih kayak mungkin terharu atau enggak, jadi kayak biasa aja. Oke deh, harapannya mungkin Tiko? Harapannya ke depan ya semoga dengan kondisi yang sekarang mungkin mama bisa kembali dengan keadaan kesehatan yang lebih pulih dari sebelumnya gitu dan berangsur membaik, serta mungkin kedepannya berharap kesehatan, selain kesehatan karir dan segala macam berjalan dengan lancar, karena mungkin umur nggak ada yang tahu, mungkin di saat masih ada mama mungkin gitu. Selamat. Berdua sama Tiko. Kakaannya dengan atas panggung menyerahkan indah. Kepada para penerima ijazah secara simbolis, ada maju ke tempat yang telah ditentukan. Penyerahan pertama diberikan kepada Ananda Pulung Mustika Abimanyu sebagai lulusan inisiatif dan Nara Kreatif.
Melati. Ananda Dias Bani Pamungkas. Dilanjutkan dengan foto bersama. Baik, bersiap-siap menghadap kamera. 1, 2, 3. Boleh sekali tepatkan tangannya bersama-sama sebagai tanda semangat. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Mohon dengan kepada Bapak Wali Kota, Ibu Ketua DPD KKA dan Pak Amkin Ketua Yayasan tetap di tempat. Kepada para pada saat waktu di paket B kemarin kan kebetulan memang sedang off, jadi kemarin pada saat ini itu kita belajar online secara online. Alhamdulillah pada saat di paket C ini udah tatap muka dan setiap sistem pembelajaran itu setiap hari Sabtu seminggu sekali, dan ada banyak program-program ekstrakurikuler dari pihak Menara Merah dan itu semua sih dimanfaatkan. Berarti yang ngatur waktu kamu ngurus mama, mungkin kerja juga dan sekolah itu seperti apa sih? Itu sebenarnya kalau untuk ngatur waktu sambil ngerokok itu nggak terlalu susah karena memang kan kebetulan sekolahnya juga seminggu sekali kan di hari Sabtu. Jadi ya tinggal ngebagi aja pada saat hari Sabtu ya ambil sekolah, dan sekolahnya pun nggak nyampe seharian full, jadi hanya setengah hari. Ada tantangannya nggak sih? sesi foto bersama. Tantangan sih, jadi ada waktu itu program siap kerja, jadi untuk mendapatkan pengalaman dari situ mungkin tantangannya untuk mendapatkan pengalaman kayak pembelajaran tentang wirausaha dan lain-lain. Kalau untuk pembelajaran biasa sih ya alhamdulillah lancar-lancar aja seperti sekolah pada umumnya. Aku sih bilang hanya ke sekolah sih, nggak ngomong di juga, mungkin nanti pulang baru. Masih saat ini kan masih melanjutkan jenjang paket C yang kemungkinan kalau lulus nanti di 2025, karena kan pembelajarannya kan mengikuti sekolah formal 3 tahun kurang lebih ya. Di 2025 setelahnya mungkin nanti kalau ada kesempatan mau lanjut ke kuliah, tapi belum mikir untuk jurusan apa karena memang masih lama dan pengennya sih buka usaha. Dan untuk kalau memang beliau punya potensi untuk maju, kita kan dukung pastilah. Nggak mungkin lah semua orang kita dukung tapi nggak punya potensi untuk maju. Berarti nggak bisa punya apa untuk berusaha gitu kan. Kalau memang nilainya bagus, kriterianya oke, ya kita saya kira kita akan jalan. Pendidikan wajib kita balik kan gitu. Akan ada beasiswa khusus ya Pak? Menurut saya sendiri lah, saya punya basis Basnas, saya bisa bantu mungkin dengan CSR. Saya juga punya guru-guru PAUD yang disekolahkan mungkin ada 100-200 beasiswa S1. Karena mereka dengan syarat setelah lulus satu ngabdi kepada PAUD-PAUD kita yang ada di Jakarta Timur. Dan jelas saya akan buka, nggak menutup pintu siapapun di Jakarta Timur kita akan bantu. Ya, Anda lihat kebakaran bukan saya bangun. Ini pendidikan panjang ceritanya untuk masa depan mereka gitu kan. Bagaimana kita mengurangi
kejahatan sosial dengan pendidikan tadi. Biasanya kalau mereka kurang pendidikan pasti orang pikir itu udah pendek aja kan, gimana kita berkembang biar cepat dan segala macam kan. Tapi kalau ada pendidikan, punya keahlian, punya skill, kemampuan, pikirnya udah beda lagi. Diharapkan seperti itu, bagaimana di timur mengurangi pengangguran dengan beri kesempatan kerja, termasuk tadi saya sampaikan berikan pendidikan KPK, BC. Setelah itu kita upayakan lagi perusahaan-perusahaan di timur bisa menerima mereka sesuai dengan bidang ilmunya. Riko berarti ini hadiah untuk mama juga ya? Ya, kurang lebih seperti itu. Kalau Presiden mau dia pulang kasih tau mamanya. Iya. Berarti ini surprise gitu, nilai dan lulus. Kamu pengen buka usaha apa sih, Tiko? Sebenarnya sih itu juga belum kepikiran sama aku, cuman kan dari beberapa waktu terakhir semenjak KPR kan ada beberapa modal yang kumpulkan yang mungkin nanti ke depannya mau usaha yang usahanya belum kepikirkan sih. Posisi mama sekarang seperti apa? Kan udah pulih juga nih. Di rumah sih alhamdulillah kondisinya udah seperti kondisi orang pada umumnya, kondisinya udah lebih stabil secara mental, ya fisiknya juga alhamdulillah juga udah lebih stabil dan dibanding di rumah sakit ya, dengan mungkin dengan tekanan obat jadi fisiknya agak, tapi alhamdulillah tidaknya perkembangannya jauh lebih pesat dibanding sebelum dibawa ke rumah sakit. Pas mama pulang kemarin ya berarti? Mama pulang itu di akhir Januari pada saat tanggal berapa lupa, tanggal 28 Desember. Masih ada perawatan khusus untuk mama obat-obatan? Obat itu terus menerus berjangka, jadi 6 vitamin yang harus diberikan terus menerus ke mama itu yang ada kontrol, jadwal kontrolnya setiap sebulan sekali. Pertama kali reaksi mama melihat rumah sudah rapi mungkin, terus itu juga mungkin bisa melihat mama lagi seperti apa sih? Reaksi mama pada saat pulang sih seperti biasa, ada respon negatif, alhamdulillah positif, lebih cepat beradaptasi sih mama dulu dengan kondisi yang baru, karena memang kan sebenarnya rumah nggak ada perubahan secara banyak ya, hanya agak permajaan aja gitu. Jadi memang rumah itu nggak ada perubahan, jadi mama bisa menerima dengan cepat. Kalau pihak dari keluarga ayah sendiri gimana? Sudah menghubungi kamu lagi atau? Sampai saat ini sih masih berhubungan baik-baik. Kamu gak sih? Itu mungkin nanti ada rencana silaturahmi, cuman mungkin nanti belum dijadwalin. Mau lanjut ke Engga sebagai direktur dari Narasi Sinergi, kira-kira dari bank sampah ini bagaimana potensinya bisa memberikan beasiswa bagi anak-anak sekolah, salah satunya kan tiga Sudah ya. Makasih Pak. sebagai direktur dari Narasi. Mungkin saya juga kayak CSR-nya, punya dari anggaran Basnas, kita bagaimana kita bisa mengintegrasikan kegiatan ini. Fasilitas tempat seperti hari ini kan di kantor wali kota di Blok C, dia bingung dari Naran. Gimana kalau gampang pakai aja kantor kita, di kantor pemerintah, kantor saya lagi, tidak akan digunakan untuk pembinaan masyarakat. Hari ini kebetulan mereka melakukan wisuda dan milad 1 dekade resmian sekaligus ya. Kemitraan sementara ini kan mereka mainnya di level kecamatan, terutama Kecamatan Menjati. Saya harapkan setelah peresmian ini 9 kecamatan segera merapat ya. Dari Narasi juga segera biasanya mengurus mitra dengan 10 kecamatan. Kita cari kantong-kantong masyarakat yang butuh pendidikan paket A, B, dan C. Ya, kita punya RPTRA, kita punya balai warga. Banyaklah tempat-tempat yang kita bisa gunakan. Tidak ada alasan tidak ada fasilitas, saya kira nggak ada alasan. Bapak ini bagaimana dukungannya terhadap Tiko yang kira sekarang bisa Tiko saya kira selama ini bukan nggak didukung ya, didukung kok ya. Ya, jaringan sosial dapatkah selama ini dapat, bukan nggak didukung. Memang ada internal keluarga yang kita nggak bisa masuk ke dalamnya, nggak boleh. Makanya saya buktikan Biko dari kita undang nih, Biko bukan berarti nggak diperhatikan kita. Ada rasa bangga nggak sih di kota ini Tiko bisa? Sangat bangga saya. Dan rumahnya udah kita rapikan kan, bersihkan kemarin kan rumahnya kita rapikan, udah bersihkan. Masukkan saya turunkan sana, bersihkan semuanya, pemadam, kesehatan segala macam udah bersih. Mamanya udah pulang kan, tinggal di rumah, nggak ada masalah. Cuman ke internal keluarga kita kan nggak bisa masuk ke sana. Tiko sendiri seperti apa? Akhirnya sekarang bisa melangsungkan wisuda hari ini. Alhamdulillah itu semua juga berkat bantuan dari semua instansi yang mungkin nggak bisa aku sebutin satu persatu ya, terutama
Pak Wali Kota sendiri, Wali Kota semua. Tentunya dengan ucapan terima kasih dan puji syukur ini semua terjadi dengan lancar, dan memang setelah sekian lama saya mengikuti sekolah di PKBM Nara Kreatif. Alhamdulillah sekarang akhirnya aku sudah mendapatkan ijazah wisuda dan dibantu dari Nara dan dibantu oleh Pak Wali Kota. Jenjang hari raya apa sih? Jenjang hari raya? Jenjang ini sih kan aku udah menerima paket sekolah paket B ya, ijazah paket B ya. Sampai sekarang sih masih melanjutkan sekolah di PKBM Nara Kreatif. Sekarang masih menjalankan program paket C yang nantinya mungkin kedepannya akan lanjut ke jenjang berikutnya kayak kuliah. Nilainya dari kamu sendiri gimana Tiko hari ini? Ya untuk nilai alhamdulillah bagus. Bapak ada Pak Andri. Tiko buka aja. Buka aja nilainya kamu. Ayo coba lihat nilai Tiko. Biar media lihat nilai Tiko seperti apa ini. Ayo Tiko pegang. Nilainya Tiko foto dong ke sini. Jadi bahasa-bahasa di medsos yang dipintirkan itu nggak benar. Sebenarnya kita nggak pernah memperhatikan, kita juga pernah diperhatikan. Hanya urusan keluarga, jadi kita nggak pernah melakukan. Mamanya pun dirawat di rumah sakit, sekarang udah pulang ya, mama Iya, sehat ya. udah, alhamdulillah. Kalau misalkan dari Pak Andri sendiri sebagai mantan dari Pembatnas melihat pemerataan pendidikan yang dilakukan oleh Jakarta Timur dan Nara Kreatif seperti apa? Pertama yang harus kita apresiasi adalah gerakan para pejuang di Nara Institut ini. Kamu udah bisa Hal yang yang jarang menjadi perhatian orang itu beliau-beliau mengambil inisiatif di situ. Tentunya dengan begitu yang lain tentu akan segera menyambut yang tadinya mungkin tidak tahu dengan kegiatan ini, jadi kita sambut. Dan kalau bicara efeknya ini jelas sangat baik. Bayangkan udah ratusan yang tamat dari ribuan, sudah ribuan ya, 4.000-an ya, 4.000-an. Itu jumlah yang signifikan namanya ya. Dan memang kalau untuk pendidikan, apalagi untuk kalangan bawah dan kalangan yang kesadaran pendidikannya setengah-setengah, itu harus bersama-sama. Jadi saya ya sekaligus juga sebagai dari pihak Bank Mandiri ini sangat mendukung dari dalam juga untuk berpartisipasi dengan dalam kegiatan ini, dan juga dari BUMD yang lain. Ini harus kita dukung bersama-sama ya, dengan Pak Wali Kota sesuai dengan kewajiban beliau, dengan jajaran beliau, tetapi ini tidak bisa hanya oleh satu pihak saja. Ya, ini harus kerjasama, kolaborasi berbagai pihak. Itu tanpa menyecilkan kepada yang lain. Ini gerakan seperti yang dilakukan oleh Nara Institut ini harus kita apresiasi setinggi-tingginya. Ya. Kalau dari Mas Nesa sendiri setelah pulang dari Nara Kreatif melihat kegiatan hari ini ke depannya rencananya seperti apa? Yang pertama diucapkan rasa syukur yang mendalam, alhamdulillah Dinas Pendidikan ini bentuk wali kota dengan tema kita sendiri pemerataan kita, mudah-mudahan dengan dukungan dari Pak Wali Kota ini lebih banyak lagi kegiatan Nara bisa memberikan manfaat, karena memang kita percaya tadi sudah disampaikan Pak Wali dan juga Pak Andrinov selaku mantan Menteri Bappenas bahwa kegiatan kita ini harus dijalankan secara bergotong royong. Tidak lain adalah ya kita membutuhkan banyak pihak, jadi tidak bisa juga kita sebagai masyarakat menunggu dari program pemerintah. Tapi apa yang bisa kita lakukan secara bersama-sama, apa yang mungkin kita bisa lakukan dari hal kecil, itu bentuk kita bagaimana membantu masyarakat ataupun lingkungan sekitar. Mungkin itu dari saya harapan di saat ini, mudah-mudahan dengan kegiatan yang didukung oleh Wali Kota Jakarta Timur ini bisa membuka kesempatan lebih banyak pihak lagi bisa memberikan Bapak mendapatkan manfaat. Gitu dari saya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Dia daster dari Bu RT ya Mama. Iya, sempat dapat hadiah. Ada banyak pemberian dari orang-orang sih. Alhamdulillah itu dipakai juga semua. Tapi Mama tahu nggak sih sampai akhirnya keluarga kamu viral sampai sekarang, Mama udah tahu apa belum? Mama sepertinya nggak tahu. Jadi Mama hanya ngejalan hidup tenang aja. Jadi biarin aja aku yang tahu. Mama penting di rumah aja gitu. Udah ada komunikasi dengan pihak ayah, mungkin kapan akan ketemu gitu kok? Belum ada jadwal, mungkin nanti dijadwalin itu. Apa sih yang dibilang dari keluarga ayah sampai sekarang Mama kan udah membaik kondisinya? Ya itu sih komunikasi seperti biasa sih. Beranya kabar segala macam, dan kita komunikasi cara baik-baik yang nanti mungkin memang dijadwalin silaturahmi, cuman ya itu tadi belum ketemu jadwal. Berikutnya kita akan ada pesan dan motivasi kepada Kemarin Mama udah sempet
ketemu sama orang banyak waktu ke puncak ya, itu bisa diceritain nggak Tiko gimana? Itu sebenarnya nggak langsung banyak, jadi satu persatu karena takutnya kan sekaligus banyak itu kan kaget ya. Jadi kemarin perkenalan satu persatu sampai akhirnya Mama menerima dengan masing-masing orang yang ada pada saat liburan. Jadi ya udah berjalan dengan lancar semua, respon Mama pun positif, tidak ada penolakan, dan akhirnya sampai pulang pun Mama nggak ada masalah. Liburan di puncak berapa hari Tiko? Iya, Berapa hari di sana? sehari semalam sih. Mama happy saat liburan atau seperti apa? Apa sih yang dibilang Mama saat liburan ke Tiko? Ya Mama cuma bilang, kan sempat ditanya oleh Mbak Rini bagaimana perasaannya liburan sama teman-teman. Mama pun ngejawab senang gitu. Jadi ya Artinya untuk saat ini Mama udah bisa sosialisasi bersama masyarakat. sosialisasi hanya untuk di lingkungan rumah siapapun yang bertamu. Kalau untuk keluar belum. Hal apa sih yang benar-benar berubah dari Mama, habit-habit Mama yang sampai sekarang mungkin Tiko takjub gitu dengan perubahan Mama? Ya, Mama cepat beradaptasi dengan kondisi rumah yang baru, seperti adanya listrik dan air, cepat beradaptasinya, dan emosinya juga lebih stabil, nggak gampang marah. Yang biasanya kan kalau ada bertamu ke rumah, orang luar, tetangga atau siapapun itu Mama pasti menolak. Tapi ini enggak, Mama menerima dan mau berbincang segala macam. Kemarin juga Mama ngelihat Tiko pertama kali seperti apa sih? Mungkin sedih kah atau senang? Enggak sih, Mama seperti nggak ada perasaan, maksudnya kayak biasa aja gitu, nggak ada emosional yang lebih kayak mungkin kemarau atau enggak, jadi kayak biasa aja. Oke deh, harapannya mungkin Tiko? Harapannya ke depan ya semoga dengan kondisi yang sekarang mungkin Mama bisa kembali dengan keadaan kesehatan yang lebih pulih dari sebelumnya gitu, dan berangsur membaik, serta mungkin kedepannya berharap kesehatan, selain kesehatan karir dan segala macam pun berjalan dengan lancar, karena mungkin umur nggak ada yang tahu, mungkin di saat masih ada Mama mungkin gitu. Selamat. Berdua sama Tiko. Cik, lu ngomongnya nanya dulu nih, Cik. Mau, bentar dong.
makanya Apa? aneh gimana siapa aja standar. Tiko sedikit dong gimana wisuda hari ini? Mana ya? Seneng nggak atau gimana Tiko mau wisuda? Mama tahu nggak sih Tiko hari ini kamu wisuda atau gimana, ada cerita? Oh. Sama siapa aja gini Tiko? Sama kayak Berdua doang? ini sama Oh. Berarti didampingi Pak RT ya hari ini? Gimana Tiko perasaannya hari ini akhirnya wisuda juga? Ini deg-degan gak sih Tiko gitu kan sudah dadakan sih yang enggak juga sih. Cuman ya senang aja. Ini wisuda untuk startup ya Tiko? SMP kah? SMA? SMP. Tadi sebelum kesini mungkin pamit sama mama nggak sih? Apa sih yang diucapin sama mama? Ya cuman bilang pergi ke sekolah sih. Tapi mama tahu nggak kalau hari ini Tiko wisuda akhirnya? Enggak belum cerita. Ya, ntar pulang bakal ngasih tahu nggak kalau kamu ntar pulang bakal ngasih tahu nggak kalau kamu Cerita. udah lulus SMP gitu. Pasti cerita. Setelah ini lanjut berarti SMA. Sekarang juga masih lanjut. Oh masih lanjut. Jadi hari ini wisuda untuk SMP dulu ya Tiko? Iya. SMA kelas berapa sih berarti Tiko? Tarafnya Baru SMA baru kelas 10. Oke, semangat. Semangat Tiko, makasih. Selamat ya. Sukses. Ya, selamat siang untuk Sobat Grid semua. Grid Adi melaporkan dari kediaman rumah Tiko yang sempat viral. Kini tampilannya sudah jauh berbeda dari pertama kali kisah Tiko ini viral. Kalau tadinya rumah Tiko terbengkalai, kini sudah rapi. Kemudian sudah dicat ulang, baik pagar maupun temboknya. Di bagian dalam juga sudah direnovasi dan diisi furniture. Dan kabar terbaru juga, Bu Eni kini sudah kembali ke rumah dan tinggal bersama Tiko. Jadi di dalam rumah ini para YouTuber sudah tidak tinggal di sini. Yang tinggal di sini hanya ada Bu Eni dan Tiko. Jadi kondisi rumah saat ini memang sengaja disterilkan. Dari para YouTuber atau media yang ingin meliput tidak diperkenankan untuk masuk atau mengambil gambar dari dekat agar tidak mengganggu kondisi Ibu Eni. Lah di lingkungan biar dia terbiasa dengan hal seperti itu. Sudah ada pihak keluarga yang bersama Ya, mungkin saya sudah kebetulan kakaknya Tiko ya, anak dari almarhum Santo, sudah calling saya, sudah bicara sama saya, dan insya Allah nanti dia akan berkunjung di sini. Tiko sendiri gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah Tiko lagi di sekolah, persiapan buat besok kan wisuda. Dia kan sudah lulus SMP, besok wisudanya. Berarti dia melanjutkan lagi sekolah? Iya, SMA. Malah sudah ada tawaran tuh dari London School ya. London School? Cuman kan kita belum lulus SMA. Itu udah ada tawarannya. Pak, boleh coba ngasih Pak untuk punya kepercayaan gitu? Iya, nanti ada saatnya. Soalnya Tiko ini ada.
kecuali kalau ada Tikonya ya. Pak, gimana dengan pacar baru Tiko? Sudah dibawa ke sini belum sih? Hah? Pacar barunya Tiko? Pacar barunya Tiko, saya belum bisa ngasih update ya, soalnya masih dalam tahap penjajakan sih. Oh, gitu. Tapi Iya. sudah kemarin pas Balik datang sini. sudah dikenali juga sama Waktu di rumah sakit kan dia pacarnya yang berarti secara fisiknya juga sudah sehat dan mereka sehat. Ibu sendiri kami seperti apa Pak? Pada pasangan baik. Baik. Kebetulan kemarin Mbak Rumi ya, selaku manajernya menemani selama ini, selama perjalanan kemanapun ya. Alhamdulillah responnya baik. Nggak ada apa ya, pokoknya udah jauh. Oh, gitu. Ya. Berarti sudah saling mengenal ya. Nanti lihat di Instagram saya, di situ ada ya. Nah, bisa lihat. Oke, sip. Oke. Terima kasih Pak RT. Ini dari STTP apa tuh? Enggak, STTP ini apa? Satu untuk semua. Saya satu untuk semua. Begitulah kira-kira update terbaru dari kondisi rumah Tiko yang kini memang sudah tertutup dan steril dari baik YouTuber yang ingin membuat konten ataupun awak media. Di sini juga Tiko sedang fokus untuk melanjutkan sekolah. Besok dikabarkan Tiko akan wisuda. Kemudian juga untuk saat ini fokus utama adalah penyembuhan dari Ibu Eni. Ibu Eni sendiri meskipun sudah kembali ke rumah masih menjalani rawat jalan berdasarkan rekomendasi dari rumah sakit sebulan sekali harus kembali untuk melakukan pemeriksaan. Kalau dilihat dari pertama kali rumah ini viral, tentu sudah sangat berbeda tampilannya ya, dan tentunya sudah nyaman. Kita doakan saja semoga hasil renovasi, kemudian juga bantuan dari para YouTuber dan donatur bisa membantu Tiko dan sang ibu untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Sekian laporan dari tim Grid ID. Untuk update rumah Tiko atau status selebriti lainnya bisa terus pantauin sosial media Grid ID. Selamat siang. Karena Anda dengan kata panggung menyenangkan indah. Kepada para penerima ijazah secara simbolis agar menuju tempat yang telah ditentukan. Penyerahan pertama diberikan kepada Ananda Pulung Mustika Abimanyu sebagai lulusan terinspiratif dan nara kreatif.
Iya nih. Udah dapet gue juga. Ananda Muhammad Hafiz Baihaqi. Ibu Sumiati. Ananda Dias Bani Pamungkas. Dilanjutkan dengan foto bersama. Baik, bersiap-siap menghadap kamera. 1, 2, 3. Boleh silakan dikepalkan tangannya bersama-sama sebagai tanda semangat. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Mohon dengan kepada Bapak Wali Kota, Ibu Ketua DPD KK dan Pak Andin Ketua Yayasan tetap di tempat, kepada Marafia. Pada saat waktu di paket B kemarin kan kebetulan memang sedang COVID. Jadi kemarin pada saat ini itu kita belajar online secara online. Alhamdulillah pada saat di paket C ini udah tatap muka dan setiap sistem pembelajaran itu setiap hari Sabtu seminggu sekali. Dan ada banyak program-program ekstrakurikuler dari pihak Marafia dan itu semua sih bermanfaat. Gimana cara ngatur waktu kamu ngurus mama, mungkin kerja juga dan sekolah itu seperti apa sih? Sebenarnya kalau untuk ngatur waktu sambil ngerawat mama itu nggak terlalu susah karena memang kan kebetulan sekolahnya juga seminggu sekali kan di hari Sabtu. Jadi ya tinggal ngebagi aja pada saat hari Sabtu ya sambil sekolah dan sekolahnya pun nggak nyampe seharian itu jadi hanya setengah hari. Ada tantangannya nggak sih? Sesi foto bersama. Tantangan sih, jadi ada waktu itu program siap kerja jadi untuk mendapatkan pengalaman dari situ mungkin tantangannya untuk mendapatkan pengalaman kayak pembelajaran tentang wirausaha dan lain-lain. Kalau untuk pembelajaran biasa sih ya alhamdulillah lancar-lancarnya seperti sekolah pada umumnya. Pas kamu sudah hari ini kamu ya kamu menikmati mama. Aku sih bilang hanya ke sekolah sih nggak ngomong wisuda mungkin nanti pulang baru. Masih saat ini kan masih melanjutkan jenjang paket C yang kemungkinan kelulusan nanti di 2025 karena kan pembelajarannya kan mengikuti sekolah formal 3 tahun kurang lebih ya. Di 2025 setelahnya mungkin nanti kalau ada kesempatan mau lanjut ke kuliah tapi belum mikir untuk jurusan apa karena memang masih lama dan pengennya sih buka usaha. Kalau memang beliau punya potensi untuk maju, kita kan dukung pastilah. Nggak mungkin lah semua orang kita dukung, tapi nggak punya potensi untuk maju. Berarti nggak bisa punya apa untuk berusaha gitu kan. Kalau memang nilainya bagus,
kriterianya oke, ya saya kira kita akan bantu. Pendidikan wajib ada banyak kan gitu. Artinya akan ada beasiswa khusus ya Pak buat Menurut saya sendiri lah, tadi saya punya basis Basnas, saya bisa bantu mungkin dengan CSR. Saya juga punya guru-guru PAUD yang disekolahkan mungkin ada 100-200 beasiswa S1. Karena mereka dengan syarat setelah lulus harus mengabdi kepada PAUD-PAUD kita yang ada di Jakarta Timur. Dan jelas saya akan membuka, akan menutup pintu siapapun di Jakarta Timur, kita akan bantu. Ya, kan Anda lihat kebakaran bukan saya bangun. Nah, ini pendidikan harus panjang ceritanya untuk masa depan mereka gitu kan. Bagaimana kita mengurangi kejahatan sosial dengan pendidikan tadi. Biasanya kalau mereka kurang pendidikan pasti orang pikir itu udah pendek aja kan. Gimana kita berkembang biar cepat dan segala macam kan. Tapi kalau ada pendidikan, punya keahlian, punya skill, kemampuan, pikirnya udah beda lagi. Diharapkan seperti itu. Bagaimana di timur mengurangi pengangguran dengan beri kesempatan kerja termasuk tadi saya sampaikan berikan pendidikan KPA, BC. Setelah itu kita upayakan lagi perusahaan-perusahaan di timur bisa menerima mereka sesuai dengan bidang ilmunya. Riko berarti ini hadiah untuk Mama juga ya? Ya, kurang lebih seperti itu. Presiden mau dia pulang kasih tahu mamanya bahwa dia sudah senang gitu. Berarti ini surprise gitu, nilai dan lulus. Kamu pengen buka usaha apa sih Riko? Sebenarnya sih itu juga belum kepikiran sama aku, cuman kan dari beberapa waktu terakhir semenjak aku fire kan ada beberapa modal yang kumpulkan yang mungkin nanti ke depannya mau usaha yang usahanya belum kepikirkan di sana. Update kondisi Mama sekarang seperti apa? Itu kan juga udah pulih juga. Di rumah sih alhamdulillah kondisinya udah seperti kondisi orang mama pada umumnya, kondisinya udah lebih stabil secara mental, ya fisiknya juga alhamdulillah juga udah lebih stabil dan dibanding di rumah sakit ya mungkin dengan tekanan obat jadi fisiknya agak, tapi alhamdulillah tidaknya perkembangannya jauh lebih pesat dibanding sebelum dibawa ke rumah sakit. Pas Mama pulang kemarin ya berarti? Mama pulang itu di akhir Januari pada saat tanggal berapa lupa, tanggal 28 Desember berarti. Masih ada perawatan khusus untuk Mama obat-obatan? Obat itu terus menerus berjangka, jadi 6 vitamin yang harus diberikan terus menerus ke Mama itu yang ada kontrol, jadwal kontrolnya setiap sebulan sekali. Pertama kali reaksi Mama melihat rumah sudah rapi mungkin terus itu juga mungkin bisa melihat Mama lagi seperti apa sih? Reaksi Mama pada saat pulang sih seperti biasa, ada respon negatif, alhamdulillah positif, lebih cepat beradaptasi sih Mama dulu dengan kondisi yang baru karena memang kan sebenarnya rumah nggak ada perubahan secara banyak ya, hanya agak permajaan aja gitu. Jadi memang rumah itu nggak ada perubahan, jadi Mama bisa menerima dengan cepat. Kalau pihak dari keluarga ayah sendiri gimana? Sudah menghubungi kamu lagi? Sampai saat ini sih masih berhubungan baik-baik. Kamu gak sih? Itu mungkin nanti ada rencana silaturahmi, cuman mungkin nanti belum dijadwalin. Mau lanjut ke Engel sebagai direktur dari Nara Sinergi, kira-kira dari bank sampah ini bagaimana potensinya bisa memberikan beasiswa bagi anak-anak sekolah, salah satunya kan Sudah beres sudah ya? Makasih Pak. Sebagai direktur dari Nara Sinergi. Mungkin saya juga nanya CSR-nya, kita dari anggaran dari Basnas, kita bagaimana kita bisa mengintegrasikan kegiatan ini. Fasilitas tempat seperti hari ini kan di kantor wali kota di Blok C, dia bingung dari Nara. Gimana kalau digampang pakai aja kantor kita, kantor pemerintah, kantor saya lagi gitu. Dia akan digunakan untuk pembinaan masyarakat. Hari ini kebetulan mereka melakukan wisuda dan milad 1 dekade resmian sekaligus ya. Kemitraan sementara ini kan mereka mainnya di level kecamatan, terutama Kecamatan Jati. Saya harapkan setelah peresmian ini 9 kecamatan segera merapat ya. Jadi Nara Kreatif juga segera biasanya mengurus bermitra dengan 10 kecamatan. Kita cari kantong-kantong masyarakat yang butuh pendidikan paket A, B, dan C. Ya, kita punya RPTRA, kita punya balai warga. Banyaklah tempat-tempat yang kita bisa gunakan. Tidak ada alasan tidak ada fasilitas, saya kira nggak ada alasan. Bapak ini bagaimana dukungannya terhadap Tiko yang kira sekarang bisa Tiko saya kira selama ini bukan nggak didukung ya, didukung kok ya. Ya, jaringan sosial dapat kan selama ini dapat, bukan nggak didukung. Memang ada internal keluarga yang kita nggak bisa masuk ke dalamnya, nggak boleh.
Makanya saya buktikan Piko dari kita undang nih, Piko bukan berarti nggak diperhatikan kita. Ada rasa bangga nggak sih wali kota akhirnya itu bisa Sangat bangga saya. Dan rumahnya udah kita rapikan kan, udah bersihkan kemarin kan rumahnya kita rapikan, udah bersihkan. Pasukan saya turunkan sana, bersihkan semuanya, pemadam, kesehatan segala macam udah bersih. Mamanya udah pulang kan, di rumah nggak ada masalah. Cuman ke internal keluarga kita kan nggak bisa masuk ke sana. Wali kota sendiri seperti apa? Akhirnya sekarang bisa melangsungkan wisuda hari ini. Ya, alhamdulillah itu semua juga berkat bantuan dari semua instansi yang mungkin nggak bisa aku sebutin satu persatu ya, terutama Pak Wali Kota sendiri, Bu Wali Kota semua. Tentunya dengan ucapan terima kasih dan puji syukur ini semua terjadi dengan lancar, dan memang setelah sekian lama saya mengikuti sekolah PKBM Nara Kreatif. Alhamdulillah sekarang akhirnya aku sudah mendapatkan ijazah wisuda dan dibantu dari Nara dan dibantu oleh Pak Wali Kota. Jenjang di raya apa sih? Jenjang di raya? Jenjang ini sih kan aku udah menerima paket sekolah paket B ya, ijazah paket B ya. Sampai sekarang sih masih melanjutkan sekolah di PKBM Nara Kreatif. Sekarang masih menjalankan program paket C yang nantinya mungkin ke depannya akan lanjut ke jenjang berikutnya kayak kuliah. Nilainya terbaik kamu sendiri gimana Tiko hari ini? Ya untuk nilai alhamdulillah bagus. Kepada Pak Andri. Piko buka aja. Buka aja nilainya kamu. Ayo coba lihat nilai Tiko. Biar media lihat nilai Tiko seperti apa ini. Ayo Tiko pegang. Yang angkat ke titiknya. Oh, nilainya Tiko foto dong ke sini. Jadi bahasa-bahasa di medsos yang dipintirkan itu nggak benar. Sebenarnya kita nggak pernah memperhatikan, kita juga pernah diperhatikan. Hanya urusan keluarga, jadi kita nggak pernah memperhatikan. Mamanya pun dirawat di rumah sakit, sekarang udah pulang ya, mama sehat ya. Alhamdulillah. Kalau misalkan dari Pak Andri sendiri sebagai mantan Menteri Pembangunan melihat pemerataan pendidikan yang dilakukan oleh Jakarta Timur dan Nara Kreatif seperti apa? Pertama yang harus kita apresiasi adalah gerakan para pejuang di Nara Institut ini. Hal yang jarang menjadi perhatian orang itu beliau-beliau mengambil inisiatif di situ. Tentunya dengan begitu yang lain tentu akan segera menyambut. Yang tadinya mungkin tidak tahu dengan kegiatan ini jadi kita sambut. Dan kalau bicara efeknya ini jelas sangat baik. Bayangkan sudah ratusan yang sama dari ribuan, sudah ribuan ya, 4 ribuan ya, 4 ribuan. Itu jumlah yang signifikan namanya ya. Dan memang kalau untuk pendidikan, apalagi untuk kalangan bawah dan kalangan yang kesadaran pendidikannya setengah-setengah, itu harus bersama-sama. Jadi saya ya sekaligus juga sebagai dari pihak Bank Mandiri ini sangat mendukung dari dalam juga untuk berpartisipasi dengan kegiatan ini, dan juga dari BUMN lain. Ini harus kita dukung bersama-sama dengan Pak Wali Kota sesuai dengan kewajiban beliau, dengan jajaran beliau, tetapi ini tidak bisa hanya oleh satu pihak saja. Ya, ini harus kerjasama, kolaborasi berbagai pihak. Begitu tanpa memunculkan kepada yang lain, ini gerakan seperti yang dilakukan oleh Nara Institut ini harus kita apresiasi lebih tinggi. Ya. Kalau dari Mas Nesa sendiri selaku founder dari Nara Kreatif melihat kegiatan hari ini ke depannya rencananya seperti apa? Yang pertama diucapkan rasa syukur yang mendalam, alhamdulillah Dinas Apodika ini bentuk wali kota dengan tema kita sendiri pemerataan berkelanjutan, mudah-mudahan dengan dukungan dari Pak Wali Kota ini lebih banyak lagi kegiatan Nara bisa memberikan manfaat, karena memang kita percaya tadi sudah disampaikan Pak Wali dan juga Pak Andrinov sebagai mantan Menteri Bapenas bahwa kegiatan kita ini harus dijalankan secara bergotong royong. Tidak lain adalah ya kita membutuhkan banyak pihak, jadi tidak bisa juga kita sebagai masyarakat menunggu dari program pemerintah. Tapi apa yang bisa kita lakukan secara bersama-sama, apa yang mungkin kita bisa lakukan dari hal kecil, itu bentuk kita bagaimana membantu masyarakat ataupun lingkungan sekitar. Mungkin itu dari saya harapan di saat ini, mudah-mudahan dengan kegiatan yang didukung oleh Wali Kota Jakarta Timur ini bisa membuka kesempatan lebih banyak pihak lagi bisa memberikan Bapak mendapatkan manfaat. Itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Dia daster dari Bu RT ya Mama. Iya, sempat dapat hadiah. Ada banyak pemberian dari orang-orang sih. Alhamdulillah itu dipakai juga semua.
Tapi mama tahu nggak sih sampai akhirnya keluarga kamu viral sampai sekarang, mama udah tahu apa belum? Mama sepertinya nggak tahu, jadi mama hanya ngejalanin hidup tenang aja, jadi biarin aja aku yang tahu, mama yang penting di rumah aja gitu. Udah ada komunikasi dengan pihak ayah, mungkin kapan akan ketemu gitu kok? Belum ada jadwal, mungkin nanti dijadwalin dulu. Apa sih yang dibilang dari keluarga ayah sampai sekarang mama kan udah membaik kondisinya? Ya itu sih komunikasi seperti biasa sih, bertanya kabar segala macam, dan kita komunikasi cara baik-baik ya, nanti mungkin memang dijadwalin silaturahmi, cuman ya itu tadi belum ketemu jadwal. Berikutnya kita akan ada pesan dan motivasi. Kemarin mama udah sempet ketemu sama orang banyak waktu ke puncak ya, itu bisa diceritain nggak Tiko gimana? Itu sebenarnya nggak langsung banyak, jadi satu persatu, karena takutnya kan sekaligus banyak, itu kan kaget ya. Jadi kemarin perkenalan satu persatu sampai akhirnya mama menerima dengan masing-masing orang yang ada pada saat liburan, jadi ya udah berjalan dengan lancar semua. Respon mama pun positif, tidak ada penolakan, dan akhirnya sampai pulang pun mama nggak ada masalah. Liburan di puncak berapa hari Tiko? Iya. Berapa hari di sana? Sehari semalam sih. Mama happy saat liburan atau seperti apa? Apa sih yang dibilang mama saat liburan ke Tiko? Iya, mama cuma bilang, kan sempat ditanya oleh Mbak Rini bagaimana perasaannya liburan sama teman-teman. Mama pun ngejawab senang gitu. Jadi ya. Artinya untuk saat ini mama udah bisa sosialisasi bersama masyarakat. Sosialisasi hanya untuk di lingkungan rumah, siapapun yang bertamu. Kalau untuk keluar belum. Hal apa sih yang benar-benar berubah dari mama, habit-habit mama yang sampai sekarang mungkin Tiko takjub gitu dengan perubahan mama? Ya, mama cepat beradaptasi dengan kondisi rumah yang baru, seperti adanya listrik dan air, cepat beradaptasinya, dan emosinya juga lebih stabil, nggak gampang marah. Yang biasanya kan kalau ada bertamu ke rumah, orang luar, tetangga atau siapapun itu mama pasti menolak, tapi ini nggak, mama menerima dan mau berbincang segala macam. Kemarin juga mama ngelihat Tiko pertama kali seperti apa sih? Mungkin sedih kah atau senang? Enggak sih, mama seperti nggak ada perasaan, maksudnya kayak biasa aja gitu, nggak ada emosional yang lebih kayak mungkin terharu atau enggak, jadi kayak biasa aja. Oke deh, harapannya mungkin Tiko? Harapannya ke depan ya semoga dengan kondisi yang sekarang mungkin mama bisa kembali dengan keadaan kesehatan yang lebih pulih dari sebelumnya gitu, dan berangsur membaik, serta mungkin kedepannya berharap kesehatan, selain kesehatan karir dan segala macam itu berjalan dengan lancar, karena mungkin umur nggak ada yang tahu, mungkin di saat masih ada mama mungkin aku gitu. Selamat. Berdua sama Tiko.
Tiko sedikit dong gimana wisuda hari ini? Seneng nggak atau gimana Tiko mau wisuda? Mama tahu nggak sih Tiko hari ini kamu wisuda atau gimana, ada cerita? Oh. Sama siapa aja gini Tiko? Sama kayak Berdua doang? iya sama teman. Oh. Berarti didampingi Pak RT ya hari ini? Gimana Tiko perasaannya hari ini akhirnya wisuda juga? Ini deg-degan gak sih Tiko gitu kan sudah Deg-degan sih yang enggak juga sih. Cuman ya senang aja. Ini wisuda untuk setara apa ya Tiko? SMP kah SMA? SMP. Tadi sebelum kesini mungkin pamit sama mama nggak sih? Apa sih yang diucapin sama mama? Ya cuman bilang pergi ke sekolah sih. Tapi mama tahu nggak kalau hari ini Tiko wisuda akhirnya? Enggak belum cerita. Ya, ntar pulang bakal masih tahu nggak kalau kamu ntar pulang bakal masih tahu nggak kalau kamu Cerita. udah lulus SMP gitu. Pasti cerita. Setelah ini lanjut berarti SMA. Sekarang juga masih lanjut. Oh masih lanjut. Jadi hari ini wisuda untuk SMP dulu ya Tiko ya? Iya. SMA kelas berapa sih berarti Tiko? Tarafnya Baru SMA baru kelas 10. Oke, semangat. Semangat Tiko, makasih. Selamat ya. Sukses. Ya, selamat siang untuk Sobat Grid semua. Grid Adi melaporkan dari kediaman rumah Tiko yang sempat viral. Kini tampilannya sudah jauh berbeda dari pertama kali kisah Tiko ini viral. Kalau tadinya rumah Tiko terbengkalai, kini sudah rapi. Kemudian sudah dicat ulang, baik pagar maupun temboknya. Di bagian dalam juga sudah direnovasi dan diisi furniture. Dan kabar terbaru juga Bu Eni kini sudah kembali ke rumah dan tinggal bersama Tiko. Jadi di dalam rumah ini para YouTuber sudah tidak tinggal di sini. Yang tinggal di sini hanya ada Bu Eni dan Tiko. Jadi kondisi rumah saat ini memang sengaja disterilkan. Dari para YouTuber atau media yang ingin meliput tidak diperkenankan untuk masuk atau mengambil gambar dari dekat agar tidak mengganggu kondisi Ibu Eni. Beliau istirahat dulu sambil mungkin nanti sekali memang saya menginginkan keluarga saya bertemu dengan dokternya. Sebaiknya Bu Eni diajak ke pengajian atau arisan di kesibukan lah di lingkungan biar dia terbiasa dengan hal seperti itu. Sudah ada dari pihak keluarga yang sama Ya, mungkin saya sudah kebetulan kakaknya Tiko ya, anak dari almarhum Santo sudah call saya, sudah bicara sama saya, dan insya Allah nanti dia akan berkomunikasi. Tiko sendiri gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah Tiko lagi di sekolah, persiapan buat besok kan wisuda. Dia kan sudah lulus SMP, besok wisudanya. Berarti dia melanjutkan lagi sekolah? Iya, SMA. Malah sudah ada tawaran tuh dari London School ya. London School? Cuman kan kita belum lulus SMA. Itu udah ada tawaran. Pak, boleh coba ngasih Pak untuk punya performanya gitu? Iya, nanti ada saatnya. Soalnya Tikonya nggak ada. Kecuali kalau ada Tikonya ya. Pak, gimana dengan pacar baru Tiko? Sudah dibawa ke sini belum sih? Hah? Pacar barunya Tiko? Pacar barunya Tiko, saya belum bisa ngasih update ya. Soalnya masih dalam taraf penjajakan sih. Oh, gitu. Tapi Iya. sudah kemarin pas Kemarin datang kesini. sudah dikenali juga sama Waktu di rumah sakit kan dia pacarnya yang berarti secara fisiknya juga sudah sehat dan mental sehat. Ibu sendiri welcome seperti apa Pak? Pada pasangan baik.
Kebetulan kemarin Mbak Rini ya, selaku manajernya menemani selama perjalanan kemanapun ya. Alhamdulillah respon baik. Nggak ada apa ya, pokoknya udah jauh. Gitu. Ya. Berarti sudah saling mengenal ya. Nanti lihat di Instagram saya di situ ada ya. Nah, bisa lihat. Oke, sip. Terima kasih Pak RT. Ini dari SCTP apa tuh? Enggak, SCTP ini apa? Satu semua. Saya satu nih semua. Begitulah kira-kira update terbaru dari kondisi rumah Tiko yang kini memang sudah tertutup dan steril dari baik YouTuber yang ingin membuat konten ataupun awak media. Di sini juga Tiko sedang fokus untuk melanjutkan sekolah. Besok dikabarkan Tiko akan wisuda. Kemudian juga untuk saat ini fokus utama adalah penyembuhan dari Ibu Eni. Ibu Eni sendiri meskipun sudah kembali ke rumah masih menjalani rawat jalan berdasarkan rekomendasi dari rumah sakit sebulan sekali harus kembali untuk melakukan pemeriksaan. Kalau dilihat dari pertama kali rumah ini viral, tentu sudah sangat berbeda tampilannya ya, dan tentunya sudah nyaman. Kita doakan saja semoga hasil renovasi, kemudian juga bantuan dari para YouTuber dan donatur bisa membantu Tiko dan sang ibu untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Sekian laporan dari tim Grid ID. Untuk update rumah Tiko atau status selebriti lainnya bisa terus pantauin sosial media Grid ID. Selamat siang. Karena Anda dengan atas panggung menyerahkan indah. Kepada para penerima ijazah secara simbolis, Anda menuju ke tempat yang telah ditentukan. Penyerahan pertama diberikan kepada Ananda Pulung Mustika Abimanyu sebagai lulusan inspiratif dan nara kreatif. Di depan gitu dong.
tidak dapat juga. Ananda Muhammad Hafiz Baihaqi. Ibu Sumiati. Ananda Dias Bani Pamungkas. Dilanjutkan dengan foto bersama. Baik, bersiap-siap menghadap kamera. 1, 2, 3. Boleh saya ketepatan tangan yang bersama-sama sebagai tanda semangat. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Mohon dengan kepada Bapak Wali Kota, Ibu Ketua DPD KKA dan Pak Andin Ketua Yayasan tetap di tempat. Kepada para pada saat waktu di paket B kemarin kan kebetulan memang sedang COVID, jadi kemarin pada saat ini kita belajar online secara online. Alhamdulillah pada saat di paket C ini udah tatap muka dan setiap sistem pembelajaran itu setiap hari Sabtu seminggu sekali, dan ada banyak program-program ekstrakurikuler dari pihak Menara Merah dan itu semua sih bermanfaat. Berarti yang ngatur waktu kamu ngurus mama, mungkin kerja juga dan sekolah itu seperti apa sih? Itu Kalau untuk ngatur waktu sambil ngerawat rumah itu nggak terlalu susah karena memang kan kebetulan sekolahnya juga seminggu sekali kan hari Sabtu. Jadi ya tinggal ngebagi aja pada saat hari Sabtu ya sama sekolah, dan sekolahnya pun nggak nyampe seharian full, jadi hanya setengah hari. Ada tantangannya nggak sih? sesi foto bersama. Tantangan sih, jadi ada waktu itu program siap kerja, jadi untuk mendapatkan pengalaman dari situ mungkin tantangannya untuk mendapatkan pengalaman kayak pembelajaran tentang wirausaha dan lain-lain. Kalau untuk pembelajaran biasa sih ya alhamdulillah lancar-lancarnya seperti sekolah pada umumnya. Aku sih bilang hanya ke sekolah sih, nggak ngomong wisuda, mungkin nanti pulang baru. Masih saat ini kan masih melanjutkan jenjang paket C yang kemungkinan kelulusan nanti di 2025, karena kan pembelajarannya kan mengikuti sekolah formal 3 tahun kurang lebih ya. Di 2025 setelahnya mungkin nanti kalau ada kesempatan mau lanjut ke kuliah, tapi belum mikir untuk jurusan apa karena memang masih lama dan pengennya sih buka usaha. Kalau memang beliau punya potensi untuk maju, kita kan dukung pastilah. Nggak mungkin lah semua orang kita dukung tapi nggak punya potensi untuk maju. Artinya nggak bisa punya apa untuk berusaha gitu kan. Kalau memang nilainya bagus, kriterianya oke, ya saya kira kita akan jalan. Pendidikan wajib ada bantuan gitu. Akan ada beasiswa khusus ya Pak? Menurut saya sendiri lah, tadi saya punya basis saya bisa bantu mungkin dengan CSR. Saya juga punya guru-guru PAUD yang disekolahkan mungkin ada 100, 200.
beasiswa S1 karena mereka dengan syarat setelah lulus harus mengabdi kepada PAUD kita yang ada di Jakarta Timur. Dan jelas saya akan bukan menutup pintu siapapun Jakarta Timur, kita akan bantu. Ya, kan Anda lihat kebakaran bukan saya bangun. Nah, ini pendidikan harus panjang ceritanya untuk masa depan mereka gitu kan. Bagaimana kita mengurangi kejahatan sosial dengan pendidikan tadi. Biasanya kalau mereka kurang pendidikan pasti kalau pikir itu udah pendek aja kan. Gimana kita berjuang biar cepat kan sekarang ini kan. Tapi kalau ada pendidikan, punya keahlian, punya skill, kemampuan, pikir udah beda lagi. Diharapkan seperti itu. Bagaimana di timur mengurangi pengangguran dengan beri kesempatan kerja termasuk tadi saya sampaikan berikan pendidikan KPK, BC. Setelah itu kita upayakan lagi perusahaan-perusahaan di timur bisa menerima mereka sesuai dengan bidang ilmunya. Diko berarti ini hadiah untuk mama juga ya? Ya, kurang lebih seperti itu. Presiden mau dia pulang kasih tau mamanya. Oh, berarti ini surprise gitu, nilai dan lulus. Kamu pengen buka usaha apa sih, Diko? Sebenarnya sih itu juga belum kepikiran sampai itu, cuman kan dari beberapa waktu terakhir semenjak OPR kan ada beberapa modal yang dikumpulkan yang mungkin nanti ke depannya mau usaha yang usahanya belum kepikirkan di sana. Apa proses mama sekarang seperti apa? Udah pulih juga Di rumah sih alhamdulillah kondisinya udah seperti kondisi orang mama pada umumnya, kondisinya udah lebih stabil secara mental, ya fisiknya juga alhamdulillah juga udah lebih stabil dan dibanding di rumah sakit ya mungkin dengan tekanan obat jadi fisiknya agak, tapi alhamdulillah tidaknya perkembangannya jauh lebih pesat dibanding sebelum dibawa ke rumah sakit. Pas mama pulang kemarin ya berarti? Mama pulang itu di akhir Januari pada saat tanggal berapa lupa, tanggal 28 Desember berarti. Masih ada perawatan khusus untuk mama obat-obatan? Obat itu terus menerus berjangka, jadi 6 vitamin yang harus diberikan terus menerus ke mama itu yang ada kontrol, jadwal kontrolnya setiap sebulan sekali. Pertama kali reaksi mama melihat rumah sudah rapi mungkin, terus Diko juga bisa melihat mama lagi seperti apa sih? Reaksi mama pada saat pulang sih seperti biasa, ada respon negatif, alhamdulillah positif, lebih cepat beradaptasi sih mama dulu dengan kondisi yang baru, karena memang kan sebenarnya rumah nggak ada perubahan secara banyak ya, hanya agak permajaan aja gitu. Jadi memang rumah itu nggak ada perubahan, jadi mama bisa menerima dengan cepat. Kalau pihak dari keluarga ayah sendiri gimana? Seperti udah hubungi kamu lagi atau sampai saat ini sih masih berhubungan baik-baik. Kamu gak sih? Itu mungkin nanti ada rencana silaturahmi, cuman mungkin nanti belum dijadwalin. Mau lanjut ke Engel sebagai direktur dari Narasinergi, kira-kira dari bank sampah ini bagaimana potensinya bisa memberikan beasiswa bagi anak-anak sekolah, salah satunya kan Diko sebagai Makasih Pak. sebagai direktur dari Narasinergi. Mungkin saya juga akan CSR-nya, kita dari anggaran Basnas, kita sampai komisi, bagaimana kita bisa mengintegrasikan kegiatan ini. Fasilitas tempat seperti hari ini kan di kantor wali kota di Blok C, dia bingung dari Narat. Gimana kalau gampang pakai aja kantor kita, kantor pemerintah, kantor saya pribadi. Dia akan digunakan untuk pembinaan masyarakat. Hari ini kebetulan mereka melakukan wisuda dan milad 1 dekade. Resmian sekaligus ya. Kemitraan sementara ini kan mereka mainnya di level kecamatan, terus pertama Kecamatan Jati. Saya harapkan setelah peresmian ini 9 kecamatan segera merapat ya. Jadi Narasinergi juga segera biasanya mengurus mitra dengan 10 kecamatan. Kita cari kantong-kantong masyarakat yang butuh pendidikan paket A, B, dan C. Ya, kita punya RPTRA, kita punya balai warga. Banyaklah tempat-tempat yang kita bisa gunakan. Tidak ada alasan tidak ada fasilitas, saya kira nggak ada alasan. Bapak ini bagaimana dukungannya terhadap Diko yang kira sekarang bisa Diko saya kira selama ini bukan nggak didukung ya, didukung kok ya. Ya, jaringan sosial dapat kan selama ini dapat, bukan nggak didukung. Memang ada internal keluarga yang kita nggak bisa masuk ke dalamnya, nggak boleh. Makanya saya buktikan Diko dari kita undang nih, Diko bukan berarti nggak diperhatikan kita. Ada rasa bangga nggak sih dengan katanya itu bisa? Sangat bangga saya. Dan rumahnya udah kita rapikan kan, bersihkan kemarin kan rumahnya kita rapikan, bersihkan. Masukkan saya turunkan sana, bersihkan semuanya, pemadam.
kesehatan segala macam udah bersih. Mamanya udah pulang kan, tinggal di rumah nggak ada masalah. Cuman gue internet keluarga kita kan nggak bisa masuk ke sana. Pak Riko sendiri seperti apa? Akhirnya sekarang bisa melangsungkan wisuda hari ini. Ya, alhamdulillah itu semua juga berkat bantuan dari semua instansi yang mungkin nggak bisa aku sebutin satu persatu ya, terutama Pak Wali Kota sendiri, Wali Kota semua. Tentunya dengan ucapan terima kasih dan puji syukur ini semua terjadi dengan lancar, dan memang setelah sekian lama saya mengikuti sekolah PKBM Nara Kreatif. Alhamdulillah sekarang akhirnya aku sudah mendapatkan ijazah wisuda dan dibantu dari Nara dan dibantu oleh Pak Wali Kota. Jenjang hari raya apa sih? Jenjang hari raya? Jenjang ini sih kan aku udah menerima paket sekolah paket B ya, ijazah paket B ya. Sampai sekarang sih masih melanjutkan sekolah di PKBM Nara Kreatif. Sekarang masih menjalankan program paket C yang nantinya mungkin ke depannya akan lanjut ke jenjang berikutnya kayak kuliah. Nilainya dari kamu sendiri gimana Tiko hari ini? Ya untuk nilai alhamdulillah bagus. Kepada Pak Andri. Gue buka aja. Buka aja nilainya kamu. Ayo coba lihat nilai Tiko. Biar media lihat nilai Tiko seperti apa nih. Ayo Tiko pegang. Yang angkat lebih tinggi lagi. Oh, nilainya Tiko foto dong ke sini. Jadi bahasa-bahasa di medsos yang dipintirkan itu nggak benar. Sebenarnya kita nggak pernah memperhatikan, kita juga pernah diperhatikan. Hanya urusan keluarga, jadi kita nggak pernah melakukan. Mamanya pun dirawat di rumah sakit, sekarang udah pulang ya, mama sehat ya. Alhamdulillah. Kalau misalkan dari Pak Andri sendiri sebagai mantan Menteri Pembangunan melihat pemerataan pendidikan dilakukan oleh Jakarta Timur dan Nara Kreatif seperti apa? Pertama yang harus kita apresiasi adalah gerakan para pejuang di Nara Institut ini. Kamu udah bisa Hal yang jarang menjadi perhatian orang itu benar-benar mengambil inisiatif tersebut. Tentunya dengan begitu yang lain tentu akan segera menyambut. Yang tadinya mungkin tidak tahu dengan kegiatan ini, jadi kita sambut. Dan kalau bicara efeknya ini jelas sangat baik. Bayangkan udah ratusan yang sama dari sudah ribuan ya, 4 ribuan ya, 4 ribuan. Itu jumlah yang signifikan namanya ya. Dan memang kalau untuk pendidikan, apalagi untuk kalangan bawah dan kalangan yang kesadaran pendidikannya setengah-setengah, itu harus bersama-sama. Jadi saya ya sekaligus juga sebagai dari pihak Bank Mandiri ini sangat mendukung dari dalam juga untuk berpartisipasi dengan dalam kegiatan ini, dan juga dari BUMN lain. Ini harus kita dukung bersama-sama. Dan dengan Pak Wali Kota sesuai dengan kewajiban beliau, dengan jajaran beliau, tetapi ini tidak bisa hanya oleh satu pihak saja. Ya, ini harus kerjasama, kolaborasi berbagai pihak. Itu tanpa memunculkan kepada yang lain, ini gerakan seperti yang dilakukan oleh Nara Institut ini harus kita apresiasi setinggi-tingginya. Ya. Kalau dari Mas Desa sendiri setelah pembangunan dari Nara Kreatif melihat kegiatan hari ini ke depannya rencananya seperti apa? Yang pertama diucapkan rasa syukur yang mendalam, alhamdulillah Dinas Pendidikan ini bentuk Wali Kota dengan tema kita sendiri pemerataan berkelanjutan, mudah-mudahan dengan dukungan dari Pak Wali Kota ini lebih banyak lagi kegiatan Nara bisa memberikan manfaat, karena memang kita percaya tadi sudah disampaikan Pak Wali dan juga Pak Andrinov sebagai mantan Menteri Bapenas bahwa kegiatan kita ini harus dijalankan secara bergotong royong. Tidak lain adalah ya kita membutuhkan banyak pihak, jadi tidak bisa juga kita sebagai masyarakat menunggu dari program pemerintah, tapi apa yang bisa kita lakukan secara bersama-sama, apa yang mungkin kita bisa lakukan dari hal kecil, itu bentuk kita bagaimana membantu masyarakat ataupun lingkungan sekitar. Mungkin itu dari saya, harapan di saat ini mudah-mudahan dengan kegiatan yang didukung oleh Wali Kota Jakarta Timur ini bisa membuka kesempatan lebih banyak pihak lagi bisa memberikan bapak mendapatkan manfaat gitu dari saya. Terima kasih. Dia daster dari Bu RT ya Mama. Iya, sempat dapat hadiah. Ada banyak pemberian dari orang-orang sih. Alhamdulillah itu dipakai juga semua. Tapi Mama tahu nggak sih sampai akhirnya keluarga kamu viral sampai sekarang, Mama udah tahu apa belum? Mama sepertinya nggak tahu. Jadi Mama hanya ngejalan hidup tenang aja. Jadi biarin aja aku yang tahu. Mama yang penting di rumah aja gitu.
Udah ada komunikasi dengan pihak ayah, mungkin kapan akan ketemu gitu kok? Belum ada jadwal, mungkin nanti dijadwalin dulu. Apa sih yang dibilang dari keluarga ayah sampai sekarang mama kan udah membaik kondisinya? Ya itu sih komunikasi seperti biasa sih, bertanya kabar segala macam, dan kita komunikasi cara baik-baik ya. Nanti mungkin memang dijadwalin silaturahmi, cuman ya itu tadi belum ketemu jadwal. Berikutnya kita akan ada pesan dan motivasi kepada Kemarin mama udah sempet ketemu sama orang banyak waktu ke puncak ya, itu bisa diceritain nggak Tiko gimana? Itu sebenarnya nggak langsung banyak, jadi satu persatu karena takutnya kan sekaligus banyak itu kan kaget ya. Jadi kemarin perkenalan satu persatu sampai akhirnya mama menerima dengan masing-masing orang yang ada pada saat liburan, jadi ya udah berjalan dengan lancar semua. Respon mama pun positif, tidak ada penolakan, dan akhirnya sampai pulang pun mama nggak ada masalah. Liburan di puncak berapa hari Tiko? Iya, happy. Berapa hari di sana? Sehari semalam sih. Mama happy saat liburan atau seperti apa? Apa sih yang dibilang mama saat liburan ke Tiko? Ya mama cuma bilang, kan sempat ditanya oleh Mbak Rini bagaimana perasaannya liburan sama teman-teman. Mama pun ngejawab senang gitu. Jadi ya. Artinya untuk saat ini mama udah bisa sosialisasi bersama masyarakat. Sosialisasi hanya untuk di lingkungan rumah, siapapun yang bertamu. Kalau untuk keluar belum. Hal apa sih yang benar-benar berubah dari mama, habit-habit mama yang sampai sekarang mungkin Tiko takjub gitu dengan perubahan mama? Ya, mama cepat beradaptasi dengan kondisi rumah yang baru, seperti adanya listrik dan air, cepat beradaptasinya, dan emosinya juga lebih stabil, nggak gampang marah. Yang biasanya kan kalau ada bertamu ke rumah, orang luar, tetangga atau siapapun itu mama pasti menolak, tapi ini enggak, mama menerima dan mau berbincang segala macam. Kemarin juga mama ngelihat Tiko pertama kali seperti apa sih? Mungkin sedih kah atau senang? Enggak sih, mama seperti nggak ada perasaan, maksudnya kayak biasa aja gitu, nggak ada emosional yang lebih kayak mungkin terharu atau enggak, jadi kayak biasa aja. Oke deh, harapannya mungkin Tiko? Harapannya ke depan ya semoga dengan kondisi yang sekarang mungkin mama bisa kembali dengan keadaan kesehatan yang lebih pulih dari sebelumnya gitu, dan berangsur membaik, serta mungkin kedepannya berharap kesehatan, selain kesehatan karir dan segala macam pun berjalan dengan lancar, karena mungkin umur nggak ada yang tahu, mungkin di sana masih ada mama mungkin aku bisa gitu. Selamat. Berdua sama Tiko.
Tiko sedikit dong gimana wisuda hari ini? Gimana ya? Seneng nggak atau gimana Tiko mau wisuda? Mama tahu nggak sih Tiko hari ini kamu wisuda atau gimana, ada cerita? Oh. Sama siapa aja gini Tiko? Sama kayak Berdua doang? iya sama teman. Oh. Berarti didampingi PRT ya hari ini? Gimana Tiko perasaannya hari ini akhirnya wisuda juga? Ini deg-degan gak sih Tiko gitu kan sudah Deg-degan sih yang enggak juga sih. Cuman ya senang aja. Ini wisuda untuk setara apa ya Tiko? SMP kah, SMA? SMP. Tadi sebelum kesini mungkin pamit sama mama nggak sih? Apa sih yang diucapin sama mama? Ya cuman bilang pergi ke sekolah sih. Tapi mama tahu nggak kalau hari ini Tiko wisuda akhirnya? Enggak belum cerita. Ya, ntar pulang bakal ngasih tahu nggak kalau kamu ntar pulang bakal ngasih tahu kalau kamu Cerita. udah lulus SMP gitu. Pasti cerita. Setelah ini lanjut berarti SMA. Sekarang juga masih lanjut. Oh masih lanjut. Jadi hari ini wisuda untuk SMP dulu ya Tiko ya? Iya. SMA kelas berapa sih berarti Tiko? Tarafnya Baru SMA baru kelas 10. Oke, semangat. Semangat Tiko, makasih. Selamat ya. Sukses. Ya, selamat siang untuk Sobat Grid semua. Grid Adi melaporkan dari kediaman rumah Tiko yang sempat viral. Kini tampilannya sudah jauh berbeda dari pertama kali kisah Tiko ini viral. Kalau tadinya rumah Tiko terbengkalai, kini sudah rapi. Kemudian sudah dicat ulang, baik pagar maupun temboknya. Di bagian dalam juga sudah direnovasi dan diisi furniture. Dan kabar terbaru juga Bu Eni kini sudah kembali ke rumah dan tinggal bersama Tiko. Jadi di dalam rumah ini para YouTuber sudah tidak tinggal di sini. Yang tinggal di sini hanya ada Bu Eni dan Tiko. Jadi kondisi rumah saat ini memang sengaja disterilkan. Dari para YouTuber atau media yang ingin meliput tidak diperkenankan untuk masuk atau mengambil gambar dari dekat agar tidak mengganggu kondisi Ibu Eni. Beliau istirahat dulu sambil mungkin nanti sekali-sekali memang saya menginginkan warga saya bertemu dengan dokternya, sebaiknya Bu Eni diajak ke pengajian atau arisan di kesibukan lah di lingkungan biar dia terbiasa dengan hal seperti itu. Sudah ada dari pihak keluarga yang sama Ya, mungkin saya sudah kebetulan kakaknya Tiko ya, anak dari almarhum Santo sudah calling saya, sudah bicara sama saya, dan insya Allah nanti dia akan berkumpul di sini. Tiko sendiri gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah Tiko lagi di sekolah, persiapan buat besok kan wisuda, dia kan sudah lulus SMP, besok wisudanya. Berarti dia melanjutkan lagi sekolah? Iya, SMA. Nah, malah sudah ada tawaran tuh dari London School ya. London School? Cuman kan Tiko belum lulus SMA. Itu udah ada tawaran gitu. Pak boleh coba ngasih Pak untuk punya performanya gitu. Iya. Nanti ada saatnya. Soalnya Tiko ini nggak ada. Kecuali kalau ada Tikonya ya. Pak, gimana dengan pacar baru Tiko? Sudah dibawa ke sini belum sih? Hah? Pacar barunya Tiko? Pacar barunya Tiko, saya belum bisa ngasih update ya. Soalnya masih dalam taraf penjajakan sih. Oh, gitu. Tapi Iya. sudah kemarin pas Kemarin datang kesini. sudah dikenali juga sama Waktu di rumah sakit kan dia pacarnya yang berarti secara fisiknya juga sudah sehat dan mental sehat. Ibunya sendiri welcome seperti apa Pak? Kalau pasangan Anda sekarang? baik. Kebetulan kemarin Mbak Rumi ya, selaku manajernya,
menemani selama ini, selama perjalanan kemanapun ya. Alhamdulillah respon baik. Nggak ada apa ya, pokoknya udah jauh. Nah, gitu. Ya. Berarti sudah saling mengenal ya. Nanti lihat di Instagram saya, di situ ada ya. Nah, bisa lihat. Oke, sip. Terima kasih Pak RT. Ini dari SCTP apa tuh? Enggak, SCTP ini apa? Satu untuk semua. Saya satu untuk semua. Begitulah kira-kira update terbaru dari kondisi rumah Tiko yang kini memang sudah tertutup dan steril dari baik YouTuber yang ingin membuat konten ataupun awak media. Di sini juga Tiko sedang fokus untuk melanjutkan sekolah. Besok dikabarkan Tiko akan wisuda. Kemudian juga untuk saat ini fokus utama adalah penyembuhan dari Ibu Eni. Ibu Eni sendiri meskipun sudah kembali ke rumah masih menjalani rawat jalan berdasarkan rekomendasi dari rumah sakit sebulan sekali harus kembali untuk melakukan pemeriksaan. Kalau dilihat dari pertama kali rumah ini viral, tentu sudah sangat berbeda tampilannya ya, dan tentunya sudah nyaman. Kita doakan saja semoga hasil renovasi, kemudian juga bantuan dari para YouTuber dan donatur bisa membantu Tiko dan sang ibu untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Sekian laporan dari tim Grid ID. Untuk update rumah Tiko atau status selebriti lainnya bisa terus pantauin sosial media Grid ID. Selamat siang. Karena Anda dengan atas panggung menyerahkan indah. Kepada para penerima ijazah secara simbolis agar menuju tempat yang telah ditentukan. Penyerahan pertama diberikan kepada Ananda Pulung Mustika Abimanyu sebagai lulusan terinspiratif dan nara kreatif.
Pamungkas. Dilanjutkan dengan foto bersama. Baik, bersiap-siap menghadap kamera. 1, 2, 3. Boleh saya ketepatan tangannya bersama-sama sebagai tanda semangat. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Mohon dengan kepada Bapak Wali Kota, Ibu Ketua DPD KKA dan Pak Andin Ketua Yayasan tetap di tempat, kepada Marakian. Pada saat waktu di paket B kemarin kan kebetulan memang sedang COVID. Jadi kemarin pada saat ini itu kita belajar online secara online. Alhamdulillah pada saat di paket C ini udah tatap muka dan setiap sistem pembelajaran itu setiap hari Sabtu seminggu sekali. Dan ada banyak program-program ekstrakurikuler dari pihak Naras Merah dan itu semua sih bermanfaat. Gimana cara ngatur waktu kamu ngurus mama, mungkin kerja juga dan sekolah juga seperti apa sih? Sebenarnya kalau untuk ngatur waktu sambil ngerawat rumah itu nggak terlalu susah karena memang kan kebetulan sekolahnya juga seminggu sekali kan di hari Sabtu. Jadi ya tinggal ngebagi aja pada saat hari Sabtu ya sambil sekolah dan sekolahnya pun nggak nyampe seharian itu jadi hanya setengah hari. Ada tantangannya nggak sih? Sesi foto bersama. Tantangan sih, jadi ada waktu itu program siap kerja jadi untuk mendapatkan pengalaman dari situ mungkin tantangannya untuk mendapatkan pengalaman kayak pembelajaran tentang wirausaha dan lain-lain. Kalau untuk pembelajaran biasa sih ya alhamdulillah lancar-lancar aja seperti sekolah pada umumnya. Pas kamu sudah hari ini kamu ya kamu menikmati mama. Aku sih bilang hanya ke sekolah sih nggak ngomong wisuda mungkin nanti pulang baru. Masih saat ini kan masih melanjutkan jenjang paket C yang kemungkinan kalau lulus nanti di 2025 karena kan pembelajarannya kan mengikuti sekolah formal 3 tahun kurang lebih ya. Di 2025 setelahnya mungkin nanti kalau ada kesempatan mau lanjut ke kuliah tapi belum mikir untuk jurusan apa karena memang masih lama dan pengennya sih buka usaha. Untuk kalau memang beliau punya potensi untuk maju kita kan dukung pastilah. Nggak mungkin lah semua orang kita dukung tapi nggak punya potensi untuk maju. Berarti nggak bisa punya apa untuk berusaha gitu kan. Kalau memang nilai-nilainya bagus, kriterianya oke, ya saya kira kita akan bantu. Pendidikan wajib ada bantu kan gitu. Karena ada beasiswa khusus ya Pak buat Saya bilang tadi saya punya basis Basnas, saya bisa bantu dengan CSR. Saya juga punya guru-guru PAUD yang disekolahkan bulannya ada 100 beasiswa S1. Karena mereka dengan syarat setelah lulus harus mengabdi kepada PAUD kita yang ada di Jakarta Timur. Dan jelas saya akan buka, nggak menutup pintu siapapun di Jakarta Timur kita akan bantu. Ya, kan Anda lihat kebakaran bukan saya bangun. Nah, ini pendidikan panjang ceritanya tentang mereka gitu kan. Bagaimana kita mengurangi kejahatan sosial dengan pendidikan tadi. Biasanya kalau mereka kurang pendidikan pasti orang pikir itu udah pendek aja kan. Gimana kita berkembang biar cepat ke segala kan. Tapi kalau ada pendidikan, punya keahlian, punya skill, kemampuan, pikir udah beda lagi. Diharapkan seperti itu. Bagaimana di timur mengurangi pengangguran dengan memberi kesempatan kerja termasuk tadi saya sampaikan berikan pendidikan KPK, BC. Setelah itu kita upayakan lagi perusahaan-perusahaan di timur bisa menerima mereka sesuai dengan bidang ilmunya. Diko berarti ini hadiah untuk mama juga ya? Ya, kurang lebih seperti itu.
surprise dia mau diam-diam pulang kasih tau mamanya Iya. Oh, berarti ini surprise gitu, nilai dan lulus. Kamu pengen buka usaha apa sih, Tiko? Sebenarnya sih itu juga belum kepikiran sama aku, cuman kan dari beberapa waktu terakhir semenjak aku fair kan ada beberapa modal yang kumpulkan yang mungkin nanti ke depannya mau usaha yang usahanya belum kepikirkan bisa. Update posisi mama sekarang seperti apa, Tiko? Ada udah pulih juga nih. Di rumah sih alhamdulillah kondisinya udah seperti kondisi orang mama pada umumnya, kondisinya udah lebih stabil secara mental, ya fisiknya juga alhamdulillah juga udah lebih stabil dan dibanding di rumah sakit ya dengan mungkin dengan tekanan obat jadi fisiknya tapi alhamdulillah tidaknya perkembangannya jauh lebih pesat dibanding sebelum dibawa ke rumah sakit. Pas mama pulang kemarin ya berarti? Mama pulang itu di akhir Januari pada saat tanggal berapa lupa, tanggal 28 Desember berarti. Masih ada perawatan khusus nggak sama mama obat-obatan? Obat itu terus menerus berjangka jadi 6 vitamin yang harus diberikan terus menerus ke mama itu yang ada kontrol, jadwal kontrolnya setiap sebulan sekali. Pertama kali reaksi mama melihat rumah sudah rapi mungkin terus Tiko juga mungkin bisa melihat mama lagi seperti apa sih? Reaksi mama pada saat pulang sih seperti biasa, ada respon negatif, alhamdulillah positif, lebih cepat beradaptasi sih mama dulu dengan kondisi yang baru karena memang kan sebenarnya rumah nggak ada perubahan secara banyak ya, hanya agak permajaan aja gitu. Jadi memang rumah itu nggak ada perubahan, jadi mama bisa menerima dengan cepat. Kalau pihak dari keluarga ayah sendiri gimana? Sempat sudah hubungi kamu lagi atau? Sampai saat ini sih masih berhubungan baik-baik. Kamu gak sih? Itu mungkin nanti ada rencana silaturahmi, cuman mungkin nanti belum dijadwalin. Mau lanjut ke Engel sebagai direktur dari Narasinergi, kira-kira dari bank sampah ini bagaimana potensinya bisa memberikan beasiswa bagi anak-anak sekolah, salah satunya kan tingkat lulusan. Makasih Pak. Sebagai direktur dari Narasinergi. Mungkin saya juga akan CSR-nya, kita dari anggaran Basnas, kita bagaimana kita bisa mengintegrasikan kegiatan ini. Fasilitas tempat seperti hari ini kan kantor wali kota di Blok C, dia bingung dari Nara. Gimana kalau digampang pakai aja kantor kita, kantor pemerintah, kantor saya pribadi. Silakan digunakan untuk pembinaan masyarakat. Hari ini kebetulan mereka melakukan wisuda dan milad 1 dekade resmian sekaligus ya. Kemitraan sementara ini kan mereka mainnya di level kecamatan, terutama Kecamatan Jati. Saya harapkan setelah peresmian ini 9 kecamatan segera merapat ya. Jadi Nara Kreatif juga segera biasanya mengurus bermitra dengan 10 kecamatan. Kita cari kantong-kantong masyarakat yang butuh pendidikan paket A, B, dan C. Ya, kita punya RPTRA, kita punya balai warga. Banyaklah tempat-tempat yang kita bisa gunakan. Tidak ada alasan tidak ada fasilitas, saya kira nggak ada alasan. Bapak ini bagaimana dukungannya terhadap Tiko yang kira sekarang bisa Tiko saya kira selama ini bukan nggak didukung ya, didukung kok ya. Ya, jaringan sosial dapatkah selama ini dapat, bukan nggak didukung. Memang ada internal keluarga yang kita nggak bisa masuk ke dalamnya, nggak boleh. Makanya saya buktikan Tiko dari kita undang nih, Tiko bukan berarti nggak diperhatikan kita. Ada rasa bangga nggak sih di kota ini Tiko bisa? Sangat bangga saya. Dan rumahnya udah kita rapikan kan, dibersihkan kemarin kan, rumahnya kita rapikan, dibersihkan. Masukkan saya turunkan sana, bersihkan semuanya, pemadam, kesehatan segala macam udah bersih. Mamanya udah pulang kan, dari rumah nggak ada masalah. Cuman ke internal keluarga kita kan nggak bisa masuk ke sana. Tiko sendiri seperti apa? Akhirnya sekarang bisa melangsungkan wisuda hari ini. Alhamdulillah itu semua juga berkat bantuan dari semua instansi yang mungkin nggak bisa aku sebutin satu persatu ya, terutama Pak Wali Kota sendiri, Bu Wali Kota semua. Tentunya dengan ucapan terima kasih dan puji syukur ini semua terjadi dengan lancar dan memang setelah sekian lama saya mengikuti sekolah PKBM Nara Kreatif. Alhamdulillah sekarang akhirnya aku sudah mendapatkan ijazah wisuda dan dibantu dari Nara dan dibantu oleh Pak Wali Kota. Jenjang hari raya apa sih? Jenjang hari raya? Jenjang ini sih kan aku udah menerima paket sekolah paket B ya, ijazah paket B ya. Sampai sekarang sih masih melanjutkan sekolah di PKBM Nara Kreatif. Sekarang masih menjalankan program paket C yang nantinya mungkin kedepannya akan lanjut ke jenjang berikutnya kayak kuliah.
kepada Nilainya dari kamu sendiri gimana Tiko hari ini? Ya untuk nilai alhamdulillah bagus. kepada Pak Andri. Tiko buka aja. Buka aja, lihat nilainya kamu. Ayo coba lihat nilai Tiko. Biar media lihat nilai Tiko seperti apa ini. Ayo Tiko pegang. Nilainya Tiko foto dong ke sini. Jadi bahasa-bahasa di medsos yang dipintirkan itu nggak benar. Sebenarnya itu kita nggak pernah memperhatikan. Kita juga pernah diperhatikan. Hanya urusan keluarga, jadi kita nggak pernah memperhatikan. Mamanya pun dirawat di rumah sakit, sekarang udah pulang ya. Mama sehat ya. Alhamdulillah. Kalau misalkan dari Pak Andri sendiri sebagai mantan Menteri Pembangunan melihat pemerataan pendidikan buat utama Jakarta Timur dan arah kreatif seperti apa? Pertama yang harus kita apresiasi adalah gerakan para pejuang di arah institut ini. Karena hal yang yang jarang menjadi perhatian orang itu beliau-beliau mengambil inisiatif di situ. Tentunya dengan begitu yang lain tentu akan segera menyambut. Tadinya mungkin tidak tahu dengan kegiatan ini jadi kita sambut. Dan kalau bicara efeknya ini jelas sangat baik. Bayangkan juga ratusan yang tamat dari ribuan, sudah ribuan ya, 4 ribuan ya, 4 ribuan. Itu jumlah yang signifikan namanya ya. Dan memang kalau untuk pendidikan apalagi untuk kalangan bawah dan kalangan yang kesadaran pendidikannya setengah-setengah itu harus bersama-sama. Jadi saya ya sekaligus juga sebagai dari pihak Bank Mandiri ini sangat mendukung dari dalam juga untuk berpartisipasi dengan kegiatan ini dan juga dari BUMN lain. Ini harus kita dukung bersama-sama ya, dengan Pak Wali Kota sesuai dengan kewajiban beliau dengan jajaran beliau, tetapi ini tidak bisa hanya oleh satu pihak saja. Ya, ini harus kerjasama kolaborasi berbagai pihak. Itu tanpa memunculkan kepada yang lain, ini gerakan seperti yang dilakukan oleh Nara Institute ini harus kita apresiasi setinggi-tingginya. Ya. Kalau dari Mas Tesa sendiri selaku founder dari Nara Kreatif melihat kegiatan hari ini ke depannya rencananya seperti apa? Yang pertama diucapkan rasa syukur yang mendalam alhamdulillah Dinas Apodika ini untuk wali kota dengan tema kita sendiri pemerataan kita mudah-mudahan dengan dukungan dari Pak Wali Kota ini lebih banyak lagi kegiatan Nara bisa memberikan manfaat karena memang kita percaya tadi sudah disampaikan Pak Wali dan juga Pak Andrinov selaku mantan Menteri Bapenas bahwa kegiatan kita ini harus dijalankan secara bergotong royong. Tidak lain adalah ya kita membutuhkan banyak pihak, jadi tidak bisa juga kita sebagai masyarakat menunggu dari program pemerintah. Tapi apa yang bisa kita lakukan secara bersama-sama, apa yang mungkin kita bisa lakukan dari hal kecil, itu bentuk kita bagaimana membantu masyarakat ataupun lingkungan sekitar. Mungkin itu dari saya harapan di saat ini, mudah-mudahan dengan kegiatan yang didukung oleh Wali Kota Jakarta Timur ini bisa membuka kesempatan lebih banyak pihak lagi bisa memberikan bapak mendapatkan manfaat itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Dia daster dari Bu RT ya Mama. Iya, sempat dapat hadiah. Ada banyak pemberian dari orang-orang sih. Alhamdulillah itu dipakai juga semua. Tapi Mama tahu nggak sih sampai akhirnya keluarga kamu viral sampai sekarang, Mama udah tahu apa belum? Mama sepertinya nggak tahu. Jadi Mama hanya ngejalan hidup tenang aja. Jadi biarin aja aku yang tahu. Mama yang penting di rumah aja gitu. Udah ada komunikasi dengan pihak ayah, mungkin kapan akan ketemu gitu kok? Belum ada jadwal, mungkin nanti dijadwalin dulu. Apa sih yang dibilang dari keluarga ayah sampai sekarang Mama kan udah membaik kondisinya? Ya itu sih komunikasi seperti biasa sih. Beranya kabar segala macam dan kita komunikasi cara baik-baik ya nanti mungkin memang dijadwalin silaturahmi cuman ya itu tadi belum ketemu jadwal. Berikutnya kita akan ada pesan dan motivasi. Kemarin Mama udah sempet ketemu sama orang banyak waktu ke puncak ya, itu bisa diceritain nggak Tiko gimana? Itu sebenarnya nggak langsung banyak, jadi satu persatu karena takutnya kan sekaligus banyak itu kan kaget ya. Jadi kemarin perkenalan satu persatu sampai akhirnya Mama menerima dengan masing-masing orang yang ada pada saat liburan, jadi ya udah berjalan dengan lancar semua. Respon Mama pun positif, tidak ada penolakan dan akhirnya sampai pulang pun nggak ada masalah. Liburan di puncak berapa hari Tiko? Iya, happy. Berapa hari di sana? Sehari semalam sih. Mama happy saat liburan atau seperti apa? Apa sih yang dibilang Mama saat liburan ke Tiko? Iya, Mama cuma bilang kan sempat ditanya oleh Mbak Arini bagaimana perasaannya liburan sama Tongga. Mama pun ngejawab senang gitu. Jadi ya
Artinya untuk saat ini Mama udah bisa sosialisasi bersama masyarakat. Sosialisasi hanya untuk di lingkungan rumah siapapun yang bertamu. Kalau untuk keluar belum. Hal apa sih yang benar-benar berubah dari Mama, habit-habit Mama yang sampai sekarang mungkin Tiko takjub gitu dengan perubahan Mama? Ya, Mama cepat beradaptasi dengan kondisi rumah yang baru, seperti adanya listrik dan air, cepat beradaptasinya dan emosinya juga lebih stabil, nggak gampang marah. Yang biasanya kan kalau ada bertamu ke rumah orang luar, tetangga atau siapapun itu Mama pasti menolak, tapi ini enggak, Mama menerima dan mau berbincang segala macam. Kemarin juga Mama ngelihat Tiko pertama kali seperti apa sih? Mungkin sedih kah atau senang? Enggak sih, Mama seperti nggak ada rasa, maksudnya kayak biasa aja gitu, nggak ada emosional yang lebih kayak mungkin terharu atau enggak, jadi kayak biasa aja. Oke deh, harapannya mungkin Tiko? Harapannya ke depan ya semoga dengan kondisi yang sekarang mungkin Mama bisa kembali dengan keadaan kesehatan yang lebih pulih dari sebelumnya gitu dan berangsur membaik, serta mungkin ke depannya berharap kesehatan, selain kesehatan karir dan segala macam berjalan dengan lancar, karena mungkin umur nggak ada yang tahu, mungkin di sana masih ada Mama mungkin gitu. Selamat. Berdua sama Tiko. dengan atas panggung menyerahkan indah. Kepada para penerima ijazah secara simbolis agar maju ke tempat yang telah ditentukan. Penyerahan pertama diberikan kepada Ananda Pulung Mustika Abimanyu sebagai lulusan terinspiratif dan nara kreatif.
di depan gitu dong. Kebiasaan deh. Iya nih. Udah dapet gue juga. Ananda Muhammad Hafiz Baihaqi. Ibu Sumiati. Ananda Dias Bani Pamungkas. Dilanjutkan dengan foto bersama. Baik, bersiap-siap menghadap kamera. 1, 2, 3. Boleh saya ketepatan tangannya bersama-sama sebagai tanda semangat. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Mohon dengan kepada Bapak Wali Kota, Ibu Ketua DPD KKA dan Pak Andin Ketua Yayasan tetap di tempat kepada Maraki. Pada saat waktu di paket B kemarin kan kebetulan memang sedang COVID. Jadi kemarin pada saat ini kita belajar online secara online. Alhamdulillah pada saat di paket C ini udah tatap muka dan setiap sistem pembelajaran itu setiap hari Sabtu seminggu sekali. Dan ada banyak program-program ekstrakurikuler dari pihak Menara Merah dan itu semua sih bermanfaat. Gimana cara ngatur waktu kamu ngurus mama, mungkin kerja juga dan sekolah juga seperti apa sih? Itu aktivitas Sebenarnya kalau untuk ngatur waktu sambil ngerawat rumah itu nggak terlalu susah karena memang kan kebetulan sekolahnya juga seminggu sekali kan di hari Sabtu. Jadi ya tinggal ngebagi aja pada saat hari Sabtu ya sambil sekolah dan sekolahnya pun nggak nyampe seharian full jadi hanya setengah hari. Ada tantangannya nggak sih? Sesi foto bersama. Tantangan sih jadi ada waktu itu program siap kerja jadi untuk mendapatkan pengalaman dari situ mungkin tantangannya untuk dapat pengalaman kayak pembelajaran tentang wirausaha dan lain-lain. Kalau untuk pembelajaran biasa sih ya alhamdulillah lancar-lancarnya seperti sekolah pada umumnya. Pas kamu wisuda hari ini, kamu ya kamu menikmati mama? Aku sih bilang hanya ke sekolah sih nggak ngomong wisuda mungkin nanti pulang baru. Masih saat ini kan masih melanjutkan jenjang paket C yang kemungkinan kalau lulus nanti di 2025 karena kan pembelajarannya kan mengikuti sekolah formal 3 tahun kurang lebih ya. Di 2025 setelahnya mungkin nanti kalau ada kesempatan mau lanjut ke kuliah tapi belum mikir untuk jurusan apa karena memang masih lama dan pengennya sih buka usaha. Kalau memang beliau punya potensi untuk maju, kita kan dukung pastilah. Nggak mungkin lah semua orang bisa
5 orang kita dukung tapi nggak punya potensi untuk maju, berarti nggak bisa punya apa untuk berusaha gitu kan. Kalau memang nilai-nilainya bagus, kriterianya oke, ya saya kira kita akan jalan. Pendidikan wajib kita banyak kan gitu. Akan ada beasiswa khusus ya Pak buat Menurut saya sendiri lah, tadi saya punya basis basnas, saya bisa bantu mungkin dengan CSR. Saya juga punya guru-guru PAUD yang disekolahkan mungkin ada 100-200 beasiswa S1. Karena mereka dengan syarat terlalu satu mengabdi kepada PAUD kita yang ada di Jakarta Timur. Dan jelas saya itu membuka, nggak menutup pintu siapapun di Jakarta Timur kita akan bantu. Ya, kan Anda lihat kebakaran bukan saya bangun. Nah, ini pendidikan harus panjang ceritanya untuk masa depan mereka gitu kan. Bagaimana kita mengurangi kejahatan sosial dengan pendidikan tadi. Biasanya kalau mereka kurang pendidikan pasti orang pikir itu udah pendek aja kan. Gimana kita berkembang biar cepat kan segalanya kan. Tapi kalau ada pendidikan, punya keahlian, punya skill, kemampuan, pikir udah beda lagi. Diharapkan seperti itu, bagaimana di timur mengurangi angka pengangguran dengan memberi kesempatan kerja termasuk tadi saya sampaikan berikan pendidikan paket A, B, C. Setelah itu kita upayakan lagi perusahaan-perusahaan di timur bisa menerima mereka sesuai dengan bidang ilmunya. Diko berarti ini hadiah untuk mama juga ya? Ya, kurang lebih seperti itu. Kalau Presti mau dia pulang kasih tau mamanya Iya. Oh, berarti ini surprise gitu, nilai dan lulus. Kamu pengen buka usaha apa sih Diko? Sebenarnya sih itu juga belum kepikiran sama aku, cuman kan dari beberapa waktu terakhir semenjak KPR kan ada beberapa modal yang kumpulkan yang mungkin nanti ke depannya mau usaha yang usahanya belum kepikirkan sih. Update posisi mama sekarang seperti apa? Di rumah sih alhamdulillah kondisinya udah seperti kondisi orang mama pada umumnya, kondisinya udah lebih stabil secara mental, ya fisiknya juga alhamdulillah juga udah lebih stabil dan dibanding di rumah sakit ya mungkin dengan tekanan obat jadi fisiknya agak, tapi alhamdulillah tidaknya perkembangannya jauh lebih pesat dibanding sebelum dibawa ke rumah sakit. Pas mama pulang kemarin ya berarti? Mama pulang itu di akhir Januari pada saat tanggal berapa lupa, tanggal 28 Desember berarti. Masih ada perawatan khusus untuk mama obat-obatan? Obat itu terus menerus berjangka, jadi 6 vitamin yang harus diberikan terus menerus ke mama itu yang ada kontrol, jadwal kontrolnya setiap sebulan sekali. Pertama kali reaksi mama melihat rumah sudah rapi mungkin terus Diko juga mungkin bisa melihat mama lagi seperti apa sih? Reaksi mama pada saat pulang sih seperti biasa, ada respon negatif, alhamdulillah positif, lebih cepat beradaptasi sih mama dulu dengan kondisi yang baru, karena memang kan sebenarnya rumah nggak ada perubahan secara banyak ya, hanya agak permajaan aja gitu. Jadi memang rumah itu nggak ada perubahan, jadi mama bisa menerima dengan cepat. Kalau pihak dari keluarga ayah sendiri gimana? Seperti sudah menghubungi kamu lagi atau? Sampai saat ini sih masih berhubungan baik-baik. Kamu gak sih? Itu mungkin nanti ada rencana silaturahmi, cuman mungkin nanti belum dijadwalin. Mau lanjut ke Engga sebagai direktur dari Narasinergi, kira-kira dari bank sampah ini bagaimana potensinya bisa memberikan beasiswa bagi anak-anak sekolah, salah satunya kan tingkat Sudah. Makasih Pak. sebagai direktur dari Narasinergi. Mungkin saya juga akan CSR-nya, kita dari anggaran basnas, kita tangan bagaimana kita bisa mengintegrasikan kegiatan ini. Fasilitas tempat seperti hari ini kan di kantor wali kota di Blok C, dia bingung dari Narat. Gimana kalau digampang pakai aja kantor kita, di kantor pemerintah, kantor saya lagi gitu. Dia akan digunakan untuk pembinaan masyarakat. Hari ini kebetulan mereka ngerekam juga dan milad 1 dekade resmian sekaligus ya. Kemitraan sementara ini kan mereka mainnya di level pulau kecamatan, terutama Kecamatan Jati. Saya harapkan setelah peresmian ini 9 kecamatan segera merapat ya. Jadi Narasinergi juga segera biasanya mengurus bermitra dengan 10 kecamatan. Kita cari kantong-kantong masyarakat yang butuh pendidikan paket A, B, dan C. Ya, kita punya RPTRA, kita punya balai warga. Banyaklah tempat-tempat yang kita bisa gunakan. Tidak ada alasan tidak ada fasilitas, saya kira nggak ada alasan. Bapak ini bagaimana dukungannya terhadap Diko yang kira sekarang bisa
Oh, Tiko saya kira selama ini bukan nggak didukung ya, didukung kok ya. Ya, jaringan sosial dapatkah selama ini? Dapat, bukan nggak didukung. Memang ada internal keluarga yang kita nggak bisa masuk ke dalamnya, nggak boleh. Makanya saya buktikan Tiko dari kita undang nih, Tiko bukan berarti nggak diperhatikan kita. Ada rasa bangga nggak sih bahwa di kota ini tuh bisa Sangat bangga saya. Dan rumahnya udah kita rapikan kan, bersihkan kemarin kan rumahnya kita rapikan, udah bersihkan. Masukkan saya turunkan sana, bersihkan semuanya, pemadam, kesehatan segala macam udah bersih. Mamanya udah pulang kan, dari rumah nggak ada masalah. Cuman ke internal keluarga kita kan nggak bisa masuk ke sana. Pak Iko sendiri seperti apa? Akhirnya sekarang bisa melangsungkan wisuda hari ini. Ya, alhamdulillah itu semua juga berkat bantuan dari semua instansi yang mungkin nggak bisa aku sebutin satu persatu ya, terutama Pak Wali Kota sendiri, Bu Wali Kota semua. Tentunya dengan ucapan terima kasih dan puji syukur ini semua terjadi dengan lancar, dan memang setelah sekian lama saya mengikuti sekolah PKBM Nara Kreatif. Alhamdulillah sekarang akhirnya aku sudah mendapatkan jasa wisuda dan dibantu dari Nara dan dibantu oleh Pak Wali Kota. Jenjang diraya apa sih? Jenjang diraya? Jenjang ini sih kan aku udah menerima paket sekolah paket B ya, jasa paket B ya. Sampai sekarang sih masih melanjutkan sekolah di PKBM Nara Kreatif. Sekarang masih menjalankan program paket C yang nantinya mungkin ke depannya akan lanjut ke jenjang berikutnya kayak kuliah. Nilainya bernilai kamu sendiri gimana Tiko hari ini? Ya untuk nilai alhamdulillah bagus. Kepada Pak Andri. Tiko buka aja. Buka aja nilainya kamu. Ayo coba lihat nilai Tiko. Biar media lihat nilai Tiko seperti apa ini. Ayo Tiko pegang. Ayo. Yang angkat ke titiknya. Oh, nilainya Tiko foto dong ke sini. Jadi bahasa-bahasa di medsos yang dipintirkan itu nggak benar. Sebenarnya kita nggak pernah memperhatikan, kita juga pernah diperhatikan. Hanya urusan keluarga, jadi kita nggak pernah memperhatikan. Mamanya pun dirawat di rumah sakit, sekarang udah pulang ya, mama sehat ya. Alhamdulillah. Kalau misalkan dari Pak Andri sendiri sebagai mantan Menteri Pembangunan melihat pemerataan pendidikan dilakukan oleh Jakarta Timur dan Nara Kreatif seperti apa? Pertama yang harus kita apresiasi adalah gerakan para pejuang di Nara Institut ini. Karena hal yang jarang menjadi perhatian orang itu beliau-beliau mengambil inisiatif di situ. Tentunya dengan begitu yang lain tentu akan segera menyambut. Yang tadinya mungkin tidak tahu dengan kegiatan ini, jadi kita sambut. Dan kalau bicara efeknya ini jelas sangat baik. Bayangkan sudah ratusan yang tamat dari ribuan, sudah ribuan ya, 4 ribuan ya, 4 ribuan. Itu jumlah yang signifikan namanya ya. Dan memang kalau untuk pendidikan, apalagi untuk kalangan bawah dan kalangan yang kesadaran pendidikannya setengah-setengah, itu harus bersama-sama. Jadi saya ya sekaligus juga sebagai dari pihak Bank Mandiri ini sangat mendukung dari dalam juga untuk berpartisipasi dengan kegiatan ini, dan juga dari BUMN lain. Ini harus kita dukung bersama-sama ya, dengan Pak Wali Kota sesuai dengan kewajiban beliau, dengan jajaran beliau. Tetapi ini tidak bisa hanya oleh satu pihak saja. Ya, ini harus kerjasama, kolaborasi berbagai pihak. Begitu tanpa menyecilkan kepada yang lain. Ini gerakan seperti yang dilakukan oleh Nara Institut ini harus kita apresiasi setinggi-tingginya. Ya. Kalau dari Mas Desa sendiri setelah pulang dari Nara Kreatif melihat kegiatan hari ini ke depannya rencananya seperti apa? Yang pertama diucapkan rasa syukur yang mendalam, alhamdulillah Dinas Pendidikan kami bentuk wali kota dengan tema kita sendiri pemerataan kita mudah-mudahan dengan dukungan dari Pak Wali Kota ini lebih banyak lagi kegiatan Nara bisa memberikan manfaat, karena memang kita percaya tadi sudah disampaikan Pak Wali dan juga Pak Andrinov sebagai mantan Menteri Bapenas bahwa kegiatan kita ini harus dijalankan secara bergotong royong. Tidak lain adalah ya kita membutuhkan banyak pihak, jadi tidak bisa juga kita sebagai masyarakat menunggu dari program pemerintah. Tapi apa yang bisa kita lakukan secara bersama-sama, apa yang mungkin kita bisa lakukan dari hal kecil, itu bentuk kita bagaimana membantu masyarakat ataupun lingkungan sekitar. Mungkin itu dari saya harapan di saat ini, mudah-mudahan dengan kegiatan yang didukung oleh Wali Kota Jakarta Timur ini bisa membuka kesempatan lebih banyak pihak lagi bisa memberikan bapak mendapatkan manfaat. Itu dari saya. Terima kasih. Dia daster dari Bu RT ya Mama.
Iya, sempat dapat hadiah. Ada banyak pemberian dari orang-orang sih. Alhamdulillah itu dipakai juga semua. Tapi mama tahu nggak sih sampai akhirnya keluarga kamu viral sampai sekarang, mama udah tahu apa belum? Mama sepertinya nggak tahu. Jadi mama hanya ngejalan hidup tenang aja. Jadi biarin aja aku yang tahu. Mama yang penting di rumah aja gitu. Udah ada komunikasi dengan pihak ayah, mungkin kapan akan ketemu gitu kok? Belum ada jadwal, mungkin nanti dijadwalin dulu. Apa sih yang dibilang dari keluarga ayah sampai sekarang mama kan udah membaik kondisinya? Ya itu sih komunikasi seperti biasa sih. Beranya kabar segala macam dan kita komunikasi cara baik-baik ya. Nanti mungkin memang dijadwalin silaturahmi, cuman ya itu tadi belum ketemu jadwal. Berikutnya kita akan ada pesan dan motivasi. Kemarin mama udah sempet ketemu sama orang banyak waktu ke puncak ya, itu bisa diceritain nggak Tiko gimana? Itu sebenarnya nggak langsung banyak, jadi satu persatu karena takutnya kan sekaligus banyak itu kan kaget ya. Jadi kemarin perkenalan satu persatu sampai akhirnya mama menerima dengan masing-masing orang yang ada pada saat liburan. Jadi ya udah berjalan dengan lancar semua. Respon mama pun positif, tidak ada penolakan dan akhirnya sampai pulang pun mama nggak ada masalah. Liburan di puncak berapa hari Tiko? Iya, happy. Berapa hari di sana? Sehari semalam sih. Mama happy saat liburan atau seperti apa? Apa sih yang dibilang mama saat liburan ke Tiko? Iya, mama cuma bilang, kan sempat ditanya oleh Mbak Rini bagaimana perasaannya liburan sama tangga. Mama pun ngejawab senang gitu. Jadi ya. Artinya untuk saat ini mama udah bisa sosialisasi bersama masyarakat. Sosialisasi hanya untuk di lingkungan rumah, siapapun yang bertamu. Kalau untuk keluar belum. Hal apa sih yang benar-benar berubah dari mama, habit-habit mama yang sampai sekarang mungkin Tiko takjub gitu dengan perubahan mama? Ya, mama cepat beradaptasi dengan kondisi rumah yang baru, seperti adanya listrik dan air, cepat beradaptasinya dan emosinya juga lebih stabil, nggak gampang marah. Yang biasanya kan kalau ada bertamu ke rumah, orang luar, tetangga atau siapapun itu mama pasti menolak, tapi ini enggak, mama menerima dan mau berbincang segala macam. Kemarin juga mama ngelihat Tiko pertama kali seperti apa sih? Mungkin sedih kah atau senang? Enggak sih, mama seperti nggak ada perasaan, maksudnya kayak biasa aja gitu, nggak ada emosional yang lebih kayak mungkin terharu atau enggak, jadi kayak biasa aja. Oke deh, harapannya mungkin Tiko? Harapannya ke depan ya semoga dengan kondisi yang sekarang mungkin mama bisa kembali dengan keadaan kesehatan yang lebih pulih dari sebelumnya gitu dan berangsur membaik, serta mungkin kedepannya berharap kesehatan, selain kesehatan karir dan segala macam pun berjalan dengan lancar, karena mungkin umur nggak ada yang tahu, mungkin di sana masih ada mama mungkin aku gitu. Selamat. Berdua sama Tiko.
Cik gue mau nanya dulu nih, Cik. Mau, bentar lah. Itu udah nanya. Apa? Perusahaannya gimana? Siapa aja? Standar. Ada nggak lagi sini? Tiko sedikit dong gimana wisuda hari ini? Seneng nggak atau gimana Tiko mau wisuda? Mama tahu nggak sih Tiko hari ini kamu wisuda atau gimana, ada cerita? Oh. Sama siapa aja gini Tiko? Sama kayak Berdua doang? yang Oh. Berarti didampingi Pak RT ya hari ini? Gimana Tiko perasaannya hari ini akhirnya wisuda juga? Ini deg-degan gak sih Tiko gitu kan sudah? deg-degan sih yang enggak juga sih. Cuman ya senang aja. Ini wisuda untuk setara apa ya Tiko? SMP kah? SMA? SMP. Tadi sebelum kesini mungkin pamit sama mama nggak sih? Apa sih yang diucapin sama mama? Ya cuma bilang pergi ke sekolah sih. Tapi mama tahu nggak kalau hari ini Tiko wisuda akhirnya? Enggak belum cerita. Ya, ntar pulang bakal ngasih tahu nggak kalau kamu ntar pulang bakal ngasih tahu nggak kalau Cerita. kamu udah lulus SMP gitu. Pasti cerita. Setelah ini lanjut berarti SMA. Sekarang juga masih lanjut. Oh masih lanjut. Jadi hari ini wisuda untuk SMP dulu ya Tiko? Iya. SMA kelas berapa sih berarti Tiko? Tarafnya Baru SMA baru kelas 10. Oke, semangat. Semangat Tiko, makasih. Selamat ya. Sukses. Ya, selamat siang untuk Sobat Grid semua. Grid Adi melaporkan dari kediaman rumah Tiko yang sempat viral. Kini tampilannya sudah jauh berbeda dari pertama kali kisah Tiko ini viral. Kalau tadinya rumah Tiko terbengkalai, kini sudah rapi. Kemudian sudah dicat ulang, baik pagar maupun temboknya. Di bagian dalam juga sudah direnovasi dan diisi furniture. Dan kabar terbaru juga, Bu Eni kini sudah kembali ke rumah dan tinggal bersama Tiko. Jadi di dalam rumah ini para YouTuber sudah tidak tinggal di sini. Yang tinggal di sini hanya ada Bu Eni dan Tiko. Jadi kondisi rumah saat ini memang sengaja disterilkan. Dari para YouTuber atau media yang ingin meliput tidak diperkenankan untuk masuk atau mengambil gambar dari dekat agar tidak mengganggu kondisi Ibu Eni. Lah di lingkungan biar dia terbiasa dengan hal seperti itu. Sudah ada pihak keluarga yang bersama
gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah kita lagi sekolah mau persiapan buat besok kan wisuda. Dia kan sudah lulus SMP. Besok wisudanya. Berarti dia melanjutkan lagi sekolahnya? Iya, SMA. Malah sudah ada tawaran tuh dari London School ya. London School? Cuman kan kita belum lulus SMA. Itu udah ada tawaran. Pak boleh coba ngasih Pak untuk apa performanya gitu? Iya, nanti ada saatnya. Soalnya Tiko ini ada, kecuali kalau ada Tikonya ya. Pak, gimana dengan pacar baru Tiko? Sudah dibawa ke sana belum sih? Pacar barunya Tiko? Pacar barunya Tiko, saya belum bisa ngasih update ya. Soalnya masih dalam taraf penjajakan sih. Oh gitu. Tapi sudah kemarin pas datang sudah dikenali juga sama waktu di rumah sakit kan dia pacarnya yang berarti secara fisiknya juga sudah sehat dan mental sehat. Ibu sendiri welcome seperti apa Pak pada pasangan dasar? Baik. Kebetulan di kemarin Mbak Rumi ya selaku manajernya menemani selama perjalanan kemanapun ya. Alhamdulillah respon baik. Nggak ada apa ya, pokoknya udah jauh. Gitu. Ya. Berarti sudah saling mengenal ya. Nanti lihat di Instagram saya di situ ada ya. Bisa lihat. Oke, sip. Terima kasih Pak RT. Ini dari SCTP apa tuh? SCTP ini apa? Satu bersemua. Saya satu nih bersemua. Begitulah kira-kira update terbaru dari kondisi rumah Tiko yang kini memang sudah tertutup dan steril dari baik YouTuber yang ingin membuat konten ataupun awak media. Di sini juga Tiko sedang fokus untuk melanjutkan sekolah. Besok dikabarkan Tiko akan wisuda. Kemudian juga untuk saat ini fokus utama adalah penyembuhan dari Ibu Eni. Ibu Eni sendiri meskipun sudah kembali ke rumah masih menjalani rawat jalan berdasarkan rekomendasi dari rumah sakit sebulan sekali harus kembali untuk melakukan pemeriksaan. Kalau dilihat dari pertama kali rumah ini viral, tentu sudah sangat berbeda tampilannya ya, dan tentunya sudah nyaman. Kita doakan saja semoga hasil renovasi, kemudian juga bantuan dari para YouTuber dan donatur bisa membantu Tiko dan sang ibu untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Sekian laporan dari tim Grid ID. Untuk update rumah Tiko atau status selebriti lainnya bisa terus pantauin sosial media Grid ID. Selamat siang. Karena Anda dengan kata kamu menyerahkan indah. Kepada para penerima ijazah secara simbolis, Anda menuju ke tempat yang telah ditentukan. Penyerahan pertama diberikan kepada Ananda Pulung Mustika Abimanyu sebagai lulusan inspiratif dan nara kreatif.
Iya nih. Ananda Muhammad Hafiz Baihaqi. Ibu Sumiati. Ananda Dias Bani Pamungkas. Dilanjutkan dengan foto bersama. Baik, bersiap-siap menghadap kamera. 1, 2, 3. Boleh saya kecepatan tangannya bersama-sama sebagai tanda semangat. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Mohon dengan kepada Bapak Wali Kota, Ibu Ketua DPD KKA dan Pak Andin Ketua Yayasan tetap di tempat. Kepada para pada saat waktu di paket B kemarin kan kebetulan memang sedang off. Jadi kemarin pada saat ini kita belajar online secara online. Alhamdulillah pada saat di paket C ini udah tatap muka dan setiap sistem pembelajaran itu setiap hari Sabtu seminggu sekali. Dan ada banyak program-program ekstrakurikuler dari pihak Menara Merah dan itu semua sih bermanfaat. Gimana cara ngatur waktu kamu ngurus mama, mungkin kerja juga dan sekolah itu seperti apa sih? Sebenarnya kalau untuk ngatur waktu sambil ngerokok itu nggak terlalu susah karena memang kan kebetulan sekolahnya juga seminggu sekali kan di hari Sabtu. Jadi ya tinggal ngebagi aja pada saat hari Sabtu ya sambil sekolah dan sekolahnya pun nggak nyampe seharian itu jadi hanya setengah hari. Ada tantangannya nggak sih? sesi foto bersama. Tantangan sih, jadi ada waktu itu program siap kerja jadi untuk mendapatkan pengalaman dari situ mungkin tantangannya untuk mendapatkan pengalaman kayak pembelajaran tentang wirausaha dan lain-lain. Kalau untuk pembelajaran biasa sih ya alhamdulillah lancar-lancar aja seperti sekolah pada umumnya. Aku sih bilang hanya ke sekolah sih nggak ngomong di sudah mungkin nanti pulang baru. Masih saat ini kan masih melanjutkan jenjang paket C yang kemungkinan kelulusan nanti di 2025 karena kan pembelajarannya kan mengikuti sekolah formal 3 tahun kurang lebih ya. Di 2025 setelahnya mungkin nanti kalau ada kesempatan mau lanjut ke kuliah tapi belum mikir untuk jurusan apa karena memang masih lama dan pengennya sih buka usaha. Kalau memang beliau punya potensi untuk maju, kita kan dukung pastilah. Nggak mungkin lah semua orang kita dukung tapi nggak punya potensi untuk maju. Berarti nggak bisa punya apa untuk berusaha gitu kan. Kalau memang nilai-nilainya bagus, kriterianya oke, ya saya kira kita akan jalan. Pendidikan
wajib ada wajib kan gitu. Artinya akan ada beasiswa khusus ya Pak buat Belum saya bilang, tadi saya punya basis Basnas, saya bisa bantu dengan CSR. Saya juga punya guru-guru PAUD yang disekolahkan mungkin ada 100, 200 beasiswa S1. Karena mereka dengan syarat setelah lulus harus mengabdi kepada PAUD kita yang ada di Jakarta Timur. Dan jelas saya akan buka, nggak menutup pintu siapapun di Jakarta Timur kita akan bantu. Ya, kan Anda lihat kebakaran bukan saya bangun. Nah, ini pendidikan harus panjang ceritanya untuk masa depan mereka gitu kan. Bagaimana kita mengurangi kejahatan sosial dengan pendidikan tadi. Biasanya kalau mereka kurang pendidikan pasti orang pikir itu udah pendek aja kan. Gimana kita berkembang biar cepat dan segala macam kan. Tapi kalau ada pendidikan, punya keahlian, punya skill, kemampuan, pikir udah beda lagi. Diharapkan seperti itu. Bagaimana di timur mengurangi pengangguran yang memberi kesempatan kerja termasuk tadi saya sampaikan berikan pendidikan KPK, BC. Setelah itu kita upayakan lagi perusahaan-perusahaan di timur bisa menerima mereka sesuai dengan bidang ilmunya. Diko berarti ini hadiah untuk mama juga ya? Ya, kurang lebih seperti itu. Kalau presiden mau dia pulang kasih tau mamanya. Iya. Oh, berarti ini surprise gitu, nilai dan lulus. Kamu pengen buka usaha apa sih Diko? Sebenarnya sih itu juga belum kepikiran sama itu, cuman kan dari beberapa waktu terakhir semenjak OPR kan ada beberapa modal yang kumpulkan yang mungkin nanti ke depannya mau usaha yang usahanya belum kepikirkan sih. Di rumah sih alhamdulillah kondisinya udah seperti kondisi orang mama pada umumnya, kondisinya udah lebih stabil secara mental, ya fisiknya juga alhamdulillah juga udah lebih stabil dan dibanding di rumah sakit ya mungkin dengan tekanan obat jadi fisiknya agak, tapi alhamdulillah tidaknya perkembangannya jauh lebih pesat dibanding sebelum dibawa ke rumah sakit. Pas mama pulang kemarin ya berarti? Mama pulang itu di akhir Januari pada saat tanggal berapa lupa, tanggal 28 Desember berarti. Masih ada perawatan khusus untuk mama obat-obatan? Obat itu terus menerus berjangka, jadi 6 vitamin yang harus diberikan terus menerus ke mama itu yang ada kontrol, jadwal kontrolnya setiap sebulan sekali. Pertama kali reaksi mama melihat rumah sudah rapi mungkin terus Diko juga mungkin bisa melihat mama lagi seperti apa sih? Reaksi mama pada saat pulang sih seperti biasa, ada respon negatif, alhamdulillah positif, lebih cepat beradaptasi sih mama dulu dengan kondisi yang baru, karena memang kan sebenarnya rumah nggak ada perubahan secara banyak ya, hanya agak permajaan aja gitu. Jadi memang rumah itu nggak ada perubahan, jadi mama bisa menerima dengan cepat. Kalau pihak dari keluarga ayah sendiri gimana? Sudah menghubungi kamu lagi atau? Sampai saat ini masih berhubungan baik-baik. Kamu gak sih? Itu mungkin nanti ada rencana silaturahmi, cuman mungkin nanti belum dijadwalin. Mau lanjut ke Engga sebagai direktur dari Narasinergi, kira-kira dari bank sampah ini bagaimana potensinya bisa memberikan beasiswa bagi anak-anak sekolah, salah satunya kan Tika sudah selesai. Terima kasih Pak. Sebagai direktur dari Narasinergi. Mungkin saya juga tanya. CSR-nya, dari anggaran Basnas, bagaimana kita bisa mengintegrasikan kegiatan ini. Fasilitas tempat seperti hari ini kan kantor wali kota di Blok C, dia bingung dari Nara. Gimana kalau digampang pakai aja kantor kita, kantor pemerintah, kantor saya pribadi, gitu. Tidak akan digunakan untuk pembinaan masyarakat. Hari ini kebetulan mereka melakukan wisuda dan milad 1 dekade resmian sekaligus ya. Kemitraan sementara ini kan mereka mainnya di level kecamatan, terutama Kecamatan Kramat Jati. Saya harapkan setelah peresmian ini 9 kecamatan segera merapat ya. Jadi Nara Kreatif juga segera biasanya mengurus bermitra dengan 10 kecamatan. Kita cari kantong-kantong masyarakat yang butuh pendidikan paket A, B, dan C. Ya, kita punya RPTRA, kita punya balai warga. Banyaklah tempat-tempat yang kita bisa gunakan. Tidak ada alasan tidak ada fasilitas, saya kira nggak ada alasan. Bapak ini bagaimana dukungannya terhadap Diko yang kira sekarang bisa Diko saya kira selama ini bukan nggak didukung ya, didukung kok ya. Ya, jaringan sosial dapatkah selama ini? Dapat, bukan nggak didukung. Memang ada internal keluarga yang kita nggak bisa masuk ke dalamnya, nggak boleh.
perasaan Makanya saya buktikan Piko dari kita undang nih, Piko bukan berarti nggak diperhatikan kita. ada rasa bangga nggak sih Bu Wali Kota akhirnya itu bisa Sangat bangga saya. Dan rumahnya udah kita rapikan kan, bersihkan kemarin kan rumahnya kita rapikan, udah bersihkan. Pasukan saya turunkan sana, bersihkan semuanya, pemadam, kesehatan segala macam udah bersih. Mamanya udah pulang kan, tinggal di rumah, nggak ada masalah. Cuman kalau internal keluarga kita kan nggak bisa masuk ke sana. Wali sendiri seperti apa akhirnya sekarang bisa melangsungkan wisuda hari ini? Ya, alhamdulillah itu semua juga berkat bantuan dari semua instansi yang mungkin nggak bisa aku sebutin satu persatu ya, terutama Pak Wali Kota sendiri, Bu Wali Kota semua. Tentunya dengan ucapan terima kasih dan puji syukur ini semua terjadi dengan lancar, dan memang setelah sekian lama saya mengikuti sekolah di PKBM Nara Kreatif. Alhamdulillah sekarang akhirnya aku sudah mendapatkan ijazah wisuda dan dibantu dari Nara dan dibantu oleh Pak Wali Kota. Jenjang hari raya apa sih? Jenjang hari raya? Jenjang ini sih kan aku udah menerima paket sekolah paket B ya, ijazah paket B ya. Sampai sekarang sih masih melanjutkan sekolah di PKBM Nara Kreatif. Sekarang masih menjalankan program paket C yang nantinya mungkin ke depannya akan lanjut ke jenjang berikutnya kayak kuliah. Nilainya dari kamu sendiri gimana Tiko hari ini? Ya untuk nilai alhamdulillah bagus. Kepada Pak Andri. Piko buka aja. Buka aja nilainya kamu. Ayo coba lihat nilai Tiko. Biar media lihat nilai Tiko seperti apa ini. Ayo Tiko pegang. Nilainya. Tiko foto dong ke sini. Jadi bahasa-bahasa di medsos yang dipintirkan itu nggak benar. Sebenarnya kita nggak pernah memperhatikan, kita juga pernah diperhatikan. Hanya urusan keluarga, jadi kita nggak pernah masuk ke sana. Mamanya pun dirawat di rumah sakit, sekarang udah pulang ya, mama sehat ya. Alhamdulillah. Kalau misalkan dari Pak Andri sendiri sebagai mantan Menteri Pembangunan melihat pemerataan pendidikan buat teman Jakarta Timur dan Nara Kreatif seperti apa? Pertama yang harus kita apresiasi adalah gerakan para pejuang di Nara Institut ini. Kamu udah bisa ngeliatin Hal yang yang jarang menjadi perhatian orang itu beliau-beliau mengambil inisiatif di situ. Tentunya dengan begitu yang lain tentu akan segera menyambut. Yang tadinya mungkin tidak tahu dengan kegiatan ini, jadi kita sambut. Dan kalau bicara efeknya ini jelas sangat baik. Bayangkan sudah ratusan yang tamat dari ribuan, sudah ribuan ya, 4 ribuan ya, 4 ribuan. Itu jumlah yang signifikan namanya ya. Dan memang kalau untuk pendidikan, apalagi untuk kalangan bawah dan kalangan yang kesadaran pendidikannya setengah-setengah, itu harus bersama-sama. Jadi saya ya sekaligus juga sebagai dari pihak Bank Mandiri ini sangat mendukung dari dalam juga untuk berpartisipasi dengan dalam kegiatan ini, dan juga dari BUMN lain. Ini harus kita dukung bersama-sama ya, dengan Pak Wali Kota sesuai dengan kewajiban beliau, dengan jajaran beliau. Tetapi ini tidak bisa hanya oleh satu pihak saja. Ya, ini harus kerjasama, kolaborasi berbagai pihak. Itu tanpa memunculkan kepada yang lain. Ini gerakan seperti yang dilakukan oleh Nara Institut ini harus kita apresiasi lebih tinggi ya. Kalau dari Mas Desa sendiri setelah pengalaman dari Nara Kreatif melihat kegiatan hari ini ke depannya rencananya seperti apa? Yang pertama diucapkan rasa syukur yang mendalam, alhamdulillah Dinas Pendidikan ini bentuk wali kota dengan tema kita sendiri pemerataan petani, mudah-mudahan dengan dukungan dari Pak Wali Kota ini lebih banyak lagi kegiatan Nara bisa memberikan manfaat, karena memang kita percaya tadi sudah disampaikan Pak Wali dan juga Pak Andrinov selaku mantan Menteri Bapenas bahwa kegiatan kita ini harus dijalankan secara bergotong royong. Tidak lain adalah ya kita membutuhkan banyak pihak, jadi tidak bisa juga kita sebagai masyarakat menunggu dari program pemerintah, tapi apa yang bisa kita lakukan secara bersama-sama, apa yang mungkin kita bisa lakukan dari hal yang kecil, itu bentuk kita bagaimana membantu masyarakat ataupun lingkungan sekitar. Mungkin itu dari saya harapan di saat ini, mudah-mudahan dengan kegiatan yang didukung oleh Wali Kota Jakarta Timur ini bisa membuka kesempatan lebih banyak pihak lagi bisa memberikan bapak mendapatkan manfaat. Gitu dari saya. Terima kasih. Oke, ya. Terima kasih banyak. Dia daster dari Bu RT ya Mama. Iya, sempat dapat hadiah. Ada banyak pemberian dari orang-orang sih. Alhamdulillah itu dipakai juga semua.
Tapi mama tahu nggak sih sampai akhirnya keluarga kamu viral sampai sekarang, mama udah tahu apa belum? Mama sepertinya nggak tahu, jadi mama hanya ngejalan hidup tenang aja, jadi biarin aja aku yang tahu, mama yang penting di rumah aja gitu. Udah ada komunikasi dengan pihak ayah, mungkin kapan akan ketemu gitu kok? Belum ada jadwal, mungkin nanti dijadwalin dulu. Apa sih yang dibilang dari keluarga ayah sampai sekarang mama kan udah membaik kondisinya? Ya itu sih komunikasi seperti biasa sih, bertanya kabar segala macam, dan kita komunikasi cara baik-baik, yang nanti mungkin memang dijadwalin silaturahmi, cuman ya itu tadi belum ketemu jadwal. Berikutnya kita akan ada pesan dan motivasi. Kemarin mama udah sempet ketemu sama orang banyak waktu ke puncak ya, itu bisa diceritain nggak Tiko gimana? Itu sebenarnya nggak langsung banyak, jadi satu persatu, karena takutnya kan sekaligus banyak, itu kan kaget ya. Jadi kemarin perkenalan satu persatu sampai akhirnya mama menerima dengan masing-masing orang yang ada pada saat liburan, jadi ya udah berjalan dengan lancar semua. Respon mama pun positif, tidak ada penolakan, dan akhirnya sampai pulang pun mama nggak ada masalah. Liburan di puncak berapa hari Tiko? Iya, happy. Berapa hari di sana? Sehari semalam sih. Mama happy saat liburan atau seperti apa? Apa sih yang dibilang mama saat liburan ke Tiko? Iya, mama cuma bilang, kan sempat ditanya oleh Mbak Rini bagaimana perasaannya liburan sama tongga. Mama pun ngejawab senang gitu. Jadi ya. Artinya untuk saat ini mama udah bisa sosialisasi bersama masyarakat. Sosialisasi hanya untuk di lingkungan rumah, siapapun yang bertamu. Kalau untuk keluar belum. Hal apa sih yang benar-benar berubah dari mama, habit-habit mama yang sampai sekarang mungkin Tiko takjub gitu dengan perubahan mama? Ya, mama cepat beradaptasi dengan kondisi rumah yang baru, seperti adanya listrik dan air, cepat beradaptasinya, dan emosinya juga lebih stabil, nggak gampang marah. Yang biasanya kan kalau ada bertamu ke rumah, orang luar, tetangga atau siapapun itu mama pasti menolak, tapi ini enggak, mama menerima dan mau berbincang segala macam. Kemarin juga mama ngelihat Tiko pertama kali seperti apa sih? Mungkin sedih kah atau senang? Enggak sih, mama seperti nggak ada perasaan, maksudnya kayak biasa aja gitu, nggak ada emosional yang lebih kayak mungkin terharu atau enggak, jadi kayak biasa aja. Oke deh, harapannya mungkin Tiko? Harapannya ke depan ya semoga dengan kondisi yang sekarang mungkin mama bisa kembali dengan keadaan kesehatan yang lebih pulih dari sebelumnya gitu, dan berangsur membaik, serta mungkin kedepannya berharap kesehatan, selain kesehatan karir dan segala macam berjalan dengan lancar, karena mungkin umur nggak ada yang tahu, mungkin di saat masih ada mama mungkin gitu. Selamat. Berdua sama Tiko. Berat nggak?
Gue udah nanya Apa? aneh gimana, siapa aja standar. Enggak lagi sudah. Tiko sedikit dong gimana wisuda hari ini? Seneng nggak atau gimana Tiko mau wisuda? Mama tahu nggak sih Tiko hari ini kamu wisuda atau gimana, ada cerita? Oh. Sama siapa aja gini Tiko? Sama kayak Berdua doang? yang Oh. Berarti didampingi Pak RT ya hari ini? Gimana Tiko perasaannya hari ini akhirnya wisuda juga? Ini deg-degan gak sih Tiko gitu kan sudah deg-degan sih, yang enggak juga sih. Cuman ya senang aja. Ini wisuda untuk setara apa ya Tiko? SMP kah, SMA? SMP. Tadi sebelum kesini mungkin pamit sama mama nggak sih? Apa sih yang diucapin sama mama? Ya cuman bilang pergi ke sekolah sih. Tapi mama tahu nggak kalau hari ini Tiko wisuda akhirnya? Enggak belum cerita. Kan ntar pulang bakal ngasih tahu nggak kalau kamu kan pulang bakal ngasih tahu nggak kalau kamu Cerita. udah lulus SMP gitu. Pasti cerita. Setelah ini lanjut berarti SMA. Sekarang juga masih lanjut. Oh masih lanjut. Jadi hari ini wisuda untuk SMP dulu ya Tiko? Iya. SMA kelas berapa sih berarti Tiko? Tarafnya Baru SMA baru kelas 10. Oke, semangat. Semangat Tiko, makasih. Selamat ya. Sukses. Ya, selamat siang untuk Sobat Grid semua. Grid Adi melaporkan dari kediaman rumah Tiko yang sempat viral. Kini tampilannya sudah jauh berbeda dari pertama kali kisah Tiko ini viral. Kalau tadinya rumah Tiko terbengkalai, kini sudah rapi. Kemudian sudah dicat ulang, baik pagar maupun temboknya. Di bagian dalam juga sudah direnovasi dan diisi furniture. Dan kabar terbaru juga, Bu Eni kini sudah kembali ke rumah dan tinggal bersama Tiko. Jadi di dalam rumah ini para YouTuber sudah tidak tinggal di sini. Yang tinggal di sini hanya ada Bu Eni dan Tiko. Jadi kondisi rumah saat ini memang sengaja disterilkan. Dari para YouTuber atau media yang ingin meliput tidak diperkenankan untuk masuk atau mengambil gambar dari dekat agar tidak mengganggu kondisi Ibu Eni. Lah di lingkungan biar dia terbiasa dengan hal seperti itu. Sudah ada dari pihak keluarga yang bersama Ya, mungkin saya sudah kebetulan kakaknya Tiko ya, anak dari almarhum Santo sudah call saya, sudah bicara sama saya, dan insya Allah nanti dia akan berkunjung di sini. Tiko sendiri gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah Tiko lagi sekolah, persiapan buat besok kan wisuda. Dia kan sudah lulus SMP, besok wisudanya. Berarti dia melanjutkan lagi sekolahnya? Iya, SMA. Malah sudah ada tawaran tuh dari London School ya. London School? Cuman kan kita belum lulus SMA. Itu udah ada tawaran. Pak, boleh coba ngasih Pak untuk performanya gitu? Iya, nanti ada saatnya. Soalnya Tiko ini nggak ada.
kecuali kalau ada Tikonya ya. Pak, gimana dengan pacar baru Tiko? Sudah dibawa ke sana belum sih? Hah? Pacar barunya Tiko? Pacar barunya Tiko, saya belum bisa ngasih update ya, soalnya masih dalam taraf penjajakan sih. Oh, gitu. Tapi Iya. sudah kemarin pas Balik datang sini. sudah dikenali juga sama Waktu di rumah sakit kan dia pacarnya yang dipanggil. berarti secara fisiknya juga sudah sehat dan mental sehat. Ibu sendiri welcome seperti apa Pak pada pasangan Biasa, baik. Kebetulan di kemarin Mbak Rumi ya, selaku manajernya menemani selama ini, selama perjalanan kemanapun ya. Alhamdulillah respon baik. Nggak ada apa ya, pokoknya udah jauh. Oh, gitu. Ya. Berarti sudah saling mengenal ya. Nanti lihat di Instagram saya, di situ ada ya. Nah, bisa lihat. Oke, sip. Terima kasih Pak RT. Ini dari STTP apa tuh? Nah, STTP ini apa? Satu untuk semua. Saya satu nih untuk semua. Begitulah kira-kira update terbaru dari kondisi rumah Tiko yang kini memang sudah tertutup dan steril dari baik YouTuber yang ingin membuat konten ataupun awak media. Di sini juga Tiko sedang fokus untuk melanjutkan sekolah. Besok dikabarkan Tiko akan wisuda. Kemudian juga untuk saat ini fokus utama adalah penyembuhan dari Ibu Eni. Ibu Eni sendiri meskipun sudah kembali ke rumah masih menjalani rawat jalan berdasarkan rekomendasi dari rumah sakit sebulan sekali harus kembali untuk melakukan pemeriksaan. Kalau dilihat dari pertama kali rumah ini viral, tentu sudah sangat berbeda tampilannya ya, dan tentunya sudah nyaman. Kita doakan saja semoga hasil renovasi kemudian juga bantuan dari para YouTuber dan donatur bisa membantu Tiko dan sang ibu untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Sekian laporan dari tim Grid ID. Untuk update rumah Tiko atau status selebriti lainnya bisa terus pantauin sosial media Grid ID. Selamat siang. Kakaannya dengan kata panggung menyerahkan indah. Kepada para penerima ijazah secara simbolis, ada maju ke tempat yang telah ditentukan. Penyerahan pertama diberikan kepada Ananda Pulung Mustika Abimanyu sebagai lulusan inisiatif dan nara kreatif.
tidak dapat gitu. Ananda Muhammad Hafiz Baihaqi. Ibu Sumiati. Ananda Dias Bani Pamungkas. Dilanjutkan dengan foto bersama. Baik, bersiap-siap menghadap kamera. 1, 2, 3. Boleh saya ketepatan tangannya bersama-sama sebagai tanda semangat. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Mohon dengan kepada Bapak Wali Kota, Ibu Ketua DPD KK dan Pak Andin Ketua Yayasan tetap di tempat. Kepada Marafian. Pada saat waktu di paket B kemarin kan kebetulan memang sedang COVID, jadi kemarin pada saat ini itu kita belajar online secara online. Alhamdulillah pada saat di paket C ini udah tatap muka dan setiap sistem pembelajaran itu setiap hari Sabtu seminggu sekali, dan ada banyak program-program ekstrakurikuler dari pihak Menara Merah dan itu semua sih bermanfaat. Berarti yang ngatur waktu kamu ngurus mama, mungkin kerja juga dan sekolah juga seperti apa sih? Itu aktivitas sampai Sebenarnya kalau untuk ngatur waktu sambil ngerawat rumah itu nggak terlalu susah karena memang kan kebetulan sekolahnya juga seminggu sekali kan di hari Sabtu. Jadi ya tinggal ngebagi aja pada saat hari Sabtu ya sambil sekolah, dan sekolahnya pun nggak nyampe seharian itu, jadi hanya setengah hari. Ada tantangannya nggak sih? Sesi foto bersama. Tantangan sih, jadi ada waktu itu program siap kerja, jadi untuk mendapatkan pengalaman dari situ mungkin tantangannya untuk mendapatkan pengalaman kayak pembelajaran tentang wirausaha dan lain-lain. Kalau untuk pembelajaran biasa sih ya alhamdulillah lancar-lancar aja seperti sekolah pada umumnya. Aku sih bilang hanya ke sekolah sih, nggak ngomong wisuda, mungkin nanti pulang baru. Masih saat ini kan masih melanjutkan jenjang paket C yang kemungkinan kelulusan nanti di 2025, karena kan pembelajarannya kan mengikuti sekolah formal 3 tahun kurang lebih ya. Di 2025 setelahnya mungkin nanti kalau ada kesempatan mau lanjut ke kuliah, tapi belum mikir untuk jurusan apa karena memang masih lama dan pengennya sih buka usaha. Kalau memang beliau punya potensi untuk maju, kita kan dukung pastilah. Nggak mungkin lah semua orang kita dukung tapi nggak punya potensi untuk maju. Arti nggak bisa punya apa untuk berusaha gitu kan. Kalau memang nilai-nilainya bagus, kriterianya oke, ya saya kira kita akan jalan. Pendidikan wajib kita bangun gitu. Karena ada beasiswa khusus ya Pak buat Saya bilang tadi saya punya basis Basnas, saya bisa bantu dengan CSR. Saya juga punya guru-guru PAUD yang disekolahkan mungkin ada 100, 200.
beasiswa S1 karena mereka dengan syarat setelah lulus harus mengabdi kepada paut-paut kita yang ada di Jakarta Timur. Yang jelas saya akan buka, nggak menutup pintu siapapun di Jakarta Timur, kita akan bantu. Ya, kan Anda lihat kebakaran bukan saya bangun. Nah, ini pendidikan harus panjang ceritanya untuk masa depan mereka, gitu kan. Bagaimana kita mengurangi kejahatan sosial dengan pendidikan tadi. Biasanya kalau mereka kurang pendidikan pasti orang pikir itu udah pendek aja kan. Gimana kita berkembang biar cepat dan segalanya kan. Tapi kalau ada pendidikan, punya keahlian, punya skill, kemampuan, pikir udah beda lagi. Diharapkan seperti itu. Bagaimana di timur mengurangi pengangguran dengan memberi kesempatan kerja, termasuk tadi saya sampaikan berikan pendidikan KPK, BC. Setelah itu kita upayakan lagi perusahaan-perusahaan di timur bisa menerima mereka sesuai dengan bidang ilmunya. Diko berarti ini hadiah untuk mama juga ya? Ya, kurang lebih seperti itu. Surprise mau dia pulang kasih tau mamanya. Berarti ini surprise gitu, nilai dan lulus. Kamu pengen buka usaha apa sih, Diko? Sebenarnya sih itu juga belum kepikiran sampai itu, cuman kan dari beberapa waktu terakhir semenjak FIRE kan ada beberapa modal yang kumpulkan yang mungkin nanti ke depannya mau usaha yang usahanya belum kepikirkan sih. Di rumah sih alhamdulillah kondisinya udah seperti kondisi orang mama pada umumnya, kondisinya udah lebih stabil secara mental, ya fisiknya juga alhamdulillah juga udah lebih stabil dan dibanding di rumah sakit ya mungkin dengan tekanan obat jadi fisiknya agak, tapi alhamdulillah tidaknya perkembangannya jauh lebih pesat dibanding sebelum dibawa ke rumah sakit. Pas mama pulang kemarin ya berarti? Mama pulang itu di akhir Januari pada saat tanggal berapa lupa, tanggal 28 Desember berarti. Masih ada perawatan khusus biasa mama obat-obatan? Obat itu terus menerus berjangka, jadi 6 vitamin yang harus diberikan terus menerus ke mama itu yang ada kontrol, jadwal kontrolnya setiap sebulan sekali. Pertama kali reaksi mama melihat rumah sudah rapi mungkin terus Diko juga mungkin bisa melihat mama lagi seperti apa sih? Reaksi mama pada saat pulang sih seperti biasa, ada respon negatif, alhamdulillah positif, lebih cepat beradaptasi sih mama dulu dengan kondisi yang baru, karena memang kan sebenarnya rumah nggak ada perubahan secara banyak ya, hanya agak permajaan aja gitu. Jadi memang rumah itu nggak ada perubahan, jadi mama bisa menerima dengan cepat. Kalau pihak dari keluarga ayah sendiri gimana? Sudah menghubungi kamu lagi atau? Sampai saat ini masih berhubungan baik-baik. Kamu nggak sih? Itu mungkin nanti ada rencana silaturahmi, cuman mungkin nanti belum dijadwalin. Mau lanjut ke Engel sebagai direktur dari Narasinergi, kira-kira dari bank sampah ini bagaimana potensinya bisa memberikan beasiswa bagi anak-anak sekolah, salah satunya kan tinggal selesai. Terima kasih Pak. Sebagai direktur dari Narasinergi. Mungkin saya juga tanya. CSR-nya, dari anggaran Basnas, bagaimana kita bisa mengintegrasikan kegiatan ini. Fasilitas tempat seperti hari ini kan kantor wali kota di Blok C, dia bingung dari Nara. Gimana kalau digampang pakai aja kantor kita, kantor pemerintah, kantor saya lagi. Tidak akan digunakan untuk pembinaan masyarakat. Hari ini kebetulan mereka melakukan wisuda dan milad 1 dekade. Resmian sekaligus ya. Kemitraan sementara ini kan mereka mainnya di level kecamatan, terutama Kecamatan Jati. Saya harapkan setelah peresmian ini 9 kecamatan segera merapat ya. Jadi Nara Kreatif juga segera biasanya mengurus bermitra dengan 10 kecamatan. Kita cari kantong-kantong masyarakat yang butuh pendidikan paket A, B, dan C. Ya, kita punya Terpetra, kita punya balai warga. Banyaklah tempat-tempat yang kita bisa gunakan. Tidak ada alasan tidak ada fasilitas, saya kira nggak ada alasan. Bapak ini bagaimana dukungannya terhadap Diko yang kira sekarang bisa Diko saya kira selama ini bukan nggak didukung ya, didukung kok ya. Ya, jaringan sosial dapat kan selama ini dapat, bukan nggak didukung. Memang ada internal keluarga yang kita nggak bisa masuk ke dalamnya, nggak boleh. Makanya saya buktikan Diko dari kita undang nih, Diko bukan berarti nggak diperhatikan kita. Ada rasa bangga nggak sih di kota ini itu bisa? Sangat bangga saya. Dan rumahnya udah kita rapikan kan, bersihkan kemarin kan rumahnya kita rapikan, bersihkan. Masukkan saya turunkan sana, bersihkan semuanya pemadam.
kesehatan segala macam udah bersih. Mamanya udah pulang kan, tinggal di rumah nggak ada masalah. Cuman gue internet keluarga kita kan nggak bisa masuk ke sana. Pak Riko sendiri seperti apa? Akhirnya sekarang bisa melangsungkan wisuda hari ini. Ya, alhamdulillah itu semua juga berkat bantuan dari semua instansi yang mungkin nggak bisa aku sebutin satu persatu ya, terutama Pak Wali Kota sendiri, Bu Wali Kota semua. Tentunya dengan ucapan terima kasih dan puji syukur ini semua terjadi dengan lancar, dan memang setelah sekian lama saya mengikuti sekolah di PKBM Nara Kreatif. Alhamdulillah sekarang akhirnya aku sudah mendapatkan ijazah wisuda dan dibantu dari Nara dan dibantu oleh Pak Wali Kota. Jenjang diraih apa sih? Jenjang diraih? Jenjang ini sih kan aku udah menerima paket sekolah paket B ya, ijazah paket B ya. Sampai sekarang sih masih melanjutkan sekolah di PKBM Nara Kreatif. Sekarang masih menjalankan program paket C yang nantinya mungkin kedepannya akan lanjut ke jenjang berikutnya kayak kuliah. Nilainya terbentuk kamu sendiri gimana Tiko hari ini? Ya untuk nilai alhamdulillah bagus. Kepada Pak Andri. Gue buka aja. Buka aja nilainya kamu. Ayo coba lihat nilai Tiko. Biar media lihat nilai Tiko seperti apa ini. Ayo Tiko pegang. Nilainya. Tiko foto dong ke sini. Jadi bahasa-bahasa di medsos yang dipintirkan itu nggak benar. Sebenarnya itu kita nggak pernah memperhatikan. Kita juga pernah diperhatikan. Hanya urusan keluarga, jadi kita nggak pernah masuk ke sana. Mamanya pun dirawat di rumah sakit, sekarang udah pulang ya. Mama sehat ya. Alhamdulillah. Kalau misalkan dari Pak Andri sendiri sebagai mantan Menteri Pembangunan melihat pemerataan pendidikan di Jakarta Timur dan Nara Kreatif seperti apa? Pertama yang harus kita apresiasi adalah gerakan para pejuang di Nara Institut ini. Kamu udah bisa ngeliatin Hal yang yang jarang menjadi perhatian orang itu benar-benar mengambil inisiatif tersebut. Dengan begitu yang lain tentu akan segera menyambut. Yang tadinya mungkin tidak tahu dengan kegiatan ini, jadi kita sambut. Dan kalau bicara efeknya ini jelas sangat baik. Bayangkan sudah ratusan yang tamat dari ribuan, sudah ribuan ya, 4 ribuan ya, 4 ribuan. Itu jumlah yang signifikan namanya ya. Dan memang kalau untuk pendidikan, apalagi untuk kalangan bawah dan kalangan yang kesadaran pendidikannya setengah-setengah, itu harus bersama-sama. Jadi saya ya sekaligus juga sebagai dari pihak Bank Mandiri ini sangat mendukung dari dalam juga untuk berpartisipasi dengan dalam kegiatan ini, dan juga dari BUMN lain. Ini harus kita dukung bersama-sama. Dengan Pak Wali Kota sesuai dengan kewajiban beliau, dengan jajaran beliau, tetapi ini tidak bisa hanya oleh satu pihak saja. Ya, ini harus kerjasama, kolaborasi berbagai pihak. Itu tanpa memikirkan kepada yang lain. Ini gerakan seperti yang dilakukan oleh Nara Institut ini harus kita apresiasi setinggi-tingginya. Ya. Kalau dari Mas Desa sendiri selaku founder dari Nara Kreatif melihat kegiatan hari ini ke depannya rencananya seperti apa? Yang pertama diucapkan rasa syukur yang mendalam, alhamdulillah Dinas Pendidikan ini bentuk wali kota dengan tema kita sendiri pemerataan kita mudah-mudahan dengan dukungan dari Pak Wali Kota ini lebih banyak lagi kegiatan Nara bisa memberikan manfaat, karena memang kita percaya tadi sudah disampaikan Pak Wali dan juga Pak Andrinov selaku mantan Menteri Bapenas bahwa kegiatan kita ini harus dijalankan secara bergotong royong. Tidak lain adalah ya kita membutuhkan banyak pihak, jadi tidak bisa juga kita sebagai masyarakat menunggu dari program pemerintah, tapi apa yang bisa kita lakukan secara bersama-sama, apa yang mungkin kita bisa lakukan dari hal kecil, itu bentuk kita bagaimana membantu masyarakat ataupun lingkungan sekitar. Mungkin itu dari saya harapan di saat ini, mudah-mudahan dengan kegiatan yang didukung oleh Wali Kota Jakarta Timur ini bisa membuka kesempatan lebih banyak pihak lagi bisa memberikan Bapak mendapatkan manfaat. Itu dari saya. Terima kasih. Oke, ya. Terima kasih banyak. Dia daster dari Bu RT ya Mama. Iya, sempat dapat hadiah. Ada banyak pemberian dari orang-orang sih. Alhamdulillah itu dipakai juga semua. Tapi Mama tahu nggak sih sampai akhirnya keluarga kamu viral sampai sekarang, Mama udah tahu apa belum? Mama sepertinya nggak tahu. Jadi Mama hanya ngejalan hidup tenang aja. Jadi biarin aja aku yang tahu. Mama penting di rumah aja gitu.
Udah ada komunikasi dengan pihak ayah, mungkin kapan akan ketemu gitu kok? Belum ada jadwal, mungkin nanti dijadwalin dulu. Apa sih yang dibilang dari keluarga ayah sampai sekarang mama kan udah membaik kondisinya? Ya itu sih komunikasi seperti biasa sih, bertanya kabar segala macam, dan kita komunikasi cara baik-baik. Ya nanti mungkin memang dijadwalin silaturahmi, cuman ya itu tadi belum ketemu jadwal. Berikutnya kita akan ada pesan dan motivasi kepada Kemarin mama udah sempet ketemu sama orang banyak waktu ke puncak ya, itu bisa diceritain nggak Tiko gimana? Itu sebenarnya nggak langsung banyak, jadi satu persatu, karena takutnya kan sekaligus banyak, itu kan kaget ya. Jadi kemarin perkenalan satu persatu sampai akhirnya mama menerima dengan masing-masing orang yang ada pada saat liburan. Jadi ya udah berjalan dengan lancar semua, respon mama pun positif, tidak ada penolakan, dan akhirnya sampai pulang pun mama nggak ada masalah. Liburan di puncak berapa hari Tiko? Iya, happy. Berapa hari di sana? Sehari semalam sih. Mama happy saat liburan atau seperti apa? Apa sih yang dibilang mama saat liburan ke Tiko? Ya mama cuma bilang, kan sempat ditanya oleh Mbak Rini bagaimana perasaannya liburan sama Tongga. Mama pun ngejawab senang gitu. Jadi ya. Artinya untuk saat ini mama udah bisa sosialisasi bersama masyarakat. Sosialisasi hanya untuk di lingkungan rumah, siapapun yang bertamu. Kalau untuk keluar belum. Hal apa sih yang benar-benar berubah dari mama, habit-habit mama yang sampai sekarang mungkin Tiko takjub gitu dengan perubahan mama? Ya, mama cepat beradaptasi dengan kondisi rumah yang baru, seperti adanya listrik dan air, cepat beradaptasinya, dan emosinya juga lebih stabil, nggak gampang marah. Yang biasanya kan kalau ada bertamu ke rumah, orang luar, tetangga atau siapapun itu mama pasti menolak, tapi ini enggak, mama menerima dan mau berbincang segala macam. Kemarin juga mama ngelihat Tiko pertama kali seperti apa sih? Mungkin sedih kah atau senang? Enggak sih, mama seperti nggak ada perasaan, maksudnya kayak biasa aja gitu, nggak ada emosional yang lebih kayak mungkin terharu atau enggak, jadi kayak biasa aja. Oke deh, harapannya mungkin Tiko? Harapannya ke depan ya semoga dengan kondisi yang sekarang mungkin mama bisa kembali dengan keadaan kesehatan yang lebih pulih dari sebelumnya gitu, dan berangsur membaik, serta mungkin kedepannya berharap kesehatan, selain kesehatan karir dan segala macam berjalan dengan lancar, karena mungkin umur nggak ada yang tahu, mungkin di sana masih ada mama mungkin gitu. Selamat. Berdua sama Tiko.
Tiko sedikit dong gimana wisuda hari ini? Mana ya? Seneng nggak atau gimana Tiko mau wisuda? Mama tahu nggak sih Tiko hari ini kamu wisuda atau gimana, ada cerita? Oh. Sama siapa aja gini Tiko? Sama kayak Berdua doang? ya sama teman. Oh. Berarti didampingi Pak RT ya hari ini? Gimana Tiko perasaannya hari ini akhirnya wisuda juga? Ini deg-degan gak sih Tiko gitu kan sudah Deg-degan sih yang enggak juga sih. Cuman ya senang aja. Ini wisuda untuk setara apa ya Tiko? SMP kah, SMA? SMP. Tadi sebelum kesini mungkin pamit sama mama nggak sih? Apa sih yang diucapin sama mama? Ya cuman bilang pergi ke sekolah sih. Tapi mama tahu nggak kalau hari ini Tiko wisuda akhirnya? Enggak belum cerita. Kan ntar pulang bakal ngasih tahu nggak kalau kamu kan pulang bakal ngasih tahu nggak kalau kamu Cerita. udah lulus SMP gitu. Pasti cerita. Setelah ini lanjut berarti SMA. Sekarang juga masih lanjut. Oh, masih lanjut. Jadi hari ini wisuda untuk SMP dulu ya Tiko ya? Iya. SMA kelas berapa sih berarti Tiko? Tarafnya Baru SMA baru kelas 10. Oke, semangat. Semangat Tiko, makasih. Selamat ya. Sukses. Ya, selamat siang untuk Sobat Grid semua. Grid Adi melaporkan dari kediaman rumah Tiko yang sempat viral. Kini tampilannya sudah jauh berbeda dari pertama kali kisah Tiko ini viral. Kalau tadinya rumah Tiko terbengkalai, kini sudah rapi. Kemudian sudah dicat ulang, baik pagar maupun temboknya. Di bagian dalam juga sudah direnovasi dan diisi furniture. Dan kabar terbaru juga, Bu Eni kini sudah kembali ke rumah dan tinggal bersama Tiko. Jadi di dalam rumah ini para YouTuber sudah tidak tinggal di sini. Yang tinggal di sini hanya ada Bu Eni dan Tiko. Jadi kondisi rumah saat ini memang sengaja disterilkan. Dari para YouTuber atau media yang ingin meliput tidak diperkenankan untuk masuk atau mengambil gambar dari dekat agar tidak mengganggu kondisi Ibu Eni. Lah di lingkungan biar dia terbiasa dengan hal seperti itu. Sudah ada pihak keluarga yang bersama Ya, mungkin saya sudah kebetulan kakaknya Tiko anak dari almarhum Santo sudah kalau di saya sudah bicara sama saya dan insya Allah nanti dia akan berkunjung di sini. Tiko sendiri gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah Tiko lagi di sekolah persiapan buat besok kan wisuda. Dia kan sudah lulus SMP, besok wisudanya. Berarti dia melanjutkan lagi sekolahnya? Iya, SMA. Nah, malah sudah ada tawaran tuh dari London School ya. London School? Cuman kan kita belum lulus SMA. Itu udah ada tawaran gitu. Pak, boleh coba ngasih Pak untuk apa performanya gitu? Ya, nanti ada saatnya. Soalnya Tikonya ada. Kecuali kalau ada Tikonya ya. Pak, gimana dengan pacar baru Tiko? Sudah dibawa ke sana belum sih? Pacar barunya Tiko? Pacar barunya Tiko, saya belum bisa ngasih update ya. Soalnya masih dalam tahap penjajakan sih. Oh gitu. Tapi Iya. sudah kemarin pas Kemarin datang sih. sudah dikenali juga sama Waktu di rumah sakit kan dia pacarnya yang berarti secara fisiknya juga sudah sehat dan mental sehat. Ibunya sendiri welcome seperti apa Pak? Pada pasangan baik.
Kebetulan kemarin Mbak Rini ya, selaku manajernya menemani selama ini, selama perjalanan kemanapun ya. Alhamdulillah respon baik. Nggak ada apa ya, pokoknya udah jauh. Nah, gitu. Ya. Berarti sudah saling mengenal ya. Nanti lihat di Instagram saya, di situ ada ya. Nah, bisa lihat. Oke, sip. Terima kasih Pak RT. Ini dari STTP apa tuh? Enggak, STTP ini apa? Satu untuk semua. Saya satu untuk semua. Begitulah kira-kira update terbaru dari kondisi rumah Tiko yang kini memang sudah tertutup dan steril dari baik YouTuber yang ingin membuat konten ataupun awak media. Di sini juga Tiko sedang fokus untuk melanjutkan sekolah. Besok dikabarkan Tiko akan wisuda. Kemudian juga untuk saat ini fokus utama adalah penyembuhan dari Ibu Eni. Ibu Eni sendiri meskipun sudah kembali ke rumah masih menjalani rawat jalan berdasarkan rekomendasi dari rumah sakit sebulan sekali harus kembali untuk melakukan pemeriksaan. Kalau dilihat dari pertama kali rumah ini viral, tentu sudah sangat berbeda tampilannya ya, dan tentunya sudah nyaman. Kita doakan saja semoga hasil renovasi, kemudian juga bantuan dari para YouTuber dan donatur bisa membantu Tiko dan sang ibu untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Sekian laporan dari tim Grid ID. Untuk update rumah Tiko atau status selebriti lainnya bisa terus pantauin sosial media Grid ID. Selamat siang. Kagaan dengan atas panggung menyerahkan indah. Kepada para penerima ijazah secara simbolis, Anda menuju ke tempat yang telah ditentukan. Penyerahan pertama diberikan kepada Ananda Pulung Mustika Abimanyu sebagai lulusan inisiatif dan Nara Kreatif. Nah di depan gitu dong.
Gak dapet gue juga. Ananda Muhammad Hafiz Baihaqi. Ibu Sumiati. Ananda Dias Bani Pamungkas. Dilanjutkan dengan foto bersama. Baik, bersiap-siap menghadap kamera. 1, 2, 3. Boleh saya ketepatan tangannya bersama-sama sebagai tanda semangat. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Mohon dengan kepada Bapak Wali Kota, Ibu Ketua DPD KKA dan Pak Amkin Ketua Yayasan tetap di tempat. Kepada Marafirani. Pada saat waktu di paket B kemarin kan kebetulan memang sedang off, jadi kemarin pada saat ini kita belajar online secara online. Alhamdulillah pada saat di paket C ini udah tatap muka dan setiap sistem pembelajaran itu setiap hari Sabtu seminggu sekali, dan ada banyak program-program ekstrakurikuler dari pihak Menara Merah dan itu semua sih bermanfaat. Gimana cara ngatur waktu kamu ngurus mama, mungkin kerja juga dan sekolah itu seperti apa sih? Itu Sebenarnya kalau untuk ngatur waktu sambil ngerokok itu nggak terlalu susah karena memang kan kebetulan sekolahnya juga seminggu sekali kan di hari Sabtu. Jadi ya tinggal ngebagi aja pada saat hari Sabtu ya di sekolah, dan sekolahnya pun nggak nyampe seharian full, jadi hanya setengah hari. Ada tantangannya nggak sih? Sesi foto bersama. Tantangan sih, jadi ada waktu itu program siap kerja, jadi untuk mendapatkan pengalaman dari situ mungkin tantangannya untuk dapat pengalaman kayak pembelajaran tentang wirausaha dan lain-lain. Kalau untuk pembelajaran biasa sih ya alhamdulillah lancar-lancarnya seperti sekolah pada umumnya. Aku sih bilang hanya ke sekolah sih, nggak mau ngomong wisuda, mungkin nanti pulang baru. Masih saat ini kan masih melanjutkan jenjang paket C yang kemungkinan kelulusan nanti di 2025, karena kan pembelajarannya kan mengikuti sekolah formal 3 tahun kurang lebih ya. Di 2025 setelahnya mungkin nanti kalau ada kesempatan mau lanjut ke kuliah, tapi belum mikir untuk jurusan apa karena memang masih lama dan pengennya sih buka usaha. Kalau memang beliau punya potensi untuk maju, kita kan dukung pastilah. Nggak mungkin lah semua orang kita dukung tapi nggak punya potensi untuk maju. Artinya nggak bisa punya apa untuk berusaha gitu kan. Kalau memang nilainya bagus, kriterianya oke, ya kita saya kira kita akan jalan. Pendidikan wajib ada banyak kan gitu. Menurut saya sendiri lah, tadi saya punya basis Basnas, saya bisa bantu dengan CSR. Saya juga punya guru-guru PAUD yang disekolahkan, ada 100, 200.
beasiswa S1 karena mereka dengan syarat setelah lulus harus mengabdi kepada PAUD kita yang ada di Jakarta Timur. Dan jelas saya akan buka, nggak menutup pintu siapapun di Jakarta Timur kita akan bantu. Ya, karena Anda lihat kebakaran bukan saya bangun. Nah, ini pendidikan harus panjang ceritanya untuk masa depan mereka, gitu kan. Bagaimana kita mengurangi kejahatan sosial dengan pendidikan tadi. Biasanya kalau mereka kurang pendidikan pasti orang pikir itu udah pendek aja kan, gimana kita berkembang biar cepat dan segala macam kan. Tapi kalau ada pendidikan, punya keahlian, punya skill, kemampuan, pikir udah beda lagi. Diharapkan seperti itu, bagaimana di timur mengurangi pengangguran dengan beri kesempatan kerja, termasuk tadi saya sampaikan berikan pendidikan KPK, BC. Setelah itu kita upayakan lagi perusahaan-perusahaan di timur bisa menerima mereka sesuai dengan bidang ilmunya. Diko berarti ini hadiah untuk Bapak juga ya? Ya, kurang lebih seperti itu. Kalau presiden mau diam-diam pulang kasih tau mamanya. Iya. Berarti ini surprise gitu, nilai dan lulus. Kamu pengen buka usaha apa sih, Tiko? Sebenarnya sih itu juga belum kepikiran sama aku, cuman kan dari beberapa waktu terakhir semenjak aku bayar kan ada beberapa modal yang kumpulkan yang mungkin nanti ke depannya mau usaha yang usahanya belum kepikirkan bisa. Posisi Mama sekarang seperti apa? Di rumah sih alhamdulillah kondisinya udah seperti kondisi orang mama pada umumnya, kondisinya udah lebih stabil secara mental, ya fisiknya juga alhamdulillah juga udah lebih stabil dan dibanding di rumah sakit ya mungkin dengan tekanan obat jadi fisiknya agak, tapi alhamdulillah tidaknya perkembangannya jauh lebih pesat dibanding sebelum dibawa ke rumah sakit. Pas Mama pulang kemarin ya berarti? Mama pulang itu di akhir Januari pada saat tanggal berapa lupa, tanggal 28 Desember berarti. Masih ada perawatan khusus nggak sama Mama untuk obat? Obat itu terus menerus berjangka, jadi 6 vitamin yang harus diberikan terus menerus ke Mama itu yang ada kontrol, jadwal kontrolnya setiap sebulan sekali. Pertama kali reaksi Mama melihat rumah sudah rapi mungkin, terus Diko juga bisa melihat Mama lagi, seperti apa sih? Reaksi Mama pada saat pulang sih seperti biasa, ada respon negatif, alhamdulillah positif, lebih cepat beradaptasi sih Mama dulu dengan kondisi yang baru, karena memang kan sebenarnya rumah nggak ada perubahan secara banyak ya, hanya agak permajaan aja gitu. Jadi memang rumah itu nggak ada perubahan, jadi Mama bisa menerima dengan cepat. Kalau pihak dari keluarga ayah sendiri gimana? Sudah hubungi kamu lagi atau? Sampai saat ini sih masih berhubungan baik-baik aja. Kamu gak sih? Itu mungkin nanti ada rencana silaturahmi, cuman mungkin nanti belum dijadwalin. Mau lanjut ke Engga sebagai direktur dari Narasi Sinergi, kira-kira dari bank sampah ini bagaimana potensinya bisa memberikan beasiswa bagi anak-anak sekolah, salah satunya kan Tiko sudah. Makasih Pak. Sebagai direktur dari Narasi Sinergi. Mungkin saya juga akan CSR-nya, kita dari anggaran Basnas, kita bagaimana kita bisa mengintegrasikan kegiatan ini. Fasilitas tempat seperti hari ini kan kantor wali kota di Blok C, dia bingung dari Naran. Gimana kalau digampang pakai aja kantor kita, kantor pemerintah, kantor saya pribadi, gitu. Tidak akan digunakan untuk pembinaan masyarakat. Hari ini kebetulan mereka melakukan wisuda dan milad 1 dekade resmian sekaligus ya. Kemitraan sementara ini kan mereka mainnya di level kecamatan, terutama Kecamatan Jati. Saya harapkan setelah peresmian ini 9 kecamatan segera merapat ya. Dari Narasi juga segera biasanya mengurus mitra dengan 10 kecamatan. Kita cari kantong-kantong masyarakat yang butuh pendidikan paket A, B, dan C. Ya, kita punya RPTRA, kita punya balai warga. Banyaklah tempat-tempat yang kita bisa gunakan. Tidak ada alasan tidak ada fasilitas, saya kira nggak ada alasan. Bapak ini bagaimana dukungannya terhadap Tiko yang kira sekarang bisa Tiko saya kira selama ini bukan nggak didukung ya, didukung kok ya. Ya, jaringan sosial dapat kan selama ini dapat, bukan nggak didukung. Memang ada internal keluarga yang kita nggak bisa masuk ke dalamnya, nggak boleh. Makanya saya buktikan Tiko dari kita undang nih, Tiko bukan berarti nggak diperhatikan kita. Ada rasa bangga nggak sih wali kota Tiko bisa? Sangat bangga saya. Dan rumahnya udah kita rapikan kan, bersihkan kemarin kan kita rapikan, udah bersihkan. Pasukan saya turunkan sana, bersihkan semuanya, pemadam.
kesehatan segala macam udah bersih. Mamanya udah pulang kan, tinggal di rumah, nggak ada masalah. Cuman gue internet keluarga kita kan nggak bisa masuk ke sana. Pak Iko sendiri seperti apa? Akhirnya sekarang bisa melangsungkan wisuda hari ini. Ya, alhamdulillah itu semua juga berkat bantuan dari semua instansi yang mungkin nggak bisa aku sebutin satu persatu ya, terutama Pak Wali Kota sendiri, Wali Kota semua. Tentunya dengan ucapan terima kasih dan puji syukur ini semua terjadi dengan lancar, dan memang setelah sekian lama saya mengikuti sekolah PKBM Nara Kreatif. Alhamdulillah sekarang akhirnya aku sudah mendapatkan ijazah wisuda dan dibantu dari Nara dan dibantu oleh Pak Wali Kota seperti itu. Jenjang hari raya apa sih? Jenjang hari raya? Jenjang ini sih kan aku udah menerima paket sekolah paket B ya, ijazah paket B ya. Sampai sekarang sih masih melanjutkan sekolah di PKBM Nara Kreatif. Sekarang masih menjalankan program paket C yang nantinya mungkin kedepannya akan lanjut ke jenjang berikutnya kayak kuliah. Nilainya dari kamu sendiri gimana Tiko hari ini? Ya untuk nilai alhamdulillah bagus. Kepada Pak Andri. Tiko buka aja. Buka aja nilainya kamu. Ayo coba lihat nilai Tiko. Biar media lihat nilai Tiko seperti apa ini. Ayo Tiko pegang. Oh, nilainya Tiko foto dong ke sini. Jadi bahasa-bahasa di medsos yang dipintirkan itu nggak benar. Sebenarnya kita nggak pernah memperhatikan. Kita juga pernah diperhatikan. Hanya urusan keluarga, jadi kita nggak pernah melakukan. Mamanya pun dirawat di rumah sakit, sekarang udah pulang ya. Mama sehat ya? Alhamdulillah. Kalau misalkan dari Pak Andri sendiri sebagai mantan Menteri Pembangunan melihat pemerataan pendidikan yang dilakukan oleh Jakarta Timur dan Nara Kreatif seperti apa? Pertama yang harus kita apresiasi adalah gerakan para pejuang di Nara Institut ini. Karena hal yang yang jarang menjadi perhatian orang itu beliau-beliau mengambil inisiatif di situ. Dengan begitu yang lain tentu akan segera menyambut. Yang tadinya mungkin tidak tahu dengan kegiatan ini, jadi kita sambut. Dan kalau bicara efeknya ini jelas sangat baik. Bayangkan sudah ratusan yang tamat dari ribuan, sudah ribuan ya, 4 ribuan ya, 4 ribuan. Itu jumlah yang signifikan namanya ya. Dan memang kalau untuk pendidikan, apalagi untuk kalangan bawah dan kalangan yang kesadaran pendidikannya setengah-setengah, itu harus bersama-sama. Jadi saya ya sekaligus juga sebagai dari pihak Bank Mandiri ini sangat mendukung dari dalam juga untuk berpartisipasi dengan kegiatan ini, dan juga dari BUMN lain. Ini harus kita dukung bersama-sama. Ya, dengan Pak Wali Kota sesuai dengan kewajiban beliau, dengan jajaran beliau, tetapi ini tidak bisa hanya oleh satu pihak saja. Ya, ini harus kerjasama, kolaborasi berbagai pihak. Itu tanpa menyecilkan kepada yang lain, ini gerakan seperti yang dilakukan oleh Nara Institut ini harus kita apresiasi setinggi-tingginya. Ya. Kalau dari Mas Desa sendiri setelah pulang dari Nara Kreatif melihat kegiatan hari ini ke depannya rencananya seperti apa? Yang pertama diucapkan rasa syukur yang mendalam alhamdulillah Dinas Pendidikan ini bentuk Wali Kota dengan tema kita sendiri pemerataan pendidikan, mudah-mudahan dengan dukungan dari Pak Wali Kota ini lebih banyak lagi kegiatan Nara bisa memberikan manfaat, karena memang kita percaya tadi sudah disampaikan Pak Wali dan juga Pak Andrinov sebagai mantan Menteri Bapenas bahwa kegiatan kita ini harus dijalankan secara bergotong royong. Tidak lain adalah ya kita membutuhkan banyak pihak, jadi tidak bisa juga kita sebagai masyarakat menunggu dari program pemerintah, tapi apa yang bisa kita lakukan secara bersama-sama, apa yang mungkin kita bisa lakukan dari hal kecil, itu bentuk kita bagaimana membantu masyarakat ataupun lingkungan sekitar. Mungkin itu dari saya harapan di saat ini, mudah-mudahan dengan kegiatan yang didukung oleh Wali Kota Jakarta Timur ini bisa membuka kesempatan lebih banyak pihak lagi bisa memberikan apa mendapatkan manfaat. Gitu dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Dia daster dari Bu RT ya Mama. Iya, sempat dapat hadiah. Ada banyak pemberian dari orang-orang sih. Alhamdulillah itu dipakai juga semua. Tapi Mama tahu nggak sih sampai akhirnya keluarga kamu viral sampai sekarang, Mama udah tahu apa belum? Mama sepertinya nggak tahu. Jadi Mama hanya ngejalan hidup tenang aja. Jadi biarin aja aku yang tahu. Mama penting di rumah aja gitu.
Udah ada komunikasi dengan pihak ayah, mungkin kapan akan ketemu gitu kok? Belum ada jadwal, mungkin nanti dijadwalin dulu. Apa sih yang dibilang dari keluarga ayah sampai sekarang mama kan udah membaik kondisinya? Ya itu sih komunikasi seperti biasa sih, bertanya kabar segala macam, dan kita komunikasi cara baik-baik ya. Nanti mungkin memang dijadwalin silaturahmi, cuman ya itu tadi belum ketemu jadwal. Berikutnya kita akan ada pesan dan motivasi kepada Kemarin mama udah sempet ketemu sama orang banyak waktu ke puncak ya, itu bisa diceritain nggak Tiko gimana? Itu sebenarnya nggak langsung banyak, jadi satu persatu karena takutnya kan sekaligus banyak, itu kan kaget ya. Jadi kemarin perkenalan satu persatu sampai akhirnya mama menerima dengan masing-masing orang yang ada pada saat liburan. Jadi ya udah berjalan dengan lancar semua, respon mama pun positif, tidak ada penolakan, dan akhirnya sampai pulang pun mama nggak ada masalah. Liburan di puncak berapa hari Tiko? Iya, happy. Berapa hari di sana? Sehari semalam sih. Mama happy saat liburan atau seperti apa? Apa sih yang dibilang mama saat liburan ke Tiko? Ya mama cuma bilang, kan sempat ditanya oleh Mbak Rini bagaimana perasaannya liburan sama teman-teman. Mama pun ngejawab senang gitu. Jadi ya. Artinya untuk saat ini mama udah bisa sosialisasi bersama masyarakat. Sosialisasi hanya untuk di lingkungan rumah, siapapun yang bertamu. Kalau untuk keluar belum. Hal apa sih yang benar-benar berubah dari mama, habit-habit mama yang sampai sekarang mungkin Tiko takjub gitu dengan perubahan mama? Ya, mama cepat beradaptasi dengan kondisi rumah yang baru, seperti adanya listrik dan air, cepat beradaptasinya, dan emosinya juga lebih stabil, nggak gampang marah. Yang biasanya kan kalau ada bertamu ke rumah, orang luar, tetangga atau siapapun itu mama pasti menolak, tapi ini enggak, mama menerima dan mau berbincang segala macam. Kemarin juga mama ngelihat Tiko pertama kali seperti apa sih? Mungkin sedih kah atau senang? Enggak sih, mama seperti nggak ada perasaan, maksudnya kayak biasa aja gitu, nggak ada emosional yang lebih kayak mungkin terharu atau enggak, jadi kayak biasa aja. Oke deh, harapannya apa Tiko? Harapannya ke depan ya semoga dengan kondisi yang sekarang mungkin mama bisa kembali dengan keadaan kesehatan yang lebih pulih dari sebelumnya gitu, dan berangsur membaik, serta mungkin kedepannya berharap kesehatan, selain kesehatan karir dan segala macam pun berjalan dengan lancar, karena mungkin umur nggak ada yang tahu, mungkin di sana masih ada mama mungkin gitu. Selamat. Berdua sama Tiko. Kagaan dengan atas panggung menyerahkan indah.
kepada para penerima ijazah secara simbolis agar maju ke tempat yang telah ditentukan. Penyerahan pertama diberikan kepada Ananda Pulung Mustika Abimanyu sebagai lulusan inspiratif dan nara kreatif. Nah, di depan gitu dong. Kebiasaan deh. Iya nih. Ananda Muhammad Hafiz Baihaqi. Ibu Sumiati. Ananda Dihat Bani Pamungkas. Dilanjutkan dengan foto bersama. Baik, bersiap-siap menghadap kamera. 1, 2, 3. Boleh saya ketepatan tangannya bersama-sama sebagai tanda semangat. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Mohon dengan kepada Bapak Wali Kota, Ibu Ketua DPD KKA dan Pak Amkin Ketua Yayasan tetap di tempat, kepada para
pada saat waktu di paket B kemarin kan kebetulan memang sedang off, jadi kemarin pada saat ini itu kita belajar online secara online. Alhamdulillah pada saat di paket C ini udah tatap muka dan setiap sistem pembelajaran itu setiap hari Sabtu seminggu sekali, dan ada banyak program-program ekstrakurikuler dari pihak Menara Merah dan itu semua sih bermanfaat. Cara ngatur waktu kamu ngurus mama, mungkin kerja juga dan sekolah itu seperti apa sih? Sebenarnya kalau untuk ngatur waktu sambil ngerawat rumah itu nggak terlalu susah karena memang kan kebetulan sekolahnya juga seminggu sekali kan di hari Sabtu. Jadi ya tinggal ngebagi aja pada saat hari Sabtu ya sambil sekolah, dan sekolahnya pun nggak nyampe seharian full, jadi hanya setengah hari. Ada tantangannya nggak sih? Sesi foto bersama. Tantangan sih, jadi ada waktu itu program siap kerja, jadi untuk mendapatkan pengalaman dari situ mungkin tantangannya untuk mendapatkan pengalaman kayak pembelajaran tentang wirausaha dan lain-lain. Kalau untuk pembelajaran biasa sih ya alhamdulillah lancar-lancar aja seperti sekolah pada umumnya. Aku sih bilang hanya ke sekolah sih, nggak ngomong di sudah, mungkin nanti pulang baru. Masih saat ini kan masih melanjutkan jenjang paket C yang kemungkinan kelulusan nanti di 2025 karena kan pembelajarannya kan mengikuti sekolah formal 3 tahun kurang lebih ya. Di 2025 setelahnya mungkin nanti kalau ada kesempatan mau lanjut ke kuliah, tapi belum mikir untuk jurusan apa karena memang masih lama dan pengennya sih buka usaha. Kalau memang beliau punya potensi untuk maju, kita kan dukung pastilah. Nggak mungkin lah semua orang kita dukung, tapi nggak punya potensi untuk maju. Berarti nggak bisa punya apa untuk berusaha gitu kan. Kalau memang nilai-nilainya bagus, kriterianya oke, ya saya kira kita akan jalan. Pendidikan wajib ada banyak kan gitu. Karena ada beasiswa khusus ya Pak buat Menurut saya bilang, tadi saya punya basis basnas, saya bisa bantu dengan CSR. Saya juga punya guru-guru PAUD yang disekolahkan mungkin ada 100 ke 200 beasiswa S1. Karena mereka dengan syarat setelah lulus satu ngabdi kepada PAUD-PAUD kita yang ada di Jakarta Timur. Dan jelas saya akan buka, nggak menutup pintu siapapun di Jakarta Timur kita akan bantu. Ya, karena Anda lihat kebakaran bukan saya bangun. Nah, ini pendidikan panjang ceritanya untuk mendidikan mereka gitu kan. Bagaimana kita mengurangi kejahatan sosial dengan pendidikan tadi. Biasanya kalau mereka kurang pendidikan pasti orang pikir itu udah pendek aja kan. Gimana kita berkembang biar cepat dan segala macam kan. Tapi kalau ada pendidikan, punya keahlian, punya skill, kemampuan, pikirnya udah beda lagi. Diharapkan seperti itu, bagaimana di timur mengurangi pengangguran dengan memberi kesempatan kerja, termasuk tadi saya sampaikan berikan pendidikan KPK, BC. Setelah itu kita upayakan lagi perusahaan-perusahaan di timur bisa menerima mereka sesuai dengan bidang ilmunya. Diko berarti ini hadiah untuk mama juga ya? Ya, kurang lebih seperti itu. Kalau presiden mau dia pulang kasih tau mamanya. Iya. Berarti ini surprise gitu, nilai dan lulus. Kamu pengen buka usaha apa sih Tiko? Sebenarnya sih itu juga belum kepikiran sama aku, cuman kan dari beberapa waktu terakhir semenjak KPR kan ada beberapa modal yang dikumpulkan yang mungkin nanti ke depannya mau usaha yang usahanya belum kepikirkan bisa. Di rumah sih alhamdulillah kondisinya udah seperti kondisi orang mama pada umumnya, kondisinya udah lebih stabil secara mental ya, fisiknya juga alhamdulillah juga udah lebih stabil dan dibanding di rumah sakit ya, mungkin dengan tekanan obat jadi fisiknya agak, tapi alhamdulillah tidaknya perkembangannya jauh lebih pesat dibanding sebelum dibawa ke rumah sakit. Kemarin ya berarti? Mama pulang itu di akhir Januari pada saat tanggal berapa lupa, tanggal 28 Desember. Masih ada perawatan khusus untuk sama mama obat-obatan? Obat itu terus menerus berjangka, jadi 6 vitamin yang harus diberikan terus menerus ke mama itu yang ada kontrol, jadwal kontrolnya setiap sebulan sekali. Pertama kali reaksi mama melihat rumah sudah rapi mungkin, terus Tiko juga mungkin bisa melihat mama lagi seperti apa sih? Reaksi mama pada saat pulang sih seperti biasa, nggak ada respon negatif, alhamdulillah positif, lebih cepat beradaptasi sih mama dulu dengan kondisi yang baru, karena memang kan sebenarnya rumah nggak ada perubahan secara banyak ya, hanya agak peremajaan aja gitu. Jadi memang rumah itu nggak ada perubahan, jadi mama bisa menerima dengan cepat. Kalau pihak dari keluarga ayah sendiri
gimana? Seperti udah ngomongin kamu lagi atau Sampai saat ini sih masih berhubungan baik-baik. kamu gak sih? Itu mungkin nanti ada rencana silaturahmi, cuman mungkin nanti belum dijadwalin. Mau lanjut ke Engel sebagai direktur dari Narasi Sinergi, kira-kira dari bank sampah ini bagaimana potensinya bisa memberikan beasiswa bagi anak-anak sekolah, salah satunya kan tiga jurusan. Makasih Pak. Sebagai direktur dari Narasi Sinergi. Mungkin saya juga tanya. CSR-nya, kita dari anggaran Basnas, kita bagaimana kita bisa mengintegrasikan kegiatan ini. Fasilitas tempat seperti hari ini kan di kantor wali kota di Blok C, dia bingung dari Nara. Gimana kalau gampang pakai aja kantor kita, di kantor pemerintah, kantor saya lagi. Tidak akan digunakan untuk pembinaan masyarakat. Hari ini kebetulan mereka melakukan wisuda dan milad 1 dekade resmian sekaligus ya. Kemitraan sementara ini kan mereka mainnya di level pulau kecamatan, terutama Kecamatan Menjati. Saya harapkan setelah peresmian ini 9 kecamatan segera merapat ya. Dari Nara Kreatif juga segera biasanya mengurus bermitra dengan 10 kecamatan. Kita cari kantong-kantong masyarakat yang butuh pendidikan paket A, B, dan C. Ya, kita punya RPTRA, kita punya balai warga. Banyaklah tempat-tempat yang kita bisa gunakan. Tidak ada alasan tidak ada fasilitas, saya kira nggak ada alasan. Bapak ini bagaimana dukungannya terhadap Tiko yang kira sekarang bisa Tiko saya kira selama ini bukan nggak didukung ya, didukung kok ya. Ya, jaringan sosial dapat kan selama ini dapat, bukan nggak didukung. Memang ada internal keluarga yang kita nggak bisa masuk ke dalamnya, nggak boleh. Makanya saya buktikan Tiko dari kita undang nih, Tiko bukan berarti nggak diperhatikan kita. Ada rasa bangga nggak sih di kota ini Tiko bisa? Sangat bangga saya. Dan rumahnya udah kita rapikan kan, bersihkan kemarin kan rumahnya kita rapikan, udah bersihkan. Masukkan saya turunkan sana, bersihkan semuanya, pemadam, kesehatan segala macam udah bersih. Mamanya udah pulang kan, tinggal di rumah, nggak ada masalah. Memang ke internal keluarga kita kan nggak bisa masuk ke sana. Tiko sendiri seperti apa? Akhirnya sekarang bisa melangsungkan wisuda hari ini. Alhamdulillah itu semua juga berkat bantuan dari semua instansi yang mungkin nggak bisa aku sebutin satu persatu ya, terutama Pak Wali Kota sendiri, Wali Kota semua. Tentunya dengan ucapan terima kasih dan puji syukur ini semua terjadi dengan lancar, dan memang setelah sekian lama saya mengikuti sekolah PKBM Nara Kreatif. Alhamdulillah sekarang akhirnya aku sudah mendapatkan ijazah wisuda dan dibantu dari Nara dan dibantu oleh Pak Wali Kota. Jenjang hari raya apa sih? Jenjang hari raya? Jenjang ini sih kan aku udah menerima paket sekolah paket B ya, ijazah paket B ya. Sampai sekarang sih masih melanjutkan sekolah di PKBM Nara Kreatif. Sekarang masih menjalankan program paket C yang nantinya mungkin ke depannya akan lanjut ke jenjang berikutnya kayak kuliah. Nilainya dari kamu sendiri gimana Tiko hari ini? Ya untuk nilai alhamdulillah bagus. Kepada Pak Andri. Tiko buka aja. Buka aja nilainya kamu. Ayo coba lihat nilai Tiko. Biar media lihat nilai Tiko seperti apa ini. Ayo Tiko pegang. Nilainya. Tiko foto dong ke sini. Jadi bahasa-bahasa di medsos yang dipinggirkan itu nggak benar. Sebenarnya kita nggak pernah memperhatikan, kita juga pernah diperhatikan. Hanya pusat keluarga, jadi kita nggak pernah memperhatikan. Mamanya pun dirawat di rumah sakit, sekarang udah pulang ya, mama sehat ya. Alhamdulillah. Kalau misalkan dari Pak Andri sendiri sebagai mantan Menteri Pembangunan melihat pemerataan pendidikan di Kota Jakarta Timur dan Nara Kreatif seperti apa? Pertama yang harus kita apresiasi adalah gerakan para pejuang di Nara Institut ini. Hal yang jarang menjadi perhatian orang itu beliau-beliau mengambil inisiatif di situ. Dengan begitu yang lain tentu akan segera menyambut yang tadinya mungkin tidak tahu dengan kegiatan ini, jadi kita sambut. Dan kalau bicara efeknya ini jelas sangat baik. Bayangkan sudah ratusan yang tamat dari ribuan, sudah ribuan ya, 4 ribuan ya, 4 ribuan. Itu jumlah yang signifikan namanya ya. Dan memang kalau untuk pendidikan, apalagi untuk kalangan bawah dan kalangan yang kesadaran pendidikannya setengah-setengah, itu harus bersama-sama. Jadi saya ya sekaligus juga sebagai
dari pihak Bank Mandiri yang sangat mendukung dari dalam juga untuk berpartisipasi dengan dalam kegiatan ini, dan juga dari BUMD dengan baik. Ini harus kita dukung bersama-sama ya, dengan Pak Wali Kota sesuai dengan kewajiban beliau, dengan jajaran beliau, tetapi ini tidak bisa hanya oleh satu pihak saja. Ya, ini harus kerjasama, kolaborasi berbagai pihak. Itu tanpa memikirkan kepada yang lain. Ini gerakan seperti yang dilakukan oleh Nara Institute ini harus kita apresiasi lebih dulu ya. Kalau dari Mas Desa sendiri selaku founder dari Nara Kreatif melihat kegiatan hari ini ke depannya rencananya seperti apa? Yang pertama diucapkan rasa syukur yang mendalam, alhamdulillah Dinas Pendidikan ini bentuk wali kota dengan tema kita sendiri pemerataan berkelanjutan, mudah-mudahan dengan dukungan dari Pak Wali Kota ini lebih banyak lagi kegiatan Nara bisa memberikan manfaat, karena memang kita percaya tadi sudah disampaikan Pak Wali dan juga Pak Andrinov sebagai mantan Menteri Bapenas bahwa kegiatan kita ini harus dijalankan secara bergotong royong. Tidak lain adalah ya kita membutuhkan banyak pihak, jadi tidak bisa juga kita sebagai masyarakat menunggu dari program pemerintah, tapi apa yang bisa kita lakukan secara bersama-sama, apa yang mungkin kita bisa lakukan dari hal yang kecil, itu bentuk kita bagaimana membantu masyarakat ataupun lingkungan sekitar. Mungkin itu dari saya, harapan di saat kali ini mudah-mudahan dengan kegiatan yang didukung oleh Wali Kota Jakarta Timur ini bisa membuka kesempatan lebih banyak pihak lagi bisa memberikan apa mendapatkan manfaat. Gitu. Terima kasih. Terima kasih banyak. Dia daster dari Bu RT ya Mama. Iya, sempat dapat hadiah. Ada banyak pemberian dari orang-orang sih. Alhamdulillah itu dipakai juga sama Mama. Tapi Mama tahu nggak sih sampai akhirnya keluarga kamu viral sampai sekarang, Mama udah tahu apa belum? Mama sepertinya nggak tahu. Jadi Mama hanya ngejalan hidup tenang aja. Jadi biarin aja aku yang tahu. Mama penting di rumah aja gitu. Udah ada komunikasi dengan pihak ayah, mungkin kapan akan ketemu gitu kok? Belum ada jadwal, mungkin nanti dijadwalin dulu. Apa sih yang dibilang dari keluarga ayah sampai sekarang? Mama kan udah membaik kondisinya. Ya itu sih komunikasi seperti biasa sih, beranya kabar segala macam, dan kita komunikasi secara baik-baik. Ya nanti mungkin memang dijadwalin silaturahmi, cuman ya itu tadi belum ketemu jadwal. Berikutnya kita akan ada pesan dan motivasi. Kemarin Mama udah sempet ketemu sama orang banyak waktu ke puncak ya, itu bisa diceritain nggak Tiko gimana? Itu sebenarnya nggak langsung banyak, jadi satu persatu karena takutnya kan sekaligus banyak, itu kan kaget ya. Jadi kemarin perkenalan satu persatu sampai akhirnya Mama menerima dengan masing-masing orang yang ada pada saat liburan. Jadi ya udah berjalan dengan lancar semua, respon Mama pun positif, tidak ada penolakan, dan akhirnya sampai pulang pun Mama nggak ada masalah. Liburan di puncak berapa hari, Tiko? Iya, berapa hari di sana? Sehari semalam sih. Mama happy saat liburan atau seperti apa? Apa sih yang dibilang Mama saat liburan ke Tiko? Iya, Mama cuma bilang, kan sempat ditanya oleh Mbak Arini bagaimana perasaannya liburan sama teman-teman. Mama pun ngejawab senang gitu. Jadi ya. Artinya untuk saat ini Mama udah bisa sosialisasi bersama masyarakat. Sosialisasi hanya untuk di lingkungan rumah, siapapun yang bertamu. Kalau untuk keluar belum. Hal apa sih yang benar-benar berubah dari Mama, habit-habit Mama yang sampai sekarang mungkin Tiko takjub gitu dengan perubahan Mama? Ya, Mama cepat beradaptasi dengan kondisi rumah yang baru, seperti adanya listrik dan air, cepat beradaptasinya, dan emosinya juga lebih stabil, nggak gampang marah. Yang biasanya kan kalau ada bertamu ke rumah, orang luar, tetangga atau siapapun itu Mama pasti menolak, tapi ini enggak, Mama menerima dan mau berbincang segala macam. Kemarin juga Mama ngelihat Tiko pertama kali seperti apa sih? Mungkin sedih kah atau senang? Enggak sih, Mama seperti nggak ada perasaan, maksudnya kayak biasa aja gitu, nggak ada emosional yang lebih kayak mungkin terharu atau enggak, jadi kayak biasa aja. Oke deh, harapannya mungkin Tiko? Harapannya ke depan ya semoga dengan kondisi yang sekarang mungkin Mama bisa kembali dengan keadaan kesehatan yang lebih pulih dari sebelumnya gitu, dan berangsur membaik, serta mungkin kedepannya berharap kesehatan, selain kesehatan karir dan segala macam berjalan dengan lancar, karena mungkin umur nggak ada yang tahu, mungkin di saat masih ada Mama mungkin Selamat.
Tiko sedikit dong gimana wisuda hari ini? Seneng nggak atau gimana Tiko mau wisuda? Mama tahu nggak sih Tiko hari ini kamu wisuda atau gimana, ada cerita? Oh. Sama siapa aja gini Tiko? Sama kayak Berdua doang? yang Oh. Berarti didampingi Pak RT ya hari ini? Gimana Tiko perasaannya hari ini akhirnya wisuda juga? Ini deg-degan gak sih Tiko gitu kan sudah deg-degan sih, yang enggak juga sih. Cuman ya senang aja. Ini wisuda untuk setara apa ya Tiko? SMP kah, SMA? SMP. Tadi sebelum kesini mungkin pamit sama mama nggak sih? Apa sih yang diucapin sama mama? Ya cuman bilang pergi ke sekolah sih. Tapi mama tahu nggak kalau hari ini Tiko wisuda akhirnya? Enggak belum cerita. Ya, ntar pulang bakal ngasih tahu nggak kalau kamu ntar pulang bakal ngasih tahu kalau Cerita. kamu udah lulus SMP gitu. Pasti cerita. Setelah ini lanjut berarti SMA. Sekarang juga masih lanjut. Oh masih lanjut. Jadi hari ini wisuda untuk SMP dulu ya Tiko ya? Iya. SMA kelas berapa sih berarti Tiko? Tarafnya Baru SMA baru kelas 10. Oke, semangat. Semangat Tiko, makasih. Selamat ya. Sukses. Ya, selamat siang untuk Sobat Grid semua. Grid Adi melaporkan dari kediaman rumah Tiko yang sempat viral. Kini tampilannya sudah jauh berbeda dari pertama kali kisah Tiko ini viral. Kalau tadinya rumah Tiko terbengkalai, kini sudah rapi. Kemudian sudah dicat ulang, baik pagar maupun temboknya. Di bagian dalam juga sudah direnovasi dan diisi furniture. Dan kabar terbaru juga, Bu Eni kini sudah kembali ke rumah dan tinggal bersama Tiko. Jadi di dalam rumah ini para YouTuber sudah tidak tinggal di sini. Yang tinggal di sini hanya ada Bu Eni dan Tiko. Jadi kondisi rumah saat ini memang sengaja disterilkan. Dari para YouTuber atau media yang ingin meliput tidak diperkenankan untuk masuk atau mengambil gambar dari dekat agar tidak mengganggu kondisi Ibu Eni. Beliau istirahat dulu sambil mungkin nanti sekali memang saya menginginkan warga sebaiknya Bu Eni diajak ke pengajian atau arisan di kesibukan lah di lingkungan biar dia terbiasa dengan hal seperti itu. Sudah ada dari pihak keluarga yang sama Ya, mungkin saya sudah kebetulan kakaknya Tiko ya, anak dari almarhum Mas Sabto sudah calling saya, sudah bicara sama saya, dan insya Allah nanti dia akan berkumpul di sini. Tiko sendiri gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah Tiko lagi di sekolahan, mau persiapan buat besok kan wisuda. Dia kan sudah lulus SMP, besok wisudanya. Berarti dia melanjutkan lagi sekolah? Iya, SMA. Malah sudah ada tawaran tuh dari London School ya. London School? Cuman kan kita belum lulus SMA. Itu udah ada tawaran. Pak, boleh coba ngasih Pak untuk punya kepercayaan gitu? Iya, nanti ada saatnya. Soalnya Tikonya ada, kecuali kalau ada Tikonya ya. Pak, gimana dengan pacar baru Tiko? Sudah dibawa ke sini belum sih? Hah? Pacar barunya Tiko? Pacar barunya Tiko, saya belum bisa ngasih update ya. Soalnya masih dalam taraf
penjajakan sih. Oh, gitu. Tapi Iya. sudah kemarin pas Balik datang sini. sudah dikenali juga sama Waktu di rumah sakit kan dia pacarnya yang berarti secara fisiknya juga sudah sehat dan mental sehat. Ibu sendiri welcome seperti apa Pak pada pasangan Anda? baik. Kebetulan kemarin Mbak Rumi ya, selaku manajernya menemani selama ini, selama perjalanan kemanapun ya. Alhamdulillah respon baik. Nggak ada apa ya, pokoknya udah jauh. Oh, gitu. Ya. Berarti sudah saling mengenal ya. Nanti lihat di Instagram saya, di situ ada ya. Nah, bisa lihat. Oke, sip. Oke. Terima kasih Pak RT. Ini dari SCTP. Oh, SCTP apa tuh? Enggak, SCTP ini apa? Satu untuk semua. Saya satu untuk semua. Begitulah kira-kira update terbaru dari kondisi rumah Tiko yang kini memang sudah tertutup dan steril dari baik YouTuber yang ingin membuat konten ataupun awak media. Di sini juga Tiko sedang fokus untuk melanjutkan sekolah. Besok dikabarkan Tiko akan wisuda. Kemudian juga untuk saat ini fokus utama adalah penyembuhan dari Ibu Eni. Ibu Eni sendiri meskipun sudah kembali ke rumah masih menjalani rawat jalan berdasarkan rekomendasi dari rumah sakit sebulan sekali harus kembali untuk melakukan pemeriksaan. Kalau dilihat dari pertama kali rumah ini viral, tentu sudah sangat berbeda tampilannya ya, dan tentunya sudah nyaman. Kita doakan saja semoga hasil renovasi kemudian juga bantuan dari para YouTuber dan donatur bisa membantu Tiko dan sang ibu untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Sekian laporan dari tim Grid ID. Untuk update rumah Tiko atau status selebriti lainnya bisa terus pantauin sosial media Grid ID. Selamat siang. Karena Anda dengan atas panggung menyerahkan indah. Kepada para penerima ijazah secara simbolis, Anda maju ke tempat yang telah ditentukan. Penyerahan pertama diberikan kepada Ananda Pulung Mustika Abimanyu sebagai lulusan terinspiratif dari Nara Kreatif.
Dilanjutkan dengan foto bersama. Baik, bersiap-siap menghadap kamera. 1, 2, 3. Boleh sekali kepalkan tangannya bersama-sama sebagai tanda semangat. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Mohon dengan kepada Bapak Wali Kota, Ibu Ketua DPPKK dan Pak Andin Ketua Yayasan tetap di tempat. Kepada Marafia. Pada saat waktu di paket B kemarin kan kebetulan memang sedang COVID. Jadi kemarin pada saat ini itu kita belajar online, secara online. Alhamdulillah pada saat di paket C ini udah tatap muka dan setiap sistem pembelajaran itu setiap hari Sabtu seminggu sekali. Dan ada banyak program-program ekstrakurikuler dari pihak Merah dan itu semua sih bermanfaat. Gimana cara ngatur waktu kamu ngurus mama, mungkin kerja juga dan sekolah itu seperti apa sih? Sebenarnya kalau untuk ngatur waktu sambil ngerawat rumah itu nggak terlalu susah karena memang kan kebetulan sekolahnya juga seminggu sekali kan di hari Sabtu. Jadi ya tinggal ngebagi aja pada saat hari Sabtu ya sambil sekolah dan sekolahnya pun nggak nyampe seharian full jadi hanya setengah hari. Ada tantangannya nggak sih? Sesi foto bersama. Tantangan sih, jadi ada waktu itu program siap kerja jadi untuk mendapatkan pengalaman dari situ mungkin tantangannya untuk mendapatkan pengalaman kayak pembelajaran tentang wirausaha dan lain-lain. Kalau untuk pembelajaran biasa sih ya alhamdulillah lancar-lancarnya seperti sekolah pada umumnya. Pas kamu sudah hari ini kamu ya kamu tinggal mama. Aku sih bilang hanya ke sekolah sih nggak ngomong wisuda mungkin nanti pulang baru. Masih saat ini kan masih melanjutkan jenjang paket C yang kemungkinan kelulusan nanti di 2025 karena kan pembelajarannya kan mengikuti sekolah formal 3 tahun kurang lebih ya. Di 2025 selanjutnya mungkin nanti kalau ada kesempatan mau lanjut ke kuliah tapi belum mikir untuk jurusan apa karena memang masih lama dan pengennya sih buka usaha. Kalau memang beliau punya potensi untuk maju, kita kan dukung pastilah. Nggak mungkin lah semua orang kita dukung, tapi nggak punya potensi untuk maju. Artinya nggak bisa punya apa untuk berusaha gitu kan. Kalau memang nilainya bagus, kriterianya oke, ya saya kira kita akan jalan. Pendidikan wajib ada wajib kan gitu. Akan ada beasiswa khusus siapa buat Saya sendiri lah, tadi saya punya basis Basnas, saya bisa bantu mungkin dengan CSR. Saya juga punya guru-guru PAUD yang disekolahkan mungkin ada 100 ke 200 beasiswa S1. Karena mereka dengan syarat terlulus atau mengabdi kepada PAUD kita yang ada di Jakarta Timur. Yang jelas saya akan membuka, menutup pintu siapapun di Jakarta Timur kita akan bantu. Ya, kan Anda lihat kebakaran bukan saya bangun. Nah, ini pendidikan harus panjang ceritanya untuk masa depan mereka gitu kan. Bagaimana kita mengurangi kejahatan sosial dengan pendidikan tadi. Biasanya kalau mereka kurang pendidikan pasti orang pikir itu udah pendek aja kan. Gimana kita berjuang biar cepat kan sekarang kan. Tapi kalau ada pendidikan, punya keahlian, punya skill, kemampuan, pikir udah beda lagi. Diharapkan seperti itu bagaimana di timur mengurangi pengangguran dengan beri kesempatan kerja termasuk tadi saya sampaikan berikan pendidikan KPK, BC. Setelah itu kita upayakan lagi perusahaan-perusahaan di timur bisa menerima mereka sesuai dengan bidang ilmunya. Diko berarti ini hadiah untuk mama juga ya? Ya, kurang lebih seperti itu. Presti mau dia pulang kasih tau mamanya. Oh, berarti ini surprise gitu, nilai dan lulus. Kamu pengen buka usaha apa sih Diko? Sebenarnya sih itu juga belum kepikiran sama aku, cuman kan dari beberapa waktu terakhir semenjak KPR kan ada beberapa modal yang dikumpulkan yang mungkin nanti ke depannya mau usaha yang usahanya belum kepikirkan di sana. Apa posisi mama sekarang seperti apa? Kan udah mulai pulih juga. Di rumah sih alhamdulillah kondisinya udah seperti kondisi orang mama
secara mental ya fisiknya juga alhamdulillah juga udah lebih stabil dan dibanding di rumah sakit ya mungkin dengan tekanan obat jadi fisiknya agak, tapi alhamdulillah tidaknya perkembangannya jauh lebih pesat dibanding sebelum dibawa ke rumah sakit. Pas mama pulang kemarin ya berarti? Mama pulang itu di akhir Januari pada saat tanggal berapa lupa tanggal 28 Di Desember. Masih ada perawatan khusus untuk mama obat-obatan? Obat itu terus menerus berjangka jadi 6 vitamin yang harus diberikan terus menerus ke mama itu yang ada kontrol jadwal kontrolnya setiap sebulan sekali. Pertama kali reaksi mama melihat rumah sudah rapi mungkin terus seperti itu juga mungkin bisa melihat mama lagi seperti apa sih? Reaksi mama pada saat pulang sih seperti biasa ada respon negatif, alhamdulillah positif, lebih cepat beradaptasi sih mama dulu dengan kondisi yang baru karena memang kan sebenarnya rumah nggak ada perubahan secara banyak ya, hanya agak peremajaan aja gitu. Jadi memang rumah itu nggak ada perubahan, jadi mama bisa menerima dengan cepat. Kalau pihak dari keluarga ayah sendiri gimana? Seperti sudah menghubungi kamu lagi atau Sampai saat ini sih masih berhubungan baik-baik. kamu gak sih? Itu mungkin nanti ada rencana silaturahmi, cuman mungkin nanti belum dijadwalin. Mau lanjut ke Engga sebagai direktur dari Nara Sinergi, kira-kira dari bank sampah ini bagaimana potensinya bisa memberikan beasiswa bagi anak-anak sekolah, salah satunya kan tinggal Sudah ya. Makasih Pak. sebagai direktur dari Nara Sinergi. Mungkin saya juga akan CSR-nya, dari anggaran dari Basnas, kita nanti sampai komisi bagaimana kita bisa mengintegrasikan kegiatan ini. Fasilitas tempat seperti hari ini kan di kantor wali kota di Blok C, dia bingung dari Nara. Gimana kalau gampang pakai aja kantor kita, kantor pemerintah, kantor saya lagi gitu. Tidak akan digunakan untuk pembinaan masyarakat. Hari ini kebetulan mereka melakukan wisuda dan milad 1 dekade. Resmian sekaligus ya. Kemitraan sementara ini kan mereka mainnya di level kecamatan, terutama Kecamatan Jati. Saya harapkan setelah peresmian ini 9 kecamatan segera merapat ya. Dari Nara Kreatif juga segera biasanya mengurus bermitra dengan 10 kecamatan. Kita cari kantong-kantong masyarakat yang butuh pendidikan paket A, B, dan C. Ya, kita punya RPtra, kita punya balai warga. Banyaklah tempat-tempat yang kita bisa gunakan. Tidak ada alasan tidak ada fasilitas, saya kira nggak ada alasan. Bapak ini bagaimana dukungannya terhadap Tiko yang kira sekarang bisa sudah Tiko saya kira selama ini bukan nggak didukung ya, didukung kok ya. Ya, jaringan sosial dapatkan selama ini dapat, bukan nggak didukung. Memang ada internal keluarga yang kita nggak bisa masuk ke dalamnya, nggak boleh. Makanya saya buktikan Tiko dari kita undang nih, Tiko bukan berarti nggak diperhatikan kita. ada rasa bangga nggak sih di katanya Tiko bisa Sangat bangga saya. Dan rumahnya udah kita rapikan kan, bersihkan kemarin kan rumah kita rapikan, bersihkan. Masukkan saya turunkan sana, bersihkan semuanya, pemadam, kesehatan segala macam udah bersih. Mamanya udah pulang kan, dari rumah nggak ada masalah. Memang gue internal keluarga kita kan nggak bisa masuk ke sana. Pak Tiko sendiri seperti apa? Akhirnya sekarang bisa melangsungkan wisuda hari ini. Ya, alhamdulillah itu semua juga berkat bantuan dari semua instansi yang mungkin nggak bisa aku sebutin satu persatu ya, terutama Pak Wali Kota sendiri, Wali Kota semua. Tentunya dengan ucapan terima kasih dan puji syukur ini semua terjadi dengan lancar dan memang setelah sekian lama saya mengikuti sekolah PKBM Nara Kreatif. Alhamdulillah sekarang akhirnya aku sudah mendapatkan ijazah wisuda dan dibantu dari Nara dan dibantu oleh Pak Wali Kota. Jenjang hari raya apa sih? Jenjang hari raya? Jenjang ini sih kan aku udah menerima paket sekolah paket B ya, ijazah paket B ya. Sampai sekarang sih masih melanjutkan sekolah di PKBM Nara Kreatif. Sekarang masih menjalankan program paket C yang nantinya mungkin ke depannya akan lanjut ke jenjang berikutnya kayak kuliah. Nilainya dari kamu sendiri gimana Tiko hari ini? Ya untuk nilai alhamdulillah bagus. Kepada Pak Andri. Tiko buka aja. Buka aja nilainya kamu. Ayo coba lihat nilai Tiko. Biar media lihat nilai Tiko seperti apa nih. Ayo Tiko pegang. Yang angkat ke titik jelas. Oh, nilainya Tiko foto dong ke sini.
Jadi bahasa-bahasa di medsos yang dipintirkan itu nggak benar. Sebenarnya kita nggak pernah memperhatikan. Kita juga pernah diperhatikan. Hanya urusan keluarga, jadi kita nggak pernah memperhatikan. Mamanya pun dirawat di rumah sakit, sekarang udah pulang ya. Mama sehat ya? Alhamdulillah. Kalau misalkan dari Pak Andri sendiri sebagai mantan Menteri Pembangunan melihat pemerataan pendidikan dilakukan oleh Jakarta Timur dan arah kreatif seperti apa? Pertama yang harus kita apresiasi adalah gerakan para pejuang di Nara Institute ini. Karena hal yang yang jarang menjadi perhatian orang itu beliau mengambil inisiatif di situ. Tentunya dengan begitu yang lain tentu akan segera menyambut. Yang tadinya mungkin tidak tahu dengan kegiatan ini, jadi kita sambut. Dan kalau bicara efeknya ini jelas sangat baik. Bayangkan sudah ratusan yang tamat dari ribuan ya, 4 ribuan ya, 4 ribuan. Itu jumlah yang signifikan namanya ya. Dan memang kalau untuk pendidikan, apalagi untuk kalangan bawah dan kalangan yang kesadaran pendidikannya setengah-setengah, itu harus bersama-sama. Jadi saya ya sekaligus juga sebagai dari pihak Bank Mandiri yang sangat mendukung dari dalam juga untuk berpartisipasi dengan kegiatan ini, dan juga dari BUMN lain. Ini harus kita dukung bersama-sama ya, dengan Pak Wali Kota sesuai dengan kewajiban beliau, dengan jajaran beliau. Tetapi ini tidak bisa hanya oleh satu pihak saja ya, ini harus kerjasama, kolaborasi berbagai pihak. Itu tanpa memikirkan kepada yang lain. Ini gerakan seperti yang dilakukan oleh Nara Institute ini harus kita apresiasi lebih ya. Kalau dari Mas Desa sendiri selaku founder dari Nara Kreatif melihat kegiatan hari ini ke depannya rencananya seperti apa? Yang pertama diucapkan rasa syukur yang mendalam, alhamdulillah dengan satu dekade ini bentuk wali kota dengan tema kita sendiri pemerataan berkelanjutan, mudah-mudahan dengan dukungan dari Pak Wali Kota ini lebih banyak lagi kegiatan Nara bisa memberikan manfaat, karena memang kita percaya tadi sudah disampaikan Pak Wali dan juga Pak Andrinov sebagai mantan Menteri Bapenas bahwa kegiatan kita ini harus dijalankan secara bergotong royong. Tidak lain adalah ya kita membutuhkan banyak pihak, jadi tidak bisa juga kita sebagai masyarakat menunggu dari program pemerintah, tapi apa yang bisa kita lakukan secara bersama-sama, apa yang mungkin kita bisa lakukan dari hal kecil, itu bentuk kita bagaimana membantu masyarakat ataupun lingkungan sekitar. Mungkin itu dari saya harapan di satu kali ini, mudah-mudahan dengan kegiatan yang didukung oleh Wali Kota Jakarta Timur ini bisa membuka kesempatan lebih banyak pihak lagi bisa memberikan apa mendapatkan manfaat gitu dari saya. Terima kasih. Dia daster dari Bu RT ya Mama. Iya, sempat dapat hadiah. Ada banyak pemberian dari orang-orang sih. Alhamdulillah itu dipakai juga semua. Tapi Mama tahu nggak sih sampai akhirnya keluarga kamu viral sampai sekarang, Mama udah tahu apa belum? Mama sepertinya nggak tahu. Jadi Mama hanya ngejalanin hidup tenang aja. Jadi biarin aja aku yang tahu. Mama yang penting di rumah aja gitu. Udah ada komunikasi dengan pihak ayah, mungkin kapan akan ketemu gitu kok? Belum ada jadwal, mungkin nanti dijadwalin dulu. Apa sih yang dibilang dari keluarga ayah sampai sekarang? Mama kan udah membaik kondisinya. Ya itu sih komunikasi seperti biasa sih. Nanya kabar segala macam, dan kita komunikasi cara baik-baik ya. Nanti mungkin memang dijadwalin silaturahmi, cuman ya itu tadi belum ketemu jadwal. Berikutnya kita akan ada pesan dan motivasi. Kemarin Mama udah sempet ketemu sama orang banyak waktu ke puncak ya, itu bisa diceritain nggak Tiko gimana? Itu sebenarnya nggak langsung banyak, jadi satu persatu karena takutnya kan sekaligus banyak, itu kan kaget ya. Jadi kemarin perkenalan satu persatu sampai akhirnya Mama menerima dengan masing-masing orang yang ada pada saat liburan, jadi ya udah berjalan dengan lancar semua. Respon Mama pun positif, tidak ada penolakan, dan akhirnya sampai pulang pun Mama nggak ada masalah. Liburan di puncak berapa hari Tiko? Iya, happy. Berapa hari di sana? Sehari semalam sih. Mama happy saat liburan atau seperti apa? Apa sih yang dibilang Mama saat liburan ke Tiko? Ya Mama cuma bilang, kan sempat ditanya oleh Mbak Rini bagaimana perasaannya liburan sama teman-teman. Mama pun ngejawab senang gitu. Jadi ya. Artinya untuk saat ini Mama udah bisa sosialisasi bersama masyarakat. Sosialisasi hanya untuk di lingkungan rumah siapapun yang bertamu. Kalau untuk keluar belum.
hal apa sih yang benar-benar berubah dari mama, habit-habit mama yang sampai sekarang mungkin Tiko takjub gitu dengan perubahan mama? Ya, mama cepat beradaptasi dengan kondisi rumah yang baru, seperti adanya listrik dan air, cepat beradaptasinya dan emosinya juga lebih stabil, nggak gampang marah. Yang biasanya kan kalau ada tamu ke rumah, orang luar, tetangga atau siapapun itu mama pasti menolak, tapi ini enggak, mama menerima dan mau berbincang segala macam. Kemarin juga mama ngelihat Tiko pertama kali seperti apa sih? Mungkin sedih kah atau senang? Enggak sih, mama seperti nggak ada perasaan, maksudnya kayak biasa aja gitu, nggak ada emosional yang lebih kayak mungkin terharu atau enggak, jadi kayak biasa aja. Oke deh, harapannya mungkin Tiko? Harapannya ke depan ya semoga dengan kondisi yang sekarang mungkin mama bisa kembali dengan keadaan kesehatan yang lebih pulih dari sebelumnya gitu dan berangsur membaik, serta mungkin kedepannya berharap kesehatan, selain kesehatan karir dan segala macam berjalan dengan lancar, karena mungkin umur nggak ada yang tahu, mungkin di sana masih ada mama mungkin gitu. Selamat. Berdua sama Tiko. Itu udah banyak. Apa? Aneh gimana? Siapa aja? Standar. Enggak lagi sini. Tiko sedikit dong, gimana wisuda hari ini? Seneng nggak atau gimana Tiko mau wisuda? Mama tahu nggak sih Tiko hari ini kamu wisuda atau gimana, ada cerita? Oh.
Sama siapa aja gini Tiko? Sama kayak Berdua doang? iya sama teman. Oh. Berarti didampingi Pak RT ya hari ini? Gimana Tiko perasaannya hari ini akhirnya wisuda juga? Ini deg-degan gak sih Tiko gitu kan sudah Benar-benar sih yang enggak juga sih. Cuman ya senang aja. Ini wisuda untuk setara apa ya Tiko? SMP kah SMA? SMP. Tadi sebelum kesini mungkin pamit sama mama nggak sih? Apa sih yang diucapin sama mama? Ya cuman bilang pergi ke sekolah sih. Tapi mama tahu nggak kalau hari ini Tiko wisuda akhirnya? Enggak belum cerita. Ya, ntar pulang bakal ngasih tahu nggak kalau kamu ntar pulang bakal ngasih tahu kalau kamu Cerita. udah lulus SMP gitu. Pasti cerita. Setelah ini lanjut berarti SMA. Sekarang juga masih lanjut. Oh masih lanjut. Jadi hari ini wisuda untuk SMP dulu ya Tiko ya? Iya. SMA kelas berapa sih berarti Tiko? Tarafnya Baru SMA baru kelas 10. Oke, semangat. Semangat Tiko, makasih. Selamat ya. Sukses. Ya, selamat siang untuk Sobat Grid semua. Grid Adi melaporkan dari kediaman rumah Tiko yang sempat viral. Kini tampilannya sudah jauh berbeda dari pertama kali kisah Tiko ini viral. Kalau tadinya rumah Tiko terbengkalai, kini sudah rapi. Kemudian sudah dicat ulang, baik pagar maupun temboknya. Di bagian dalam juga sudah direnovasi dan diisi furniture. Dan kabar terbaru juga Bu Eni kini sudah kembali ke rumah dan tinggal bersama Tiko. Jadi di dalam rumah ini para YouTuber sudah tidak tinggal di sini. Yang tinggal di sini hanya ada Bu Eni dan Tiko. Jadi kondisi rumah saat ini memang sengaja disterilkan. Dari para YouTuber atau media yang ingin meliput tidak diperkenankan untuk masuk atau mengambil gambar dari dekat agar tidak mengganggu kondisi Ibu Eni. Beliau istirahat dulu sambil mungkin nanti sekali-sekali memang saya menginginkan keluarga saya bertemu dengan dokternya sebaiknya Bu Eni diajak ke pengajian atau arisan di kesibukan lah di lingkungan biar dia terbiasa dengan hal seperti itu. Sudah ada dari pihak keluarga yang sama Ya, mungkin saya sudah kebetulan kakaknya Tiko ya, anak dari almarhum Santo sudah calling saya, sudah bicara sama saya dan insya Allah nanti dia akan berkumpul di sini. Tiko sendiri gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah Tiko lagi di sekolah, persiapan buat besok kan wisuda. Dia kan sudah lulus SMP, besok wisudanya. Berarti dia melanjutkan lagi sekolah? Iya, SMA. Malah sudah ada tawaran tuh dari London School ya. London School? Cuman kan kita belum lulus SMA. Itu udah ada tawaran. Pak boleh coba ngasih Pak untuk punya atau performanya gitu? Ya. Nanti ada saatnya. Soalnya Tikonya nggak ada. Kecuali kalau ada Tikonya ya. Pak, gimana dengan pacar baru Tiko? Sudah dibawa ke sini belum sih? Hah? Pacar barunya Tiko? Pacar barunya Tiko, saya belum bisa ngasih update ya. Soalnya masih dalam taraf penjajakan sih. Oh gitu. Tapi Iya. sudah kemarin pas Kemarin datang kesini. sudah dikenali juga sama Waktu di rumah sakit kan dia pacarnya yang berarti secara fisiknya juga sudah sehat dan mental sehat. Ibunya sendiri welcome seperti apa Pak? Pada pasangan Anda sekarang? baik. Kebetulan kemarin Mbak Rumi ya, selaku manajernya menemani selama perjalanan kemanapun ya. Alhamdulillah respon baik. Nggak ada apa ya, pokoknya udah jauh. Oh gitu. Ya. Berarti sudah saling mengenal ya. Nanti lihat di Instagram saya di situ ada ya, bisa lihat. Oke, sip. Terima kasih Pak RT. Ini dari
SCTP apa tuh? Enggak, SCTP ini apa? Satu untuk semua. Saya satu untuk semua. Begitulah kira-kira update terbaru dari kondisi rumah Tiko yang kini memang sudah tertutup dan steril dari baik YouTuber yang ingin membuat konten ataupun awak media. Di sini juga Tiko sedang fokus untuk melanjutkan sekolah. Besok dikabarkan Tiko akan wisuda. Kemudian juga untuk saat ini fokus utama adalah penyembuhan dari Ibu Eni. Ibu Eni sendiri meskipun sudah kembali ke rumah masih menjalani rawat jalan berdasarkan rekomendasi dari rumah sakit. Sebulan sekali harus kembali untuk melakukan pemeriksaan. Kalau dilihat dari pertama kali rumah ini viral, tentu sudah sangat berbeda tampilannya ya, dan tentunya sudah nyaman. Kita doakan saja semoga hasil renovasi, kemudian juga bantuan dari para YouTuber dan donatur bisa membantu Tiko dan sang ibu untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Sekian laporan dari tim Grid ID. Untuk update rumah Tiko atau status selebriti lainnya bisa terus pantauin sosial media Grid ID. Selamat siang. Karena Anda dengan atas panggung menyerahkan indah. Kepada para penerima ijazah secara simbolis, Anda menuju ke tempat yang telah ditentukan. Penyerahan pertama diberikan kepada Ananda Pulung Mustika Abimanyu sebagai lulusan terinspiratif dan nara kreatif. Nah di depan gitu dong. Kebiasaan deh. Iya nih. Ananda Muhammad Hafiz Baihaqi.
jika jenjang foto bersama. Baik, bersiap-siap menghadap kamera. 1, 2, 3. Boleh sekali lagi kepalkan tangannya bersama-sama sebagai tanda semangat. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Mohon dengan kepada Bapak Wali Kota, Ibu Ketua DPD KKA dan Pak Andin Ketua Yayasan tetap di tempat. Kepada Marafia pada saat waktu di paket B kemarin kan kebetulan memang sedang COVID, jadi kemarin pada saat ini kita belajar online secara online. Alhamdulillah pada saat di paket C ini udah tatap muka dan setiap sistem pembelajaran itu setiap hari Sabtu seminggu sekali, dan ada banyak program-program ekstrakurikuler dari pihak Menara Merah dan itu semua sih bermanfaat. Gimana cara ngatur waktu kamu ngurus mama, mungkin kerja juga dan sekolah juga seperti apa sih? Itu Sebenarnya kalau untuk ngatur waktu sambil ngerokok itu nggak terlalu susah karena memang kan kebetulan sekolahnya juga seminggu sekali kan di hari Sabtu. Jadi ya tinggal ngebagi aja pada saat hari Sabtu ya di sekolah, dan sekolahnya pun nggak nyampe seharian itu, jadi hanya setengah hari. Ada tantangannya nggak sih? sesi foto bersama. Tantangan sih, jadi ada waktu itu program siap kerja, jadi untuk mendapatkan pengalaman dari situ mungkin tantangannya untuk mendapatkan pengalaman kayak pembelajaran tentang wirausaha dan lain-lain. Kalau untuk pembelajaran biasa sih ya alhamdulillah lancar-lancarnya seperti sekolah pada umumnya. Aku sih bilang hanya ke sekolah sih, nggak ngomong wisuda, mungkin nanti pulang baru. Masih saat ini kan masih melanjutkan jenjang paket C yang kemungkinan kelulusan nanti di 2025, karena kan pembelajarannya kan mengikuti sekolah formal 3 tahun kurang lebih ya. Di 2025 selanjutnya mungkin nanti kalau ada kesempatan mau lanjut ke kuliah, tapi belum mikir untuk jurusan apa karena memang masih lama dan pengennya sih buka usaha. Kalau memang beliau punya potensi untuk maju, kita kan dukung pasti lah. Nggak mungkin lah semua orang kita dukung tapi nggak punya potensi untuk maju. Artinya nggak bisa punya apa untuk berusaha gitu kan. Kalau memang nilainya bagus, kriterianya oke, ya kita saya kira kita akan jalan. Pendidikan wajib ada banyak kan gitu. Menurut saya sendiri lah, tadi saya punya basis Basnas itu, saya bisa bantu dengan CSR. Saya juga punya guru-guru PAUD yang disekolahkan mungkin ada 100, 200 beasiswa S1. Karena mereka dengan syarat setelah lulus harus mengabdi kepada PAUD-PAUD kita yang ada di Jakarta Timur. Dan jelas saya akan membuka, nggak menutup pintu siapapun di Jakarta Timur kita akan bantu. Ya, kan Anda lihat kebakaran bukan saya bangun. Jadi ini pendidikan panjang ceritanya untuk masa depan mereka gitu kan. Bagaimana kita mengurangi kejahatan sosial dengan pendidikan tadi. Biasanya kalau mereka kurang pendidikan pasti orang pikir itu udah pendek aja kan. Gimana kita berkembang biar cepat dan segala macam kan. Tapi kalau ada pendidikan, punya keahlian, punya skill, kemampuan, pikir udah beda lagi. Diharapkan seperti itu, bagaimana di timur mengurangi pengangguran dengan memberi kesempatan kerja, termasuk tadi saya sampaikan berikan pendidikan pada BC. Setelah itu kita upayakan lagi perusahaan-perusahaan di timur bisa menerima mereka sesuai dengan bidang ilmunya. Diko berarti ini hadiah untuk Mama juga ya? Ya, kurang lebih seperti itu. Kalau presiden mau diam-diam pulang kasih tau mamanya. Iya. Berarti ini surprise gitu, nilai dan lulus. Kamu pengen buka usaha apa sih, Tiko? Sebenarnya sih itu juga belum kepikiran sama aku, cuman kan dari beberapa waktu terakhir semenjak aku bayar kan ada beberapa modal yang kumpulkan yang mungkin nanti ke depannya mau usaha yang usahanya belum kepikirkan di sana. Di rumah sih alhamdulillah kondisinya udah
seperti kondisi orang mama pada umumnya, kondisinya udah lebih stabil secara mental, ya fisiknya juga alhamdulillah juga udah lebih stabil dan dibanding di rumah sakit ya, mungkin dengan tekanan obat jadi fisiknya tapi alhamdulillah tidaknya perkembangannya jauh lebih pesat dibanding sebelum dibawa ke rumah sakit. Pas mama pulang kemarin ya berarti? Mama pulang itu di akhir Januari pada saat tanggal berapa lupa, tanggal 28 Di Desember berarti. Masih ada perawatan khusus untuk sama mama obat-obatan? Obat itu terus menerus berjangka, jadi 6 vitamin yang harus diberikan terus menerus ke mama itu yang ada kontrol, jadwal kontrolnya setiap sebulan sekali. Pertama kali reaksi mama melihat rumah sudah rapi mungkin, terus itu juga mungkin bisa melihat mama lagi seperti apa sih? Reaksi mama pada saat pulang sih seperti biasa, ada respon negatif, alhamdulillah positif, lebih cepat beradaptasi sih mama dulu dengan kondisi yang baru, karena memang kan sebenarnya rumah nggak ada perubahan secara banyak ya, hanya agak permajaan aja gitu. Jadi memang rumah itu nggak ada perubahan, jadi mama bisa menerima dengan cepat. Kalau pihak dari keluarga ayah sendiri gimana? Sudah hubungi kamu lagi atau? Sampai saat ini sih masih berhubungan baik-baik. Kamu gak sih? Itu mungkin nanti ada rencana silaturahmi, cuman mungkin nanti belum dijadwalin. Mau lanjut ke Engel sebagai direktur dari Nara Sinergi, kira-kira dari bank sampah ini bagaimana potensinya bisa memberikan beasiswa bagi anak-anak sekolah, salah satunya kan tingkat lulusan. Makasih Pak. Sebagai direktur dari Nara Sinergi. Mungkin saya juga nanya CSR-nya, kita dari anggaran Basnas, kita nanti sampai bagaimana kita bisa mengintegrasikan kegiatan ini. Fasilitas tempat seperti hari ini kan di kantor wali kota di Blok C, dia bingung dari Nara. Gimana kalau gampang pakai aja kantor kita, kantor pemerintah, kantor saya pribadi. Dia akan digunakan untuk pembinaan masyarakat. Hari ini kebetulan mereka melakukan wisuda dan milad 1 dekade resmian sekaligus ya. Kemitraan sementara ini kan mereka mainnya di level kecamatan, terutama Kecamatan Jati. Saya harapkan setelah peresmian ini 9 kecamatan segera merapat ya. Dari Nara Kreatif juga segera biasanya mengurus mitra dengan 10 kecamatan. Kita cari kantong-kantong masyarakat yang butuh pendidikan paket A, B, dan C. Ya, kita punya RPTRA, kita punya balai warga. Banyaklah tempat-tempat yang kita bisa gunakan. Tidak ada alasan tidak ada fasilitas, saya kira nggak ada alasan. Bapak ini bagaimana dukungannya terhadap Tiko yang kira sekarang bisa Tiko saya kira selama ini bukan nggak didukung ya, didukung kok ya. Ya, jaringan sosial dapatkah selama ini dapat, bukan nggak didukung. Memang ada internal keluarga yang kita nggak bisa masuk ke dalamnya, nggak boleh. Makanya saya buktikan Tiko dari kita undang nih, Tiko bukan berarti nggak diperhatikan kita. Ada rasa bangga nggak sih dengan katanya Tiko bisa? Sangat bangga saya. Dan rumahnya udah kita rapikan kan, bersihkan kemarin kan rumahnya kita rapikan, udah bersihkan. Masukkan saya turunkan sana, bersihkan semuanya, pemadam, kesehatan segala macam udah bersih. Mamanya udah pulang kan, di rumah nggak ada masalah. Cuman gue internal keluarga kita kan nggak bisa masuk ke sana. Pak Iko sendiri seperti apa? Akhirnya sekarang bisa melangsungkan wisuda hari ini. Alhamdulillah itu semua juga berkat bantuan dari semua instansi yang mungkin nggak bisa aku sebutin satu persatu ya, terutama Pak Wali Kota sendiri, Bu Wali Kota semua. Tentunya dengan ucapan terima kasih dan puji syukur ini semua terjadi dengan lancar, dan memang setelah sekian lama saya mengikuti sekolah PKBM Nara Kreatif. Alhamdulillah sekarang akhirnya aku sudah mendapatkan ijazah wisuda dan dibantu dari Nara dan dibantu oleh Pak Wali Kota. Jenjang hari raya apa sih? Jenjang hari raya? Jenjang ini sih kan aku udah menerima paket sekolah paket B ya, ijazah paket B ya. Sampai sekarang sih masih melanjutkan sekolah di PKBM Nara Kreatif. Sekarang masih menjalankan program paket C yang nantinya mungkin ke depannya akan lanjut ke jenjang berikutnya kayak kuliah. Nilainya bernilai kamu sendiri gimana Tiko hari ini? Ya untuk nilai alhamdulillah bagus. Kepada Pak Andri. Tiko buka aja. Buka aja nilainya kamu. Ayo coba lihat nilai Tiko. Biar media lihat nilai Tiko seperti apa nih. Ayo Tiko pegang. Yang angkat lebih tinggi lagi. Oh, nilainya Tiko foto dong ke sini.
Jadi bahasa-bahasa di medsos yang dipintirkan itu nggak benar. Sebenarnya kita nggak pernah memperhatikan, kita juga pernah diperhatikan. Hanya urusan keluarga, jadi kita nggak pernah melakukan. Mamanya pun dirawat di rumah sakit, sekarang udah pulang ya, mama Iya, sehat ya. udah, alhamdulillah. Kalau misalkan dari Pak Andrinov sendiri sebagai mantan Menteri Pembangunan melihat pemerataan pendidikan yang dilakukan oleh Jakarta Timur dan arah kreatif seperti apa? Pertama yang harus kita apresiasi adalah gerakan para pejuang di Nara Institut ini. Karena hal yang yang jarang menjadi perhatian orang itu beliau-beliau mengambil inisiatif di situ. Dengan begitu yang lain tentu akan segera menyambut. Yang tadinya mungkin tidak tahu dengan kegiatan ini, jadi kita sambut. Dan kalau bicara efeknya ini jelas sangat baik. Bayangkan udah ratusan yang sama dari sudah ribuan ya, 4 ribuan ya, 4 ribuan. Itu jumlah yang signifikan namanya ya. Dan memang kalau untuk pendidikan, apalagi untuk kalangan bawah dan kalangan yang kesadaran pendidikannya setengah-setengah, itu harus bersama-sama. Jadi saya ya sekaligus juga sebagai dari pihak Bank Mandiri ini sangat mendukung dari dalam juga untuk berpartisipasi dengan kegiatan ini, dan juga dari BUMN lain. Ini harus kita dukung bersama-sama. Ya, dengan Pak Wali Kota sesuai dengan kewajiban beliau, dengan jajaran beliau, tetapi ini tidak bisa hanya oleh satu pihak saja. Ya, ini harus kerjasama, kolaborasi berbagai pihak. Itu tanpa memunculkan kepada yang lain, ini gerakan seperti yang dilakukan oleh Nara Institut ini harus kita apresiasi setinggi-tingginya. Ya. Kalau dari Mas Desa sendiri setelah pulang dari Nara Kreatif melihat kegiatan hari ini ke depannya rencananya seperti apa? Yang pertama diucapkan rasa syukur yang mendalam, alhamdulillah Dinas Pendidikan ini bentuk wali kota dengan tema kita sendiri pemerataan pendidikan, mudah-mudahan dengan dukungan dari Pak Wali Kota ini lebih banyak lagi kegiatan Nara bisa memberikan manfaat, karena memang kita percaya tadi sudah disampaikan Pak Wali dan juga Pak Andrinov sebagai mantan Menteri Pembangunan bahwa kegiatan kita ini harus dijalankan secara bergotong royong. Tidak lain adalah ya kita membutuhkan banyak pihak, jadi tidak bisa juga kita sebagai masyarakat menunggu dari program pemerintah. Tapi apa yang bisa kita lakukan secara bersama-sama, apa yang mungkin kita bisa lakukan dari hal kecil, itu bentuk kita bagaimana membantu masyarakat ataupun lingkungan sekitar. Mungkin itu dari saya harapan di saat ini, mudah-mudahan dengan kegiatan yang didukung oleh Wali Kota Jakarta Timur ini bisa membuka kesempatan lebih banyak pihak lagi bisa memberikan mendapatkan manfaat. Gitu dari saya. Terima kasih. Dia daster dari Bu RT ya Mama. Iya, sempat dapat hadiah. Ada banyak pemberian dari orang-orang sih. Alhamdulillah itu dipakai juga semua. Tapi Mama tahu nggak sih sampai akhirnya keluarga kamu viral sampai sekarang, Mama udah tahu apa belum? Mama sepertinya nggak tahu. Jadi Mama hanya ngejalanin hidup tenang aja. Jadi biarin aja aku yang tahu. Mama yang penting di rumah aja gitu. Udah ada komunikasi dengan pihak ayah, mungkin kapan akan ketemu gitu kok? Belum ada jadwal, mungkin nanti dijadwalin gitu. Apa sih yang dibilang dari keluarga ayah sampai sekarang? Mama kan udah membaik kondisinya. Ya itu sih komunikasi seperti biasa sih, bertanya kabar segala macam, dan kita komunikasi cara baik-baik ya. Nanti mungkin memang dijadwalin silaturahmi, cuman ya itu tadi belum ketemu jadwal. Berikutnya kita akan ada pesan dan motivasi. Kemarin Mama udah sempet ketemu sama orang banyak waktu ke puncak ya, itu bisa diceritain nggak Tiko gimana? Itu sebenarnya nggak langsung banyak, jadi satu persatu karena takutnya kan sekaligus banyak, itu kan kaget ya. Jadi kemarin perkenalan satu persatu sampai akhirnya Mama menerima dengan masing-masing orang yang ada pada saat liburan, jadi ya udah berjalan dengan lancar semua. Respon Mama pun positif, tidak ada penolakan, dan akhirnya sampai pulang pun Mama nggak ada masalah. Liburan di puncak berapa hari Tiko? Iya. Berapa hari di sana? Sehari semalam sih. Mama happy saat liburan atau seperti apa? Apa sih yang dibilang Mama saat liburan ke Tiko? Iya, Mama cuma bilang, kan sempat ditanya oleh Mbak Rini bagaimana perasaannya liburan sama teman-teman. Mama pun ngejawab senang gitu. Jadi ya. Artinya untuk saat ini Mama udah bisa sosialisasi bersama masyarakat. Sosialisasi hanya untuk di lingkungan rumah siapapun yang bertamu. Kalau untuk keluar belum.
hal apa sih yang benar-benar berubah dari mama, habit-habit mama yang sampai sekarang mungkin Tiko takjub gitu dengan perubahan mama? Ya, mama cepat beradaptasi dengan kondisi rumah yang baru, seperti adanya listrik dan air, cepat beradaptasinya dan emosinya juga lebih stabil, nggak gampang marah. Yang biasanya kan kalau ada tamu ke rumah, orang luar, tetangga atau siapapun itu mama pasti menolak, tapi ini enggak, mama menerima dan mau berbincang segala macam. Kemarin juga mama ngelihat Tiko pertama kali seperti apa sih? Mungkin sedih kah atau senang? Enggak sih, mama seperti nggak ada perasaan, maksudnya kayak biasa aja gitu, nggak ada emosional yang lebih kayak mungkin terharu atau enggak, jadi kayak biasa aja. Oke deh, harapannya mungkin Tiko? Harapannya ke depan ya semoga dengan kondisi yang sekarang mungkin mama bisa kembali dengan keadaan kesehatan yang lebih pulih dari sebelumnya gitu dan berangsur membaik, serta mungkin kedepannya berharap kesehatan, selain kesehatan karir dan segala macam pun berjalan dengan lancar, karena mungkin umur nggak ada yang tahu, mungkin di sana masih ada mama mungkin yang gitu. Selamat. Berdua sama Tiko. Tiko sedikit dong, gimana wisuda hari ini? Seneng nggak atau gimana Tiko mau wisuda? Mama tahu nggak sih Tiko hari ini kamu wisuda atau gimana, ada cerita? Oh,
Sama siapa aja gini Tiko? Sama kayak Berdua doang? ini sama teman. Oh. Berarti didampingi PRT ya hari ini? Gimana Tiko perasaannya hari ini akhirnya wisuda juga? Ini deg-degan gak sih Tiko gitu kan sudah Deg-degan sih yang enggak juga sih. Cuman ya senang aja. ini wisuda untuk setara apa ya Tiko? SMP kah SMA? SMP. Tadi sebelum kesini mungkin pamit sama mama nggak sih? Apa sih yang diucapin sama mama? Ya cuman bilang pergi ke sekolah sih. Tapi mama tahu nggak kalau hari ini Tiko wisuda akhirnya? Enggak belum cerita. Ya, ntar pulang bakal ngasih tahu nggak kalau kamu ntar pulang bakal ngasih tahu nggak kalau kamu Cerita. udah lulus SMP gitu. Pasti cerita. Setelah ini lanjut berarti SMA. Sekarang juga masih lanjut. Oh masih lanjut. Jadi hari ini wisuda untuk SMP dulu ya Tiko ya? Iya. SMA kelas berapa sih berarti Tiko? Tarafnya Baru SMA baru kelas 10. Oke, semangat. Semangat Tiko, makasih. Selamat ya. Sukses. Ya, selamat siang untuk Sobat Grid semua. Grid Adi melaporkan dari kediaman rumah Tiko yang sempat viral. Kini tampilannya sudah jauh berbeda dari pertama kali kisah Tiko ini viral. Kalau tadinya rumah Tiko terbengkalai, kini sudah rapi. Kemudian sudah dicat ulang, baik pagar maupun temboknya. Di bagian dalam juga sudah direnovasi dan diisi furniture. Dan kabar terbaru juga Bu Eni kini sudah kembali ke rumah dan tinggal bersama Tiko. Jadi di dalam rumah ini para YouTuber sudah tidak tinggal di sini. Yang tinggal di sini hanya ada Bu Eni dan Tiko. Jadi kondisi rumah saat ini memang sengaja disterilkan. Dari para YouTuber atau media yang ingin meliput tidak diperkenankan untuk masuk atau mengambil gambar dari dekat agar tidak mengganggu kondisi Ibu Eni. Lah di lingkungan biar dia terbiasa dengan hal seperti itu. Sudah ada pihak keluarga yang bersama Ya, mungkin saya sudah kebetulan kakaknya Tiko ya, anak dari almarhum Santo sudah calling saya, sudah bicara sama saya dan insya Allah nanti dia akan berkumpul di sini. Tiko sendiri gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah Tiko lagi di sekolah, persiapan buat besok kan wisuda. Dia kan sudah lulus SMP, besok wisudanya. Berarti dia melanjutkan lagi sekolah? Iya, SMA. Nah, malah sudah ada tawaran tuh dari London School ya. London School? Cuman kan kita belum lulus SMA. Itu udah ada tawaran. Pak, boleh coba ngasih Pak untuk performanya gitu? Iya, nanti ada saatnya. Soalnya Tiko ini ada. Kecuali kalau ada Tikonya ya. Pak, gimana dengan pacar baru Tiko? Sudah dibawa ke sini belum sih? Hah? Pacar barunya Tiko? Pacar barunya Tiko, saya belum bisa ngasih update ya. Soalnya masih dalam taraf penjajakan sih. Oh gitu, tapi Iya. sudah kemarin pas Kemarin datang sih. sudah dikenali juga di sama Waktu di rumah sakit kan dia pacarnya yang berarti secara fisiknya juga sudah sehat dan mental sehat. Ibu sendiri welcome seperti apa Pak? Pada pasangan Anda sekarang? baik. Kebetulan kemarin kan Mbak Rumi ya, selaku manajernya menemani selama ini, selama perjalanan kemanapun ya. Alhamdulillah respon baik. Nggak ada apa ya, pokoknya udah jauh. Gitu. Ya. Berarti sudah saling mengenal ya. Nanti lihat di Instagram saya, di situ ada ya, bisa lihat. Oke, sip. Terima kasih Pak RT. Ini dari
SCTP ininya apa? Satu untuk semua. Saya satu untuk semua. Begitulah kira-kira update terbaru dari kondisi rumah Tiko yang kini memang sudah tertutup dan steril dari baik YouTuber yang ingin membuat konten ataupun awak media. Di sini juga Tiko sedang fokus untuk melanjutkan sekolah. Besok dikabarkan Tiko akan wisuda. Kemudian juga untuk saat ini fokus utama adalah penyembuhan dari Ibu Eni. Ibu Eni sendiri meskipun sudah kembali ke rumah masih menjalani rawat jalan berdasarkan rekomendasi dari rumah sakit. Sebulan sekali harus kembali untuk melakukan pemeriksaan. Kalau dilihat dari pertama kali rumah ini viral, tentu sudah sangat berbeda tampilannya ya, dan tentunya sudah nyaman. Kita doakan saja semoga hasil renovasi, kemudian juga bantuan dari para YouTuber dan donatur bisa membantu Tiko dan sang ibu untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Sekian laporan dari tim Grid ID. Untuk update rumah Tiko atau status selebriti lainnya bisa terus pantauin sosial media Grid ID. Selamat siang. Kakak dengan atas panggung menyerahkan Indah. Kepada para penerima ijazah secara simbolis agar menuju ke tempat yang telah ditentukan. Penyerahan pertama diberikan kepada Ananda Pulung Mustika Abimanyu sebagai lulusan terinspiratif dari Nara Kreatif. Di depan gitu dong. Biasaan deh. Iya nih. Ananda Muhammad Hafiz Baihaqi.
saksikan dengan foto bersama. Baik, bersiap-siap menghadap kamera. 1, 2, 3. Boleh sekali lagi kepalkan tangannya bersama-sama sebagai tanda semangat. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Mohon dengan kepada Bapak Wali Kota, Ibu Ketua DPPKK dan Pak Andin Ketua Yayasan tetap di tempat. Kepada Maraki pada saat waktu di paket B kemarin kan kebetulan memang sedang COVID. Jadi kemarin pada saat ini itu kita belajar online secara online. Alhamdulillah pada saat di paket C ini udah tatap muka dan setiap sistem pembelajaran itu setiap hari Sabtu seminggu sekali. Dan ada banyak program-program ekstrakurikuler dari pihak Menara Sehat dan itu semua sih bermanfaat. Gimana cara ngatur waktu kamu ngurus mama, mungkin kerja juga dan sekolah juga seperti apa sih? Itu aktivitas Sebenarnya kalau untuk ngatur waktu sambil ngerawat rumah itu nggak terlalu susah karena memang kan kebetulan sekolahnya juga seminggu sekali kan di hari Sabtu. Jadi ya tinggal ngebagi aja pada saat hari Sabtu ya sambil sekolah dan sekolahnya pun nggak nyampe seharian full jadi hanya setengah hari. Ada tantangannya nggak sih? sesi foto bersama. Tantangan sih, jadi ada waktu itu program siap kerja jadi untuk mendapatkan pengalaman dari situ mungkin tantangannya untuk mendapatkan pengalaman kayak pembelajaran tentang wirausaha dan lain-lain. Kalau untuk pembelajaran biasa sih ya alhamdulillah lancar-lancar aja seperti sekolah pada umumnya. Aku sih bilang hanya ke sekolah sih nggak ngomong wisuda, mungkin nanti pulang baru. Masih saat ini kan masih melanjutkan jenjang paket C yang kemungkinan kelulusan nanti di 2025 karena kan pembelajarannya kan mengikuti sekolah formal 3 tahun kurang lebih ya. Di 2025 setelahnya mungkin nanti kalau ada kesempatan mau lanjut ke kuliah tapi belum mikir untuk jurusan apa karena memang masih lama dan pengennya sih buka usaha. Kalau memang beliau punya potensi untuk maju, kita kan dukung pastilah. Nggak mungkin lah semua orang kita dukung tapi nggak punya potensi untuk maju. Berarti nggak bisa punya apa untuk berusaha gitu kan. Kalau memang nilai-nilainya bagus, kriterianya oke, ya saya kira kita akan jalan. Pendidikan wajib ada banyak kan gitu. Karena ada beasiswa khusus ya Pak buat Saya bilang tadi saya punya basis Basnas, saya bisa bantu mungkin dengan CSR. Saya juga punya guru-guru PAUD yang disekolahkan mungkin ada 100-200 beasiswa S1. Karena mereka dengan syarat setelah lulus satu mengabdi kepada PAUD kita yang ada di Jakarta Timur. Dan jelas saya akan membuka, nggak menutup pintu siapapun di Jakarta Timur kita akan bantu. Ya, kan Anda lihat kebakaran bukan saya bangun. Lagi ini pendidikan panjang ceritanya untuk masa depan mereka gitu kan. Bagaimana kita mengurangi kejahatan sosial dengan pendidikan tadi. Biasanya kalau mereka kurang pendidikan pasti orang pikir itu udah pendek aja kan. Gimana kita berkembang biar cepat ke segala kan. Tapi kalau ada pendidikan, punya keahlian, punya skill, kemampuan, pikir udah beda lagi. Diharapkan seperti itu bagaimana di timur mengurangi pengangguran dengan beri kesempatan kerja termasuk tadi saya sampaikan berikan pendidikan KPK, BC. Setelah itu kita upayakan lagi perusahaan-perusahaan di timur bisa menerima mereka sesuai dengan bidang ilmunya. Riko berarti ini hadiah untuk mama juga ya? Ya, kurang lebih seperti itu. Kalau presiden mau dia pulang kasih tau mamanya Iya. Oh, berarti ini surprise gitu, nilai dan lulus. Kamu pengen buka usaha apa sih Tiko? Sebenarnya sih itu juga belum kepikiran sama itu, cuman kan dari beberapa waktu terakhir semenjak saya kan ada beberapa modal yang kumpulkan yang mungkin nanti ke depannya mau usaha yang usahanya belum kepikirkan bisa. Di rumah sih alhamdulillah kondisinya udah seperti kondisi orang mama pada umumnya.
kondisinya udah lebih stabil secara mental, ya fisiknya juga alhamdulillah juga udah lebih stabil dan dibanding di rumah sakit ya, mungkin dengan tekanan obat jadi fisiknya tapi alhamdulillah tidaknya perkembangannya jauh lebih pesat dibanding sebelum dibawa ke rumah sakit. Mama pulang itu di akhir Januari pada saat tanggal berapa lupa, tanggal 28 Desember. Masih ada perawatan khusus untuk mama obat-obatan? Obat itu terus menerus berjangka, jadi 6 vitamin yang harus diberikan terus menerus ke mama itu yang ada kontrol, jadwal kontrolnya setiap sebulan sekali. Pertama kali reaksi mama melihat rumah sudah rapi mungkin, terus ibu juga mungkin bisa melihat mama lagi ya masih reaksi mama pada saat pulang sih seperti biasa, ada respon negatif, alhamdulillah positif, lebih cepat beradaptasi sih mama dulu dengan kondisi yang baru, karena memang kan sebenarnya rumah nggak ada perubahan secara banyak ya, hanya agak permajaan aja gitu. Jadi memang rumah itu nggak ada perubahan, jadi mama bisa menerima dengan cepat. Kalau pihak dari keluarga ayah sendiri gimana? Seperti sudah menghubungi kamu lagi atau? Sampai saat ini sih masih berhubungan baik-baik. Kamu nggak sih? Itu mungkin nanti ada rencana silaturahmi, cuman mungkin nanti belum dijadwalin. Mau lanjut ke Engga sebagai direktur dari Narasinergi, kira-kira dari bank sampah ini bagaimana potensinya bisa memberikan beasiswa bagi anak-anak sekolah, salah satunya kan tinggal Sudah ya. Makasih Pak. sebagai direktur dari Narasinergi. Mungkin saya juga akan CSR-nya, punya dari anggaran Basnas, kita memiliki bagaimana kita bisa mengintegrasikan kegiatan ini. Fasilitas tempat seperti hari ini kan di kantor wali kota di Blok C, dia bingung dari Nara. Gimana kalau digampang pakai aja kantor kita, kantor pemerintah, kantor saya lagi. Silakan digunakan untuk pembinaan masyarakat. Hari ini kebetulan mereka melakukan wisuda dan milad 1 dekade. Resmian sekaligus ya. Kemitraan sementara ini kan mereka mainnya di level kecamatan, terutama Kecamatan Jati. Saya harapkan setelah peresmian ini 9 kecamatan segera merapat ya. Jadi Nara Kreatif juga segera biasanya mengurus bermitra dengan 10 kecamatan. Kita cari kantong-kantong masyarakat yang butuh pendidikan paket A, B, dan C. Ya, kita punya RPTRA, kita punya balai warga. Banyaklah tempat-tempat yang kita bisa gunakan. Tidak ada alasan tidak ada fasilitas, saya kira nggak ada alasan. Bapak ini bagaimana dukungannya terhadap Tiko yang kira sekarang bisa Tiko saya kira selama ini bukan nggak didukung ya, didukung kok ya. Ya, jaringan sosial dapatkah selama ini? Dapat, bukan nggak didukung. Memang ada internal keluarga yang kita nggak bisa masuk ke dalamnya, nggak boleh. Makanya saya buktikan Biko dari kita undang nih, Biko bukan berarti nggak diperhatikan kita. Ada rasa bangga nggak sih dari kota ini itu bisa? Sangat bangga saya. Dan rumahnya udah kita rapikan kan, bersihkan kemarin kan rumah kita rapikan, udah bersihkan. Masukkan saya turunkan sana, bersihkan semuanya, pemadam, kesehatan segala macam udah bersih. Mamanya udah pulang kan, tinggal di rumah, nggak ada masalah. Cuman tuh internal keluarga kita kan nggak bisa masuk ke sana. Tiko sendiri seperti apa? Akhirnya sekarang bisa melangsungkan wisuda hari ini. Alhamdulillah itu semua juga berkat bantuan dari semua instansi yang mungkin nggak bisa aku sebutin satu persatu ya, terutama Pak Wali Kota sendiri, Bu Wali Kota semua. Tentunya dengan ucapan terima kasih dan puji syukur ini semua terjadi dengan lancar, dan memang setelah sekian lama saya mengikuti sekolah PKBM Nara Kreatif. Alhamdulillah sekarang akhirnya aku sudah mendapatkan ijazah wisuda dan dibantu dari Nara dan dibantu oleh Pak Wali Kota. Jenjang diraih apa sih? Jenjang diraih? Jenjang ini sih kan aku udah menerima paket sekolah paket B ya, ijazah paket B ya. Sampai sekarang sih masih melanjutkan sekolah di PKBM Nara Kreatif. Sekarang masih menjalankan program paket C yang nantinya mungkin kedepannya akan lanjut ke jenjang berikutnya kayak kuliah. Nilainya dari kamu sendiri gimana Tiko hari ini? Ya untuk nilai alhamdulillah bagus. Kepada Pak Andri. Tiko buka aja. Buka aja nilainya kamu. Ayo coba lihat nilai Tiko. Biar media lihat nilai Tiko seperti apa ini. Ayo Tiko pegang. Ayo. Yang angkat ke video. Oh, nilainya Tiko foto dong ke sini.
Jadi bahasa-bahasa di medsos yang dipinggirkan itu nggak benar. Sebenarnya kita nggak pernah memperhatikan, kita juga pernah diperhatikan. Hanya urusan keluarga, jadi kita nggak pernah memperhatikan. Mamanya pun dirawat di rumah sakit, sekarang udah pulang ya, mama sehat ya. Alhamdulillah. Kalau misalkan dari Pak Andri sendiri sebagai mantan Menteri Pembangunan melihat pemerataan pendidikan di dilakukan oleh Jakarta Timur dan arah kreatif seperti apa? Pertama yang harus kita apresiasi adalah gerakan para pejuang di arah institut ini. Karena hal yang jarang menjadi perhatian orang itu benar-benar mengambil inisiatif tersebut. Dengan begitu yang lain tentu akan segera menyambut. Yang tadinya mungkin tidak tahu dengan kegiatan ini jadi kita sambut. Dan kalau bicara efeknya ini jelas sangat baik. Bayangkan udah ratusan yang sama dari sudah ribuan ya, 4 ribuan ya, 4 ribuan. Itu jumlah yang signifikan namanya ya. Dan memang kalau untuk pendidikan, apalagi untuk kalangan bawah dan kalangan yang kesadaran pendidikannya setengah-setengah, itu harus bersama-sama. Jadi saya ya sekaligus juga sebagai dari pihak Bank Mandiri ini sangat mendukung dari dalam juga untuk berpartisipasi dengan dalam kegiatan ini, dan juga dari BUMN lain. Ini harus kita dukung bersama-sama ya, dengan Pak Wali Kota sesuai dengan kewajiban beliau, dengan jajaran beliau. Tetapi ini tidak bisa hanya oleh satu pihak saja ya, ini harus kerjasama, kolaborasi berbagai pihak. Begitu tanpa memunculkan kepada yang lain, ini gerakan seperti yang dilakukan oleh Nara Institut ini harus kita apresiasi sebegitu-tingginya ya. Kalau dari Mas Tesa sendiri selaku pengamat dari Nara Kreatif melihat kegiatan hari ini ke depannya rencananya seperti apa? Yang pertama diucapkan rasa syukur yang mendalam, alhamdulillah Dinas Apodika kami untuk wali kota dengan tema kita sendiri pemerataan kita mudah-mudahan dengan dukungan dari Pak Wali Kota ini lebih banyak lagi kegiatan Nara bisa memberikan manfaat, karena memang kita percaya tadi sudah disampaikan Pak Wali dan juga Pak Andrinov selaku mantan Menteri Bapenas bahwa kegiatan kita ini harus dijalankan secara bergotong royong. Tidak lain adalah ya kita membutuhkan banyak pihak, jadi tidak bisa juga kita sebagai masyarakat menunggu dari program pemerintah, tapi apa yang bisa kita lakukan secara bersama-sama, apa yang mungkin kita bisa lakukan dari hal kecil, itu bentuk kita bagaimana membantu masyarakat ataupun lingkungan sekitar. Mungkin itu dari saya harapan di saat ini, mudah-mudahan dengan kegiatan yang didukung oleh Wali Kota Jakarta Timur ini bisa membuka kesempatan lebih banyak pihak lagi bisa memberikan Bapak mendapatkan manfaat itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Dia daster dari Bu RT ya Mama. Iya, sempat dapat hadiah. Ada banyak pemberian dari orang-orang sih. Alhamdulillah itu dipakai juga semua. Tapi Mama tahu nggak sih sampai akhirnya keluarga kamu viral sampai sekarang, Mama udah tahu apa belum? Mama sepertinya nggak tahu. Jadi Mama hanya ngejalan hidup tenang aja. Jadi biarin aja aku yang tahu. Mama yang penting di rumah aja gitu. Udah ada komunikasi dengan pihak ayah, mungkin kapan akan ketemu gitu kok? Belum ada jadwal, mungkin nanti dijadwalin itu. Apa sih yang dibilang dari keluarga ayah sampai sekarang? Mama kan udah membaik kondisinya. Ya itu sih komunikasi seperti biasa sih. Beranya kabar segala macam, dan kita komunikasi cara baik-baik ya. Nanti mungkin memang dijadwalin silaturahmi, cuman ya itu tadi belum ketemu jadwal. Berikutnya kita akan ada pesan dan motivasi. Kemarin Mama udah sempet ketemu sama orang banyak waktu ke puncak ya, itu bisa diceritain nggak Tiko gimana? Itu sebenarnya nggak langsung banyak, jadi satu persatu karena takutnya kan sekaligus banyak, itu kan kaget ya. Jadi kemarin perkenalan satu persatu sampai akhirnya Mama menerima dengan masing-masing orang yang ada pada saat liburan, jadi ya udah berjalan dengan lancar semua. Respon Mama pun positif, tidak ada penolakan, dan akhirnya sampai pulang pun Mama nggak ada masalah. Liburan di puncak berapa hari Tiko? Iya, berapa hari di sana? Sehari semalam sih. Mama happy saat liburan atau seperti apa? Apa sih yang dibilang Mama saat liburan ke Tiko? Iya, Mama cuma bilang, kan sempat ditanya oleh Mbak Arini bagaimana perasaannya liburan sama Tongga. Mama pun menjawab senang gitu. Jadi ya. Artinya untuk saat ini Mama udah bisa sosialisasi bersama masyarakat. Sosialisasi hanya untuk di lingkungan rumah siapapun yang bertamu. Kalau untuk keluar belum.
hal apa sih yang benar-benar berubah dari Mama, habit-habit Mama yang sampai sekarang mungkin Tiko takjub gitu dengan perubahan Mama? Ya, Mama cepat beradaptasi dengan kondisi rumah yang baru, seperti adanya listrik dan air, cepat beradaptasinya dan emosinya juga lebih stabil, nggak gampang marah. Yang biasanya kan kalau ada bertamu ke rumah, orang luar, tetangga atau siapapun itu Mama pasti menolak, tapi ini enggak, Mama menerima dan mau berbincang segala macam. Kemarin juga Mama ngelihat Tiko pertama kali seperti apa sih? Mungkin sedih kah atau senang? Enggak sih, Mama seperti nggak ada pas, maksudnya kayak biasa aja gitu, nggak ada emosional yang lebih kayak mungkin kemarin enggak, jadi kayak biasa aja. Oke deh, harapannya mungkin Tiko? Harapannya ke depan ya semoga dengan kondisi yang sekarang mungkin Mama bisa kembali dengan keadaan kesehatan yang lebih pulih dari sebelumnya gitu dan berangsur membaik, serta mungkin kedepannya berharap kesehatan, selain kesehatan karir dan segala macam berjalan dengan lancar, karena mungkin umur nggak ada yang tahu, mungkin di sana masih ada Mama mungkin gitu. Selamat. Berdua sama Tiko. Dengan atas panggung menyerahkan indah. Kepada para penerima ijazah secara simbolis ada menuju tempat yang telah ditentukan. Penyerahan pertama diberikan kepada Ananda Pulung Mustika Abimanyu sebagai lulusan terinspiratif dari Nara Kreatif.
nih? Ananda Muhammad Hafiz Baihaqi. Ibu Sumiati. Ananda Dias Bani Pamungkas. Dilanjutkan dengan foto bersama. Baik, bersiap-siap menghadap kamera. 1, 2, 3. Boleh sekali lagi kepalkan tangan yang bersama-sama sebagai tanda semangat. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Mohon dengan kepada Bapak Wali Kota, Ibu Ketua DPD KKA dan Pak Andin Ketua Yayasan tetap di tempat. Kepada para kiai. Pada saat waktu di paket B kemarin kan kebetulan memang sedang COVID, jadi kemarin pada saat ini kita belajar online secara online. Alhamdulillah pada saat di paket C ini udah tatap muka dan setiap sistem pembelajaran itu setiap hari Sabtu seminggu sekali, dan ada banyak program-program ekstrakurikuler dari pihak Menara Merah dan itu semua sih memang sekali. Berarti yang ngatur waktu kamu ngurus mama, mungkin kerja juga dan sekolah itu seperti apa sih? Sebenarnya kalau untuk ngatur waktu sambil ngerawat rumah itu nggak terlalu susah karena memang kan kebetulan sekolahnya juga seminggu sekali kan hari Sabtu. Jadi ya tinggal ngebagi aja pada saat hari Sabtu ya sambil sekolah, dan sekolahnya pun nggak nyampe seharian itu, jadi hanya setengah hari. Ada tantangannya nggak sih? Sesi foto bersama. Tantangan sih, jadi ada waktu itu program siap kerja, jadi untuk mendapatkan pengalaman dari situ mungkin tantangannya untuk dapat pengalaman kayak pembelajaran tentang wirausaha dan lain-lain. Kalau untuk pembelajaran biasa sih ya alhamdulillah lancar-lancar aja seperti sekolah pada umumnya. Pas kamu wisuda hari ini, kamu ya Aku sih bilang hanya ke sekolah sih, nggak ngomong wisuda, mungkin nanti pulang baru. Masih saat ini kan masih melanjutkan jenjang paket C yang kemungkinan kelulusan nanti di 2025, karena kan pembelajarannya kan mengikuti sekolah formal 3 tahun kurang lebih ya. Di 2025 selanjutnya mungkin nanti kalau ada kesempatan mau lanjut ke kuliah, tapi belum mikir untuk jurusan apa karena memang masih lama dan pengennya sih buka usaha. Kalau memang beliau punya potensi untuk maju, kita kan dukung pastilah. Nggak mungkin lah semua orang kita dukung tapi nggak punya potensi untuk maju. Berarti nggak bisa punya apa untuk berusaha gitu kan. Kalau memang nilai-nilainya bagus, kriterianya oke, ya saya kira kita akan jalan. Pendidikan wajib kita wajib kan gitu. Kan ada beasiswa khusus ya Pak buat Menurut saya sendiri lah, saya punya basis, Basnas, saya bisa bantu mungkin dengan CSR. Saya juga
punya guru-guru PAUD yang disekolahkan mungkin ada 100 ke 200 beasiswa S1 karena mereka dengan syarat setelah lulus harus mengabdi kepada PAUD kita yang ada di Jakarta Timur. Dan jelas saya akan buka, nggak menutup pintu siapapun di Jakarta Timur kita akan bantu. Ya, kan Anda lihat bakaran bukan saya bangun. Nah, ini pendidikan harus panjang ceritanya untuk masa depan mereka gitu kan. Bagaimana kita mengurangi kejahatan sosial dengan pendidikan tadi. Biasanya kalau mereka kurang pendidikan pasti pola pikir itu udah pendek aja kan. Gimana kita berkembang biar cepat kan sekarang ini kan. Tapi kalau ada pendidikan, punya keahlian, punya skill, kemampuan, berpikir udah beda lagi. Diharapkan seperti itu. Bagaimana di timur mengurangi pengangguran dengan beri kesempatan kerja termasuk tadi saya sampaikan berikan pendidikan KPA, BC. Setelah itu kita upayakan lagi perusahaan-perusahaan di timur bisa menerima mereka sesuai dengan bidang ilmunya. Riko berarti ini hadiah untuk mama juga ya? Ya, kurang lebih seperti itu. Kalau Presti mau dia pulang kasih tau mamanya Oh, berarti ini surprise gitu, nilai dan lulus. Kamu pengen buka usaha apa sih, Tiko? Sebenarnya sih itu juga belum kepikiran sampai itu, cuman kan dari beberapa waktu terakhir semenjak KPR kan ada beberapa modal yang kumpulkan yang mungkin nanti ke depannya mau usaha yang usahanya belum kepikirkan sih. Di rumah sih alhamdulillah kondisinya udah seperti kondisi orang mama pada umumnya, kondisinya udah lebih stabil secara mental, ya fisiknya juga alhamdulillah juga udah lebih stabil dan dibanding di rumah sakit ya mungkin dengan tekanan obat jadi fisiknya agak, tapi alhamdulillah tidaknya perkembangannya jauh lebih pesat dibanding sebelum dibawa ke rumah sakit. Kemarin ya berarti? Mama pulang itu di akhir Januari pada saat tanggal berapa lupa, tanggal 28 Desember. Masih ada perawatan khusus untuk mama obat-obatan? Obat itu terus menerus berjangka, jadi 6 vitamin yang harus diberikan terus menerus ke mama itu yang ada kontrol, jadwal kontrolnya setiap sebulan sekali. Pertama kali reaksi mama melihat rumah sudah rapi mungkin, terus Tiko juga mungkin bisa melihat mama lagi seperti apa sih? Reaksi mama pada saat pulang sih seperti biasa, ada respon negatif, alhamdulillah positif, lebih cepat beradaptasi sih mama dulu dengan kondisi yang baru, karena memang kan sebenarnya rumah nggak ada perubahan secara banyak ya, hanya agak permajaan aja gitu. Jadi memang rumah itu nggak ada perubahan, jadi mama bisa menerima dengan cepat. Kalau pihak dari keluarga ayah sendiri gimana? Sudah menghubungi kamu lagi? Sampai saat ini masih berhubungan baik-baik. Kamu nggak sih? Itu mungkin nanti ada rencana silaturahmi, cuman mungkin nanti belum dijadwalin. Mau lanjut ke Engel sebagai direktur dari Nara Sinergi, kira-kira dari bank sampah ini bagaimana potensinya bisa memberikan beasiswa bagi anak-anak sekolah, salah satunya kan tinggal Sudah ya. Makasih Pak. sebagai direktur dari Nara Sinergi. Mungkin saya juga tanya CSR-nya, kita dari anggaran Basnas, kita menggunakan bagaimana kita bisa mengintegrasikan kegiatan ini. Fasilitas tempat seperti hari ini kan di kantor wali kota di Blok C, dia bingung dari Nara. Gimana kalau digampang pakai aja kantor kita, di kantor pemerintah, kantor saya lagi. Dia akan digunakan untuk pembinaan masyarakat. Hari ini kebetulan mereka melakukan wisuda dan milad 1 dekade resmian sekaligus ya. Kemitraan Semangkara ini kan mereka mainnya di level Pulau Kecamatan, terutama Kecamatan Menjati. Saya harapkan setelah peresmian ini 9 kecamatan segera merapat ya. Jadi Nara Kreatif juga segera biasanya mengurus bermitra dengan 10 kecamatan. Kita cari kantong-kantong masyarakat yang butuh pendidikan paket A, B, dan C. Ya, kita punya RPTRA, kita punya balai warga. Banyaklah tempat-tempat yang kita bisa gunakan. Tidak ada alasan tidak ada fasilitas, saya kira tidak ada alasan. Bapak ini bagaimana dukungannya terhadap Tiko yang kira sekarang bisa Tiko saya kira selama ini bukan nggak didukung ya, didukung kok ya. Ya, jaringan sosial dapatkah selama ini dapat, bukan nggak didukung. Memang ada internal keluarga yang kita nggak bisa masuk ke dalamnya, nggak boleh. Makanya saya buktikan Tiko dari kita undang nih, Tiko bukan berarti nggak diperhatikan kita. Ada rasa bangga nggak sih dari kotanya itu bisa? Sangat bangga saya. Dan rumahnya udah kita rapikan kan, udah bersihkan kemarin kan, kita rapikan, udah bersihkan.
pasukan saya turunkan sana, bersihkan semuanya, pemadam, kesehatan segala macam udah bersih. Mamanya udah pulang kan, dari rumah nggak ada masalah. Cuman ke internal keluarga kita kan nggak bisa masuk ke sana. Pak Diko sendiri seperti apa? Akhirnya sekarang bisa melangsungkan wisuda hari ini. Ya, alhamdulillah itu semua juga berkat bantuan dari semua instansi yang mungkin nggak bisa aku sebutin satu persatu ya, terutama Pak Wali Kota sendiri, Bu Wali Kota semua. Tentunya dengan ucapan terima kasih dan puji syukur ini semua terjadi dengan lancar, dan memang setelah sekian lama saya mengikuti sekolah PKBM Nara Kreatif. Alhamdulillah sekarang akhirnya aku sudah mendapatkan ijazah wisuda dan dibantu dari Nara dan dibantu oleh Pak Wali Kota. Jenjang hari raya apa sih? Jenjang hari raya? Jenjang ini sih kan aku udah menerima paket sekolah paket B ya, ijazah paket B ya. Sampai sekarang sih masih melanjutkan sekolah di PKBM Nara Kreatif. Sekarang masih menjalankan program paket C yang nantinya mungkin ke depannya akan lanjut ke jenjang berikutnya kayak kuliah. Nilainya ternilai kamu sendiri gimana Tiko hari ini? Ya untuk nilai alhamdulillah bagus. Kepada Pak Andri. Tiko buka aja. Buka aja nilainya kamu. Ayo coba lihat nilai Tiko. Biar media lihat nilai Tiko seperti apa ini. Ayo Tiko pegang. Yang angkat lebih tinggi lagi. Oh, nilainya Tiko foto dong ke sini. Jadi bahasa-bahasa di medsos yang dipintirkan itu nggak benar. Sebenarnya kita nggak pernah memperhatikan, kita juga pernah diperhatikan. Hanya urusan keluarga, jadi kita nggak pernah masukkan. Mamanya pun dirawat di rumah sakit, sekarang udah pulang ya, mama sehat ya. Alhamdulillah. Kalau misalkan dari Pak Andri sendiri sebagai mantan Menteri Pembangunan melihat pemerataan pendidikan dilakukan oleh Jakarta Timur dan Nara Kreatif seperti apa? Pertama yang harus kita apresiasi adalah gerakan para pejuang di Nara Institut ini. Kamu udah bisa ngeliatin Hal yang jarang menjadi perhatian orang itu beliau-beliau mengambil inisiatif di situ. Tentunya dengan begitu yang lain tentu akan segera menyambut. Yang tadinya mungkin tidak tahu dengan kegiatan ini, jadi kita sambut. Dan kalau bicara efeknya ini jelas sangat baik. Bayangkan udah ratusan yang sama dari ribuan ya, 4 ribuan ya, 4 ribuan. Itu jumlah yang signifikan namanya ya. Dan memang kalau untuk pendidikan, apalagi untuk kalangan bawah dan kalangan yang kesadaran pendidikannya setengah-setengah, itu harus bersama-sama. Jadi saya ya sekaligus juga sebagai dari pihak Bank Mandiri ini sangat mendukung dari dalam juga untuk berpartisipasi dengan dalam kegiatan ini, dan juga dari BUMN lain. Ini harus kita dukung bersama-sama ya, dengan Pak Wali Kota sesuai dengan kewajiban beliau, dengan jajaran beliau. Tetapi ini tidak bisa hanya oleh satu pihak saja ya, ini harus kerjasama, kolaborasi berbagai pihak. Itu tanpa memunculkan kepada yang lain. Ini gerakan seperti yang dilakukan oleh Nara Institut ini harus kita apresiasi sebegitu-tingginya ya. Kalau dari Mas Desa sendiri selaku founder dari Nara Kreatif melihat kegiatan hari ini ke depannya rencananya seperti apa? Yang pertama diucapkan rasa syukur yang mendalam, alhamdulillah Dinas Pendidikan ini bentuk wali kota dengan tema kita sendiri pemerataan berkaitan mudah-mudahan dengan dukungan dari Pak Wali Kota ini lebih banyak lagi kegiatan Nara bisa memberikan manfaat, karena memang kita percaya tadi sudah disampaikan Pak Wali dan juga Pak Andrinov sebagai mantan Menteri Bapenas bahwa kegiatan kita ini harus dijalankan secara bergotong royong. Tidak lain adalah ya kita membutuhkan banyak pihak, jadi tidak bisa juga kita sebagai masyarakat menunggu dari program pemerintah. Tapi apa yang bisa kita lakukan secara bersama-sama, apa yang mungkin kita bisa lakukan dari hal kecil, itu bentuk kita bagaimana membantu masyarakat ataupun lingkungan sekitar. Mungkin itu dari saya, harapan di saat ini mudah-mudahan dengan kegiatan yang didukung oleh Wali Kota Jakarta Timur ini bisa membuka kesempatan lebih banyak pihak lagi bisa memberikan Bapak mendapatkan manfaat. Gitu dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Dia daster dari Bu RT ya Mama. Iya, sempat dapat hadiah. Ada banyak pemberian dari orang-orang sih. Alhamdulillah itu dipakai juga semua. Tapi Mama tahu nggak sih sampai akhirnya keluarga kamu viral sampai sekarang, Mama udah tahu apa belum? Mama sepertinya nggak tahu. Jadi Mama hanya ngejalan hidup tenang aja. Jadi biarin aja aku yang tahu, Mama yang penting di rumah aja gitu.
Udah ada komunikasi dengan pihak ayah, mungkin kapan akan ketemu gitu kok? Belum ada jadwal, mungkin nanti dijadwalin dulu. Apa sih yang dibilang dari keluarga ayah sampai sekarang mama kan udah membaik kondisinya? Ya itu sih komunikasi seperti biasa sih, bertanya kabar segala macam, dan kita komunikasi cara baik-baik. Ya nanti mungkin memang dijadwalin silaturahmi, cuman ya itu tadi belum ketemu jadwal. Berikutnya kita akan ada pesan dan motivasi. Kemarin mama udah sempet ketemu sama orang banyak waktu ke puncak ya, itu bisa diceritain nggak Tiko gimana? Itu sebenarnya nggak langsung banyak, jadi satu persatu karena takutnya kan sekaligus banyak, itu kan kaget ya. Jadi kemarin perkenalan satu persatu sampai akhirnya mama menerima dengan masing-masing orang yang ada pada saat liburan. Jadi ya udah berjalan dengan lancar semua, respon mama pun positif, tidak ada penolakan, dan akhirnya sampai pulang pun mama nggak ada masalah. Liburan di puncak berapa hari Tiko? Iya. Berapa hari di sana? Sehari semalam sih. Mama happy saat liburan atau seperti apa? Apa sih yang dibilang mama saat liburan ke Tiko? Ya mama cuma bilang, kan sempat ditanya oleh Mbak Rini bagaimana perasaannya liburan sama teman-teman. Mama pun menjawab senang gitu. Jadi ya. Artinya untuk saat ini mama udah bisa sosialisasi bersama masyarakat. Sosialisasi hanya untuk di lingkungan rumah, siapapun yang bertamu. Kalau untuk keluar belum. Hal apa sih yang benar-benar berubah dari mama, habit-habit mama yang sampai sekarang mungkin Tiko takjub gitu dengan perubahan mama? Ya, mama cepat beradaptasi dengan kondisi rumah yang baru, seperti adanya listrik dan air, cepat beradaptasinya, dan emosinya juga lebih stabil, nggak gampang marah. Yang biasanya kan kalau ada bertamu ke rumah, orang luar, tetangga atau siapapun itu mama pasti menolak. Tapi ini nggak, mama menerima dan mau berbincang segala macam. Kemarin juga mama ngelihat Tiko pertama kali seperti apa sih? Mungkin sedih kah atau senang? Enggak sih, mama seperti nggak ada perasaan, maksudnya kayak biasa aja gitu, nggak ada emosional yang lebih kayak mungkin keharuan juga, jadi kayak biasa aja. Oke deh, harapannya mungkin Tiko? Harapannya ke depan ya semoga dengan kondisi yang sekarang mungkin mama bisa kembali dengan keadaan kesehatan yang lebih pulih dari sebelumnya gitu, dan berangsur membaik, serta mungkin kedepannya berharap kesehatan, selain kesehatan karir dan segala macam pun berjalan dengan lancar, karena mungkin umur nggak ada yang tahu, mungkin di saat masih ada mama mungkin aku bisa gitu. Selamat. Berdua sama Tiko.
namanya nanya dulu nih Cik. Mau, bentar lah. Aku udah tanya. Apa? Aneh gimana? Siapa aja? Standar. Tiko sedikit dong gimana wisuda hari ini? Seneng nggak atau gimana Tiko mau wisuda? Mama tahu nggak sih Tiko hari ini kamu wisuda atau gimana, ada cerita? Oh. Sama siapa aja gini Tiko? Sama kayak Berdua doang? iya sama Oh. Berarti didampingi Pak RT ya hari ini? Gimana Tiko perasaannya hari ini akhirnya wisuda juga? Ini deg-degan gak sih Tiko gitu kan sudah deg-degan sih yang enggak juga sih. Cuman ya senang aja. Ini wisuda untuk setara apa ya Tiko? SMP kah, SMA? SMP. Tadi sebelum kesini mungkin pamit sama mama nggak sih? Apa sih yang diucapin sama mama? Ya cuman bilang pergi ke sekolah sih. Tapi mama tahu nggak kalau hari ini Tiko wisuda akhirnya? Enggak belum cerita. Kan ntar pulang bakal ngasih tahu nggak kalau kamu ntar pulang bakal ngasih tahu nggak kalau kamu Cerita. udah lulus SMP gitu. Pasti cerita. Setelah ini lanjut berarti SMA. Sekarang juga masih lanjut. Oh masih lanjut. Jadi hari ini wisuda untuk SMP dulu ya Tiko? Iya. SMA kelas berapa sih berarti Tiko? Tarafnya Baru SMA baru kelas 10. Oke, semangat. Semangat Tiko, makasih. Selamat ya. Sukses. Ya, selamat siang untuk Sobat Grid semua. Grid Adi melaporkan dari kediaman rumah Tiko yang sempat viral. Kini tampilannya sudah jauh berbeda dari pertama kali kisah Tiko ini viral. Kalau tadinya rumah Tiko terbengkalai, kini sudah rapi. Kemudian sudah dicat ulang, baik pagar maupun temboknya. Di bagian dalam juga sudah direnovasi dan diisi furniture. Dan kabar terbaru juga, Bu Eni kini sudah kembali ke rumah dan tinggal bersama Tiko. Jadi di dalam rumah ini para YouTuber sudah tidak tinggal di sini. Yang tinggal di sini hanya ada Bu Eni dan Tiko. Jadi kondisi rumah saat ini memang sengaja disterilkan. Dari para YouTuber atau media yang ingin meliput tidak diperkenankan untuk masuk atau mengambil gambar dari dekat agar tidak mengganggu kondisi Ibu Eni. Lah di lingkungan biar dia terbiasa dengan hal seperti itu. Sudah ada dari pihak keluarga yang bersama Ya, mungkin saya sudah kebetulan kakaknya Tiko anak dari almarhum Sabto sudah call saya, sudah bicara sama saya, dan insya Allah nanti dia akan bertemu di sini. Tiko sendiri gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah Tiko lagi di sekolah, persiapan buat besok kan wisuda. Dia kan sudah lulus SMP, besok wisudanya. Berarti dia melanjutkan lagi sekolah? Iya, SMA. Malah sudah ada tawaran tuh dari London School ya. London School? Cuman kan kita belum lulus SMA. Itu udah ada tawaran. Pak, boleh coba ngasih Pak untuk dia apa performanya gitu? Iya, nanti
ada saatnya. Soalnya Tikonya nggak ada, kecuali kalau ada Tikonya ya. Pak, gimana dengan pacar baru Tiko? Sudah dibawa ke sana belum sih? Hah? Pacar barunya Tiko? Pacar barunya Tiko, saya belum bisa ngasih update ya. Soalnya masih dalam taraf penjajakan sih. Oh, gitu. Tapi Iya. sudah kemarin pas Balik datang sini. sudah dikenali juga sama Waktu di rumah sakit kan dia pacarnya yang tadi. berarti secara fisiknya juga sudah sehat dan mental sehat. Ibunya sendiri welcome seperti apa Pak? Pada pasangan Biasa, baik. Kebetulan di kemarin Mbak Rumi ya, selaku manajernya menemani selama ini, selama perjalanan kemanapun ya. Alhamdulillah responnya baik. Nggak ada apa ya, pokoknya udah jauh. Oh, gitu. Ya. Berarti sudah saling mengenal ya. Nanti lihat di Instagram saya, di situ ada ya. Bisa lihat. Oke, sip. Terima Terima kasih Pak RT. Ini dari STTP. Oh, STTP apa tuh? Nah, STTP ini apa? Satu untuk semua. Saya satu untuk semua. Begitulah kira-kira update terbaru dari kondisi rumah Tiko yang kini memang sudah tertutup dan steril dari baik YouTuber yang ingin membuat konten ataupun awak media. Di sini juga Tiko sedang fokus untuk melanjutkan sekolah. Besok dikabarkan Tiko akan wisuda. Kemudian juga untuk saat ini fokus utama adalah penyembuhan dari Ibu Eni. Ibu Eni sendiri meskipun sudah kembali ke rumah masih menjalani rawat jalan berdasarkan rekomendasi dari rumah sakit sebulan sekali harus kembali untuk melakukan pemeriksaan. Kalau dilihat dari pertama kali rumah ini viral, tentu sudah sangat berbeda tampilannya ya, dan tentunya sudah nyaman. Kita doakan saja semoga hasil renovasi kemudian juga bantuan dari para YouTuber dan donatur bisa membantu Tiko dan sang ibu untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Sekian laporan dari tim Grid ID. Untuk update rumah Tiko atau status selebriti lainnya bisa terus pantauin sosial media Grid ID. Selamat siang. Kakaannya dengan kata panggung menyerahkan indah. Kepada para penerima ijazah secara simbolis ada menuju ke tempat yang telah ditentukan. Penyerahan pertama diberikan kepada Ananda Pulung Mustika Abimanyu sebagai lulusan inspiratif dan nara kreatif.
depan gitu dong. Kebiasaan deh. Iya nih. Ananda Muhammad Hafiz Baihaqi. Ibu Sumiati. Ananda Dias Bani Pamungkas. Dilanjutkan dengan foto bersama. Baik, bersiap-siap menghadap kamera. 1, 2, 3. Boleh sekali tepatkan tangannya bersama-sama sebagai tanda semangat. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Mohon dengan kepada Bapak Wali Kota, Ibu Ketua DPD KKA dan Pak Andin Ketua Yayasan tetap di tempat. Kepada Marafirani. Pada saat waktu di paket B kemarin kan kebetulan memang sedang off, jadi kemarin pada saat ini itu kita belajar online secara online. Alhamdulillah pada saat di paket C ini udah tatap muka dan setiap sistem pembelajaran itu setiap hari Sabtu seminggu sekali, dan ada banyak program-program ekstrakurikuler dari pihak Menara Merah dan itu semua sih dimanfaatkan. Berarti yang ngatur waktu kamu ngurus mama, mungkin kerja juga dan sekolah itu seperti apa sih? Itu aktivitas Sebenarnya kalau untuk ngatur waktu sambil ngerawat rumah itu nggak terlalu susah karena memang kan kebetulan sekolahnya juga seminggu sekali kan di hari Sabtu. Jadi ya tinggal ngebagi aja pada saat hari Sabtu ya sambil sekolah, dan sekolahnya pun nggak nyampe seharian itu, jadi hanya setengah hari. Ada tantangannya nggak sih? Sesi foto bersama. Tantangan sih, jadi ada waktu itu program siap kerja, jadi untuk mendapatkan pengalaman dari situ mungkin tantangannya untuk mendapatkan pengalaman kayak pembelajaran tentang wirausaha dan lain-lain. Kalau untuk pembelajaran biasa sih ya alhamdulillah lancar-lancar aja seperti sekolah pada umumnya. Pas kamu sudah hari ini kamu ya kamu mama. Aku sih bilang hanya ke sekolah sih, nggak ngomong di sekolah, mungkin nanti pulang baru. Masih saat ini kan masih melanjutkan jenjang paket C yang kemungkinan kelulusan nanti di 2025 karena kan pembelajarannya kan mengikuti sekolah formal 3 tahun kurang lebih ya. Di 2025 setelahnya mungkin nanti kalau ada kesempatan mau lanjut ke kuliah, tapi belum mikir untuk jurusan apa karena memang masih lama dan pengennya sih buka usaha. Kalau memang beliau punya potensi untuk maju, kita kan dukung pastilah. Nggak mungkin lah semua orang bisa
5 orang kita dukung tapi nggak punya potensi untuk maju, berarti nggak bisa punya apa untuk berusaha gitu kan. Kalau memang nilai-nilainya bagus, kriterianya oke, ya saya kira kita akan jalan. Pendidikan wajib ada banyak kan gitu. Karena ada beasiswa khusus ya Pak buat Saya bilang tadi saya punya basis Basnas, saya bisa bantu mungkin dengan CSR. Saya juga punya guru-guru PAUD yang disekolahkan mungkin ada 100-200 beasiswa S1 karena mereka dengan syarat setelah lulus harus mengabdi kepada PAUD kita yang ada di Jakarta Timur. Dan jelas saya akan membuka, nggak menutup pintu siapapun di Jakarta Timur kita akan bantu. Ya, kan Anda lihat kebakaran bukan saya bilang lagi ini pendidikan panjang ceritanya untuk masa depan mereka gitu kan. Bagaimana kita mengurangi kejahatan sosial dengan pendidikan tadi. Biasanya kalau mereka kurang pendidikan pasti orang pikir itu udah pendek aja kan. Gimana kita berkembang biar cepat dan segala macam kan. Tapi kalau ada pendidikan, punya keahlian, punya skill, kemampuan, pikir udah beda lagi. Diharapkan seperti itu. Bagaimana di timur mengurangi pengangguran dengan memberi kesempatan kerja termasuk tadi saya sampaikan berikan pendidikan KPK, BC. Setelah itu kita upayakan lagi perusahaan-perusahaan di timur bisa menerima mereka sesuai dengan bidang ilmunya. Riko berarti ini hadiah untuk mama juga ya? Kurang lebih seperti itu. Presiden mau dia pulang kasih tau mamanya. Oh, berarti ini surprise gitu, nilai dan lulus. Kamu pengen buka usaha apa sih Tiko? Sebenarnya sih itu juga belum kepikiran sampai itu, cuman kan dari beberapa waktu terakhir semenjak Rafael kan ada beberapa modal yang dikumpulkan yang mungkin nanti ke depannya mau usaha yang usahanya belum kepikirkan sih. Di rumah sih alhamdulillah kondisinya udah seperti kondisi orang mama pada umumnya, kondisinya udah lebih stabil secara mental, ya fisiknya juga alhamdulillah juga udah lebih stabil dan dibanding di rumah sakit ya mungkin dengan tekanan obat jadi fisiknya agak, tapi alhamdulillah tidaknya perkembangannya jauh lebih pesat dibanding sebelum dibawa ke rumah sakit. Pas mama pulang kemarin ya berarti? Mama pulang itu di akhir Januari pada saat tanggal berapa lupa, tanggal 28 Desember berarti. Masih ada perawatan khusus biasa mama obat-obatan? Obat itu terus menerus berjangka, jadi 6 vitamin yang harus diberikan terus menerus ke mama itu yang ada kontrol, jadwal kontrolnya setiap sebulan sekali. Pertama kali reaksi mama melihat rumah sudah rapi mungkin terus Tiko juga bisa melihat mama lagi seperti apa sih? Reaksi mama pada saat pulang sih seperti biasa, ada respon negatif, alhamdulillah positif, lebih cepat beradaptasi sih mama dulu dengan kondisi yang baru, karena memang kan sebenarnya rumah nggak ada perubahan secara banyak ya, hanya agak permajaan aja gitu. Jadi memang rumah itu nggak ada perubahan, jadi mama bisa menerima dengan cepat. Kalau pihak dari keluarga ayah sendiri gimana? Sudah menghubungi kamu lagi? Sampai saat ini sih masih berhubungan baik-baik. Kamu gak sih? Itu mungkin nanti ada rencana silaturahmi, cuman mungkin nanti belum dijadwalin. Mau lanjut ke Engel sebagai direktur dari Narasinergi, kira-kira dari bank sampah ini bagaimana potensinya bisa memberikan beasiswa bagi anak-anak sekolah, salah satunya kan tinggal Sudah ya. Terima kasih Pak. sebagai direktur dari Narasinergi. Mungkin saya juga kayak CSR-nya, kita dari anggaran Basnas, kita bagaimana kita bisa mengintegrasikan kegiatan ini. Fasilitas tempat seperti hari ini kan kantor wali kota di Blok C, dia bingung dari Nara. Gimana kalau digampang pakai aja kantor kita, kantor pemerintah, kantor saya lagi. Tidak akan digunakan untuk pembinaan masyarakat. Hari ini kebetulan mereka melakukan wisuda dan milad 1 dekade. Resmian sekaligus ya. Kemitraan sementara ini kan mereka mainnya di level kecamatan, terutama Kecamatan Menjati. Saya harapkan setelah peresmian ini 9 kecamatan segera merapat ya. Jadi Nara Kreatif juga segera biasanya mengurus bermitra dengan 10 kecamatan. Kita cari kantong-kantong masyarakat yang butuh pendidikan paket A, B, dan C. Ya, kita punya RPTRA, kita punya balai warga. Banyaklah tempat-tempat yang kita bisa gunakan. Tidak ada alasan tidak ada fasilitas, saya kira nggak ada alasan. Bapak ini bagaimana dukungannya terhadap Tiko yang kira sekarang bisa
Oh, Tiko saya kira selama ini bukan nggak didukung ya, didukung kok ya. Ya, jaringan sosial dapat kan selama ini dapat, bukan nggak didukung. Memang ada internal keluarga yang kita nggak bisa masuk ke dalamnya, nggak boleh. Makanya saya buktikan, Tiko dari kita undang nih, Tiko bukan berarti nggak diperhatikan kita. Ada rasa bangga nggak sih Bu Wali Kota artinya itu bisa Sangat bangga saya. Dan rumahnya udah kita rapikan kan, bersihkan kemarin kan ini kita rapikan, udah bersihkan. Masukkan saya turunkan sana, bersihkan semuanya, pemadam, kesehatan segala macam udah bersih. Mamanya udah pulang kan, dari rumah nggak ada masalah. Cuman ke internal keluarga kita kan nggak bisa masuk ke sana. Wali sendiri seperti apa? Akhirnya sekarang bisa melangsungkan wisuda hari ini. Ya, alhamdulillah itu semua juga berkat bantuan dari semua instansi yang mungkin nggak bisa aku sebutin satu persatu ya, terutama Pak Wali Kota sendiri, Bu Wali Kota semua. Tentunya dengan ucapan terima kasih dan puji syukur ini semua terjadi dengan lancar, dan memang setelah sekian lama saya mengikuti sekolah PKBM Nara Kreatif. Alhamdulillah sekarang akhirnya aku sudah mendapatkan ijazah wisuda dan dibantu dari Nara dan dibantu oleh Pak Wali Kota. Jenjang diraih apa sih? Jenjang yang diraih? Jenjang ini sih kan aku udah menerima paket sekolah paket B ya, ijazah paket B ya. Sampai sekarang sih masih melanjutkan sekolah di PKBM Nara Kreatif. Sekarang masih menjalankan program paket C yang nantinya mungkin kedepannya akan lanjut ke jenjang berikutnya kayak kuliah. Nilainya dari kamu sendiri gimana Tiko hari ini? Ya untuk nilai alhamdulillah bagus. Kepada Pak Andri. Tiko buka aja. Buka aja nilainya kamu. Ayo coba lihat nilai Tiko. Biar media lihat nilai Tiko seperti apa ini. Ayo Tiko pegang. Ayo. Oh, nilainya Tiko foto dong ke sini. Jadi bahasa-bahasa di medsos yang dipintirkan itu nggak benar. Sebenarnya itu kita nggak pernah memperhatikan, kita juga pernah diperhatikan. Hanya urusan keluarga, jadi kita nggak pernah masuk ke dalam. Mamanya pun dirawat di rumah sakit, sekarang udah pulang ya, mama sehat ya. Alhamdulillah. Kalau misalkan dari Pak Andri sendiri sebagai mantan menteri Pembangunan melihat pemerataan pendidikan dilakukan oleh Jakarta Timur dan Nara Kreatif seperti apa? Pertama yang harus kita apresiasi adalah gerakan para pejuang di Nara Institut ini. Kamu udah bisa ngeliatin Hal yang yang jarang menjadi perhatian orang itu beliau-beliau mengambil inisiatif di situ. Tentunya dengan begitu yang lain tentu akan segera menyambut. Yang tadinya mungkin tidak tahu dengan kegiatan ini jadi kita sambut. Dan kalau bicara efeknya ini jelas sangat baik. Bayangkan sudah ratusan yang tamat dari ribuan, sudah ribuan ya, 4 ribuan ya, 4 ribuan. Itu jumlah yang signifikan namanya ya. Dan memang kalau untuk pendidikan, apalagi untuk kalangan bawah dan kalangan yang kesadaran pendidikannya setengah-setengah, itu harus bersama-sama. Jadi saya ya sekaligus juga sebagai dari pihak Bank Mandiri ini sangat mendukung dari dalam juga untuk berpartisipasi dengan kegiatan ini, dan juga dari BUMD lain. Ini harus kita dukung bersama-sama ya, dengan Pak Wali Kota sesuai dengan kewajiban beliau, dengan jajaran beliau. Tetapi ini tidak bisa hanya oleh satu pihak saja ya, ini harus kerjasama, kolaborasi berbagai pihak. Itu tanpa menyecilkan kepada yang lain. Ini gerakan seperti yang dilakukan oleh Nara Institut ini harus kita apresiasi setinggi-tingginya ya. Kalau dari Mas Desa sendiri selaku founder dari Nara Kreatif melihat kegiatan hari ini ke depannya rencananya seperti apa? Yang pertama diucapkan rasa syukur yang mendalam, alhamdulillah Dinas Apodika ini untuk Wali Kota dengan tema kita sendiri pemerataan kita mudah-mudahan dengan dukungan dari Pak Wali Kota ini lebih banyak lagi kegiatan Nara bisa memberikan manfaat, karena memang kita percaya tadi sudah disampaikan Pak Wali dan juga Pak Andrinov selaku mantan Menteri Bappenas bahwa kegiatan kita ini harus dijalankan secara bergotong royong. Tidak lain adalah ya kita membutuhkan banyak pihak, jadi tidak bisa saja kita sebagai masyarakat menunggu dari program pemerintah, tapi apa yang bisa kita lakukan secara bersama-sama, apa yang mungkin kita bisa lakukan dari hal yang kecil, itu bentuk kita bagaimana membantu masyarakat ataupun lingkungan sekitar. Mungkin itu dari saya harapan di saat ini, mudah-mudahan dengan kegiatan yang didukung oleh Wali Kota Jakarta Timur ini bisa membuka kesempatan lebih banyak pihak lagi bisa memberikan Bapak mendapatkan manfaat. Gitu dari saya. Terima kasih. Dia daster dari Bu RT ya Mama.
Iya, sempat dapat hadiah. Ada banyak pemberian dari orang-orang sih. Alhamdulillah itu dipakai juga semua. Tapi mama tahu nggak sih sampai akhirnya keluarga kamu viral sampai sekarang, mama udah tahu apa belum? Mama sepertinya nggak tahu. Jadi mama hanya ngejalan hidup tenang aja. Jadi biarin aja aku yang tahu. Mama yang penting di rumah aja gitu. Udah ada komunikasi dengan pihak ayah, mungkin kapan akan ketemu gitu kok? Belum ada jadwal, mungkin nanti dijadwalin itu. Apa sih yang dibilang dari keluarga ayah sampai sekarang mama kan udah membaik kondisinya? Ya itu sih komunikasi seperti biasa sih. Beranya kabar segala macam dan kita komunikasi cara baik-baik ya. Nanti mungkin memang dijadwalin silaturahmi, cuman ya itu tadi belum ketemu jadwal. Berikutnya kita akan ada pesan dan motivasi. Kemarin mama udah sempet ketemu sama orang banyak waktu ke puncak ya, itu bisa diceritain nggak Tiko gimana? Itu sebenarnya nggak langsung banyak, jadi satu persatu karena takutnya kan sekaligus banyak itu kan kaget ya. Jadi kemarin perkenalan satu persatu sampai akhirnya mama menerima dengan masing-masing orang yang ada pada saat liburan. Jadi ya udah berjalan dengan lancar semua, respon mama pun positif, tidak ada penolakan dan akhirnya sampai pulang pun mama nggak ada masalah. Liburan di puncak berapa hari Tiko? Iya, happy. Berapa hari di sana? Sehari semalam sih. Mama happy saat liburan atau seperti apa? Apa sih yang dibilang mama saat liburan ke Tiko? Iya, mama cuma bilang, kan sempat ditanya oleh Mbak Arini bagaimana perasaannya liburan sama Tongga. Mama pun ngejawab senang gitu. Jadi ya. Artinya untuk saat ini mama udah bisa sosialisasi bersama masyarakat. Sosialisasi hanya untuk di lingkungan rumah, siapapun yang bertamu. Kalau untuk keluar belum. Hal apa sih yang benar-benar berubah dari mama, habit-habit mama yang sampai sekarang mungkin Tiko takjub gitu dengan perubahan mama? Ya, mama cepat beradaptasi dengan kondisi rumah yang baru, seperti adanya listrik dan air, cepat beradaptasinya dan emosinya juga lebih stabil, nggak gampang marah. Yang biasanya kan kalau ada bertamu ke rumah, orang luar, tetangga atau siapapun itu mama pasti menolak. Tapi ini enggak, mama menerima dan mau berbincang segala macam. Kemarin juga mama ngelihat Tiko pertama kali seperti apa sih? Mungkin sedih kah atau senang? Enggak sih, mama seperti nggak ada perasaan, maksudnya kayak biasa aja gitu, nggak ada emosional yang lebih kayak mungkin kemarau enggak, jadi kayak biasa aja. Oke deh, harapannya mungkin Tiko? Harapannya ke depan ya semoga dengan kondisi yang sekarang mungkin mama bisa kembali dengan keadaan kesehatan yang lebih pulih dari sebelumnya gitu dan berangsur membaik, serta mungkin kedepannya berharap kesehatan, selain kesehatan karir dan segala macam berjalan dengan lancar, karena mungkin umur nggak ada yang tahu, mungkin di sana masih ada mama mungkin gitu. Selamat. Berdua sama Tiko. Berat nggak?
Tiko sedikit dong gimana wisuda hari ini? Seneng nggak atau gimana Tiko mau wisuda? Mama tahu nggak sih Tiko hari ini kamu wisuda atau gimana, ada cerita? Oh. Sama siapa aja gini Tiko? Sama kayak Berdua doang? yang Oh. Berarti didampingi Pak RT ya hari ini? Gimana Tiko perasaannya hari ini akhirnya wisuda juga? Ini deg-degan gak sih Tiko gitu kan sudah deg-degan sih, yang enggak juga sih. Cuman ya senang aja. Ini wisuda untuk setara apa ya Tiko? SMP kah, SMA? SMP. Tadi sebelum kesini mungkin pamit sama mama nggak sih? Apa sih yang diucapin sama mama? Ya cuman bilang pergi ke sekolah sih. Tapi mama tahu nggak kalau hari ini Tiko wisuda akhirnya? Enggak belum cerita. Kan ntar pulang bakal ngasih tahu nggak kalau kamu ntar pulang bakal ngasih tahu nggak kalau kamu Cerita. udah lulus SMP gitu. Pasti cerita. Setelah ini lanjut berarti SMA. Sekarang juga masih lanjut. Oh masih lanjut. Jadi hari ini wisuda untuk SMP dulu ya Tiko ya? Iya. SMA kelas berapa sih berarti Tiko? Tarafnya Baru SMA baru kelas 10. Oke, semangat. Semangat Tiko, makasih. Selamat ya. Sukses. Ya, selamat siang untuk Sobat Grid semua. Grid Adi melaporkan dari kediaman rumah Tiko yang sempat viral. Kini tampilannya sudah jauh berbeda dari pertama kali kisah Tiko ini viral. Kalau tadinya rumah Tiko terbengkalai, kini sudah rapi, kemudian sudah dicat ulang, baik pagar maupun temboknya. Di bagian dalam juga sudah direnovasi dan diisi furniture. Dan kabar terbaru juga, Bu Eni kini sudah kembali ke rumah dan tinggal bersama Tiko. Jadi di dalam rumah ini para YouTuber sudah tidak tinggal di sini. Yang tinggal di sini hanya ada Bu Eni dan Tiko. Jadi kondisi rumah saat ini memang sengaja disterilkan. Dari para YouTuber atau media yang ingin meliput tidak diperkenankan untuk masuk atau mengambil gambar dari dekat agar tidak mengganggu kondisi Ibu Eni. lah di lingkungan biar dia terbiasa dengan hal seperti itu. Sudah ada dari pihak keluarga yang bersama Tiko? Mungkin saya sudah kebetulan kakaknya Tiko ya, anak dari almarhum Santo, sudah kalau saya sudah bicara sama saya dan insya Allah nanti dia akan berkunjung ke sini. Tiko sendiri gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah Tiko lagi di sekolah, persiapan buat besok kan wisuda. Dia kan sudah lulus SMP, besok wisudanya. Berarti dia melanjutkan lagi sekolah? Iya, SMA. Malah sudah ada tawaran tuh dari London School ya. London School? Cuman kan Tiko belum lulus SMA. Itu udah ada tawaran. Pak, boleh coba ngasih Pak untuk dia atau performanya gitu? Iya, nanti ada saatnya. Soalnya Tikonya ada, kecuali kalau ada Tikonya ya. Pak, gimana dengan pacar baru Tiko? Sudah dibawa ke sana belum sih? Pacar barunya Tiko? Pacar barunya Tiko, saya belum bisa ngasih update ya. Soalnya masih dalam tahap penjajakan sih. Oh gitu. Tapi iya. sudah kemarin pas datang sini. sudah dikenali juga sama Waktu di rumah sakit kan dia pacarnya yang berarti
secara fisiknya juga sudah sehat dan mental sehat, ibu sendiri welcome seperti apa Pak pada pasangan tersebut? Baik. Kebetulan kemarin Mbak Rumi ya, selaku manajernya menemani selama ini selama perjalanan kemanapun ya. Alhamdulillah respon baik. Nggak ada apa ya, pokoknya jadi jauh. Gitu. Berarti sudah saling mengenal ya. Nanti lihat di Instagram saya di situ ada ya. Bisa lihat. Oke, siap. Terima kasih Pak RT. Ini dari SCTP apa tuh? Enggak, SCTP ini apa? Satu untuk semua. Saya satu untuk semua. Begitulah kira-kira update terbaru dari kondisi rumah Tiko yang kini memang sudah tertutup dan steril dari baik YouTuber yang ingin membuat konten ataupun awak media. Di sini juga Tiko sedang fokus untuk melanjutkan sekolah. Besok dikabarkan Tiko akan wisuda. Kemudian juga untuk saat ini fokus utama adalah penyembuhan dari Ibu Eni. Ibu Eni sendiri meskipun sudah kembali ke rumah masih menjalani rawat jalan berdasarkan rekomendasi dari rumah sakit sebulan sekali harus kembali untuk melakukan pemeriksaan. Kalau dilihat dari pertama kali rumah ini viral, tentu sudah sangat berbeda tampilannya ya, dan tentunya sudah nyaman. Kita doakan saja semoga hasil renovasi, kemudian juga bantuan dari para YouTuber dan donatur bisa membantu Tiko dan sang ibu untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Sekian laporan dari tim Grid ID. Untuk update rumah Tiko atau status selebriti lainnya bisa terus pantauin sosial media Grid ID. Selamat siang. Karena Anda dengan atas panggung menyerahkan indah. Kepada para penerima ijazah secara simbolis agar menuju tempat yang telah ditentukan. Penyerahan pertama diberikan kepada Ananda Pulung Mustika Abimanyu sebagai lulusan terinspiratif dan nara kreatif.
Dilanjutkan dengan foto bersama. Baik, bersiap-siap menghadap kamera. 1, 2, 3. Boleh saya tepatkan tangannya bersama-sama sebagai tanda semangat. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Mohon dengan kepada Bapak Wali Kota, Ibu Ketua DPPKK dan Pak Andin Ketua Yayasan tetap di tempat. Kepada Marafian. Pada saat waktu di paket B kemarin kan kebetulan memang sedang COVID. Jadi kemarin pada saat ini itu kita belajar online, secara online. Alhamdulillah pada saat di paket C ini udah tatap muka dan setiap sistem pembelajaran itu setiap hari Sabtu seminggu sekali. Dan ada banyak program-program ekstrakurikuler dari pihak Merah dan itu semua sih bermanfaat. Tidak ngatur waktu kamu ngurus mama, mungkin kerja juga dan sekolah juga seperti apa sih? Sebenarnya kalau untuk ngatur waktu sambil ngerawat rumah itu nggak terlalu susah karena memang kan kebetulan sekolahnya juga seminggu sekali kan di hari Sabtu. Jadi ya tinggal ngebagi aja pada saat hari Sabtu ya sambil sekolah dan sekolahnya pun nggak nyampe seharian full jadi hanya setengah hari. Ada tantangannya nggak sih? Sesi foto bersama. Tantangan sih jadi ada waktu itu program siap kerja jadi untuk mendapatkan pengalaman dari situ mungkin tantangannya untuk mendapatkan pengalaman kayak pembelajaran tentang wirausaha dan lain-lain. Kalau untuk pembelajaran biasa sih ya alhamdulillah lancar-lancarnya seperti sekolah pada umumnya. Pas kamu sudah hari ini kamu kerja Aku sih bilang hanya ke sekolah sih nggak ngomong wisuda mungkin nanti pulang baru. Masih saat ini kan masih melanjutkan jenjang paket C yang kemungkinan kelulusan nanti di 2025 karena kan pembelajarannya kan mengikuti sekolah formal 3 tahun kurang lebih ya. Di 2025 setelahnya mungkin nanti kalau ada kesempatan mau lanjut ke kuliah tapi belum mikir untuk jurusan apa karena memang masih lama dan pengennya sih buka usaha. Kalau memang beliau punya potensi untuk maju, kita kan dukung pastilah. Nggak mungkin lah semua orang kita dukung, tapi nggak punya potensi untuk maju. Berarti nggak bisa punya apa untuk berusaha gitu kan. Kalau memang nilai-nilainya bagus, kriterianya oke, ya saya kira kita akan bantu. Pendidikan wajib kita bantu kan gitu. Karena ada beasiswa khusus ya Pak buat Saya bilang tadi saya punya basis Basnas, saya bisa bantu dengan CSR. Saya juga punya guru-guru PAUD yang disekolahkan mungkin ada 100, 200 beasiswa S1. Karena mereka dengan syarat setelah lulus harus mengabdi kepada PAUD kita yang ada di Jakarta Timur. Dan jelas saya akan buka, nggak menutup pintu siapapun di Jakarta Timur kita akan bantu. Ya, kan Anda lihat kebakaran bukan saya bangun. Lagi ini pendidikan panjang ceritanya untuk masa depan mereka gitu kan. Bagaimana kita mengurangi kejahatan sosial dengan pendidikan tadi. Biasanya kalau mereka kurang pendidikan pasti kalau pikir itu udah pendek aja kan. Gimana kita berkembang biar cepat dan segala macam. Tapi kalau ada pendidikan, punya keahlian, punya skill, kemampuan, pikir udah beda lagi. Diharapkan seperti itu bagaimana di timur mengurangi pengangguran dengan memberi kesempatan kerja termasuk tadi saya sampaikan berikan pendidikan paket A, B, C. Setelah itu kita upayakan lagi perusahaan-perusahaan di timur bisa menerima mereka sesuai dengan bidang ilmunya. Diko berarti ini hadiah untuk mama juga ya? Ya, kurang lebih seperti itu. Kalau presiden mau dia pulang kasih tau mamanya ya. Berarti ini surprise gitu, nilai dan lulus. Kamu pengen buka usaha apa sih Tiko? Sebenarnya sih itu juga belum kepikiran sama itu, cuman kan dari beberapa waktu terakhir semenjak OPR kan ada beberapa modal yang kumpulkan yang mungkin nanti ke depannya mau usaha yang usahanya belum kepikirkan sih. Di rumah sih alhamdulillah kondisinya udah seperti kondisi orang mama pada umumnya.
mental ya fisiknya juga alhamdulillah juga udah lebih stabil dan dibanding di rumah sakit ya mungkin dengan tekanan obat jadi fisiknya tapi alhamdulillah tidaknya perkembangannya jauh lebih pesat dibanding sebelum dibawa ke rumah sakit. Mama pulang itu di akhir Januari pada saat tanggal berapa lupa tanggal 28 Desember berarti. Masih ada perawatan khusus biasa mama obat-obatan? Obat itu terus menerus berjangka jadi 6 vitamin yang harus diberikan terus menerus ke mama itu yang ada kontrol jadwal kontrolnya setiap sebulan sekali. Pertama kali reaksi mama melihat rumah sudah rapi mungkin terus itu juga bisa melihat mama lagi seperti apa sih? Reaksi mama pada saat pulang sih seperti biasa, ada respon negatif, alhamdulillah positif. Lebih cepat beradaptasi sih mama dulu dengan kondisi yang baru karena memang kan sebenarnya rumah nggak ada perubahan secara banyak ya, hanya agak permajaan aja gitu. Jadi memang rumah itu nggak ada perubahan, jadi mama bisa menerima dengan cepat. Kalau pihak dari keluarga ayah sendiri gimana? Seperti sudah menghubungi kamu lagi atau Sampai saat ini sih masih berhubungan baik-baik. ketemu gak sih? Itu mungkin nanti ada rencana silaturahmi, cuman mungkin nanti belum dijadwalin. Mau lanjut ke Engel sebagai direktur dari Narasinergi, kira-kira dari bank sampah ini bagaimana potensinya bisa memberikan beasiswa bagi anak-anak sekolah salah satunya kan tingkat lulusan. Makasih Pak. Sebagai direktur dari Narasinergi. Mungkin saya juga akan CSR-nya, kita dari anggaran Basnas, kita bagaimana kita bisa mengintegrasikan kegiatan ini. Fasilitas tempat seperti hari ini kan di kantor wali kota di Blok C, dia bingung dari Nara. Gimana kalau digampang pakai aja kantor kita, kantor pemerintah, kantor saya lagi. Tidak akan digunakan untuk pembinaan masyarakat. Hari ini kebetulan mereka ngerekam juga dan milad 1 dekade resmian sekaligus ya kemitraan sementara ini kan mereka mainnya di level kecamatan terutama Kecamatan Jati. Saya harapkan setelah peresmian ini 9 kecamatan segera merapat ya. Jadi Nara Kreatif juga segera biasanya mengurus bermitra dengan 10 kecamatan. Kita cari kantong-kantong masyarakat yang butuh pendidikan paket A, B, dan C. Ya, kita punya RPTRA, kita punya balai warga, banyaklah tempat-tempat yang kita bisa gunakan. Tidak ada alasan tidak ada fasilitas, saya kira nggak ada alasan. Bapak ini bagaimana dukungannya terhadap Tiko yang kira sekarang bisa Tiko saya kira selama ini bukan nggak didukung ya, didukung kok ya. Ya, jaringan sosial dapatkah selama ini dapat, bukan nggak didukung. Memang ada internal keluarga yang kita nggak bisa masuk ke dalamnya, nggak boleh. Makanya saya buktikan Tiko dari kita undang nih, Tiko bukan berarti nggak diperhatikan kita. Ada rasa bangga nggak sih wali kota artinya itu bisa Sangat bangga saya. Dan rumahnya udah kita rapikan kan, dibersihkan kemarin kan rumahnya kita rapikan, dibersihkan. Masukkan saya turunkan sana, bersihkan semuanya, pemadam, kesehatan segala macam udah bersih. Mamanya udah pulang kan, tinggal di rumah, nggak ada masalah. Cuman gue internal keluarga kita kan nggak bisa masuk ke sana. Tiko sendiri seperti apa? Akhirnya sekarang bisa melangsungkan wisuda hari ini. Alhamdulillah itu semua juga berkat bantuan dari semua instansi yang mungkin nggak bisa aku sebutin satu persatu ya, terutama Pak Wali Kota sendiri, Bu Wali Kota semua. Tentunya dengan ucapan terima kasih dan puji syukur ini semua terjadi dengan lancar dan memang setelah sekian lama saya mengikuti sekolah PKBM Nara Kreatif. Alhamdulillah sekarang akhirnya aku sudah mendapatkan ijazah wisuda dan dibantu dari Nara dan dibantu oleh Pak Wali Kota. Jenjang diraih apa sih? Jenjang yang diraih? Jenjang ini sih kan aku udah menerima paket sekolah paket B ya, ijazah paket B ya. Sampai sekarang sih masih melanjutkan sekolah di PKBM Nara Kreatif. Sekarang masih menjalankan program paket C yang nantinya mungkin ke depannya akan lanjut ke jenjang berikutnya kayak kuliah. Nilainya nilai kamu sendiri gimana Tiko hari ini? Ya untuk nilai alhamdulillah bagus. Kepada Pak Andri. Tiko buka aja. Buka aja nilainya kamu. Ayo coba lihat nilai Tiko. Biar media lihat nilai Tiko seperti apa ini. Ayo Tiko pegang. Yang angkat lebih tinggi lagi. Oh, nilainya Tiko foto dong ke sini.
Jadi bahasa-bahasa di medsos yang dipintirkan itu nggak benar. Sebenarnya sih kita nggak pernah memperhatikan, kita juga pernah terperhatikan. Hanya urusan keluarga, jadi kita nggak pernah melakukan. Mamanya pun dirawat di rumah sakit, sekarang udah pulang ya, mama sehat ya. Alhamdulillah. Kalau misalkan dari Pak Andri sendiri sebagai mantan Menteri Pembangunan melihat pemerataan pendidikan di dilakukan oleh Jakarta Timur dan arah kreatif seperti apa? Pertama yang harus kita apresiasi adalah gerakan para pejuang di arah institut ini. Karena hal yang jarang menjadi perhatian orang itu beliau-beliau mengambil inisiatif tersebut. Tentunya dengan begitu yang lain tentu akan segera menyambut. Yang tadinya mungkin tidak tahu dengan kegiatan ini jadi kita sambut. Dan kalau bicara efeknya ini jelas sangat baik. Bayangkan udah ratusan yang tamat dari ribuan, sudah ribuan ya, 4 ribuan ya, 4 ribuan. Itu jumlah yang signifikan namanya ya. Dan memang kalau untuk pendidikan, apalagi untuk kalangan bawah dan kalangan yang kesadaran pendidikannya setengah-setengah, itu harus bersama-sama. Jadi saya ya sekaligus juga sebagai dari pihak Bank Mandiri yang sangat mendukung dari dalam juga untuk berpartisipasi dengan dalam kegiatan ini, dan juga dari BUMN lain. Ini harus kita dukung bersama-sama ya, dengan Pak Wali Kota sesuai dengan kewajiban beliau, dengan jajaran beliau, tetapi ini tidak bisa hanya oleh satu pihak saja. Ya, ini harus kerjasama, kolaborasi berbagai pihak. Itu tanpa memunculkan kepada yang lain, ini gerakan seperti yang dilakukan oleh Nara Institut ini harus kita apresiasi setinggi-tingginya. Ya. Kalau dari Mas Tesa sendiri selaku founder dari Nara Kreatif melihat kegiatan hari ini ke depannya rencananya seperti apa? Yang pertama diucapkan rasa syukur yang mendalam, alhamdulillah Dinas Pendidikan ini bentuk wali kota dengan tema kita sendiri pemerataan kita mudah-mudahan dengan dukungan dari Pak Wali Kota ini lebih banyak lagi kegiatan Nara bisa memberikan manfaat, karena memang kita percaya tadi sudah disampaikan Pak Wali dan juga Pak Andrinov selaku mantan Menteri Bapenas bahwa kegiatan kita ini harus dijalankan secara bergotong royong. Tidak lain adalah ya kita membutuhkan banyak pihak, jadi tidak bisa juga kita sebagai masyarakat menunggu dari program pemerintah, tapi apa yang bisa kita lakukan secara bersama-sama, apa yang mungkin kita bisa lakukan dari hal kecil, itu bentuk kita bagaimana membantu masyarakat ataupun lingkungan sekitar. Mungkin itu dari saya, harapan di saat ini mudah-mudahan dengan kegiatan yang didukung oleh Wali Kota Jakarta Timur ini bisa membuka kesempatan lebih banyak pihak lagi bisa memberikan bapak mendapatkan manfaat. Gitu dari saya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Dia daster dari Bu RT ya Mama. Iya, sempat dapat hadiah. Ada banyak pemberian dari orang-orang sih. Alhamdulillah itu dipakai juga semua. Tapi Mama tahu nggak sih sampai akhirnya keluarga kamu viral sampai sekarang, Mama udah tahu apa belum? Mama sepertinya nggak tahu. Jadi Mama hanya ngejalan hidup tenang aja. Jadi biarin aja aku yang tahu. Mama yang penting di rumah aja gitu. Udah ada komunikasi dengan pihak ayah, mungkin kapan akan ketemu gitu kok? Belum ada jadwal, mungkin nanti dijadwalin dulu. Apa sih yang dibilang dari keluarga ayah sampai sekarang? Mama kan udah membaik kondisinya. Ya itu sih komunikasi seperti biasa sih. Nanya kabar segala macam, dan kita komunikasi cara baik-baik ya. Nanti mungkin memang dijadwalin silaturahmi, cuman ya itu tadi belum ketemu jadwal. Berikutnya kita akan ada pesan dan motivasi. Kemarin Mama udah sempet ketemu sama orang banyak waktu ke puncak ya, itu bisa diceritain nggak Tiko gimana? Itu sebenarnya nggak langsung banyak, jadi satu persatu karena takutnya kan sekaligus banyak, itu kan kaget ya. Jadi kemarin perkenalan satu persatu sampai akhirnya Mama menerima dengan masing-masing orang yang ada pada saat liburan, jadi ya udah berjalan dengan lancar semua. Respon Mama pun positif, tidak ada penolakan, dan akhirnya sampai pulang pun Mama nggak ada masalah. Liburan di puncak berapa hari Tiko? Iya, happy. Berapa hari di sana? Sehari semalam sih. Mama happy saat liburan atau seperti apa? Apa sih yang dibilang Mama saat liburan ke Tiko? Ya Mama cuma bilang, kan sempat ditanya oleh Mbak Arini bagaimana perasaannya liburan sama teman-teman. Mama pun ngejawab senang gitu. Jadi ya. Artinya untuk saat ini Mama udah bisa sosialisasi bersama masyarakat. Sosialisasi hanya untuk di lingkungan rumah, siapapun yang bertamu. Kalau untuk keluar belum.
hal apa sih yang benar-benar berubah dari Mama, habit-habit Mama yang sampai sekarang mungkin Tiko takjub gitu dengan perubahan Mama? Ya, Mama cepat beradaptasi dengan kondisi rumah yang baru, seperti adanya listrik dan air, cepat beradaptasinya dan emosinya juga lebih stabil, nggak gampang marah. Yang biasanya kan kalau ada bertamu ke rumah orang luar, tetangga atau siapapun itu Mama pasti menolak, tapi ini enggak, Mama menerima dan mau berbincang segala macam. Kemarin juga Mama ngelihat Tiko pertama kali seperti apa sih? Mungkin sedih kah atau senang? Enggak sih, Mama seperti nggak ada rasa, maksudnya kayak biasa aja gitu, nggak ada emosional yang lebih kayak mungkin terharu atau enggak, jadi kayak biasa aja. Oke deh, harapannya mungkin Tiko? Harapannya ke depan ya semoga dengan kondisi yang sekarang mungkin Mama bisa kembali dengan keadaan kesehatan yang lebih pulih dari sebelumnya gitu dan berangsur membaik, serta mungkin ke depannya berharap kesehatan, selain kesehatan karir dan segala macam berjalan dengan lancar, karena mungkin umur nggak ada yang tahu, mungkin di sana masih ada Mama mungkin gitu. Selamat. Berdua sama Tiko. Aku udah tanya apa perasaannya gimana, siapa aja standar. Enggak lagi Tiko sedikit dong gimana wisuda hari ini? Seneng nggak atau gimana Tiko mau wisuda? Mama tahu nggak sih Tiko hari ini kamu wisuda atau gimana, ada cerita? Oh.
Sama siapa aja kini Tiko? Sama kayak Berdua doang? iya sama teman. Oh. Berarti didampingi Pak RT ya hari ini? Gimana Tiko perasaannya hari ini akhirnya wisuda juga? Ini deg-degan gak sih Tiko gitu kan sudah Deg-degan sih yang enggak juga sih. Cuman ya senang aja. ini wisuda untuk setara apa ya Tiko? SMP kah SMA? SMP. Tadi sebelum kesini mungkin pamit sama mama nggak sih? Apa sih yang diucapin sama mama? Ya cuman bilang pergi ke sekolah sih. Tapi mama tau nggak kalau hari ini Tiko wisuda akhirnya? Enggak belum cerita. Iya, ntar pulang bakal ngasih tahu nggak kalau kamu ntar pulang bakal ngasih tahu nggak kalau kamu Cerita. udah lulus SMP gitu. Pasti cerita. Setelah ini lanjut berarti SMA. Sekarang juga masih lanjut. Oh masih lanjut. Jadi hari ini wisuda untuk SMP dulu ya Tiko ya? Iya. SMA kelas berapa sih berarti Tiko? Tarafnya Baru SMA baru kelas 10. Oke, semangat. Semangat Tiko, makasih. Selamat ya. Sukses. Ya, selamat siang untuk Sobat Grid semua. Grid Adi melaporkan dari kediaman rumah Tiko yang sempat viral. Kini tampilannya sudah jauh berbeda dari pertama kali kisah Tiko ini viral. Kalau tadinya rumah Tiko terbengkalai, kini sudah rapi. Kemudian sudah dicat ulang, baik pagar maupun temboknya. Di bagian dalam juga sudah direnovasi dan diisi furniture. Dan kabar terbaru juga Bu Eni kini sudah kembali ke rumah dan tinggal bersama Tiko. Jadi di dalam rumah ini para YouTuber sudah tidak tinggal di sini. Yang tinggal di sini hanya ada Bu Eni dan Tiko. Jadi kondisi rumah saat ini memang sengaja disterilkan. Dari para YouTuber atau media yang ingin meliput tidak diperkenankan untuk masuk atau mengambil gambar dari dekat agar tidak mengganggu kondisi Ibu Eni. Lah di lingkungan biar dia terbiasa dengan hal seperti itu. Sudah ada pihak keluarga yang bersama Ya, mungkin saya sudah kebetulan kakaknya Tiko ya, anak dari almarhum Santo sudah calling saya, sudah bicara sama saya dan insya Allah nanti dia akan berkunjung ke sini. Tiko sendiri gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah Tiko lagi sekolah persiapan buat besok kan wisuda. Dia kan sudah lulus SMP, besok wisudanya. Berarti dia melanjutkan lagi sekolah? Iya, SMA. Malah sudah ada tawaran tuh dari London School ya. London School? Cuman kan Tiko belum lulus SMA. Itu udah ada tawaran gitu. Pak, boleh coba ngasih Pak untuk pertemuannya gitu? Ya. Nanti ada saatnya. Soalnya Tikonya ada. Kecuali kalau ada Tikonya ya. Pak, gimana dengan pacar baru Tiko? Sudah dibawa ke sini belum sih? Hah? Pacar barunya Tiko? Pacar barunya Tiko saya belum bisa ngasih update ya. Soalnya masih dalam tahap penjajakan sih. Oh, gitu. Tapi Iya. sudah kemarin pas Kemarin datang sih. sudah dikenali juga sama Waktu di rumah sakit kan dia pacarnya yang berarti secara fisiknya juga sudah sehat dan mental sehat. Ibunya sendiri welcome seperti apa Pak? Pada pasangan Anda? baik. Kebetulan di kemarin Mbak Rumi ya selaku manajernya menemani selama perjalanan kemanapun ya. Alhamdulillah responnya baik. Nggak ada apa ya, pokoknya udah jauh. Oh, gitu. Ya. Berarti sudah saling mengenal ya. Nanti lihat di Instagram saya di situ ada ya. Bisa lihat. Oke, siap. Terima kasih Pak RT. Ini dari masih
STTP apa tuh? Enggak, STTP ininya apa? Satu untuk semua. Saya satu untuk semua. Begitulah kira-kira update terbaru dari kondisi rumah Tiko yang kini memang sudah tertutup dan steril dari baik YouTuber yang ingin membuat konten ataupun awak media. Di sini juga Tiko sedang fokus untuk melanjutkan sekolah. Besok dikabarkan Tiko akan wisuda. Kemudian juga untuk saat ini fokus utama adalah penyembuhan dari Ibu Eni. Ibu Eni sendiri meskipun sudah kembali ke rumah masih menjalani rawat jalan berdasarkan rekomendasi dari rumah sakit. Sebulan sekali harus kembali untuk melakukan pemeriksaan. Kalau dilihat dari pertama kali rumah ini viral, tentu sudah sangat berbeda tampilannya ya, dan tentunya sudah nyaman. Kita doakan saja semoga hasil renovasi, kemudian juga bantuan dari para YouTuber dan donatur bisa membantu Tiko dan sang ibu untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Sekian laporan dari tim Grid ID. Untuk update rumah Tiko atau status selebriti lainnya bisa terus pantauin sosial media Grid ID. Selamat siang. Kakak dengan kata panggung menyerahkan indah. Kepada para penerima ijazah secara simbolis agar menuju ke tempat yang telah ditentukan. Penyerahan pertama diberikan kepada Ananda Pulung Mustika Abimanyu sebagai lulusan inspiratif dan nara kreatif. Nah di depan gitu dong. Kebiasaan deh. Iya nih. Ananda Muhammad Hafiz Baihaqi.
lanjutkan dengan foto bersama. Baik, bersiap-siap menghadap kamera. 1, 2, 3. Boleh sekali lagi kepalkan tangannya bersama-sama sebagai tanda semangat. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Mohon dengan kepada Bapak Wali Kota, Ibu Ketua DPD KKH dan Pak Andin Ketua Yayasan tetap di tempat kepada Marafia. Pada saat waktu di paket B kemarin kan kebetulan memang sedang COVID, jadi kemarin pada saat ini itu kita belajar online secara online. Alhamdulillah pada saat di paket C ini udah tatap muka dan setiap sistem pembelajaran itu setiap hari Sabtu seminggu sekali, dan ada banyak program-program ekstrakurikuler dari pihak Menara Merah dan itu semua sih bermanfaat. Berarti yang ngatur waktu kamu ngurus mama, mungkin kerja juga dan sekolah juga seperti apa sih itu Sebenarnya kalau untuk ngatur waktu sambil ngerawat rumah itu nggak terlalu susah karena memang kan kebetulan sekolahnya juga seminggu sekali kan di hari Sabtu. Jadi ya tinggal ngebagi aja pada saat hari Sabtu ya di sekolah, dan sekolahnya pun nggak nyampe seharian itu, jadi hanya setengah hari. Ada tantangannya nggak sih? Sesi foto bersama. Tantangan sih, jadi ada waktu itu program siap kerja, jadi untuk mendapatkan pengalaman dari situ mungkin tantangan untuk mendapatkan pengalaman kayak pembelajaran tentang wirausaha dan lain-lain. Kalau untuk pembelajaran biasa sih ya alhamdulillah lancar-lancar aja seperti sekolah pada umumnya. Aku sih bilang hanya ke sekolah sih, nggak ngomong wisuda, mungkin nanti pulang baru. Masih saat ini kan masih melanjutkan jenjang paket C yang kemungkinan kelulusan nanti di 2025 karena kan pembelajarannya kan mengikuti sekolah formal 3 tahun kurang lebihnya. Di 2025 setelahnya mungkin nanti kalau ada kesempatan mau lanjut ke kuliah, tapi belum mikir untuk jurusan apa karena memang masih lama dan pengennya sih buka usaha. Dan untuk kalau memang beliau punya potensi untuk maju, kita kan dukung pastilah. Nggak mungkin lah semua orang kita dukung tapi nggak punya potensi untuk maju. Berarti nggak bisa punya apa untuk berusaha gitu kan. Kalau memang nilainya bagus, kriterianya oke, ya saya kira kita akan bantu. Pendidikan wajib kita bantu kan gitu. Menurut saya sendiri lah, tadi saya punya basis, basnas, saya bisa bantu dengan CSR. Saya juga punya guru-guru PAUD yang disekolahkan, ada 100, 200 beasiswa S1. Karena mereka dengan syarat setelah lulus harus mengabdi kepada PAUD kita yang ada di Jakarta Timur. Dan jelas saya akan membuka, nggak menutup pintu siapapun di Jakarta Timur, kita akan bantu. Ya, kan Anda lihat kebakaran bukan saya bangun. Nah, ini pendidikan panjang ceritanya tentang mereka gitu kan. Bagaimana kita mengurangi kejahatan sosial dengan pendidikan tadi. Biasanya kalau mereka kurang pendidikan pasti orang pikir udah pendek aja kan. Gimana kita berkembang biar cepat dan segala macam. Tapi kalau ada pendidikan, punya keahlian, punya skill, kemampuan, pikir udah beda lagi. Diharapkan seperti itu, bagaimana di timur mengurangi pengangguran dengan memberi kesempatan kerja, termasuk tadi saya sampaikan berikan pendidikan KPK, BC. Setelah itu kita upayakan lagi perusahaan-perusahaan di timur bisa menerima mereka sesuai dengan bidang ilmunya. Riko berarti ini hadiah untuk mama juga ya? Ya, kurang lebih seperti itu. Kalau presiden mau dia pulang kasih tau mamanya. Iya. Berarti ini surprise gitu, nilai dan lulus. Kamu pengen buka usaha apa sih, Tiko? Sebenarnya sih itu juga belum kepikiran sama aku, cuman kan dari beberapa waktu terakhir semenjak aku kan ada beberapa modal yang kumpulkan yang mungkin nanti ke depannya mau usaha yang usahanya belum kepikirkan sih. Di rumah sih alhamdulillah kondisinya udah seperti kondisi orang mama pada umumnya.
kondisinya udah lebih stabil secara mental, ya fisiknya juga alhamdulillah juga udah lebih stabil dan dibanding di rumah sakit ya, mungkin dengan tekanan obat jadi fisiknya tapi alhamdulillah tidaknya perkembangannya jauh lebih pesat dibanding sebelum dibawa ke rumah sakit. Pas mama pulang kemarin ya berarti? Mama pulang itu di akhir Januari pada saat tanggal berapa lupa, tanggal 28 Desember berarti. Masih ada perawatan khusus untuk mama obat-obatan? Obat itu terus menerus berjangka, jadi 6 vitamin yang harus diberikan terus menerus ke mama itu yang ada kontrol, jadwal kontrolnya setiap sebulan sekali. Pertama kali reaksi mama melihat rumah sudah rapi mungkin, terus Tiko juga mungkin bisa melihat mama lagi ya masih Reaksi mama pada saat pulang sih seperti biasa, nggak ada respon negatif, alhamdulillah positif. Lebih cepat beradaptasi sih mama dulu dengan kondisi yang baru, karena memang kan sebenarnya rumah nggak ada perubahan secara banyak ya, hanya agak permajaan aja gitu. Jadi memang rumah itu nggak ada perubahan, jadi mama bisa menerima dengan cepat. Kalau pihak dari keluarga ayah sendiri gimana? Sudah hubungi kamu lagi atau? Sampai saat ini masih berhubungan baik-baik. Kamu gak sih? Itu mungkin nanti ada rencana silaturahmi, cuman mungkin nanti belum dijadwalin. Mau lanjut ke Engel sebagai direktur dari Narasinergi, kira-kira dari bank sampah ini bagaimana potensinya bisa memberikan beasiswa bagi anak-anak sekolah, salah satunya kan tiga jurusan. Makasih Pak. Sebagai direktur dari Narasinergi. Mungkin saya juga tanya. CSR-nya, dari anggaran Basnas, kita bagaimana kita bisa mengintegrasikan kegiatan ini. Fasilitas tempat seperti hari ini kan di kantor wali kota di Blok C, dia bingung dari Nara. Gimana kalau wali gampang pakai aja kantor kita, kantor pemerintah, kantor saya pribadi. Tidak akan digunakan untuk pembinaan masyarakat. Hari ini kebetulan mereka melakukan wisuda dan milad 1 dekade. Resmian sekaligus ya, kemitraan sementara ini kan mereka mainnya di level kecamatan, terutama Kecamatan Kramat Jati. Saya harapkan setelah peresmian ini 9 kecamatan segera merapat ya, Pak. Jadi Narasinergi juga segera biasanya mengurus bermitra dengan 10 kecamatan. Kita cari kantong-kantong masyarakat yang butuh pendidikan paket A, B, dan C. Ya, kita punya RPTRA, kita punya balai warga, banyaklah tempat-tempat yang kita bisa gunakan. Tidak ada alasan tidak ada fasilitas, saya kira nggak ada alasan. Bapak ini bagaimana dukungannya terhadap Tiko yang kira sekarang besar? Tiko saya kira selama ini bukan nggak didukung ya, didukung kok ya. Ya, jaringan sosial dapatkan selama ini dapat, bukan nggak didukung. Memang ada internal keluarga yang kita nggak bisa masuk ke dalamnya, nggak boleh. Makanya saya buktikan Biko dari kita undang nih, Biko bukan berarti nggak diperhatikan kita. Ada rasa bangga nggak sih di kota ini itu bisa? Sangat bangga saya. Dan rumahnya udah kita rapikan kan, bersihkan kemarin kan rumah kita rapikan, udah bersihkan. Masukkan saya turunkan sana, bersihkan semuanya, pemadam, kesehatan segala macam udah bersih. Mamanya udah pulang kan, dari rumah nggak ada masalah. Cuman gue internal keluarga kita kan nggak bisa masuk ke sana. Pak Iko sendiri seperti apa? Akhirnya sekarang bisa melangsungkan wisuda hari ini. Alhamdulillah itu semua juga berkat bantuan dari semua instansi yang mungkin nggak bisa aku sebutin satu persatu ya, terutama Pak Wali Kota sendiri, Wali Kota semua. Tentunya dengan ucapan terima kasih dan puji syukur ini semua terjadi dengan lancar, dan memang setelah sekian lama saya mengikuti sekolah di PKBM Nara Kreatif. Alhamdulillah sekarang akhirnya aku sudah mendapatkan ijazah wisuda dan dibantu dari Nara dan dibantu oleh Pak Wali Kota. Jenjang hari raya apa sih? Jenjang hari raya? Jenjang ini sih kan aku udah menerima paket sekolah paket B ya, ijazah paket B ya. Sampai sekarang sih masih melanjutkan sekolah di PKBM Nara Kreatif. Sekarang masih menjalankan program paket C yang nantinya mungkin kedepannya akan lanjut ke jenjang berikutnya kayak kuliah. Nilainya terbaik kamu sendiri gimana Tiko hari ini? Ya untuk nilai alhamdulillah bagus. Kepada Pak Andri. Tiko buka aja. Buka aja nilainya kamu. Ayo coba lihat nilai Tiko. Biar media lihat nilai Tiko seperti apa ini. Ayo Tiko pegang. Yang angkat lebih tinggi lagi. Oh, nilainya Tiko foto dong ke sini.
Jadi bahasa-bahasa di medsos yang dipintirkan itu nggak benar. Sebenarnya kita nggak pernah memperhatikan, kita juga pernah diperhatikan. Hanya urusan keluarga, jadi kita nggak pernah masuk ke sana. Mamanya pun dirawat di rumah sakit, sekarang udah pulang ya, mama Iya, sehat ya. udah, alhamdulillah. Kalau misalkan dari Pak Andri sendiri sebagai mantan Menteri Pembangunan melihat pemerataan pendidikan yang dilakukan oleh Jakarta Timur dan arah kreatif seperti apa? Pertama yang harus kita apresiasi adalah gerakan para pejuang di Nara Institut ini. Karena hal yang yang jarang menjadi perhatian orang itu beliau mengambil inisiatif sesungguhnya. Dengan begitu yang lain tentu akan segera menyambut yang tadinya mungkin tidak tahu dengan kegiatan ini, jadi kita sambut. Dan kalau bicara efeknya ini jelas sangat baik. Bayangkan sudah ratusan yang tamat dari ribuan, sudah ribuan ya, 4 ribuan ya, 4 ribuan. Itu jumlah yang signifikan namanya ya. Dan memang kalau untuk pendidikan, apalagi untuk kalangan bawah dan kalangan yang kesadaran pendidikannya setengah-setengah, itu harus bersama-sama. Jadi saya ya sekaligus juga sebagai dari pihak Bank Mandiri ini sangat mendukung dari dalam juga untuk berpartisipasi dengan dalam kegiatan ini, dan juga dari BUMN lain. Ini harus kita dukung bersama-sama. Dan dengan Pak Wali Kota sesuai dengan kewajiban beliau, dengan jajaran beliau, tetapi ini tidak bisa hanya oleh satu pihak saja. Ya, ini harus kerjasama, kolaborasi berbagai pihak. Itu tanpa menyecilkan kepada yang lain, ini gerakan seperti yang dilakukan oleh Nara Institut ini harus kita apresiasi setinggi-tingginya. Ya. Kalau dari Mas Desa sendiri selaku founder dari Nara Kreatif melihat kegiatan hari ini ke depannya rencananya seperti apa? Yang pertama diucapkan rasa syukur yang mendalam, alhamdulillah Dinas Pendidikan ini untuk wali kota dengan tema kita sendiri pemerataan berkelanjutan, mudah-mudahan dengan dukungan dari Pak Wali Kota ini lebih banyak lagi kegiatan Nara bisa memberikan manfaat, karena memang kita percaya tadi sudah disampaikan Pak Wali dan juga Pak Andrinov selaku mantan Menteri Bapenas bahwa kegiatan kita ini harus dijalankan secara bergotong royong. Tidak lain adalah ya kita membutuhkan banyak pihak, jadi tidak bisa juga kita sebagai masyarakat menunggu dari program pemerintah. Tapi apa yang bisa kita lakukan secara bersama-sama, apa yang mungkin kita bisa lakukan dari hal kecil, itu bentuk kita bagaimana membantu masyarakat ataupun lingkungan sekitar. Mungkin itu dari saya harapan di saat ini, mudah-mudahan dengan kegiatan yang didukung oleh Wali Kota Jakarta Timur ini bisa membuka kesempatan lebih banyak pihak lagi bisa memberikan apa mendapatkan manfaat gitu. Terima kasih. Dia daster dari Bu RT ya Mama. Iya, sempat dapat hadiah. Ada banyak pemberian dari orang-orang sih. Alhamdulillah itu dipakai juga semua. Tapi Mama tahu nggak sih sampai akhirnya keluarga kamu viral sampai sekarang, Mama udah tahu apa belum? Mama sepertinya nggak tahu. Jadi Mama hanya ngejalan hidup tenang aja. Jadi biarin aja aku yang tahu, Mama penting di rumah aja gitu. Udah ada komunikasi dengan pihak ayah, mungkin kapan akan ketemu gitu kok? Belum ada jadwal, mungkin nanti dijadwalin dulu. Apa sih yang dibilang dari keluarga ayah sampai sekarang? Mama kan udah membaik kondisinya. Ya itu sih komunikasi seperti biasa sih, beranya kabar segala macam, dan kita komunikasi secara baik-baik. Yang nanti mungkin memang dijadwalin silaturahmi, cuman ya itu tadi belum ketemu jadwal. Berikutnya kita akan ada pesan dan motivasi. Kemarin Mama udah sempet ketemu sama orang banyak waktu ke puncak ya, itu bisa diceritain nggak Tiko gimana? Itu sebenarnya nggak langsung banyak, jadi satu persatu karena takutnya kan sekaligus banyak, itu kan kaget ya. Jadi kemarin perkenalan satu persatu sampai akhirnya Mama menerima dengan masing-masing orang yang ada pada saat liburan, jadi ya udah berjalan dengan lancar semua. Respon Mama pun positif, tidak ada penolakan, dan akhirnya sampai pulang pun Mama nggak ada masalah. Liburan di puncak berapa hari Tiko? Iya, berapa hari di sana? Sehari semalam sih. Mama happy saat liburan atau seperti apa? Apa sih yang dibilang Mama saat liburan ke Tiko? Iya, Mama cuma bilang, kan sempat ditanya oleh Mbak Rini bagaimana perasaannya liburan sama Tongga. Mama pun ngejawab senang gitu. Jadi ya. Artinya untuk saat ini Mama udah bisa sosialisasi bersama masyarakat. Sosialisasi hanya untuk di lingkungan rumah, siapapun yang bertamu. Kalau untuk keluar belum.
hal apa sih yang benar-benar berubah dari Mama, habit-habit Mama yang sampai sekarang mungkin Tiko takjub gitu dengan perubahan Mama? Ya, Mama cepat beradaptasi dengan kondisi rumah yang baru, seperti adanya listrik dan air, cepat beradaptasinya dan emosinya juga lebih stabil, nggak gampang marah. Yang biasanya kan kalau ada bertamu ke rumah orang luar, tetangga atau siapapun itu Mama pasti menolak, tapi ini enggak, Mama menerima dan mau berbincang segala macam. Kemarin juga Mama ngelihat Tiko pertama kali seperti apa sih? Mungkin sedih kah atau senang? Enggak sih, Mama seperti nggak ada rasa, maksudnya kayak biasa aja gitu, nggak ada emosional yang lebih kayak mungkin terharu atau enggak, jadi kayak biasa aja. Oke deh, harapannya mungkin Tiko? Harapannya ke depan ya semoga dengan kondisi yang sekarang mungkin Mama bisa kembali dengan keadaan kesehatan yang lebih pulih dari sebelumnya gitu dan berangsur membaik, serta mungkin kedepannya berharap kesehatan, selain kesehatan karir dan segala macam berjalan dengan lancar, karena mungkin umur nggak ada yang tahu, mungkin di saat masih ada Mama mungkin Selamat. Berdua sama Tiko. Dengan kata panggung menyerahkan indah. Kepada para penerima ijazah secara simbolis, ada menuju ke tempat yang telah ditentukan. Penyerahan pertama diberikan kepada Ananda Pulung Mustika Abimanyu sebagai lulusan inisiatif dan nara kreatif.
Iya nih. Ananda Muhammad Hafiz Baihaqi. Ibu Sumiati. Ananda Dias Bani Pamungkas. Dilanjutkan dengan foto bersama. Baik, bersiap-siap menghadap kamera. 1, 2, 3. Boleh saya ketepatan tangannya bersama-sama sebagai tanda semangat. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Mohon dengan kepada Bapak Wali Kota, Ibu Ketua DPD KKA dan Pak Andin Ketua Yayasan tetap di tempat. Kepada Marafian. Pada saat waktu di paket B kemarin kan kebetulan memang sedang off. Jadi kemarin pada saat ini waktu kita belajar online secara online. Alhamdulillah pada saat di paket C ini udah tatap muka dan setiap sistem pembelajaran itu setiap hari Sabtu seminggu sekali. Dan ada banyak program-program ekstrakurikuler dari pihak Menara Merah dan itu semua sih bermanfaat. Berarti yang ngatur waktu kamu ngurus mama, mungkin kerja juga dan sekolah itu seperti apa sih? Sebenarnya kalau untuk ngatur waktu sambil ngerawat rumah itu nggak terlalu susah karena memang kan kebetulan sekolahnya juga seminggu sekali kan di hari Sabtu. Jadi ya tinggal ngebagi aja pada saat hari Sabtu ya kan sekolah dan sekolahnya pun nggak nyampe seharian full jadi hanya setengah hari. Ada tantangannya nggak sih? Sesi foto bersama. Tantangan sih, jadi ada waktu itu program siap kerja jadi untuk mendapatkan pengalaman dari situ mungkin tantangannya untuk dapat pengalaman kayak pembelajaran tentang wirausaha dan lain-lain. Kalau untuk pembelajaran biasa sih ya alhamdulillah lancar-lancar aja seperti sekolah pada umumnya. Aku sih bilang hanya ke sekolah sih nggak ngomong wisuda mungkin nanti pulang baru. Masih saat ini kan masih melanjutkan jenjang paket C yang kemungkinan kelulusan nanti di 2025 karena kan pembelajarannya kan mengikuti sekolah formal 3 tahun kurang lebih ya. Di 2025 selanjutnya mungkin nanti kalau ada kesempatan mau lanjut ke kuliah tapi belum mikir untuk jurusan apa karena memang masih lama dan pengennya sih buka usaha. Dan untuk kalau memang beliau punya potensi untuk maju kita kan dukung pastilah. Nggak mungkin lah semua orang kita dukung tapi nggak punya potensi untuk maju. Berarti nggak bisa punya apa untuk berusaha gitu kan. Kalau memang nilai-nilainya bagus, kriterianya oke, ya saya kira kita akan bantu. Pendidikan wajib kita bantu kan gitu. Karena ada beasiswa khusus ya
Menurut saya bilang, tadi saya punya basis Basnas, saya bisa bantu mungkin dengan CSR. Saya juga punya guru-guru PAUD yang disekolahkan mungkin ada 100-200 beasiswa S1. Karena mereka dengan syarat setelah lulus harus mengabdi kepada PAUD kita yang ada di Jakarta Timur. Dan jelas saya akan membuka, nggak menutup pintu siapapun di Jakarta Timur kita akan bantu. Ya, kan Anda lihat kebakaran bukan saya bangun. Nah, ini pendidikan harus panjang ceritanya untuk menentukan mereka gitu kan. Bagaimana kita mengurangi kejahatan sosial dengan pendidikan tadi. Biasanya kalau mereka kurang pendidikan pasti orang pikir itu udah pendek aja kan. Gimana kita berkembang biar cepat dan segalanya kan. Tapi kalau ada pendidikan, punya keahlian, punya skill, kemampuan, pikir udah beda lagi. Diharapkan seperti itu. Bagaimana di timur mengurangi pengangguran dengan memberi kesempatan kerja termasuk tadi saya sampaikan berikan pendidikan KPK, BC. Setelah itu kita upayakan lagi perusahaan-perusahaan di timur bisa menerima mereka sesuai dengan bidang ilmunya. Diko berarti ini hadiah untuk mama juga ya? Ya, kurang lebih seperti itu. Surprise dia mau diam-diam pulang kasih tau mamanya. Berarti ini surprise gitu, nilai dan lulus. Kamu pengen buka usaha apa sih, Tiko? Sebenarnya sih itu juga belum kepikiran sama aku, cuman kan dari beberapa waktu terakhir semenjak aku fair kan ada beberapa modal yang kumpulkan yang mungkin nanti ke depannya mau usaha yang usahanya belum kepikirkan sih. Di rumah sih alhamdulillah kondisinya udah seperti kondisi orang mama pada umumnya, kondisinya udah lebih stabil secara mental, ya fisiknya juga alhamdulillah juga udah lebih stabil dan dibanding di rumah sakit ya dengan mungkin dengan tekanan obat jadi fisiknya agak, tapi alhamdulillah tidaknya perkembangannya jauh lebih pesat dibanding sebelum dibawa ke rumah sakit. Pas mama pulang kemarin ya berarti? Mama pulang itu di akhir Januari pada saat tanggal berapa lupa tanggal 28 Desember. Masih ada perawatan khusus untuk mama obat-obatan? Obat itu terus menerus berjangka, jadi 6 vitamin yang harus diberikan terus menerus ke mama itu yang ada kontrol, jadwal kontrolnya setiap sebulan sekali. Pertama kali reaksi mama melihat rumah sudah rapi mungkin terus Tiko juga mungkin bisa melihat mama lagi ya masih reaksi mama pada saat pulang sih seperti biasa, ada respon negatif, alhamdulillah positif, lebih cepat beradaptasi sih mama di rumah dengan kondisi yang baru, karena memang kan sebenarnya rumah nggak ada perubahan secara banyak ya, hanya agak permajaan aja gitu. Jadi memang rumah itu nggak ada perubahan, jadi mama bisa menerima dengan cepat. Kalau pihak dari keluarga ayah sendiri gimana? Sudah hubungi kamu lagi atau? Sampai saat ini masih berhubungan baik-baik. Kamu gak sih? Itu mungkin nanti ada rencana silaturahmi, cuman mungkin nanti belum dijadwalin. Mau lanjut ke Engga sebagai direktur dari Narasinergi, kira-kira dari bank sampah ini bagaimana potensinya bisa memberikan beasiswa bagi anak-anak sekolah, salah satunya kan Tiko sudah selesai. Terima kasih Pak. Sebagai direktur dari Narasinergi. Mungkin saya juga tanya. CSR-nya, dari anggaran Basnas, bagaimana kita bisa mengintegrasikan kegiatan ini. Fasilitas tempat seperti hari ini kan kantor wali kota di Blok C, dia bingung dari Nara. Gimana kalau digampang pakai aja kantor kita, kantor pemerintah, kantor saya pribadi. Tidak akan digunakan untuk pembinaan masyarakat. Hari ini kebetulan mereka melakukan wisuda dan milad 1 dekade. Resmian sekaligus ya. Kemitraan sementara ini kan mereka mainnya di level kecamatan, terutama Kecamatan Menjati. Saya harapkan setelah peresmian ini 9 kecamatan segera merapat ya. Jadi Nara Kreatif juga segera biasanya mengurus bermitra dengan 10 kecamatan. Kita cari kantong-kantong masyarakat yang butuh pendidikan paket A, B, dan C. Ya, kita punya RPTRA, kita punya balai warga. Banyaklah tempat-tempat yang kita bisa gunakan. Tidak ada alasan tidak ada fasilitas, saya kira nggak ada alasan. Bapak ini bagaimana dukungannya terhadap Tiko yang kira sekarang bisa Tiko saya kira selama ini bukan nggak didukung ya, didukung kok ya. Ya, jaringan sosial dapat kan selama ini dapat, bukan nggak didukung. Memang ada internal keluarga yang kita nggak bisa masuk ke dalamnya, nggak boleh. Makanya saya buktikan Tiko dari kita undang nih, Tiko bukan berarti nggak diperhatikan kita. Ada rasa bangga nggak sih di wali kota
katanya itu bisa. Sangat bangga saya. Dan rumahnya udah kita rapikan kan, udah bersihkan kemarin kan, rumahnya kita rapikan, udah bersihkan. Pasukan saya turunkan sana, bersihkan semuanya, pemadam, kesehatan segala macam udah bersih. Mamanya udah pulang kan, tinggal di rumah, nggak ada masalah. Cuman kalau internal keluarga kita kan nggak bisa masuk ke sana. Pak Iko sendiri seperti apa? Akhirnya sekarang bisa melangsungkan wisuda hari ini. Ya, alhamdulillah itu semua juga berkat bantuan dari semua instansi yang mungkin nggak bisa aku sebutin satu persatu ya, terutama Pak Wali Kota sendiri, Bu Wali Kota semua. Tentunya dengan ucapan terima kasih dan puji syukur ini semua terjadi dengan lancar, dan memang setelah sekian lama saya mengikuti sekolah PKBM Nara Kreatif. Alhamdulillah sekarang akhirnya aku sudah mendapatkan ijazah wisuda dan dibantu dari Nara dan dibantu oleh Pak Wali Kota sebagai Jenjang hari raya apa sih? Jenjang hari raya? jenjang ini sih kan aku udah menerima paket sekolah paket B ya, ijazah paket B ya. Sampai sekarang sih masih melanjutkan sekolah di PKBM Nara Kreatif. Sekarang masih menjalankan program paket C yang nantinya mungkin ke depannya akan lanjut ke jenjang berikutnya kayak kuliah. Nilainya dari kamu sendiri gimana Tiko hari ini? Ya untuk nilai alhamdulillah bagus. Kepada Pak Andri. Itu buka aja. Buka aja, nilainya kamu. Ayo coba lihat nilai Tiko. Biar media lihat nilai Tiko seperti apa ini. Ayo Tiko pegang. Ayo. Oh, nilainya. Tiko foto dong ke sini. Jadi bahasa-bahasa di medsos yang dipintirkan itu nggak benar. Sebenarnya kita nggak pernah memperhatikan, kita juga pernah diperhatikan. Hanya urusan keluarga, jadi kita nggak pernah masuk ke sana. Mamanya pun dirawat di rumah sakit, sekarang udah pulang ya, mama sehat ya. Alhamdulillah. Kalau misalkan dari Pak Andri sendiri sebagai mantan Menteri Pembangunan melihat pemerataan pendidikan yang dilakukan oleh Jakarta Timur dan Nara Kreatif seperti apa? Pertama yang harus kita apresiasi adalah gerakan para pejuang di Nara Institut ini. Karena hal yang yang jarang menjadi perhatian orang itu beliau-beliau mengambil inisiatif tersebut. Dengan begitu yang lain tentu akan segera menyambut. Tadinya mungkin tidak tahu dengan kegiatan ini, jadi kita sambut. Dan kalau bicara efeknya ini jelas sangat baik. Bayangkan sudah ratusan yang tamat dari ribuan, sudah ribuan ya, 4 ribuan ya, 4 ribuan. Itu jumlah yang signifikan namanya ya. Dan memang kalau untuk pendidikan, apalagi untuk kalangan bawah dan kalangan yang kesadaran pendidikannya setengah-setengah, itu harus bersama-sama. Jadi saya ya sekaligus juga sebagai dari pihak Bank Mandiri ini sangat mendukung dari dalam juga untuk berpartisipasi dengan dalam kegiatan ini, dan juga dari BUMN lain. Ini harus kita dukung bersama-sama. Dengan Pak Wali Kota sesuai dengan kewajiban beliau, dengan jajaran beliau, tetapi ini tidak bisa hanya oleh satu pihak saja. Ya, ini harus kerjasama, kolaborasi berbagai pihak. Itu tanpa memunculkan kepada yang lain, ini gerakan seperti yang dilakukan oleh Nara Institut ini harus kita apresiasi setinggi-tingginya. Ya. Kalau dari Mas Nesa sendiri setelah pengalaman dari Nara Kreatif melihat kegiatan hari ini ke depannya rencananya seperti apa? Yang pertama diucapkan rasa syukur yang mendalam, alhamdulillah Dinas Pendidikan kami bentuk wali kota dengan tema kita sendiri pemerataan kita mudah-mudahan dengan dukungan dari Pak Wali Kota ini lebih banyak lagi kegiatan Nara bisa memberikan manfaat, karena memang kita percaya tadi sudah disampaikan Pak Wali dan juga Pak Andrinov selaku mantan Menteri Perbanas bahwa kegiatan kita ini harus dijalankan secara bergotong royong. Tidak lain adalah ya kita membutuhkan banyak pihak, jadi tidak bisa juga kita sebagai masyarakat menunggu dari program pemerintah, tapi apa yang bisa kita lakukan secara bersama-sama, apa yang mungkin kita bisa lakukan dari hal kecil, itu bentuk kita bagaimana membantu masyarakat ataupun lingkungan sekitar. Mungkin itu dari saya harapan di saat ini, mudah-mudahan dengan kegiatan yang didukung oleh Wali Kota Jakarta Timur ini bisa membuka kesempatan lebih banyak pihak lagi bisa memberikan apa mendapatkan manfaat gitu. Terima kasih. Oke, ya. Terima kasih banyak. Dia daster dari Bu RT ya Mama. Iya, sempat dapat hadiah. Ada banyak pemberian dari orang-orang sih. Alhamdulillah itu dipakai juga semua. Tapi Mama tahu nggak sih sampai akhirnya keluarga kamu viral sampai sekarang, Mama udah tahu apa belum? Mama sepertinya nggak tahu. Jadi Mama hanya ngejalan hidup tenang aja. Jadi biarin aja aku yang tahu. Mama yang penting di rumah aja gitu.
Udah ada komunikasi dengan pihak ayah, mungkin kapan akan ketemu gitu kok? Belum ada jadwal, mungkin nanti dijadwalin dulu. Apa sih yang dibilang dari keluarga ayah sampai sekarang mama kan udah membaik kondisinya? Ya itu sih komunikasi seperti biasa sih, bertanya kabar segala macam, dan kita komunikasi cara baik-baik. Yang nanti mungkin memang dijadwalin silaturahmi, cuman ya itu tadi belum ketemu jadwal. Berikutnya kita akan ada pesan dan motivasi kepada Kemarin mama udah sempet ketemu sama orang banyak waktu ke puncak ya, itu bisa diceritain nggak Tiko gimana? Itu sebenarnya nggak langsung banyak, jadi satu persatu, karena takutnya kan sekaligus banyak itu kan kaget ya. Jadi kemarin perkenalan satu persatu sampai akhirnya mama menerima dengan masing-masing orang yang ada pada saat liburan. Jadi ya udah berjalan dengan lancar semua, respon mama pun positif, tidak ada penolakan, dan akhirnya sampai pulang pun mama nggak ada masalah. Liburan di puncak berapa hari Tiko? Iya, happy. Berapa hari di sana? Sehari semalam sih. Mama happy saat liburan atau seperti apa? Apa sih yang dibilang mama saat liburan ke Tiko? Ya mama cuma bilang, kan sempat ditanya oleh Mbak Rini bagaimana perasaannya liburan sama teman. Mama pun ngejawab senang gitu. Jadi ya. Artinya untuk saat ini mama udah bisa sosialisasi bersama masyarakat. Sosialisasi hanya untuk di lingkungan rumah, siapapun yang bertamu. Kalau untuk keluar belum. Hal apa sih yang benar-benar berubah dari mama, habit-habit mama yang sampai sekarang mungkin Tiko takjub gitu dengan perubahan mama? Ya, mama cepat beradaptasi dengan kondisi rumah yang baru, seperti adanya listrik dan air, cepat beradaptasinya, dan emosinya juga lebih stabil, nggak gampang marah. Yang biasanya kan kalau ada bertamu ke rumah, orang luar, tetangga atau siapapun itu mama pasti menolak, tapi ini enggak, mama menerima dan mau berbincang segala macam. Kemarin juga mama ngelihat Tiko pertama kali seperti apa sih? Mungkin sedih kah atau senang? Enggak sih, mama seperti nggak ada perasaan, maksudnya kayak biasa aja gitu, nggak ada emosional yang lebih kayak mungkin terharu atau enggak, jadi kayak biasa aja. Oke deh, harapannya mungkin Tiko? Harapannya ke depan ya semoga dengan kondisi yang sekarang mungkin mama bisa kembali dengan keadaan kesehatan yang lebih pulih dari sebelumnya gitu, dan berangsur membaik, serta mungkin kedepannya berharap kesehatan, selain kesehatan karir dan segala macam berjalan dengan lancar, karena mungkin umur nggak ada yang tahu, mungkin di sana masih ada mama mungkin gitu. Selamat. Berdua sama Tiko. Berat nggak, Kak?
bentar dong. Ini udah nanya. Apa? Aneh gimana? Siapa aja? Standar. Enggak lagi sini. Tiko sedikit dong gimana wisuda hari ini? Seneng nggak atau gimana Tiko mau wisuda? Mama tahu nggak sih Tiko hari ini kamu wisuda atau gimana, ada cerita? Oh. Sama siapa aja gini Tiko? Sama kayak Berdua doang? iya sama teman. Oh. Berarti didampingi Pak RT ya hari ini? Gimana Tiko perasaannya hari ini akhirnya wisuda juga? Ini deg-degan gak sih Tiko gitu kan sudah Deg-degan sih yang enggak juga sih. Cuman ya senang aja. Ini wisuda untuk setara apa ya Tiko? SMP kah? SMA? SMP. Tadi sebelum kesini mungkin pamit sama mama nggak sih? Apa sih yang diucapin sama mama? Ya cuman bilang pergi ke sekolah sih. Tapi mama tahu nggak kalau hari ini Tiko wisuda akhirnya? Enggak belum cerita. Kan ntar pulang bakal ngasih tahu belum kalau kamu kan pulang bakal ngasih tahu kalau kamu Cerita. udah lulus SMP gitu. Pasti cerita. Setelah ini lanjut berarti SMA. Sekarang juga masih lanjut. Oh masih lanjut. Jadi hari ini wisuda untuk SMP dulu ya Tiko ya? Iya. SMA kelas berapa sih berarti Tiko? Tarafnya Baru SMA baru kelas 10. Oke, semangat. Semangat Tiko, makasih. Selamat ya. Sukses. Ya, selamat siang untuk Sobat Grid semua. Grid Adi melaporkan dari kediaman rumah Tiko yang sempat viral. Kini tampilannya sudah jauh berbeda dari pertama kali kisah Tiko ini viral. Kalau tadinya rumah Tiko terbengkalai, kini sudah rapi. Kemudian sudah dicat ulang, baik pagar maupun temboknya. Di bagian dalam juga sudah direnovasi dan diisi furniture. Dan kabar terbaru juga Bu Eni kini sudah kembali ke rumah dan tinggal bersama Tiko. Jadi di dalam rumah ini para YouTuber sudah tidak tinggal di sini. Yang tinggal di sini hanya ada Bu Eni dan Tiko. Jadi kondisi rumah saat ini